Terjebak selama puluhan tahun di dalam kuil langit kehampaan yang misterius, Hanli secara tak terduga berhasil menembus tahap Nascent Soul akhir dan terpaksa bersekutu dengan siluman Phoenix S tingkat 10 demi melarikan diri kembali ke lautan bintang kekacauan. Nascent Soul by Seven Crayfish. Namun, kebebasannya hanyalah awal dari serangkaian konflik berdarah yang menyeretnya ke dalam perang epik antara Istana Bintang dan Aliansi Penentang Bintang, memaksa Hanli berhadapan langsung dengan musuh-musuh masa lalunya yang kini jauh lebih mengerikan, seperti Wan Tianming dan Liu Dao 6 Jalan Petapa Ekstrim. Di tengah pembantaian para penguasa kultivasi dan upayanya meracik pusaka penangkal maut, Hanli perlahan mengungkap keberadaan sebuah simpul spasial rahasia yang menjanjikan jalan menuju alam roh, meski dijaga oleh badai ruang angkasa yang siap mencabik-cabik siapapun. Dengan sisa waktu yang semakin menipis dan persiapan yang mempertaruhkan segalanya, mampukah Hanli menembus retakan dimensi pembawa maut tersebut bersama Phoenix S? Ataukah ambisinya untuk terbang naik meraih keabadian justru akan menjadi kuburan terakhirnya? Terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur sekte. Berkat dukungan kalian, video-video ini masih bisa terus dibuat sampai dengan hari ini. Di tengah biaya produksi yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan, bantuan dari para dermawan sekte telah sangat membantu meringankan beban tersebut. Karena itulah, mari kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Leluhur Python 0357, Tetua Riva Parigi 8745, Tetua Bejo, Senior Edi Susanto 4183, Rekan Dau Sigit, Rekan Dau Gandeh, Rekan Dau B99, Rekan Dau Fa, Rekan Dau Senan Gamer, Rekan Dau Onik, Rekan Dau Hari, dan Rekan Dau Chain 8387. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan kepedulian semuanya. Tanpa kalian, perjalanan kultivasi ini mungkin tidak akan bisa sejauh ini. Hanli rupanya sedikit meremehkan lorong-lorong labirin tersebut. Meskipun sebagian besar larangan dan boneka telah mati, larangan pembatas kesadaran spiritual ternyata tetap aktif. Setelah berulang kali salah jalan dan terpaksa menggunakan mata spiritual Mingking untuk menghancurkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya menemukan formasi teleportasi menuju lantai berikutnya. Pantas saja dulu Menhuzi hanya bisa berjalan patuh di belakang leluhur Jin dan satu orang lainnya. Meskipun tingkat kultivasinya jauh menekan kultivator lain, ia terpaksa menahan arogansinya demi melewati tempat ini. Dalam perjalanannya, Hanli sempat menyimpan 5 iblis dan boneka. Ia juga menggunakan pedangnya untuk membelah beberapa pintu batu ruang harta karun yang belum aktif. Namun, ia tidak menemukan harta karun apapun di dalamnya, apalagi memicu larangan yang bisa memindahkannya keluar dari menara. Ada 2 kemungkinan penyebabnya. Entah karena ia tidak menggunakan potongan peta Sutian sebagai kunci, atau memang jadwal pembukaan Istana Langit Kehampaan belum tiba. Semua harta karun itu dikurung secara terpisah, sehingga larangan pemindahan ruang dan waktu berskala besar tersebut juga tidak berfungsi. Hanli sempat mencari dengan teliti di setiap ruang harta karun karena merasa tidak rela. Namun, ia harus mengakui kehebatan sang master formasi Istana Langit Kehampaan. Pengaturan larangan di tempat itu jauh melampaui imajinasinya. Meski ia tahu persis ada larangan misterius lain yang tersembunyi, ia tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Pada akhirnya, ia terpaksa mundur dan membuang angan-angannya untuk menyapu bersih semua harta karun di Istana Langit Kehampaan. Karena metode pencarian acak ini tidak efektif, ia pun mulai berpikir logis. Formasi kendali utama pasti berada di lokasi paling inti bangunan, yaitu lantai kelima menara raksasa. Dulu, kelompok leluhur Jin tidak berani memeriksa lantai itu dengan teliti. Selain karena takut pada ancaman larangan, fokus utama mereka hanyalah merebut kuali pusaka Sutian. Kini, dengan tingkat kultivasi dan kemampuan mata spiritual Mingking miliknya, Hanli yakin bisa menemukan petunjuk yang berguna. Mengenai Phoenix S tingkat 10, ia tidak tahu kemana siluman itu berteleportasi. Meski begitu, Hanli sama sekali tidak khawatir wanita itu bisa langsung kabur dari menara atau keluar dari Istana Langit Kehampaan. Sebelumnya, ia telah memeriksa area tepi dan dinding menara dengan saksama. Ada belasan jenis larangan tangguh yang menempel di sana. Sebagian besar tidak bisa ia kenali, tetapi ada satu larangan khusus yang berfungsi mengisolasi kekuatan ruang. Tanpa menggunakan formasi teleportasi khusus di dalam aula, mencoba keluar menggunakan kemampuan perpindahan ruang hanyalah mimpi di siang bolong. Apalagi, Hanli juga mendeteksi aura mengerikan dari larangan lain di dinding tersebut. Jika bukan karena batasan mematikan itu, ia pasti sudah menghancurkan dinding menara sejak awal untuk keluar tanpa repot mencari formasi kendali.
Setelah melewati 2 kali teleportasi antar lantai, Hanli akhirnya tiba di lantai kelima menara. Ia muncul tepat di depan teras kuda es, tempat di mana ia mengambil kuali pusaka sutian dulu. Secara kebetulan, para tetua besar dari Istana Malam Utara di generasi sebelumnya juga menyandang gelar Master Hanli. Hal ini seolah menjadi bukti tersirat mengenai hubungan antara Istana Malam Utara dan Istana Langit Kehampaan. Tangga panggung batu tempat kuali pusaka sutian itu berada kini tampak hancur berantakan. Reruntuhan tersebut masih mempertahankan jejak pertarungan sengit antara leluhur Jin, Wan Tianming, dan yang lainnya. Hal yang sedikit di luar dugaan Hanli adalah, sosok wanita berbaju perak itu ternyata sedang berdiri di atas panggung tinggi tersebut. Ia tampak merenung menatap altar kuno di depannya. Kedatangan Hanli jelas mengejutkannya. Wanita itu berbalik menatap Hanli sekilas dengan ekspresi dingin. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas pelangi kristal dan melesat pergi dari panggung batu. Dalam sekejap mata, ia telah menghilang ke dalam labirin lorong batu hijau. Hanli hanya mengamati pelariannya dengan tenang, sama sekali tidak berniat mengejar atau memblokirnya. Setelah cahaya siluman itu benar-benar lenyap, barulah ia berjalan perlahan mendekati altar. Ia memeriksa gua kecil bekas tempat kuali pusaka sutian berada, lalu mulai memperluas radius pencariannya. Sayangnya, formasi kendali itu sepertinya disembunyikan dengan sangat rahasia. Hanli terus menyisir area tersebut tanpa mendapatkan hasil. Setengah bulan berlalu begitu saja. Hanli telah menggeledah setiap sudut di lantai kelima, tetapi jejak formasi kendali itu tetap tidak terlihat. Ekspresi wajahnya pun perlahan menjadi semakin muram. Hari itu, setelah kembali menyisir sebuah sudut tanpa hasil, ia menyandarkan tubuhnya pada pilar batu berlapis besi. Ia melamun sejenak. Apakah formasi kendali Istana Langit Kehampaan sebenarnya tidak ada di lantai ini, melainkan di salah satu dari 4 lantai lainnya? Gumamnya dalam hati. Di tengah keraguannya, seberkas cahaya putih tiba-tiba melintas di dekatnya. Terdengar bunyi robekan ruang yang tajam, dan sosok wanita berbaju perak itu muncul seketika. Hanli memusatkan pandangannya, menatap wanita itu lekat-lekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia yakin wanita ini tidak akan mendatanginya tanpa alasan yang jelas, sehingga ia memilih menunggu pihak lain berbicara lebih dulu. Lagi pula, wanita itu tidak pernah terlihat di lantai kelima selama setengah bulan terakhir. Apakah ia telah menemukan jalan keluar di lantai lain? Bagaimana? Apakah rekan Daohan sudah menemukan cara untuk keluar? Tanya wanita berbaju perak itu dengan santai. Jika aku sudah menemukannya, tidak mungkin aku masih berdiri di sini. Mendengar nada bicaramu, sepertinya rekan Dao telah menemukan sesuatu, jawab Hanli dengan tenang. Ia bersikap seolah-olah tidak pernah ada konflik mematikan di antara mereka. Aku sudah memeriksa tempat ini secara keseluruhan. Untuk menghancurkan batasan ini secara paksa dengan kekuatan kasar, setidaknya dibutuhkan kerja sama 2 atau 3 kultivator tahap transformasi dewa. Saat ini hanya ada kita berdua di sini, jadi opsi tersebut tidak perlu dipikirkan lagi, jelas wanita berbaju perak itu perlahan. Rekan Dao tidak perlu mengatakannya, aku juga sudah memahaminya. Hanli merasa tergerak mendengar informasi itu, tetapi wajahnya tetap tampak acuh tak acuh. Bukankah kamu sedang mencari formasi kendali di tempat ini? Wanita berbaju perak itu mendengus dingin, tanpa sedikit tidak sabar. Aku memang sedang mencarinya. Apakah Peri Feng memiliki petunjuk? Ekspresi Hanli sedikit berubah dan ia langsung mengakuinya. Baguslah. Aku memang telah menemukan formasi kendali tersebut, tetapi menggunakannya untuk pergi dari sini tidaklah semudah itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku akan mengajukan 2 pertanyaan kepadamu. Apa kaitan tempat ini dengan peri jiwa es di masa lalu? Dan apakah kuali kecil di tanganmu itu adalah kuali pusaka sutian? Wanita berbaju perak itu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tiba-tiba berubah muram. Peri jiwa es? Siapa dia? Mengenai kuali kecil itu, karena rekan Dao menyebutnya kuali pusaka sutian, maka anggap saja begitu, jawab Hanli dengan nada ambigu sambil tersenyum tipis. Mendengar jawaban itu, tatapan wanita berbaju perak menjadi dingin. Setelah terdiam sejenak, ia akhirnya berkata, peri jiwa es adalah kultivator kuno yang menciptakan api es biru Qianlan. Dia juga merupakan leluhur pendiri Istana Malam Utara. Melihat reaksimu, kamu sepertinya benar-benar tidak tahu soal ini. Namun, mengenai kuali pusaka sutian, sebaiknya kamu memberikan kepastian. Jika kamu memang memilikinya, benda itu bisa digunakan sebagai kunci untuk mengaktifkan formasi kendali. Jika tidak, maka kamu tidak ada gunanya bagiku, dan aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu apapun. Kilatan keterkejutan melintas di mata Hanli. Setelah menimbang-nimbang sejenak, ia pun membuang keraguannya. Karena rekan Dao sudah berkata demikian, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benda itu memang kuali pusaka sutian. Sekarang katakan, di mana sebenarnya letak formasi kendali itu? Bagus. Karena kamu sudah mengakuinya, ikutlah denganku. Jika ingin pergi dari sini,
Kita berdua terpaksa harus bekerja sama untuk kali ini saja. Sebelum kita benar-benar keluar, ada baiknya semua dendam di antara kita dikesampingkan sementara. Jika tidak, tak satupun dari kita akan bisa lolos, ucap wanita itu dengan tenang. Ia sama sekali tidak terkejut mendengar pengakuan Han Li. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya kristal dan langsung melesat menuju salah satu lorong batu hijau. Han Li mengerutkan kening. Tanpa banyak berpikir, ia segera berubah menjadi seberkas pelangi hijau dan terbang menyusulnya. Namun, baru beberapa saat terbang, ekspresi terkejut kembali muncul di wajah Han Li. Arah cahaya kristal di depannya itu jelas-jelas menuju ke teras kuda es. Tempat itu sudah ia geledah belasan kali. Bagaimana mungkin masih ada sesuatu yang terlewat? Meski begitu, penjelmaan Phoenix Es di depannya sama sekali tidak melambatkan lajunya. Han Li pun hanya bisa menekan semua keraguan di hatinya dan terus mengekor dari belakang. Sekitar 15 menit kemudian, cahaya kristal itu berputar di atas panggung tinggi dan mendarat mulus di atas altar. Pendar cahayanya meredup, kembali memperlihatkan sosok anggun wanita berbaju perak tersebut. Rekan Dao Feng, kau tidak salah tempat, kan? Apa formasi kendali itu benar-benar ada di sini? Tanya Han Li yang baru saja mendarat. Ia sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Salah tempat? Aku bahkan bisa menemukan formasi itu dengan mata tertutup, balas wanita berbaju perak itu dengan nada meremehkan. Apa maksudmu? Mungkinkah rekan Dao pernah datang ke tempat ini sebelumnya? Hati Han Li tersentak kaget. Mana mungkin aku pernah ke sini? Hanya saja, struktur panggung batu ini sama persis dengan sebuah tempat suci di habitat ras Phoenix Es kami, yaitu di Pulau Ombak Es. Omong-omong, kuali pusaka yang kau pegang itu sebenarnya juga memiliki sedikit ikatan asal-usul dengan ras kami, ucapnya sambil tertawa dingin. Tanpa menunggu Han Li mencerna kata-katanya, wanita itu tiba-tiba melayang ke udara. Kedua tangannya bergerak cepat, menunjuk dengan hikmat ke beberapa titik di atas altar. Seketika itu juga, terdengar suara retakan porselen dari ruang hampa. Beberapa titik cahaya putih yang menyilaukan muncul begitu saja di udara. Titik-titik cahaya itu bergetar hebat lalu membesar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga mencapai diameter lebih dari 1 meter. Gugusan cahaya itu tampak seperti beberapa matahari putih yang membara secara bersamaan. Pada akhirnya, semuanya saling melebur menjadi sebuah bola cahaya raksasa yang berputar perlahan. Han Li hanya bisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan rasa terkejut dari wajahnya. Sementara itu, wanita berbaju perak tersebut hanya melirik Han Li sekilas dari sudut matanya. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia terus merapal mantra. Ke-10 jarinya bergerak menjentikan energi dengan lincah, menembakkan satu demi satu segel tangan yang langsung terserap dan menghilang ke dalam bola cahaya raksasa tersebut. Begitu segel terakhir masuk, bola cahaya itu meledak dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Pendaranya pecah dan seketika berubah wujud menjadi belasan tiang bendera formasi berwarna seputih salju. Setiap bendera tersebut memiliki panjang sekitar 2 meter, dengan bagian atasnya yang disulam penuh oleh pola dan rune kuno yang sangat rumit. Belasan bendera formasi itu berputar sejenak di udara, lalu melesat bagaikan pelangi putih yang menyilaukan. Benda-benda spiritual tersebut memancar ke segala arah sebelum akhirnya menembus masuk ke dalam tanah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Melihat pemandangan ajaib ini, mata Han Li berkedip cepat. Wajahnya perlahan menunjukkan ekspresi pemahaman akan mekanisme misterius tersebut. Pada saat yang sama, seluruh teras kuda es mulai bergetar hebat disertai suara gemuruh yang panjang. Tepat di detik berikutnya, sebuah formasi raksasa yang menutupi hampir seluruh panggung batu muncul ke permukaan dengan altar sebagai titik pusatnya. Lapisan formasi itu memancarkan cahaya spiritual warna-warni yang terus berkedip tanpa henti. Begitu formasi sihir itu muncul, tubuh mereka berdua perlahan melayang ke udara. Keduanya menatap ke bawah dari ketinggian. Han Li mengamati formasi tersebut dengan cermat. Ia yakin bahwa ini memang formasi sihir pengendali Istana Langit Kehampaan. Di bagian tengahnya, terdapat sebuah ukiran pola yang bentuknya persis seperti kuali pusaka Sutian. Pemandangan ini seketika mengingatkannya pada momen ketika ia membuka Gua Giok mendalam di Istana Roh Kehampaan dulu. Formasi sihir penyegel Gua Giok mendalam tampaknya menggunakan larangan serupa. Hanya saja, formasi di hadapannya saat ini belasan kali lebih besar, serta jauh lebih rumit dan mendalam. Kau pernah melihat formasi sihir ini sebelumnya? Tanya wanita berbaju perak itu. Ia menyadari perubahan kecil pada ekspresi Han Li, lalu menarik kembali segel mantra di tangannya. Aku pernah melihat sesuatu yang serupa di Istana Malam Utara, jawab Han Li datar tanpa niat menyembunyikannya. Begitu? Ya. Syukurlah. Kau pasti tahu sedikit tentang cara mengendalikannya, kan? Coba saja. Mari kita lihat apakah kuali pusaka Sutian benar-benar kunci untuk mengendalikan formasi sihir ini. Wanita itu tidak bertanya lebih jauh dan langsung mendesaknya. Han Li sempat ragu sejenak, tetapi ia akhirnya mengangguk.
Ia membuka mulutnya dan menyemburkan segumpal cahaya biru yang langsung melayang menuju bagian tengah formasi sihir. Di dalam pendar cahaya tersebut, bersemayam kuali pusaka sutian yang hanya berukuran beberapa inci. Selama proses ini berlangsung, Hanli tetap waspada terhadap wanita berbaju perak itu. Jika lawannya menunjukkan gelagat sekecil apapun untuk merebut kuali tersebut, ia akan langsung menariknya kembali. Begitu kuali pusaka sutian tiba di tengah formasi sihir raksasa, benda itu berhenti tepat di atas pola ukiran kuali di bawah kendali Hanli. Pada saat itu juga, seluruh ukiran pola memancarkan cahaya terang. Seberkas pilar cahaya biru tiba-tiba melesat keluar dan menyelimuti kuali pusaka sutian di udara. Kesadaran spiritual Hanli mendadak bergetar. Ia terkejut karena kembali kehilangan kontak dengan kuali tersebut, membuat ekspresinya berubah drastis. Ia buru-buru melirik ke samping. Setelah memastikan wanita berbaju perak itu tidak melakukan gerakan mencurigakan, hatinya sedikit tenang. Ia pun kembali fokus mengamati perubahan pada formasi sihir dan kuali pusaka sutian. Di bawah selubung pilar cahaya biru, kuali pusaka sutian mengeluarkan suara dengungan. Ukurannya membesar dengan sangat cepat. Sesaat kemudian, ukurannya sudah menyamai pola di bawahnya. Pada saat yang sama, berbagai ukiran bunga, burung, serangga, dan ikan di permukaan kuali mulai melayang dan mewujud ke udara. Pikiran dan roh Hanli bergejolak, dan ia menyadari koneksinya dengan kuali raksasa tersebut telah pulih. Namun, di saat bersamaan, ia merasakan kekuatan sihir di dalam tubuhnya tersedot keluar secara gila-gilaan menuju kuali tersebut. Ekspresi Hanli kembali menegang. Namun, wanita berbaju perak di sampingnya tiba-tiba membentuk segel mantra dengan kedua tangan, lalu menunjuk ke arah tengah formasi sihir. Seberkas pilar cahaya spiritual putih yang memudar melesat keluar, berkedip sesaat, lalu tenggelam ke dalam pola kuali raksasa. Hanli seketika merasakan kecepatan sedotan kekuatan sihirnya melambat hingga ke batas yang bisa ditoleransi. Ekspresi wajahnya pun berangsur normal. Jika situasinya tidak terkendali, ia yang selalu waspada pasti sudah memutus aliran kekuatan spiritualnya sejak awal dan menarik kuali pusaka sutian kembali. Namun saat ini, kuali pusaka sutian seolah berubah menjadi lubang tanpa dasar yang terus melahap kekuatan sihir mereka berdua. Beberapa saat kemudian, ketika lebih dari setengah kekuatan sihir Hanli telah terkuras, raut wajahnya kembali memburuk. Suara gemuruh pelan mulai terdengar dari formasi sihir. Beberapa rune kuno berkedip dan bermunculan, tetapi pendarannya sangat redup, seolah formasi itu baru aktif sebagian kecil. Gagal. Kekuatan sihir kita berdua tidak cukup untuk membuka formasi sihir ini, seru wanita berbaju perak itu dengan wajah muram. Ia menarik kembali segel mantranya, dan pilar cahaya spiritual putih itu seketika hancur. Sambil mengerutkan kening, Hanli ikut memutus kekuatan sihirnya. Ia melambaikan tangan ke arah kuali raksasa di kejauhan. Kuali pusaka sutian bergoyang sebentar, lalu melesat terbang keluar dari pilar cahaya dan menyusup dengan cepat. Dalam sekejap mata, ukurannya kembali seperti semula dan langsung menyelinap ke dalam lengan baju Hanli. Ini bukan sekadar masalah kurangnya kekuatan sihir. Formasi sihir pengendali ini sejak awal memang dirancang untuk dikendalikan oleh kultivator tahap transformasi dewa. Tingkat kultivasi kita hanyalah Nascent Soul tahap menengah dan tahap akhir. Sangat mustahil bagi kita untuk mengendalikannya, kata Hanli dengan kening berkerut dalam sambil menatap formasi di bawah. Setelah kuali pusaka sutian ditarik dari mata formasi, pilar cahaya biru yang menyembur pun menghilang. Suara gemuruh dan kedipan cahaya spiritual di sekitarnya berangsur-angsur meredup. Pada akhirnya, formasi sihir itu kembali tenang seperti benda mati. Belum tentu hanya kultivator tahap transformasi dewa yang bisa menggerakkannya. Jika ada beberapa kultivator tahap akhir yang bekerja sama, itu sudah cukup untuk mengendalikan formasi sihir ini, timpal wanita berbaju perak itu setelah terdiam beberapa saat. Apakah kau sedang bercanda? 4 kultivator tahap akhir sekalipun tidak akan mampu menahan satu serangan dari kultivator tahap transformasi dewa. Perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, dan kau seharusnya sangat paham soal itu. Hanli menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Dalam hal kemampuan bertarung, kultivator tahap transformasi dewa yang bisa memanipulasi ki langit dan bumi jelas tidak bisa ditandingi oleh kultivator Nascent Soul tahap akhir. Namun, aku memiliki sebuah teknik rahasia yang mampu menyatukan kekuatan sihir beberapa kultivator untuk sementara waktu. Jika kita menggunakan metode ini, kita seharusnya bisa menggerakkan kuali pusaka sutian dan membuka formasi, balas wanita berbaju perak itu dengan nada percaya diri. Ada teknik rahasia seperti itu? Apakah kau sedang mengincar 5 iblis dan boneka milikku? Selidik Hanli sambil merenung. Hehe, kau sangat peka. Memang itu maksudku. Dengan menggabungkan kekuatan 5 iblis dan boneka itu bersamaku, peluang kita akan jauh lebih besar. Wanita berbaju perak itu tertawa kecil. Sikapnya yang sedingin es tiba-tiba berubah sangat menggoda, seolah-olah ia telah berganti kepribadian. Namun, Hanli bersikap acuh tak acuh terhadap pesona wanita tersebut dan justru sibuk menimbang-nimbang sesuatu. Kau baru saja mengabaikan namaku. Apakah aku tidak bisa ikut menggunakan teknik rahasia ini?
Tanyanya kemudian. Sayangnya tidak bisa. Teknik rahasia ini hanya berfungsi pada kultivator dengan ranah yang setara. Selain itu, orang yang mengendalikan kekuatan sihir gabungan ini haruslah sosok dengan tingkat kultivasi tertinggi. Walaupun kekuatanmu jauh melampaui kultivator tahap menengah pada umumnya, perbedaan dengan ranah tahap akhir tetaplah besar, jelas wanita itu sambil tersenyum tipis. Menggerakkan kuali pusaka sutian membutuhkan mantra Tongbao. Apakah kau bermaksud menyuruhku menyerahkan kuali pusaka sutian padamu? Ekspresi Han Li langsung menggelap, dan ia mendengus dingin. Harta spiritual memang berharga, tetapi jika kau tidak ingin terkurung di tempat ini seumur hidup, ini adalah satu-satunya cara, jawab Phoenix S tanpa mengubah ekspresinya. Jangan mimpi. Aku sama sekali tidak akan pernah menyetujuinya. Penolakan telak Han Li memunculkan kilatan keterkejutan di mata wanita tersebut. Ekspresinya sedikit berubah, dan ia baru saja hendak membuka mulut untuk berargumen. Namun, Han Li lebih dulu menyela dengan nada dingin. Biar ku beritahu satu hal. Tempat ini akan terbuka secara otomatis setiap 300 tahun sekali. Meskipun kita diam saja, kita paling lama hanya terkurung selama beberapa tahun, lalu bisa keluar dengan aman. Dan sekarang, pikiranku sudah berubah. Aku tidak buru-buru ingin pergi dan lebih memilih fokus berkultivasi di sini. Hehe. Tentu saja, jika aku kebetulan berhasil menembus tahap akhir, aku pasti akan mencarimu. Karena itu, jaga dirimu baik-baik, rekan Dao Feng. Usai berkata demikian, cahaya spiritual berpendar di sekujur tubuh Han Li. Ia berubah menjadi pelangi biru yang melesat turun dari platform batu, lalu menghilang ke dalam lorong batu biru di kejauhan. Terbuka setiap 300 tahun sekali. Wanita berbaju perak itu tersentak antara terkejut dan gembira. Ia segera menelan kembali kalimat yang sudah berada di ujung lidahnya. Meski kehilangan kesempatan merebut harta spiritual lawannya, kepastian bahwa ia tidak akan terkurung selamanya di tempat ini membuat semua niat buruknya mereda. Ia tidak curiga Han Li membohonginya. Lagi pula, waktu 2 atau 300 tahun bukanlah apa-apa bagi binatang roh langit dan bumi sepertinya yang memiliki usia hingga puluhan ribu tahun. Berdasarkan rencana awalnya, ia memang berniat menggunakan sebuah teknik rahasia ekstrim. Teknik itu mengharuskannya melukai diri sendiri demi mendapatkan kekuatan tahap transformasi dewa untuk sementara waktu. Dengan kekuatan itu, ia bisa membunuh Han Li dengan mudah dan merebut kuali pusaka sutian. Sayangnya, risiko penggunaan teknik tersebut terlalu fatal. Selain hanya bisa digunakan oleh binatang iblis tingkat 10 dari ras Phoenix S, dampaknya akan menghancurkan fondasi Dao miliknya. 9 dari 10 kemungkinan, ia akan kehilangan kesempatan untuk menerobos ke tahap transformasi dewa selamanya. Bahkan bagi kultivator calon transformasi dewa sepertinya yang sudah lama memenuhi syarat terobosan, konsekuensi mengerikan itu tetap tidak sepadan. Berbicara mengenai hal ini, suasana hatinya kembali suram. Akibat masa hidupnya yang terbatas, ia awalnya berencana untuk segera menerobos ke tahap transformasi dewa. Namun, tergiur oleh kabar tentang titik simpul ruang yang dibawa oleh perwujudan monster tua C, ia akhirnya terseret ke dalam penyerangan Istana Malam Utara. Urusan terobosan itu terpaksa ditunda, dan ia pun berakhir terjebak di tingkat tahap akhir hingga sekarang. Sebenarnya, langsung melakukan terobosan ke tahap transformasi dewa di tempat ini bukanlah pilihan yang buruk. Jika berhasil, ia tidak hanya bisa membunuh Han Li dan merebut kuali pusaka sutian, tetapi juga bisa bebas. Namun, ras Phoenix S memiliki aturan yang khusus. Mereka harus mengadakan upacara di Pulau Jurang Es, tanah leluhur mereka, agar terobosan itu berhasil. Jika memaksakan diri di sini, meskipun terobosannya berhasil, kultivasinya akan terhenti dan tidak bisa berkembang lagi. Tentu saja, ia tidak berani mengambil risiko konyol itu selagi masih memiliki peluang untuk membebaskan diri. Han Li tentu tidak tahu menahu mengenai masalah ras wanita tersebut. Ia hanya khawatir lawannya akan nekat melakukan serangan bunuh diri layaknya anjing yang terdesak. Karena itulah, ia sengaja membocorkan fakta bahwa Istana Langit Kehampaan akan terbuka setiap 300 tahun. Selama wanita itu masih memiliki harapan hidup, ia yakin lawannya tidak akan mengambil tindakan gegabah. Adapun ancaman terakhir Han Li tentang menerobos ke tahap akhir, itu hanyalah omong kosong belaka. Wanita penjelmaan Phoenix S tingkat 10 itu bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Menerobos ke tahap akhir sama sekali tidak mudah. Entah sudah berapa banyak kultivator Nasen Soul tahap menengah di dunia ini yang terhenti langkahnya dan terjebak di ranah tersebut seumur hidup. Wanita berbaju perak itu berdiri termangu di atas platform batu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bergumam, "Sudahlah. Aku masih memiliki beberapa teknik rahasia yang belum kukuasai. Lebih baik aku memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi. Jika berhasil, peluangku untuk mengalahkannya kelak akan jauh lebih besar." Usai berkata demikian, ia langsung menghentakkan kakinya. Tubuhnya berubah menjadi pelangi kristal dan melesat ke lorong yang berlawanan dengan arah Han Li. Ia pun berniat mencari ruang batu yang tenang untuk melakukan kultivasi tertutup. Setengah hari kemudian,
Hanli telah berada di dalam sebuah ruang rahasia seluas ratusan meter. Ia duduk bersila di depan sebuah kolam air berwarna putih susu yang berukuran lebih dari 30 meter. Energi spiritual berputar-putar pekat di atas kolam, mengeluarkan aroma harum yang menyengat penciuman. Tempat ini adalah ruang rahasia misterius di lantai 2, tempat Hanli bertemu dengan Yuan Yao di masa lalu. Ruangan ini sangat tersembunyi dan memiliki mata air penglihatan spiritual berskala besar, menjadikannya lokasi kultivasi yang sangat ideal. Demi keamanan, Hanli mematikan dan menyegel formasi teleportasi di tempat itu agar tidak berfungsi. Setelah itu, ia menancapkan beberapa bendera formasi untuk menutupi seluruh ruang rahasia tersebut. Selama larangan pembatas kesadaran spiritual masih aktif di seluruh penjuru menara, akan sangat sulit bagi Phoenix S tingkat 10 itu untuk menemukan lokasi persembunyiannya. Sejujurnya, Hanli sama sekali tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Ia ingin segera kembali ke Tianan untuk melepaskan segel mantra penyegel jiwa milik Nangong Wan. Namun, meminjamkan kuali pusaka sutian kepada wanita berbaju perak itu sama saja dengan mencari mati. Phoenix S tersebut setara dengan kultivator besar tahap akhir. Kekuatan itu sudah cukup baginya untuk menguasai teknik pengendali harta hingga lapisan kedua. Jika lawannya dibantu oleh kuali itu, gabungan kekuatan Hanli, boneka, dan kelima iblisnya pun mungkin tidak akan sanggup menandinginya. Tentu saja ia tidak akan melakukan hal sebodoh itu dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh orang lain. Untungnya, Nangong Wan telah mengonsumsi pil dalam dari kata api, sesosok binatang kuno. Meskipun pil itu tidak dapat melepaskan segelnya sepenuhnya, benda itu sangat mampu menunda serangan mantra penyegel jiwa. Keselamatan nyawa Nangong Wan dalam kurun waktu 2 hingga 300 tahun ke depan sudah terjamin. Karena alasan itu, ia hanya bisa membatalkan niat awalnya dan memilih berkultivasi dengan tenang di tempat ini. Saat ini, kedua mata Hanli tertutup rapat. Selain dadanya yang tampak sedikit naik turun karena napas pelan, seluruh tubuhnya diam layaknya benda mati. Sementara itu, kabut berwarna putih susu yang memancar dari mata air penglihatan spiritual di depannya seolah-olah memiliki kesadaran sendiri. Kabut itu perlahan-lahan melayang ke arahnya. Sosok Hanli pun tampak samar-samar di tengah lautan kabut, hingga akhirnya sebuah bola kabut seutuhnya menelan tubuhnya. Hari, bulan, dan tahun silih berganti. Kabut spiritual berwarna putih itu perlahan terus berkumpul ke arah tepi kolam. Namun bola kabut tersebut tetap tidak bergerak atau menunjukkan perubahan apapun. Keberadaannya di sana seolah-olah sudah ada sejak awal mula langit dan bumi tercipta. Tidak ada waktu yang pasti di dalam kultivasi. Dalam sekejap mata, genap 80 tahun berlalu. Pada hari ini, di sebuah area pelabuhan di lautan bintang tersebar, beberapa kapal dengan berbagai ukuran terlihat berlayar keluar masuk. Beberapa kultivator yang memiliki tingkat pencapaian tertentu juga berlalu lalang terbang di udara. Selain pelabuhan ini, keempat sisi pulau yang cukup besar tersebut tertutup rapat oleh larangan. Hal inilah yang membuat pelabuhan ini terlihat sangat makmur. Di dekat pantai, beberapa bukit dengan ukuran berbeda berdiri berjauhan. Di bukit yang paling tinggi, terdapat sebuah paviliun berwarna putih pucat. Tempat ini dibangun menggunakan bongkahan batu besar, sehingga terlihat tidak elegan melainkan memancarkan gaya khas bangunan kasar ala negeri asing. Di lantai teratas paviliun tingkat 3 ini, seorang pendeta tahu berbaju biru dan seorang cendekiawan berbaju putih sedang mengamati pelabuhan sambil berbincang. Ming, kakak seperguruan, kudengar aliansi penentang bintang dan istana bintang kembali bertarung hebat di dekat pulau bintang jatuh. Kali ini, seorang kultivator pembentukan inti dari aliansi penentang bintang tewas terbunuh. Sepertinya pihak mereka mengalami sedikit kerugian, ucap sang cendekiawan dengan santai. Beberapa tahun terakhir, konflik antara Istana Bintang dan Aliansi Penentang Bintang kembali memanas. Sepertinya pertarungan besar berikutnya akan segera meletus. Omong-omong, ini agak aneh. Secara kekuatan, Aliansi Penentang Bintang jelas berada di atas angin karena menguasai lebih dari 20 pulau di antara 26 pulau di Laut Dalam. Akan tetapi, pihak Istana Bintang lebih sering mendominasi kemenangan, balas pendeta tahu tersebut sambil mendesah. Hehe, tidak ada yang aneh. Karena dua orang suci Tianxing telah menguasai cahaya Dewa Magnet asal, mereka hampir tidak terkalahkan selama mereka tidak berada jauh dari Pulau Bintang Langit. Tidakkah kau mendengar tentang pertarungan sebelumnya? Betapa ekstrim 6 jalan dan Bibi Wansan saja bisa dipukul mundur oleh dua orang suci Tianxing di sekitar pulau itu. Namun, dua orang suci Tianxing juga tidak berani pergi jauh karena tingkat kultivasi mereka bisa menurun drastis. Akibatnya, kedua kubu sama-sama ragu, dan hal itu justru menyulitkan sekte kecil seperti kita, cibir si cendekiawan. Benar juga. Sering diculik oleh mereka memang tidak masalah, kita hanya perlu mengirim beberapa murid tingkat rendah untuk menyelesaikannya. Dulu kita cukup membayar pajak ke satu pihak, namun sekarang harus kedua pihak sekaligus. Hari-hari kita menjadi sangat sulit, keluh pendeta tahu berbaju biru dengan wajah muram. Haha, kakak seperguruan Ming terlalu khawatir. Murid tahap pembangunan pondasi seperti kita tidak perlu memusingkan masalah itu.
Hal tersebut menjadi urusan paman guru tertua dan leluhur guru. Selama leluhur guru ada, kedua kubu tersebut tidak akan terlalu menekan sekte kita. Kita hanya perlu menyelesaikan tugas di aken ini 2 tahun lagi, lalu kembali ke gua untuk berkultivasi dengan tenang. Oh ya, saat aku keluar dari kultivasi tertutup ini, aku sudah merasa akan segera menembus ranah tahap awal. Kurasa sudah saatnya aku melangkah ke tingkat pembangunan pondasi tahap menengah. Wajah cendekiawan itu seketika memancarkan senyum bangga. Apa? Jika kau bisa menembus tahap menengah dalam waktu 100 tahun, bakat alam bawaanmu sungguh luar biasa. Kakak seperguruanmu ini sudah terjebak di tingkat tahap menengah selama puluhan tahun tanpa ada tanda-tanda bisa menerobosnya. Pendeta tahu itu tertegun, lalu menunjukkan ekspresi iri. Kau terlalu memuji, kakak seperguruan. Semua orang tahu bahwa perbedaan kesulitan antara menembus tahap awal dan tahap menengah bagaikan bumi dan langit. Meskipun aku berhasil mencapai tahap menengah, aku pasti belum bisa menyaingimu, elak sang cendekiawan sambil melambaikan tangan. Mendengar pujian itu, pendeta tahu tersenyum masam. Tepat ketika ia hendak menimpali, terdengar suara ledakan memekakan telinga layaknya gelegar petir ilahi 9 langit. Segera setelahnya, seluruh pavilion bergetar dan berguncang hebat. Keduanya terkejut. Mereka saling bertatapan sebelum bergegas melihat ke arah pelabuhan. Terlihat samar-samar di langit, sekitar 10 mil dari pelabuhan, gumpalan besar awan senja berwarna-warni bergulung-gulung. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang menggelegar bak 80-an ribu kuda berlari. Di saat yang sama, ombak raksasa setinggi 100 meter tiba-tiba muncul dari laut. Sebuah garis gelombang putih perak melesat dengan sangat cepat ke arah pelabuhan. Situasi di pelabuhan seketika kacau balau. Kapal-kapal saling bertabrakan dan dengan panik merapat ke dermaga. Banyak orang berbondong-bondong turun dari kapal dan berlarian ke pantai untuk menyelamatkan diri. Siapapun tahu bahwa tetap berada di kapal di tengah terjangan ombak mengerikan seperti itu sama saja dengan mencari mati. Adapun kapal dan muatan di dalamnya, hanya bisa diserahkan pada nasib. Pendeta tahu dan cendekiawan itu tidak lagi memperhatikan gelombang ombak tersebut. Mereka justru terpaku pada awan yang bergulung-gulung di langit dengan ekspresi tegang. Keringat dingin segera membasahi sekujur tubuh mereka. Kepanikan tidak hanya melanda mereka, tetapi juga seluruh kultivator yang berlalu lalang di pelabuhan. Kultivator tingkat rendah bahkan kehilangan kendali atas artefak sihir mereka dan terhempas jatuh dari udara secara bergantian. Tekanan spiritual yang terpancar dari awan tersebut begitu mengerikan. Meskipun terpisah jarak yang cukup jauh, energi spiritual itu sudah cukup membuat semua orang dilanda kepanikan, seolah-olah ada sesosok binatang iblis kuno yang akan segera turun dari langit. Guncangan tidak hanya dirasakan di sekitar pelabuhan, namun seluruh pulau raksasa itu seolah ikut bergetar. Pendeta tahu dan cendekiawan itu hanya bisa terdiam membisu dengan mulut kering. Tak lama kemudian, 3 kilatan pelangi melesat dari arah dalam pulau. Dalam sekejap, ketiganya sudah berada di atas pavilion dan mendarat di lantai teratas setelah berputar sejenak di udara. Pendar pelangi meredup, menampakkan sosok seorang pria besar berotot dalam jubah kuning, seorang pria tua berbaju hijau dengan raut wajah murung, dan seorang wanita yang cantik menawan. Hormat kami, paman guru tertua, ucap pendeta tahu dan cendekiawan itu serempak, sembari segera menenangkan diri dan melangkah maju untuk memberi salam. Apa yang terjadi? Pria besar berjubah kuning itu melambaikan tangan dengan wajah serius. Kami juga tidak tahu, paman guru. Tanda surgawi ini muncul begitu saja di langit sebelah sana. Tadi kami berniat mengirimkan jimat transmisi suara kepada kalian, jelas pendeta tahu itu dengan sigap dan penuh hormat. Tanpa perlu dijelaskan pun, para kultivator pembentukan inti itu sedari tadi telah menatap arah langit di kejauhan dengan bisu. Apa itu? Apakah ada binatang iblis tingkat tinggi yang sedang menciptakan awan dan menyemburkan kabut? Tanya wanita cantik itu sambil mengerutkan kening. Bukan. Tidak ada aura iblis di awan itu. Dan lagi pula, jika iblis bisa memicu fenomena sedahsyat ini, setidaknya ia berada di tingkat perubahan wujud. Hal itu tidak mungkin terjadi di laut dalam, bantah pria tua berbaju hijau sambil menyipitkan mata. Apakah mungkin ada senior tahap Nasensol yang sedang menggunakan mantranya? Tebak pria berotot itu dengan penuh rasa heran. Kemungkinan itu juga sangat kecil. Setahuku, hanya kultivator Nasensol dari aliran iblis yang bisa menguasai manipulasi awan dan kabut, namun itu pun sangat jarang. Fenomena ini lebih condong ke pertanda lahirnya sebuah harta karun, analisis pria tua itu dengan serius setelah menarik napas dalam-dalam. Jika memang begitu, harta karun yang mampu memicu fenomena sebesar ini pastilah sangat luar biasa. Sekte kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain, seru wanita itu dengan mata berbinar. Pria besar itu juga terlihat sangat tertarik. Harta karun? Kurasa umur kalian ini kurang panjang. Sebuah suara tua yang berat tiba-tiba menggema di seluruh ruangan. Pria tua dan rekan-rekannya tersentak kaget. Mereka buru-buru berdiri tegak dengan sikap siap menerima perintah. Seberkas cahaya biru terang seketika muncul, lalu melayang di tengah ruangan sebelum memudar.
terlihat sesosok pria parubaya bertubuh kurus. "Hormat kami, paman seperguruan," sapa ketiga kultivator tersebut. Pendeta Tau dan cendekiawan itu lebih terkejut lagi. Mereka buru-buru memberi hormat seraya berulang kali menyebutnya, "Leluhur paman seperguruan." Wajah pria parubaya itu pucat seperti lilin dan matanya tampak buta dengan warna putih keabu-abuan. "Nyali kalian besar sekali. Jika itu memang benar lahirnya harta karun berskala besar, kalian juga tidak akan mampu mendapatkannya. Kehadiran kalian malah akan memicu pembunuhan. Setahuku, iblis tua Hun berada tidak jauh dari sini. Dengan munculnya fenomena ini, dia pasti akan datang," ujar pria pucat itu dingin tanpa ekspresi. Tatapan kosong matanya menembus ke arah awan di kejauhan dengan sorot wajah serius. Mendengar nama, iblis tua Hun, wajah pria besar dan rekan-rekannya memucat pasi. "Meskipun kami tidak mampu mengambil harta karun itu, bukankah kau masih bisa melakukannya, paman seperguruan?" protes wanita cantik itu dengan sedikit enggan. "Tentu saja aku akan mencoba jika benda itu benar-benar harta karun. Gan mungkin berani menghadapinya meskipun orang lain takut pada iblis tersebut." "Sayangnya, besar kemungkinan ini bukan tanda munculnya harta karun," jawab sang pria pucat datar. Semua orang di pavilion itu pun tertegun mendengarnya. Tepat pada saat itu, cahaya putih yang sangat menyilaukan meledak di langit kejauhan, menghancurkan awan warna-warni tersebut. Semua yang hadir di ruangan itu sontak memejamkan mata, kecuali pria parubaya itu. Kemudian, sebuah distorsi ruang muncul di langit dan dengan cepat menyebar luas, diiringi tekanan spiritual dahsyat yang kekuatannya beberapa kali lipat dari sebelumnya. Secara mengejutkan, satu sudut dari sebuah bangunan putih bersih mirip istana perlahan terlihat melayang di dalam cahaya putih itu. Wujudnya tampak samar-samar namun memancarkan kilau cemerlang yang memukau. Begitu melihat istana tersebut, wajah pria parubaya yang tampak buta itu tersentak. Ia berseru kaget, "Istana Langit Kehampaan. Tidak mungkin. Belum genap 300 tahun sejak tempat itu terakhir kali terbuka." Ternyata ia mengenali istana raksasa yang melayang di udara itu hanya dengan sekali lihat. Mendengar nama Istana Langit Kehampaan, pendeta Tau berbaju biru dan sang cendekiawan tidak menunjukkan reaksi berarti. Namun, pria tua berbaju hijau dan dua rekannya seketika terperanjat. Suara pria berotot itu bahkan terdengar sedikit gemetar. "Istana Langit Kehampaan? Tempat rahasia yang menyimpan banyak harta karun kuno yang dahsyat itu? Jika bukan aula ini, lalu apa lagi? Benar-benar aneh bisa muncul sebelum waktunya. Tapi kalaupun itu memang Istana Langit Kehampaan, tidak akan ada yang bisa masuk tanpa potongan peta sutian. Hei, apa itu? Ada yang menuju ke sana." Di tengah kebingungan pria pucat itu, sekumpulan awan api tiba-tiba melesat dari arah lain di cakrawala dengan kecepatan luar biasa. Tampaknya orang di dalam awan tersebut juga menyadari keanehan di udara dan berniat memeriksa istana misterius itu. Melihat dahsyatnya awan api itu, ekspresi pria pucat itu sedikit berubah. Niatnya untuk terbang ke sana seketika ia urungkan. Namun, kilatan dingin memancar di balik mata putih keabu-abuannya. Saat awan api itu hendak mencapai istana raksasa yang setengah tertutup cahaya putih tersebut, salah satu sudut istana tiba-tiba memancarkan cahaya 5 warna. Seberkas pilar cahaya biru kabur yang sangat tebal menyembur keluar, langsung menembus lautan di bawahnya. Sebuah lubang hitam besar dengan kedalaman yang tak terukur mendadak muncul di permukaan laut. Air laut terbelah dan mundur dengan sendirinya di area yang terkena pilar cahaya itu, lalu membentuk pusaran air berukuran raksasa. Namun, pemandangan yang lebih luar biasa segera menyusul. Di tengah pilar cahaya biru tersebut, sebuah formasi putih berdiameter belasan meter muncul tanpa peringatan. Seberkas cahaya melintas di atas formasi itu, lalu seorang pria, seorang wanita, dan sebuah kuali biru raksasa muncul dari udara kosong. Sayangnya, mereka berdua berdiri kaku di tempat. Keduanya tampak terjebak sementara di dalam pilar cahaya dan tidak bisa bergerak. Tepat saat itu, awan api tiba di depan mereka. Menyaksikan pemandangan tersebut, awan itu berhenti, seolah-olah orang di dalamnya sedang merasa kebingungan. Tiba-tiba, suara ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari dalam pusaran cahaya putih. Istana raksasa itu bergoyang, lalu melepaskan fluktuasi ruang yang dahsyat. Di bawah pendar cahaya putih yang membutakan, istana raksasa itu secara ajaib menghilang ke udara kosong. Pilar cahaya biru berkedip dengan liar sebelum akhirnya hancur dan lenyap perlahan. Di hamparan langit yang luas, hanya tersisa pria, wanita, dan kuali raksasa tersebut yang melayang-layang. Orang di dalam awan api itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Diiringi suara gemuruh, awan itu tiba-tiba melesat mundur untuk melarikan diri. Namun pada saat itu, wanita tersebut mengangkat sebelah alis indahnya dan mengibaskan lengan bajunya. Lebih dari 100 cahaya pedang sebening kristal meluncur deras dari balik lengan bajunya. Dalam sekejap mata, sebagian besar langit dipenuhi oleh cahaya pedang dingin mengerikan yang menyapu lurus ke arah awan api. Kecepatan pedang-pedang itu sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa kedipan,
cahaya-cahaya itu dengan mudah menyusul sang awan api. Tanpa ampun, pedang-pedang tersebut menghujani awan api dengan tusukan bertubi-tubi. Raungan marah dan panik terdengar dari dalam awan. Awan api itu segera bergulung-gulung. Di dalamnya samar-samar terlihat kilatan cahaya dingin, seolah-olah sang kultivator sedang mengeluarkan harta karun pertahanannya. Namun saat beradu, kelompok awan api itu ibarat bertemu musuh bebuyutan. Awan itu hancur dan meleleh saat menyentuh cahaya kristal putih milik sang wanita. Harta karun sang kultivator bahkan tak sempat menunjukkan kekuatannya sebelum ditebas menjadi dua dan jatuh berguguran dari udara. Kultivator di dalam awan api itu sangat ketakutan. Ia berniat kembali merapal mantra untuk kabur, tetapi kesempatan itu tak pernah datang. Ratusan pedang menghujam secara bersamaan, diiringi teriakan jerit kesakitan. Orang tersebut langsung dicincang menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwa utama miliknya pun gagal menyelamatkan diri. Hujan darah kotor segera tumpah dari udara. Kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi itu telah musnah sepenuhnya hanya dalam satu serangan. Pemandangan ini tidak hanya membuat wajah kultivator pembentukan inti seperti si pria berbaju hijau pucat pasi karena panik, tetapi juga memicu kilatan ketakutan pada wajah pria parubaya yang biasanya selalu tenang. Paman seperguruan, apakah orang di dalam awan api itu adalah murid dari sekte iblis Tuahun? Jika bukan, bagaimana bisa? Bibir pria berotot itu sedikit bergetar. Ia memaksakan senyum saat hendak berbicara. Murid sekte apanya? Dia adalah iblis Tuahun itu sendiri. Jika bukan dia, mana mungkin api pembakaran itu memiliki daya hancur sebesar itu? Pria pucat itu menarik napas panjang dan menjawab dengan nada datar tanpa menoleh sedikit pun. Meski sebelumnya mereka sudah curiga, penegasan dari sang paman seperguruan tetap membuat ketiga kultivator pembentukan inti itu menahan napas ngeri. Iblis Tuahun dan Anda sama-sama kultivator tahap Nasen Soul, paman seperguruan. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh semudah itu? Sepertinya dia bahkan tidak sempat menggunakan Nasen Soul miliknya untuk kabur, seru sang wanita cantik dengan ketakutan. Pria tua dan pria berotot itu pun menunjukkan ekspresi tidak percaya yang sama. Pria pucat itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lekat situasi di kejauhan tanpa berkedip. Sementara itu, pria dan wanita di udara tampak saling mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, wanita tersebut terdengar tertawa dingin. Ia segera menarik kembali pedang terbangnya, lalu berubah menjadi seberkas pelangi kristal sepanjang 30-an meter yang melesat dan menghilang di ujung cakrawala. Di sisi lain, sang pria menggelengkan kepalanya dan melirik sejenak ke arah pelabuhan. Ia kemudian berubah menjadi seberkas pelangi biru yang tidak mencolok dan melesat mendekat dengan santai. Namun, gerakan pria itu membuat raut wajah pria pucat bermarga gan berubah tegang. Ia segera mengeluarkan perintah mendesak, "Kalian bertiga diamlah di sini, jangan bertindak gegabah. Aku akan pergi dan segera kembali." Usai berkata demikian, ia berubah menjadi cahaya biru dan melesat keluar dari paviliun. Setelah melayang sebentar, ia terbang menyongsong pelangi biru yang mengarah ke pulau. Ketiga orang di paviliun pun saling berpandangan dengan cemas. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang setara dengan leluhur mereka dihabisi oleh wanita itu bagai semut. Karena pria ini adalah rekan wanita tersebut, tingkat kultivasinya pasti juga sangat mengerikan. Wajar jika mereka merasa sangat khawatir dan was-was. Kecemasan yang sama juga dirasakan oleh pria pucat bermarga gan yang sedang terbang menyongsong pelangi biru itu. Namun setelah melihat serangan maut dari si wanita, ia bisa segera menyimpulkan bahwa wanita itu kemungkinan besar merupakan sosok mengerikan tingkat tahap akhir tahap Nasen Soul, setara dengan petapa ganda bintang kematian dan petapa ekstrim 6 jalan. Jika pria ini memang berniat menyerang mereka, melarikan diri pun percuma. Bagaimanapun juga, pria parubaya bermarga gan ini hanyalah kultivator tingkat tahap awal. Kemampuan ilahinya terpaut sangat jauh dibandingkan pihak lawan. Jika situasinya memang demikian, lebih baik ia berinisiatif menghampiri dan bersikap hormat untuk mencegah pihak lawan memicu niat membunuh akibat tindakan yang gegabah. Bermodal keberanian itulah sang kultivator tahap awal tahap Nasen Soul ini mendekat. Kedua cahaya pelarian itu saling berhadapan dan bertemu dalam waktu yang sangat singkat. Pelangi biru di hadapannya memudar, kembali memperlihatkan sosok sang pria. Pria parubaya bermarga gan juga berhenti melayang di jarak sekitar belasan meter, lalu menatap sosok di depannya dengan lekat. Barulah ia menyadari bahwa sosok itu ternyata adalah seorang pemuda berjubah biru. Wajahnya terlihat biasa saja, berkulit sedikit gelap, dan ia sedang menatap sang paman seperguruan dengan senyum tipis. Setelah memindai dengan kesadaran spiritual, pupil pria parubaya itu sedikit mengecil. Dengan ekspresi kaku, ia menangkupkan kedua tangan untuk memberi hormat dan berkata, "Saya Ganlin, tetua dari sekte Pasir Kuning. Boleh saya mengetahui nama besar rekan Dao? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Meskipun ia memanggilnya sebagai rekan yang setara, nada suaranya terdengar sangat hormat. Mendengar sapaan itu, sang pemuda mengamati pria parubaya di hadapannya sejenak. Ia kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Namaku Han."
Aku rasa aku pernah mendengar tentang sekte pasir kuning sebelumnya. Sayangnya, sudah lama sekali berlalu, jadi aku tidak terlalu mengingatnya. Apakah pulau di depan itu berada di bawah kendali sekte Anda? Sekte saya hanyalah sekte kecil dan faksi yang tidak berarti di lautan bintang tersebar, jadi wajar jika rekan Dao belum pernah mendengarnya. Jika saudara Han tidak keberatan, apakah Anda bersedia mampir sejenak ke sekte saya? Mendengar nada ramah pihak lawan, pria parubaya itu merasa lega, namun kata-katanya tetap penuh hormat dan tidak berani menyinggung. Karena hasil pemindaian singkatnya tadi membuktikan bahwa pemuda ini ternyata benar-benar seorang kultivator besar tingkat tahap akhir yang asli. Bagaimana mungkin ia berani bersikap gegabah? Pemuda ini tentu saja adalah Han Li, yang telah berkultivasi dengan keras selama lebih dari 80 tahun di dalam Istana Langit Kehampaan dan akhirnya berhasil lolos. Berbicara tentang masa kultivasinya, berkat bantuan mata air penglihatan spiritual, ia menghabiskan waktu 60 tahun untuk mencapai kondisi puncak tingkat tahap menengah tahap Nasen Soul. Kemudian, ia menghabiskan 20 tahun berikutnya untuk memperkuat ranahnya dan memenuhi syarat penerobosan ke tahap akhir. Setelah itu, dengan secercah harapan di hatinya, ia mencoba menerobos hambatan tersebut. Hasilnya sungguh tidak terduga dan membuatnya tak bisa berkata-kata. Ternyata ia hampir tidak menemui rintangan sama sekali. Penerobosan itu mengalir dengan mudah seperti air di sungai, dan ia sukses mencapai tahap akhir tahap Nasen Soul. Bahkan Han Li sendiri masih merasa kesulitan mempercayai pencapaian ini. Dulu saat menembus tahap menengah, ia harus mengerahkan segala upaya dan menyiapkan berbagai pil spiritual serta obat ajaib sebagai penunjang. Namun kali ini, ia hanya menyiapkan beberapa pil obat biasa. Awalnya ia tidak berharap banyak, tetapi proses penerobosannya malah berjalan selancar orang bernapas. Wajar saja ia merasa sangat terkejut layaknya sedang bermimpi. Ia memikirkannya berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan jawaban pasti. Keberhasilan itu mungkin merupakan hasil jeripayahnya dalam latih teknik perluasan jiwa dan mengonsumsi sebutir pil pembentukan Nasen Soul. Bisa jadi mutiara 5 warna yang terbentuk dari konsumsi pil penambah langit sebelumnya telah memperbaiki bakat bawaan akar rohnya. Ada pula kemungkinan bahwa teknik esensi pedang biru yang dilatihnya memang mempermudah penerobosan, atau karena fondasi kultivasinya jauh lebih dalam dibandingkan kultivator lain dengan tingkat kultivasi yang sama. Berbagai faktor tersebut mungkin saling memengaruhi dan bersinergi, atau bahkan merupakan hasil dari keseluruhan kondisi yang ada. Pada akhirnya, Han Li berhenti memikirkannya. Bagaimanapun juga, jalan keberhasilan setiap kultivator besar untuk menembus tahap akhir tahap Nasen Soul tidak bisa ditiru. Jika tidak, pasti kultivator besar tidak akan menjadi sosok yang sangat langka di alam manusia. Begitu berhasil menerobos, Han Li tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung memperbaiki kembali penggaris 8 roh serta kuali pusaka sutian. Ia berhasil menguasai teknik pengendali harta lapisan kedua dengan mudah. Setelah itu, barulah ia pergi mencari wanita berbaju perak yang juga sedang melakukan kultivasi tertutup. Akibatnya, sang Phoenix S Giok Phoenix tingkat 10 itu ternganga lebar saat menyadari Han Li juga telah menembus tahap akhir. Kenyataan ini membuat si siluman membuang jauh-jauh niatnya untuk menyerang Han Li. Dengan mengandalkan teknik rahasia milik wanita tersebut, mereka berdua bersama kelima iblis dan boneka manusia bersatu untuk menjalankan formasi pengendali. Formasi itu mampu menarik Istana Langit Kehampaan keluar dari ruang hampa untuk sementara waktu, lalu menurunkannya di lautan bintang tersebar. Kemudian mereka menggunakan formasi pengendali itu sekali lagi untuk membawa diri mereka dan kuali pusaka sutian keluar. Adapun kultivator dari aliran iblis di dalam awan api itu, bisa dibilang dia sedang sangat sial. Phoenix S telah terjebak di dalam Istana Langit Kehampaan selama hampir 100 tahun tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi, ia merasa terstimulasi oleh keberhasilan Han Li menembus tahap akhir dengan sangat mudah. Akibatnya, ia melampiaskan seluruh amarah dan frustrasi yang terpendam di dadanya kepada pria nahas itu. Setelah kejadian tersebut, ia langsung berpisah dari Han Li dan mencari jalan kembali ke Jin besar sendirian. Meski tingkat kultivasi Han Li telah melonjak pesat, ia masih belum sepenuhnya yakin bisa mengalahkan wanita itu. Karena itulah, ia membiarkan siluman tersebut pergi begitu saja. Tentu saja, ia sama sekali tidak menyinggung soal formasi teleportasi kuno yang bisa membawa mereka kembali ke Tianan kepada Phoenix S tersebut. Setelah berpisah dengan sang Phoenix S, Han Li menyimpan kuali pusaka sutian, lalu melesat terbang menuju pulau ini. Tentu saja ia tidak berniat mencari masalah dengan para kultivator di sana. Ia hanya ingin memastikan posisinya saat ini, memahami situasi terbaru lautan bintang tersebar, lalu mencari cara untuk kembali ke sekitar pulau bintang pemimpin demi menemukan formasi teleportasi kuno. Pria parubaya di depannya itu langsung menyambut dan mengundangnya dengan antusias. Sikap tersebut sedikit mengejutkan Han Li, namun hal itu sejalan dengan tujuannya. Karena itulah, ia tidak banyak menolak dan langsung menyetujuinya. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak lagi khawatir jika ada kultivator biasa yang berniat buruk padanya. Melihat Han Li menyetujuinya tanpa ragu, pria parubaya bermargagan itu merasa terkejut sekaligus senang. Ia bergegas mengirimkan jimat transmisi suara kepada 3 juniornya. Setelah membungkuk dengan sopan,
ia memandu Hanli terbang masuk ke dalam pulau. Selama perjalanan, Hanli bertanya sekilas mengenai situasi perairan di sekitarnya. Barulah ia mengetahui bahwa pulau yang sedang mereka tuju itu bernama Pulau Kumen. Ukurannya cukup besar dan bahkan memiliki beberapa kota tempat tinggal manusia biasa yang sepenuhnya dikuasai oleh sekte Pasir Kuning. Sekitar jutaan kilometer ke arah utara dari Pulau Kumen terletak Pulau Pendakian Bintang, salah satu dari 12 pulau bintang bagian dalam. Mendengar informasi itu, hati Hanli tergerak. Berkat ingatannya yang kuat, peta lautan bintang tersebar dari masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Jika tidak salah, posisinya saat ini tidak terlalu jauh dari kota bintang langit, tetapi agak jauh dari pulau bintang pemimpin. Selain itu, rute perjalanannya sepertinya memang akan melewati kota bintang langit. Berbicara tentang binatang iblis di lautan bintang tersebar, jumlahnya tentu tidak sebanding dengan yang ada di Tianan maupun jin besar. Namun, Hanli saat ini sama sekali tidak tertarik pada inti iblis dari monster tingkat rendah. Binatang siluman tahap transformasi dari tingkat 8 ke atas sudah memiliki kecerdasan spiritual, sehingga mereka tidak bisa lagi dipancing menggunakan rumput nicang. Jika tidak, ia pasti tidak akan keberatan pergi ke laut bintang luar sekali lagi. Di tengah lamunannya, Hanli terus mengikuti pria parubaya itu melintasi udara di atas pelabuhan. Setelah menembus masuk ke wilayah pulau sejauh puluhan ribu kilometer, mereka tiba di atas sebuah gunung tinggi yang memancarkan aura ki spiritual pekat dengan pemandangan seindah lukisan. Di sekitar puncak gunung tersebut, berdiri sebuah kompleks istana megah yang dipenuhi paviliun dan menara giok. Beberapa burung spiritual eksotis tampak berputar-putar di udara, menciptakan suasana bagaikan tempat tinggal dewa. Sekte Anda benar-benar makmur, rekan Daugan, puji Hanli sambil tersenyum tipis pada pria parubaya itu. Haha, saudara Han terlalu memuji. Ini semua hanyalah hasil karya beberapa junior, balas pria bermargagan itu dengan tawa pahit. Bagaimanapun, pemandangan buatan semacam ini tentu tidak ada apa-apanya di mata seorang kultivator tingkat Nasen Soul. Hanli kembali tersenyum tanpa berkomentar lebih lanjut. Namun, sebelum mereka mendarat, terdengar suara musik ilahi dari puncak gunung. Dua barisan kultivator wanita cantik yang mengenakan pakaian istana aneka warna tampak menyambut mereka dari kejauhan. Rombongan itu dipimpin oleh 3 kultivator pembentukan inti, 1 wanita dan 2 pria. Namun saat menatap Hanli, ekspresi mereka jelas memancarkan rasa hormat yang bercampur ketakutan mendalam. Hanli tertawa pelan. Ia tidak bersikap canggung dan langsung mendarat dengan tenang. Ia kemudian diundang masuk ke dalam sebuah aula besar di puncak gunung. Tata ruang di dalamnya cukup tenang dan tidak semencolok bagian luarnya. Pria parubaya bermargagan dan Hanli duduk berhadapan sebagai tuan rumah dan tamu, sementara 3 kultivator lainnya berdiri mendampingi. Tanpa basa-basi, Hanli langsung menanyakan situasi terkini di lautan bintang tersebar. Meskipun merasa heran, pria bermargagan itu menganggap Hanli sebagai sosok ahli yang baru saja keluar dari pengasingan panjang. Oleh karena itu, ia menceritakan semua yang ia ketahui tanpa ragu. Mendengar bahwa kondisi lautan bintang tersebar saat ini jauh lebih kacau daripada saat ia pergi, Hanli hanya bisa merenung. Apakah tempat yang baru saja saudara Han tinggalkan itu adalah istana langit kehampaan yang legendaris? Bagaimana Anda bisa keluar dari sana? Tanya pria bermargagan itu dengan penuh penasaran. Setelah menimbang-nimbang, ia memberanikan diri untuk bertanya karena Hanli tidak terlihat seperti orang kejam yang mudah marah. Lagi pula, ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri pihak lawan berteleportasi dari istana raksasa itu. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Hanli sedikit berubah. Ia pun tersadar dari lamunannya. Pengetahuan Anda sungguh luas, rekan Daugan. Anda bahkan bisa mengenali istana langit kehampaan hanya dengan sekali pandang. Tidak ada yang istimewa, saya hanya terjebak di dalamnya karena suatu alasan, dan baru saja berhasil melarikan diri, jawab Hanli datar. Begitu rupanya. Tapi, bagaimana dengan pria yang bersama Anda tadi? Pria parubaya itu ragu-ragu. Ia mengalihkan pembicaraan karena merasa Hanli enggan membahas istana tersebut. Dia adalah rekan yang ikut terperangkap bersama saya. Karena ada urusan penting, dia pergi lebih dulu, jawab Hanli singkat. Oh, begitu. Apakah pria itu juga seorang kultivator tahap akhir seperti Anda? Tanyanya hati-hati. Hehe, dia sudah lama mencapai tahap akhir. Kultivasi saya masih tertinggal jauh di belakangnya, kekeh Hanli sambil melirik pria parubaya itu. Mendengar jawaban itu, bulu kuduk pria bermargagan merinding. Ia memutar otak mencoba mengingat para kultivator wanita ternama di lautan bintang tersebar, tetapi ia tetap tidak bisa menebak identitas wanita berbaju perak tersebut. Di sisi lain, penampilan Hanli yang terlalu biasa juga membuatnya kesulitan menebak identitas pemuda itu. Namun, hal ini bukanlah hal yang aneh. Kultivator dengan kemampuan supranatural tinggi seringkali mengasingkan diri dari dunia luar selama ratusan tahun. Saat ini saya sedang membutuhkan sejumlah batu spiritual tingkat menengah dan beberapa material, rekan Daugan. Tentu saja akan jauh lebih baik jika Anda memiliki batu spiritual tingkat tinggi. Kebetulan,
Saya mempunyai 2 harta karun yang sudah tidak berguna. Mungkin bisa kita gunakan untuk bertransaksi, ucap Hanli tiba-tiba. Ia mengibaskan lengan bajunya ke arah meja kayu di sampingnya. Semburan cahaya biru bergulung, dan seketika muncul 2 benda berwarna perak dan kuning di atas meja tersebut. Benda itu adalah sebuah cincin perak dan sebuah tombak kuno kuning. Keduanya merupakan harta kuno yang ia simpan asal-asalan ke dalam kantong penyimpanan usai membunuh beberapa binatang iblis tingkat tinggi di Istana Roh Kehampaan tempo hari. Bagi Hanli, harta tingkat ini jelas hanyalah barang rongsokan. Namun di tempat yang serba kekurangan material pemurnian alat dan harta karun seperti lautan bintang tersebar, benda tersebut sangatlah berharga. Apalagi, hanya dari pancaran energi spiritualnya saja, siapapun bisa menebak bahwa kedua harta kuno itu adalah pusaka langka kelas atas. Saudara Han terlalu sungkan. Mengenai batu spiritual tingkat menengah dan material, Anda tidak perlu khawatir. Sekte kami memiliki persediaan yang cukup banyak. Bahkan jika ada material yang tidak tersedia, saya bisa menyuruh orang untuk mencarinya di pasar pulau. Namun, untuk batu spiritual tingkat tinggi, kami hanya memiliki 7 atau 8 keping di pulau ini. Jika Anda membutuhkannya, ambil saja semuanya. Mata pria parubaya bermargagan sedikit berbinar saat melihat kedua harta kuno itu. Ia langsung setuju tanpa terlihat terkejut melihat Hanli mengeluarkan harta seberharga itu dengan santai. 7 atau 8 keping? Hanli sedikit tercengang dengan raut kebingungan. Seingatnya, krisis batu spiritual di Lautan Bintang tersebar jauh lebih parah daripada di Jin Besar dan Tianan. Bagaimana bisa sekte kecil seperti sekte Pasir Kuning memiliki batu spiritual tingkat tinggi sebanyak itu? Melihat Hanli merenung, pria bermargagan itu terdiam sejenak sebelum menyadari letak kesalahpahamannya. Haha, ini salah saya. Saya lupa memberitahu Anda tentang hal ini, rekan Daohan. Sebenarnya, lebih dari 100 tahun lalu, seseorang menemukan sebuah tambang batu spiritual berskala besar di pulau terpencil di laut luar. Tambang itu menghasilkan banyak batu spiritual tingkat tinggi. Jadi, meski masih langka, ketersediaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hampir setiap sekte menyisihkan sejumlah stok khusus untuk benda itu. Tambang batu spiritual tingkat tinggi? Bagaimana mungkin urat tambang tingkat ini masih bisa ditemukan di alam manusia? Ucap Hanli takjub. Benar. Awalnya, semua orang mengira itu hanya berita bohong. Namun, ketika Istana Bintang dan Aliansi Penentang Bintang mulai bertarung mati-matian memperebutkan pulau tersebut, barulah semuanya terbukti benar. Kabarnya, urat tambang itu juga memancing perhatian binatang iblis tingkat tinggi dari Laut Bintang luar untuk ikut campur. Akibatnya, banyak kultivator dan binatang iblis yang tewas di sana. Sekarang, pertambangan itu dikuasai oleh ketiga belah pihak, sehingga pertempuran pun mereda, jelas sang tetua besar sekte Pasir Kuning. Hanli mengangguk-angguk tanpa bicara. Informasi ini merupakan berita bagus baginya. Energi dari boneka manusia miliknya hampir terkuras setelah beberapa kali menggunakan batu spiritual tingkat tinggi. Ini adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan lebih banyak stok. Beruntungnya, wilayah laut ini tidak terlalu jauh dari kota Bintang Langit dan searah dengan tujuannya. Ia bisa sekalian menggunakan formasi teleportasi milik Istana Bintang untuk langsung pergi ke lokasi tambang tersebut tanpa membuang banyak waktu. Dalam hitungan detik, ia sudah memantapkan rencananya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengeluarkan sebuah lempengan giok dari kantong penyimpanan di pinggangnya, lalu memasukkan daftar material yang ia butuhkan ke dalamnya. Sang tetua besar sekte Pasir Kuning itu langsung memberikan beberapa perintah. Pria berotot berjubah kuning segera mengambil giok tersebut dan keluar untuk mengurus tugasnya. Selanjutnya, Hanli melanjutkan perbincangan dengan sang tetua besar. Menyadari niat baik pria itu, Hanli menanggapinya dengan santai dan sesekali tertawa bersama. Kesempatan bertemu dengan seorang kultivator tahap akhir adalah hal langka. Tentu saja pria bermargagan itu tidak menyia-nyiakannya untuk bertanya tentang masalah kultivasi. Meskipun Hanli baru saja mencapai tahap akhir tahap Nasen Soul, ia telah membaca sangat banyak buku klasik dan mempelajari beberapa teknik rahasia dari aliran lurus maupun iblis. Oleh karena itu, jawaban singkatnya sudah cukup memberikan pencerahan luar biasa bagi pria parubaya itu, sehingga rasa hormatnya kepada Hanli pun semakin bertambah. Sementara itu, pria tua berbaju biru dan wanita cantik yang sedari tadi berdiri mendampingi memasang telinga lebar-lebar. Mereka tidak ingin melewatkan satu kata pun dari percakapan kedua ahli tersebut. Lagi pula, ini adalah peluang langka. Setelah menunggu beberapa jam, seberkas cahaya melesat masuk ke ruangan. Pria berotot itu muncul dengan napas terengah-engah dan memegang sebuah kantong penyimpanan yang tampak padat berisi. Senior, semua material dalam daftar Anda telah berhasil kami kumpulkan, kecuali beberapa jenis yang memang tidak ada di pulau ini. Beberapa keping batu spiritual tingkat tinggi juga sudah kami masukkan ke dalamnya. Pria besar itu maju beberapa langkah dan menyerahkan kantong tersebut dengan kedua tangannya ke hadapan Hanli. Hanli menerima kantong itu dengan santai. Kesadaran spiritualnya menyapu isinya. Semua barang langsung terlihat jelas, dan ia pun tersenyum puas.
Urusan saya sudah selesai, jadi saya tidak akan berlama-lama di sini. Mohon pamit, ucapnya seraya menyimpan kantong tersebut. Ia mengangguk sekilas kepada pria parubaya itu. Tanpa berniat berbincang lebih lanjut dengan para kultivator sekte tersebut, tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi biru yang menyilaukan dan langsung melesat keluar dari aula sebelum menghilang di ujung cakrawala. Senior itu akhirnya pergi. Aku sempat mengira sekte pasir kuning kita akan tertimpa bencana besar kali ini. Ternyata senior Han ini orang yang cukup baik. Begitu kilatan cahaya Hanli lenyap, sang wanita cantik segera menghela napas lega sambil mengelus dadanya dengan ekspresi seperti baru saja lolos dari maut. Pria parubaya bermarga Gan memelototi wanita itu. Bibirnya bergerak sedikit, lalu sebuah suara berat terdengar berbarengan di telinga ketiga kultivator pembentukan inti yang hadir. Jangan bicara sembarangan. Orang ini adalah kultivator tahap akhir. Jangkauan kesadaran spiritualnya jauh melampaui imajinasimu. Jika kalian berani bicara lagi, dia pasti masih bisa merasakannya. Wanita cantik itu terkejut dan seketika terdiam patuh. Pria bertubuh besar dan lelaki tua berbaju biru saling memandang, lalu ikut menutup mulut rapat-rapat. Kultivator bermarga Gan itu duduk bersandar dengan kepala menunduk. Pupil pucatnya memancarkan cahaya dingin yang berkedip tak menentu. Belasan menit kemudian, kilat cahaya di mata pria parubaya itu mulai meredup. Dia seharusnya sudah melarikan diri sejauh ratusan kilometer dari sini, jadi tidak mungkin bisa merasakan obrolan kita lagi. Tetapi untuk amannya, lebih baik kita berhati-hati, ucapnya. Ia kemudian menjentikan jari hingga terdengar suara letupan kecil. Sebuah titik cahaya hijau berkedip, lalu melesat tenggelam ke dalam salah satu pilar tebal di dekatnya. Pilar tersebut mengeluarkan suara gemuruh dan memancarkan pendar cahaya spiritual hijau pucat. Beberapa pilar lain di dekatnya pun ikut mendengung keras. Di bawah pendar cahaya itu, sebuah tirai hijau samar terbentuk perlahan dan menyelimuti area di sekitar mereka. Sekarang kita bisa mengobrol dengan bebas. Ekspresi pria bermarga Gan akhirnya melunak. Paman seperguruan benar-benar berhati-hati, ucap sang wanita cantik dengan senyum pahit. Menghadapi sosok mengerikan seperti dia, bersikap waspada adalah hal yang wajar, dengus pria bermarga Gan dengan dingin. Paman seperguruan benar. Lagi pula, kultivator di ranah setinggi itu seringkali bertemperamen aneh. Jika ada ucapan kita yang menyinggungnya, sekte kita bisa hancur, sahut pria bertubuh besar berjubah kuning ragu. Namun, di antara para senior Nasen Soul terkenal di lautan bintang tersebar, sepertinya tidak ada pria dan wanita misterius ini. Anehnya, nada bicaranya menunjukkan bahwa dia sangat memahami lautan bintang tersebar, sama sekali tidak seperti orang luar. Mungkin dia memang seorang kultivator yang selalu hidup menyendiri di pengasingan. Sementara itu, lelaki tua berbaju biru hanya mengerutkan kening dan menundukkan kepala tanpa bersuara. Si Xuan, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya pria parubaya itu saat menyadari tingkah aneh rekannya. Aku sedang berpikir keras. Wajah pria tadi tampak sangat familiar, seolah aku pernah melihatnya di suatu tempat, jawab lelaki berbaju biru itu perlahan seraya mengangkat kepala. Kau pernah melihatnya? Yang lain terkejut dan serempak menatap ke arah lelaki tua itu. Penampilannya sangat biasa. Kakak seperguruan, mungkinkah kau salah ingat? Salah sang wanita cantik. Meskipun wajahnya biasa saja, aku yakin pernah melihatnya, tapi itu sudah lama sekali. Benar, dia bermarga Han. Aku ingat sekarang, orang ini adalah buronan dari perintah pemusnahan aliansi penentang bintang di masa lalu. Ekspresi lelaki berbaju biru itu berubah drastis saat ia berseru pelan. Perintah pemusnahan? Memburu kultivator tingkat Nasen Soul? Mengapa aku tidak tahu soal ini? Kultivator bermarga Gan awalnya terkejut, lalu ekspresinya menjadi suram. Paman seperguruan salah paham. Perintah pemusnahan itu dengan jelas menyatakan bahwa sang buronan adalah kultivator pembentukan inti yang belum memadatkan Nasen Soul. Jelas lelaki tua itu dengan dahi berkeringat. Saat itu, paman seperguruan sedang dalam pengasingan, sementara adik seperguruan Kuan dan adik seperguruan Jing belum mencapai tahap pembentukan inti. Karena kakak seperguruan MA dan aku yang mengurus sekte, kami berdua hanya mengirim beberapa anak buah untuk menanganinya sehingga tidak melapor ke atas. Ya, ini kejadian hampir 200 tahun lalu. Aku bahkan masih menyimpan lempengan giok perintah tersebut. Ia segera merogoh ke dalam kantong penyimpanan, mengeluarkan sebuah lempengan giok bermotif wajah hantu, lalu menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Omong kosong. Mustahil dia bisa menembus dari tahap pembentukan inti hingga ke tahap akhir Nasen Soul dalam waktu sesingkat itu. Wajah pria bermarga Gan makin kelam, tetapi ia tetap menerima lempengan giok tersebut dan memeriksanya dengan kesadaran spiritual. Hanya dengan melihatnya sekilas, raut wajah pria itu berubah-ubah dipenuhi keterkejutan luar biasa. Sebuah ilusi muncul dari dalam lempengan giok. Sosok bayangan itu mengenakan jubah hijau dengan senyum tipis di bibirnya. Bayangan itu sama persis dengan Hanli yang baru saja pergi. Sulit dipercaya jika ini hanya kebetulan dua orang yang kelewat mirip.
Hati pria bermarga Gan bergejolak hebat bak diterjang ombak. Ia membaca seluruh isi lempengan giok tanpa melewatkan satu kalimat pun sebelum menarik kembali kesadaran spiritualnya. Wajahnya terlihat suram, dingin, dan ia pun membisu cukup lama. Melihat raut pria parubaya itu yang begitu muram, lelaki tua berbaju biru, pria bertubuh besar, serta sang wanita cantik langsung bungkam. Mereka bersikap seakan menyerahkan segala keputusan pada paman seperguruan sekte mereka. Sepertinya aku salah menyalahkan keponakan seperguruan. Orang yang diburu aliansi penentang bintang memanglah pria yang baru saja pergi. Namun, dengarkan baik-baik, masalah ini sama sekali tidak boleh dibocorkan sedikit pun. Pria bermarga Gan berbicara dengan tegas dan dingin. Aliansi penentang bintang memang sangat kuat, tetapi orang ini bukanlah kultivator pembentukan inti rendahan lagi. Aku tidak sudi sekte kita terseret dalam urusan dendam mereka. Siapapun yang nantinya menang, Pulau Kumen yang kecil ini pasti hancur jika terkena imbas kemarahan pihak yang kalah. Baik. Ketiga orang lainnya merinding mendengarnya dan buru-buru menyetujui. Kalian bertiga dilarang meninggalkan sekte selama 10 tahun. Berkultivasilah dengan tenang di dalam gua kediaman kalian. Firasatku buruk. Tiba-tiba saja ada dua kultivator besar yang muncul, dan salah satunya bermusuhan dengan aliansi penentang bintang. Aku khawatir lautan bintang tersebar akan kembali bergejolak. Disiplinkan juga murid-murid lain agar tidak meninggalkan pulau tanpa alasan jelas. Sekte kita harus menutup rapat gerbang gunung untuk sementara waktu. Serangkaian instruksi tegas itu membuat ketiga orang tersebut terkejut, namun mereka tak punya pilihan selain mengiyakan berkali-kali. Segera setelah itu, mereka bertiga pamit mundur dari aula untuk menjalankan perintah sang kultivator parubaya. Kini pria bermarga Gan tinggal sendirian di dalam aula besar yang hanya diterangi cahaya pendar samar. Ia terduduk di atas kursi penguasa aula. Ekspresi wajahnya terus berubah-ubah, seolah masih ada hal berat yang bergelut di dalam benaknya. Sudahlah. Meskipun orang ini benar-benar kultivator yang mendapatkan kuali pusaka sutian di masa lalu, dan kuali raksasa tadi adalah harta karun tersebut, lantas apa hubungannya denganku? Mungkin memang ada seseorang di dunia ini yang sanggup merebut harta peninggalan dari tangan seorang kultivator besar, tetapi orang itu jelas bukan aku. Kalau sampai berita ini bocor, aku malah mengundang maut ke depan pintu rumahku sendiri, gumamnya seraya menghela napas panjang. Dengan tawa getir menertawakan diri sendiri, ia berdiri. Pria itu lalu mengibaskan lengan jubahnya, berubah menjadi seberkas pelangi biru panjang, dan melesat keluar. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke langit malam. Aula besar itu kini benar-benar kosong dan sunyi senyap. Di sisi lain, Hanli yang telah jauh meninggalkan pulau tentu tidak tahu bahwa sekte kecil bernama Sekte Pasir Kuning itu berhasil menebak separuh dari identitas masa lalunya. Bahkan, pria bermarga Gan itu juga menyadari kebenaran tentang kuali pusaka sutian di tangannya. Hal ini sebenarnya wajar. Para kultivator tingkat rendah memang tidak tahu menahu soal kuali pusaka sutian yang berhasil diselamatkan dari cengkeraman iblis langit kekosongan, tetapi rumor itu sudah lama tersebar luas sebagai rahasia umum di kalangan kultivator Nasen Soul. Jika Hanli tidak terjebak ke dalam kabut hantu dan berteleportasi pulang ke Tianan pada saat itu, ia pasti sudah diburu dan dikeroyok habis-habisan oleh para monster tua Nasen Soul seantero lautan bintang tersebar. Sedangkan terkait perintah pemusnahan dari aliansi penentang bintang, aturan buronan itu diterbitkan murni karena kemarahan leluhur jin dan monster tua lainnya yang buntu dalam masa pencarian. Mereka ingin menekan Hanli agar kehilangan tempat berlindung dimanapun ia berada, memaksanya untuk menampakkan diri. Meskipun berabad-abad telah berlalu dan dongeng kuali pusaka sutian memudar menjadi legenda semata, perintah buronan itu pada kenyataannya tidak pernah resmi ditarik. Hanya saja, masalah tersebut pelan-pelan dilupakan oleh mayoritas kultivator, baik dari aliran lurus maupun iblis. Meski begitu, berita tentang kemunculan kembali Istana Langit Kehampaan nyatanya menyebar sangat pesat melintasi perairan di sekitarnya. Walau sebagian besar saksi mata di Pulau Kumen hanyalah kultivator tingkat bawah yang tidak kompeten, ternyata ada dua kultivator pembentukan inti berwawasan luas yang kebetulan sedang melintas di sana. Mereka pernah membaca catatan kuno tentang Istana Langit Kehampaan. Tentu saja, kejadian langka ini mereka anggap sebagai sebuah mukjizat besar, dan mereka menyebarkannya dengan antusias. Seiring berjalannya rumor dari mulut ke mulut, kebenaran tentang apa yang terjadi pada hari itu mulai tercampur aduk dengan cerita-cerita karangan. Berita tentang Phoenix S yang membantai beberapa kultivator Nasen Soul dengan sadis entah bagaimana malah terpelintir menjadi legenda fiktif. Kisah itu berubah menjadi cerita iblis tua campuran yang mengamuk dan bertarung sengit sebelum akhirnya dieksekusi mati oleh serangan gabungan dua kultivator Nasen Soul. Akibat pemelintiran fakta tersebut, meskipun berita ini tetap laku keras dan memancing perhatian banyak pihak, keparahannya masih di bawah level dari rumor seputar kemunculan dua kultivator tahap akhir secara berbarengan. Di sisi lain, karena Hanli kabur dari Istana Langit Kehampaan di siang bolong sambil memamerkan sebuah kuali raksasa penjelmaan kuali pusaka sutian, banyak orang yang pada akhirnya tanpa sadar mengaitkan penampakan itu dengan identitas masa lalunya. Seketika itu pula, banyak kultivator Nasen Soul yang bersiap-siap untuk bergerak memburu. Hanli sama sekali tidak sadar tentang bahaya perintah pemusnahan ini.
Ia juga tidak mengira bahwa sebagian besar tokoh elit Nasensol dan para petinggi sekte besar saat ini memegang salinan gambar wajah aslinya. Jika saja ia tahu, Han Li pasti akan langsung memalsukan wajahnya dan bersikap ribuan kali lebih waspada. Dengan kekuatan tempur supranaturalnya sekarang, Han Li memang tidak lagi menciut jika hanya dikeroyok oleh sekumpulan kultivator standar. Namun, pemuda itu enggan mencari gara-gara yang hanya akan menyita waktu berharganya secara percuma. Saat ini, wujudnya telah menjelma pelangi biru raksasa yang melesat membelah udara. Berbekal peta maritim terperinci, ia terbang dengan mantap menembus awan menuju titik koordinat kota bintang langit. Selama perjalanannya, Han Li terbang melintasi beberapa pulau berpenghuni. Setiap kali ia turun untuk singgah, ia selalu berhasil menyapu bersih batu spiritual tingkat tinggi di pusat perbelanjaan pasar gelap setempat, baik lewat skema barter menggunakan artefak harta karun maupun menukarnya dengan bahan baku langka. Ia bahkan mendulang panen masif, mengumpulkan lebih dari 20 bongkah batu tambahan hanya dalam waktu singkat. Hasil panen ini membuat hati Han Li mekar kegirangan. Ambisinya untuk segera tiba di lokasi urat tambang pun menjadi berlipat ganda. Dalam penerbangannya, tentu saja Han Li berjumpa dengan rombongan kultivator lain. Namun, sebagian besar dari mereka hanyalah serangga tingkat rendah. Dengan kemampuan tingginya sekarang, Han Li enggan membuang-buang ludah mengurus para cecurut ini. Ia memilih untuk tetap tidak terlihat, melintas tinggi di atas langit tanpa menoleh. Hanya ada 2 atau 3 orang dengan basis kultivasi mumpuni yang sesekali mendongak penuh curiga ke arah langit tatkala Han Li melesat cepat bak bintang jatuh. Namun mayoritas sisa kelompok itu abai sepenuhnya, tidak sedikit pun menyadari bahwa mereka barusan berpapasan dengan bayangan maut dari seorang kultivator tingkat puncak tahap akhir Nasensol. 1 bulan mengangkasa, sebuah titik buram akhirnya tampak di cakrawala batas lautan. Beberapa jam berselang setelahnya, Han Li akhirnya dapat menyaksikan kemegahan gunung suci raksasa kota bintang langit yang menjulang gagah merobek lautan awan dari kejauhan. Garis bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman tipis. Tiba-tiba, selusin kilat cahaya pelarian meledak dari ufuk seberang, berbaris menjadi satu formasi utuh, lalu melesat kencang menyongsong posisi Han Li. Han Li langsung menyapu kelompok itu dengan gelombang kesadaran spiritualnya dari jauh. Matanya sontak menyipit, seketika disergap rasa kaget yang janggal. Di dalam formasi pelarian itu, luar biasanya, terdapat setidaknya 5 kultivator kaliber pembentukan inti. Tak hanya itu, pimpinan barisan mereka adalah figur menakutkan seorang kultivator tahap awal Nasensol. Yang lebih membingungkan, aura aneh yang menyelimuti tubuh sang kultivator Nasensol itu memancarkan resonansi yang amat familiar bagi Han Li, layaknya kawan lama yang telah lama hilang. Raut kebingungan melintas di wajahnya sekejap. Alih-alih lari atau menghapus wujudnya dengan teknik penyamaran, ia memilih berdiri mematung di atas awan. Ia menunggu mereka. Pasukan kultivator yang mengenakan seragam istana bintang itu jelas baru saja berangkat dari kota bintang langit. Posisi Han Li yang melayang santai di depan tentu saja langsung terlihat oleh mereka. Kelompok itu segera terbang mendekat dengan curiga dan tiba di hadapan Han Li dalam waktu singkat. Namun, saat ini Han Li sedang menggunakan teknik penyembunyian Qi untuk menutupi tingkat kultivasinya secara menyeluruh. Oleh karena itu, baik kultivator tahap pembangunan pondasi maupun pembentukan inti yang memindainya dengan indera spiritual hanya akan merasakan hawa kabur layaknya awan dan kabut. Mereka sama sekali tidak bisa mendeteksi tingkat kultivasi Han Li yang sebenarnya. Tiba-tiba, terdengar seruan pelan dari arah kelompok tersebut. Ekspresi Han Li sedikit berubah. Ia menoleh ke arah seorang kultivator berjubah seputih salju di seberangnya. Seluruh tubuh orang itu tertutup jubah kebesaran sehingga sulit dibedakan apakah ia pria atau wanita. Bahkan, pindaian indera spiritual Han Li yang kuat pun gagal menembus jubah tersebut. Han Li terkejut di dalam hati. Namun, aura yang dipancarkan orang itu terasa sedikit familiar. Mengingat ia adalah satu-satunya kultivator Nasensol di kelompok itu, Han Li tentu tidak akan mengabaikannya begitu saja. Cahaya biru melintas di mata Han Li. Ia berencana menggunakan mata spiritual Mingking untuk menembus jubah orang itu secara paksa. Ternyata rekan Dao Han. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, apakah saudara Han baik-baik saja? Sebelum Han Li sempat bertindak, terdengar tawa ringan dari balik jubah itu. Orang tersebut langsung melepas jubah besarnya, memperlihatkan wajah menawan seputih giok yang sedang tersenyum tipis. Ling Yuling, seru Han Li tertegun saat melihat wajah cantik itu. Orang ini ternyata adalah Diaken Istana Bintang yang pernah ia selamatkan di luar kota bintang langit pada masa lalu. Melihat wajah rupawan tersebut, Han Li menyentuh hidungnya dan memaksakan sebuah senyuman. Tidak disangka setelah sekian lama, saudara Han masih bisa mengenaliku sekilas. Aku merasa sangat terhormat. Selain itu, selamat atas keberhasilan rekan Dao memadatkan Nasensol. Ling Yuling tertawa. Sepasang mata Phoenix-nya mengamati Han Li dengan saksama, lalu memancarkan keterkejutan. Meskipun tidak bisa memastikan tingkat kultivasi Han Li yang akurat, ia menyadari bahwa kekuatan pria itu sama sekali tidak lebih lemah darinya. Menyadari hal ini, senyum di wajahnya perlahan menjadi semakin hangat. Rekan Dao Ling bercanda.
Bukankah rekan Dao juga telah memadatkan Nasen Soul? Balas Han Li. Ling Yuling tersenyum tipis dan tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah bawahannya lalu menginstruksikan dengan suara dingin, kalian jalan duluan. Aku dan rekan Dao Han ada urusan sebentar dan akan menyusul nanti. Siap, Tetua Ling. Para kultivator istana bintang tahap pembentukan inti dan pembangunan pondasi itu segera membungkuk hormat. Dari raut wajah mereka, tampak jelas bahwa mereka sangat menghormati Tetua Ling ini. Tatapan Han Li berkedip beberapa kali melihat kejadian itu, tetapi wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi berarti. Di bawah pimpinan seorang pria tua tahap akhir pembentukan inti, rombongan kultivator itu melanjutkan perjalanan. Dalam sekejap, belasan cahaya terbang menghilang di ufuk langit. Maafkan aku, Saudara Han. Aku diperintahkan untuk membantu sebuah pulau yang sedang diserang oleh aliansi penentang bintang. Sepertinya aku tidak bisa mengobrol terlalu lama denganmu saat ini, keluh Ling Yuling sambil berbalik. Ya, dalam perjalanan ke sini aku juga mendengar bahwa istana Anda dan aliansi penentang bintang kembali berperang. Pantas saja rekan Dao terlihat sibuk, balas Han Li perlahan. Ling Yuling membalasnya dengan senyum pahit. Ia menatap Han Li sejenak sebelum menunjukkan ekspresi aneh. Saudara Han, tingkat kultivasimu sekarang bukan lagi di ranah tahap awal, kan? Tanyanya ragu-ragu. Haha, aku hanya selangkah lebih maju dari rekan Dao Ling. Dengan bakat rekan Dao, itu hanya masalah waktu, jawab Han Li ambigu sambil tertawa. Ekspresi Ling Yuling sedikit kaku mendengarnya. Hatinya bergejolak hebat. Pria di depannya ini benar-benar sudah menjadi kultivator tahap menengah Nasen Soul. Ini sungguh sulit dipercaya. Perpisahan mereka bahkan belum mencapai 200 tahun yang lalu. Tidak disangka Han Li berhasil melesat dari tahap pembentukan inti menjadi kultivator tahap menengah Nasen Soul. Ini terlalu mengejutkan. Setelah terdiam sesaat untuk menenangkan diri, Ling Yuling akhirnya kembali bersikap normal. Namun, nada bicaranya masih menyiratkan rasa iri. Tampaknya Saudara Han adalah jenius kultivasi langka yang hanya muncul 10.000 tahun sekali. Bisa naik tingkat berturut-turut dalam waktu sesingkat ini, aku benar-benar kagum. Aku bukan jenius, hanya kebetulan mendapatkan beberapa peluang bagus. Han Li tentu tidak akan membeberkan rahasianya dan hanya membalas dengan tawa ringan yang terdengar setengah benar. Saudara Han, apakah kedatanganmu ke tempat ini untuk urusan penting? Mungkin aku bisa sedikit membantu. Ling Yuling tersenyum dan mengalihkan pembicaraan, tidak ingin mempermasalahkan tingkat kultivasi Han Li lebih jauh. Tidak ada urusan khusus. Aku hanya berencana pergi ke laut luar sebentar. Sepertinya aku harus meminjam formasi teleportasi istana Anda, ucap Han Li berterus terang tanpa menyembunyikan apapun. Jika begitu, Saudara Han sangat beruntung bertemu denganku. Akhir-akhir ini, sebagian besar formasi teleportasi laut luar telah ditutup karena khawatir ada penyusup dari aliansi penentang bintang. Hanya tersisa 2 buah formasi sebagai cadangan. Ling Yuling tersenyum dengan mata berbinar. Penampilannya saat ini sama persis dengan seorang wanita cantik. Aku akan memberikan sebuah medali perintah. Dengan medali ini, Saudara Han bisa menggunakan formasi teleportasi istana kami. Namun, gerak-gerik dan nada bicaranya sama sekali tidak memancarkan sifat feminin. Perpaduan kontras ini membuatnya memancarkan pesona aneh yang sulit dilukiskan. Dengan kondisi mentalnya yang kokoh saat ini, Han Li tentu tidak akan terpengaruh oleh penampilan orang tersebut. Walaupun ia mampu menyusup ke kota bintang langit tanpa memedulikan larangan atau penjaga yang ada, memiliki jalur resmi tentu akan menghindarkannya dari masalah yang tidak perlu. Sambil membalas senyumannya, Han Li menerima medali perintah itu tanpa sungkan. Setelah mengobrol santai sejenak, Han Li berpamitan. Tubuhnya langsung berubah menjadi pelangi hijau dan terbang melesat menuju pulau raksasa di kejauhan. Ling Yuling menatap arah kepergian Han Li. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Ia menunduk sejenak untuk berpikir, lalu menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Sebuah jimat transmisi suara berwarna perak pucat pun muncul di tangannya. Setelah menggumamkan sesuatu pada jimat itu, ia mengangkat tangannya. Jimat tersebut langsung berubah menjadi bola api yang membelah udara, lalu menghilang ke dalam ruang hampa dalam sekejap mata. Ia kemudian menghela napas pasrah. Setelah mengenakan kembali jubahnya, Ling Yuling berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menyusul pasukannya. Sesaat setelah Ling Yuling pergi menjauh, cahaya perak melintas di udara sekitar tempat itu. Sosok bayangan hijau samar mendadak muncul. Ia mendongak menatap arah perginya jimat transmisi suara itu sebelum akhirnya kembali bergerak dan menghilang dari pandangan. Beberapa menit kemudian, di udara yang berjarak puluhan kilometer jauhnya, sesosok pria melayang tak bergerak. Pria itu adalah Han Li. Wajahnya datar tanpa ekspresi, sementara kedua tangannya terlipat santai di belakang punggung. Sesosok bayangan tiba-tiba melintas di hadapannya. Sebuah boneka humanoid muncul secara misterius dan langsung mengangkat tangannya. Di atas telapak tangan boneka itu, meliuk-liuk seekor ular api yang terus meronta. Namun,
Ular api itu terkurung rapat oleh segumpal cahaya perak sehingga tidak bisa lepas. Hanli mengangkat alis. Ia meraih ke depan, dan dengan suara hisapan pelan, ular api itu langsung tertarik ke tangannya. Ular itu seketika meledak dan berubah menjadi bola api yang menyala ganas. Indra spiritualnya langsung memindai isi bola api tersebut, dan raut wajahnya seketika menjadi suram. Setelah tatapannya berkedip beberapa kali, Hanli mengepalkan 5 jarinya dengan kuat dan langsung menghancurkan bola api itu dalam satu genggaman. Ia kemudian menoleh ke arah pulau raksasa tempat kota bintang langit berada. Kedua matanya menyipit tajam. Ternyata semua orang di lautan bintang tersebar sudah tahu kalau aku memegang kuali pusaka sutian. Sepertinya aku harus menyamar, gumam Hanli. Tiba-tiba, wajahnya diselimuti oleh lapisan cahaya berkilau yang mengaburkan raut mukanya. Bersamaan dengan itu, terdengar serangkaian suara retakan tulang dari tubuhnya, dan perawakannya membesar sekitar 30 cm. Dalam waktu singkat, ia telah berubah wujud menjadi pria bertubuh kekar dengan kulit wajah berwarna ungu gelap. Setelah menyimpan kembali boneka miliknya, ia melanjutkan penerbangan menuju kota bintang langit yang sudah dekat. Hanli tidak menyadari bahwa tepat saat ia menghancurkan jimat transmisi suara itu, di dalam sebuah gua bawah tanah yang suram di area gunung suci kota bintang langit, sesosok bayangan yang sedang duduk bersila tiba-tiba bergerak. Ia mengulurkan tangannya ke udara kosong. Seketika, titik-titik cahaya api muncul di sekitarnya dan berkumpul di telapak tangannya. Bola api yang baru saja dihancurkan oleh Hanli kini secara ajaib muncul kembali di tangan sosok tersebut. Sosok itu diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk membaca pesan di dalam bola api. Setelah membalikan telapak tangannya, pendaran cahaya api itu langsung lenyap. Ada apa? Mengapa Yuling menggunakan jimat transmisi suara yang kita berikan padanya? Jimat jenis itu sangat langka, ia seharusnya tidak menggunakannya sembarangan. Apa terjadi sesuatu padanya? Bukankah ia baru saja meninggalkan kota? Tiba-tiba, terdengar suara merdu khas gadis remaja dari sudut lain gua. Dia baik-baik saja. Ia hanya bertemu dengan orang yang menarik di dekat sini. Yuling khusus memberitahu kita karena ia ingin merekrut orang itu ke dalam istana bintang sebagai bantuan. Sosok pertama membalas. Terdengar jelas bahwa itu adalah suara seorang pria, namun nadanya lambat dan agak kaku, menandakan ia jarang berbicara. Oh, siapa orang itu sampai-sampai Yuling meminta kita turun tangan secara langsung? Wanita itu merasa lega mendengar Ling Yuling baik-baik saja. Sosok di sudut gua itu mulai bergerak, tanpa penasaran. Lebih dari 100 tahun yang lalu, apakah kau masih ingat masalah kuali pusaka sutian? Tanya si pria. Tentu saja ingat. Apa hubungannya orang ini dengan harta karun tersebut? Wanita itu terdengar terkejut. Orang yang berani merampas harta dari hadapan Menhuzi dan Wan Tianming, sekaligus kultivator yang pernah menyelamatkan Yuling di masa lalu, ternyata adalah orang yang sama. Sekarang ia sudah tiba di luar kota bintang langit kita dan ingin meminjam formasi teleportasi untuk pergi ke laut luar. Kebetulan ia berpapasan dengan Yuling di jalan, jelas pria itu singkat. Oh, begitu. Jika aku tidak salah ingat, pemuda itu bermargahan, kan? Dulu ia hanya seorang kultivator pembentukan inti rendahan. Apa dia layak untuk kita rekrut? Wanita itu merasa bingung. Hehe, kau mungkin akan sulit mempercayainya. Yuling curiga bahwa orang ini sudah menembus tahap menengah Nasen Soul. Jika itu benar, berhasil mencapai tahap setinggi itu dalam waktu kurang dari 200 tahun berarti orang ini sama sekali tidak bisa diremehkan, kekeh pria itu. Dulu setelah kuali pusaka sutian lenyap dari Istana Langit Kehampaan, kita pernah mengirim orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Bukankah laporannya menyebutkan bahwa pemuda itu kemungkinan besar adalah orang luar? Ia seharusnya sudah kembali ke tempat asalnya, seru wanita itu. Ia tampaknya memiliki pengetahuan luas dan melanjutkan analisisnya tanpa ragu. Apakah ia berasal dari sekte besar di jin besar? Kecuali ia memang jenius langka yang hanya muncul 10.000 tahun sekali, mustahil baginya menembus tahap menengah Nasen Soul dalam waktu secepat itu tanpa dukungan penuh dari sekte kuat di belakangnya. Tidak peduli dia kultivator dari jin besar atau bukan, karena dia bisa merebut kuali pusaka sutian, orang ini pasti memiliki peluang yang besar, ujar si pria dengan nada menyayangkan. Jika bukan karena cahaya dewa magnet asal yang kita latih menolak keras harta karun berelemen 5 elemen, ditambah fakta bahwa potongan peta sutian sudah tidak berguna bagi kultivator tahap akhir sekelas kita, dan pembatasan yang mencegah kita memasuki kuil itu, mana mungkin kita membiarkan orang luar mendapatkan harta spiritual sehebat ini. Andai saja kultivasi cahaya dewa magnet asal kita benar-benar mencapai keberhasilan puncak, kita pasti bisa mengendalikan kekuatan 5 elemen sepenuhnya. Tentu tidak akan sulit untuk menggerakkan artefak berelemen 5 elemen. Sayangnya, nasib kita buruk sehingga gagal di langkah terakhir, keluh wanita itu sambil tersenyum pahit. Kau benar. Jika aku tahu ini sejak awal, aku tidak akan menyeretmu ikut mengkultivasikan cahaya dewa magnet asal yang pemahamannya tidak utuh ini. Omong-omong soal itu, akulah yang telah mengecewakanmu. Pria itu terdiam lama sebelum melanjutkan dengan nada penuh penyesalan. Ini bukan salahmu.
Jika kita tidak mencari jalan pintas, seumur hidup kita tidak akan pernah bisa menembus tahap transformasi dewa. Kenyataannya memang begitu. Jika saja tidak terjadi insiden di akhir, kita berdua pasti sudah berhasil mencapai tahap transformasi dewa dan mendapatkan tambahan umur setidaknya 1000 tahun, sahut sang wanita sambil menggelengkan kepala pelan. Memang benar. Siapa sangka mengkultivasikan cahaya dewa magnet asal ke tahap akhir ternyata mengharuskan pelakunya memiliki akar roh 5 elemen di dalam tubuhnya, lanjut si pria. Masalahnya, jangankan mencapai tahap Nascent Soul, orang yang memiliki akar roh sekacau itu saja pasti sudah kesulitan menembus tahap pembangunan pondasi dan pembentukan inti. Bagaimana mungkin mereka memenuhi kualifikasi untuk berlatih cahaya dewa magnet asal? Pantas saja, meskipun teknik budidaya ini sudah ada sejak zaman kuno, belum pernah ada yang benar-benar berhasil menyelesaikannya. Pria itu menjadi emosional dan suaranya mengeras penuh kebencian. Aku, Ling Xiaofeng, berani berkata bahwa bakat kultivasiku tidak kalah dari para penguasa istana bintang generasi sebelumnya karena berhasil menembus tahap akhir Nascent Soul dalam 500 tahun. Aku bahkan menaklukkan 3 kesulitan mematikan cahaya dewa magnet asal dalam sekali jalan, tetapi nasibku berujung seperti ini. Kultivator zaman kuno yang menciptakan teknik cahaya dewa magnet asal ini pasti sengaja membuat jebakan untuk menipu generasi setelahnya. Entah apa tujuannya, dia sama sekali tidak memperingatkan bahwa puncak teknik ini membutuhkan syarat yang sangat bertolak belakang. Jika tahu sejak awal, aku tidak akan pernah memilih teknik budidaya ini. Wanita itu menghela napas panjang dan berusaha menenangkan rekannya. Sudahlah. Tidak peduli apakah teknik budidaya ini cuma lelucon atau bukan, faktanya akar roh tidak bisa diubah begitu saja. Untung kita cepat menyadari masalah ini dan berhenti berlatih. Kalau kita terus memaksakan diri berkultivasi di gunung magnetik primordial, kekuatan 5 elemen di dalam tubuh kita pasti akan bentrok, lalu meledak dan membunuh kita berdua. Memikirkan hal itu, kita sebenarnya harus berterima kasih kepada Liu Dao dan Wan Sangu. Jika mereka tidak memaksa kita keluar dari pengasingan lebih awal, kita pasti belum menemukan kelainan di dalam tubuh kita. Liu Dao dan Wan Sangu itu dulunya cuma pecundang yang kalah di tanganku. Tidak pantas dibanggakan, dengus sang pria dengan nada yang tiba-tiba berubah aneh. Kalau bukan karena batasan gunung magnetik primordial ini, aku pasti sudah menyerbu sarang mereka dan memusnahkan semuanya. Lagi pula, masalah ini bukan berarti sama sekali tidak ada jalan keluar. Apa maksudmu? Kau benar-benar menemukan cara untuk mengubah akar roh? Wanita yang sedari tadi terlihat santai itu tersentak kaget. Sejak menemukan masalah ini lebih dari seabad yang lalu, aku terus mencari jalan keluar dari berbagai literatur kuno. Akhirnya, aku menemukan sebuah teknik rahasia zaman kuno yang mungkin bisa dipakai, ungkap pria itu ragu-ragu. Sebenarnya teknik ini bukan untuk menambahkan akar roh, melainkan sebuah proses pengorbanan darah agar sebuah artefak murni bisa menggantikan peran akar roh yang hilang untuk mengendalikan kekuatan 5 elemen. Cuma itu? Kali ini giliran wanita itu yang terkejut sekaligus ragu. Tentu saja proses pemurniannya dan artefak yang digunakan memiliki syarat tertentu. Tapi, itu bukan masalah besar bagi kita, jawab si pria pasrah. Kendalanya adalah metode ini paling mentok hanya mengizinkan kita mengendalikan 1 elemen tambahan. Kita tidak bisa melakukan pengorbanan darah untuk artefak kedua. Jika dipaksakan, Nascent Soul kita tidak akan sanggup menahannya, dan tubuh fisik kita akan hancur terkena serangan balik. Kecuali sejak awal kita memiliki tubuh dengan 4 akar roh, metode ini tidak akan menyelesaikan masalah kita. Oh, begitu rupanya. Pantas saja metode ini sama sekali tidak berguna bagi kita berdua yang terlahir dengan surga akar roh. Hati wanita itu kembali mencelos. Secercah harapan yang baru saja muncul langsung sirna tanpa sisa. Sudahlah, kita jangan berhayal lagi soal cahaya dewa magnet asal. Sekalipun benar-benar ada solusi lain, sisa umur kita yang kurang dari 100 tahun ini tidak akan cukup, ucap sang wanita perlahan. Suaranya lalu berubah dingin dan mematikan. Lebih baik kita fokus pada Yuling. Usaha keras kita mendidiknya setelah ia keluar dari pengasingan tidak sia-sia, dan ia berhasil memadatkan Nascent Soul sesuai harapan. Beberapa puluh tahun lagi, setelah fondasinya stabil, kita akan menggunakan teknik penyaluran energi untuk memaksanya menembus ke tahap menengah. Dengan kultivasi tahap menengah Nascent Soul, ia sudah pasti sanggup memimpin istana bintang di masa depan. Tapi sebelum itu, kita tidak boleh membiarkan Liu Dao dan Wan Sangu hidup. Dua hama itu harus segera dilenyapkan. Asalkan kita siap bertaruh nyawa, menyingkirkan mereka berdua bukanlah hal yang sulit, tanggap pria itu santai. Lalu bagaimana dengan kultivator bermargahan ini? Mengingat dia memegang kuali pusaka sutian dan sangat mungkin berada di tahap menengah Nascent Soul, dia akan menjadi ancaman besar di lautan bintang tersebar kalau kita sudah tiada, gumam wanita itu bimbang. Tapi dari nada pesan transmisi suara Yuling, sepertinya ia memiliki kesan yang cukup baik pada pria itu. Seorang kultivator tahap menengah Nascent Soul dengan bakat luar biasa, dia jelas sangat layak kita rekrut. Kita lihat apakah dia bersedia tunduk pada istana bintang atau tidak, potong pria itu dengan nada dingin. Jika ya,
maka semuanya beres. Kita tanamkan larangan secara diam-diam padanya, merebut kuali pusaka sutian untuk membantu Yuling menembus tahap menengah, dan memberinya beberapa harta kompensasi. Tetapi jika dia menolak, kita harus melenyapkannya sekarang juga agar ia tidak menjadi malapetaka di kemudian hari. Memang itu satu-satunya jalan, keluh wanita itu tanpa berusaha mendebat. Tetapi karena jimat transmisi suara itu telah dihancurkan, pria ini pasti sudah menyadari sesuatu. Tetua biasa tidak akan sanggup menghadapinya, jadi kita harus turun tangan langsung, jelas si pria tegas. Meskipun punya harta spiritual, dia cuma kultivator tahap menengah biasa. Kita tidak perlu maju berdua. Aku saja sudah cukup, wanita itu berkata penuh percaya diri. Apalagi dengan dukungan perlindungan dari gunung magnetik primordial ini, dia tidak akan menang melawanku bahkan jika dia berada di tahap akhir Nascent Soul. Ya, itu masuk akal. Tapi kau harus berhati-hati. Kuali pusaka sutian itu sudah sangat lama hilang di lautan bintang tersebar, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan, pria itu hanya mengingatkan dengan singkat. Selama benda itu masih berupa pusaka 5 elemen, sehebat apapun kekuatannya, sebagian besar akan lenyap jika berhadapan dengan cahaya dewa magnet asal. Apa yang kau cemaskan? Canda wanita itu sambil tertawa kecil. Kali ini pria di dalam gua tidak menjawab, seolah menyetujui ucapan rekannya. Di saat yang sama, Hanli telah menjejakkan kakinya di dalam kota bintang langit. Sesuai reputasinya sebagai kota paling megah di lautan bintang tersebar, Hanli dengan mudah berjalan menyusuri pusat perdagangan kota dan melengkapi beberapa material yang ia butuhkan. Ia juga menyempatkan diri menjual beberapa artefak sihir tak terpakai miliknya dengan imbalan batu spiritual dalam jumlah besar, sebelum akhirnya mencari penginapan secara acak untuk beristirahat. Berhubung Ling Yuling sudah tahu kalau dirinya memegang kuali pusaka sutian, ia tentu tidak sebodoh itu untuk menggunakan medali perintah secara terang-terangan di formasi teleportasi Gunung Suci. Ia berencana menunggu malam tiba, lalu menyusup secara rahasia ke dalam kuil langit bintang di puncak gunung tersebut. Selama ia tidak berhadapan langsung dengan dua orang suci Tianxing yang menjaga formasi teleportasi, kultivator penjaga level rendahan lainnya tidak ia anggap. Meskipun dirumorkan sepasang tokoh legendaris itu sedang menjaga lokasi tersebut, Hanli masih belum yakin apakah mereka benar-benar bisa menghentikan langkahnya atau tidak. Untuk menyembunyikan identitasnya, Hanli sengaja memilih penginapan kecil dan hanya memancarkan aura kultivator tahap menengah pembentukan inti. Tentu saja, tindakan ini membuat pemilik penginapan yang hanya berada di tahap pemadatan Ki bertingkah teramat sangat hormat padanya. Ia buru-buru menyiapkan kamar tunggal terbaik karena takut menyinggung sang senior. Memasuki tengah malam, Hanli merapal teknik melarikan diri dan menyelinap keluar dari penginapan tanpa ketahuan siapapun. Ia masih mengingat jelas posisi kuil langit bintang di puncak gunung raksasa tersebut dan langsung terbang ke sana secara diam-diam. Sepanjang perjalanan, para penjaga patroli yang ia temui kebanyakan hanya berada di tahap pemadatan Ki dan pembangunan pondasi. Sesekali ia memang berpapasan dengan 2 atau 3 kultivator tingkat pembentukan inti, tapi bagi Hanli, mereka tidak ada apa-apanya. Berbekal teknik penyembunyian rahasia, ia melesat mulus tanpa disadari mereka. Dalam waktu singkat, Hanli tiba di tingkat ke-50 Gunung Suci. Bangunan megah yang menjulang tinggi itu kini terpampang jelas di hadapannya. Waktu berlalu begitu lama, tapi aura dan kemegahan aula besar itu masih sama persis dengan yang ada dalam ingatannya. Sedikit rasa emosional menyelinap ke dalam hati Hanli. Namun, saat ia bersiap mengerahkan teknik rahasianya untuk mendobrak larangan secara paksa dan menerobos masuk, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Ia menggoyangkan tubuhnya, lalu lenyap mengabur menjadi gumpalan asap tipis yang menyebar di atas aula megah tersebut. Beberapa saat kemudian, dari udara yang lebih rendah di arah lain, muncul beberapa sosok bayangan melayang mendekat tanpa suara. Wujud mereka terlihat buram dan menyatu dengan pekatnya malam. Jika tidak diamati dengan saksama menggunakan indera spiritual, mustahil untuk mendeteksi keberadaan mereka. Sangat licik, jangan-jangan mereka orang-orang aliansi penentang bintang. Batin Hanli waspada, matanya mengawasi gerak-gerik mereka dengan saksama. Untuk ukuran kelompok biasa, tingkat kultivasi gerombolan penyusup ini terbilang lumayan kuat. Kelompok itu terdiri dari 4 kultivator tahap pembangunan pondasi dan 2 kultivator tahap pembentukan inti. Hanya ada 1 orang berlevel rendah di antara mereka, yaitu seorang kultivator tahap pemadatan Ki lapisan ketiga atau keempat. Wajah setiap anggotanya tertutup kabut abu-abu tebal, sebuah trik murahan agar identitas mereka tidak dikenali. Dari posturnya, 2 kultivator pembentukan inti yang bertindak sebagai pemimpin kelompok itu jelas adalah sepasang pria dan wanita. Namun, karena tidak ada satupun kultivator tingkat Nascent Soul di antara mereka, minat Hanli seketika merosot drastis. Ia bahkan malas membuang tenaga untuk memindai wajah asli para penyusup ini. Hanli hanya melipat tangan di depan dada, melayang pasif dan menunggu di udara. Dalam sekejap mata, kelompok itu merapat ke depan gerbang utama kuil langit bintang. Mereka kompak berhenti dan berdiri terpaku. Salah satu kultivator pria berpostur ramping yang berada di tahap pembentukan inti tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Sebuah piringan formasi berwarna hijau zamrud sebesar telapak tangan langsung muncul.
Dengan mantra yang diucapkan perlahan, piringan itu memancarkan pendar cahaya putih samar. Sementara itu, kultivator wanita berpostur ramping di tahap pembentukan inti lainnya juga membalikkan telapak tangannya, memunculkan sebuah bendera kecil berwarna kuning buram. Ia mengibarkan bendera itu sekali, dan gumpalan kabut kuning pekat langsung menyembur keluar, menyelimuti seluruh kelompok itu dalam sekejap mata. Setelah diselimuti kabut tebal, kelompok itu lenyap dari pandangan tanpa sisa. Melihat artefak sihir berupa bendera formasi kabut kuning itu, Han Li tersentak. Secercah keterkejutan melintas jelas di matanya. Han Li merasa familiar dengan bendera formasi tersebut. Seingatnya, ia pernah memiliki benda serupa di masa lalu sebelum memberikannya kepada orang lain. Namun, hal itu bukanlah masalah. Selama metode pembuatan harta sihir tingkat rendah semacam itu diketahui umum, membuat salinan yang sama persis bukanlah sesuatu yang aneh. Menyadari hal ini, Han Li pun memahaminya. Taktik kamuflase tersebut memancing sedikit ketertarikannya pada sang kultivator wanita tahap pembentukan inti. Meskipun kelompok penyusup itu tampak menghilang, teknik penyembunyian rendahan seperti itu sama sekali tidak berguna di hadapan benteng indera spiritual Han Li. Segera, pendar cahaya biru berkedip di pupil matanya. Tatapan Han Li langsung menembus trik kabut abu-abu yang menutupi wajah wanita tersebut. Wanita ini adalah... Ekspresi Han Li sontak berubah aneh. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya biru dan kuning berkedip di luar kuil langit bintang. Tampaknya sebuah larangan pengaman baru saja dinonaktifkan. Suara langkah kaki terdengar pelan dari balik pintu aula, dan seorang kultivator berbaju putih berjalan keluar. Pria berusia 40-an tahun itu bertubuh tinggi kurus dengan raut wajah yang muram. Ia adalah seorang kultivator tahap awal pembentukan inti. Kultivator Istana Bintang yang bertugas menjaga aula itu langsung mengedarkan pandangannya ke sekitar. Karena tidak menemukan jejak siapapun, wajahnya sontak menjadi kesal dan menyiratkan ketidaksenangan. Tiba-tiba, pendar cahaya kuning berkedip. Pria tahap pembentukan inti dari kelompok penyusup tadi berinisiatif menampakkan diri. Kabut abu-abu di wajahnya memudar, memperlihatkan rupa seorang pria paruh baya yang elegan. Saudara Zhang, tidak ada masalah, bukan? Bisakah rombongan kami diteleportasi malam ini? Tanya pria itu sangat sopan sambil menangkupkan kedua tangannya. Rekan Dao Tian, selama jumlah batu spiritual yang kau bawa cukup, menyelundupkan beberapa orang adalah urusan sepele. Dari semua diaken penjaga formasi teleportasi di istana ini, siapa yang tidak pernah mencari celah saat bertugas? Apa kau takut aku akan merusak reputasiku sendiri? Ekspresi kultivator Istana Bintang itu mereda, meski nada bicaranya masih terdengar ketus. Tentu saja tidak. Bukan berarti aku tak percaya padamu, Saudara Zhang. Hanya saja putri kesayanganku sedang sakit parah. Kami harus segera pergi ke laut luar untuk mencari inti iblis siluman ikan bayi yang demi menyelamatkan nyawanya. Urusan ini benar-benar tidak bisa ditunda. Jelas pria elegan bermarga Tian itu seraya tersenyum meminta maaf. Ia kemudian menoleh dan melambaikan tangannya ke belakang. Terdengar letupan pelan saat gumpalan kabut kuning di belakangnya menyebar, memunculkan beberapa sosok yang sedari tadi bersembunyi. Para kultivator tahap pembangunan pondasi turut menampakkan wajah asli mereka. Hanya kultivator wanita tahap pembentukan inti dan seorang gadis kurus tahap pemurnian Ki saja yang wajahnya masih disembunyikan di balik kabut abu-abu. Ini pasti nyonya yang terhormat. Aku sudah lama mendengar nama besar Pribulan. Pria suram itu sama sekali mengabaikan para kroco di tahap pembangunan pondasi. Pandangannya hanya tertuju pada sang kultivator wanita tahap pembentukan inti. Sebuah senyum yang jarang terlihat kini menghiasi wajahnya. Kami telah merepotkanmu kali ini, rekan Dao Zhang. Aku sangat berterima kasih. Suara wanita itu terdengar lembut, namun nada bicaranya tetap tenang, tidak merendah maupun angkuh. Sayang sekali Pribulan enggan menunjukkan wajah aslinya, aku jadi sedikit kecewa. Baiklah, dua rekan Dao, ikuti aku. Pria suram itu terkekeh pelan dengan raut menyesal. Ia berbalik dan memimpin jalan menuju bagian dalam aula. Tian dan sang kultivator wanita saling bertatapan. Tanpa ragu, mereka mengapit sang gadis muda tahap pemurnian Ki di tengah dan melangkah maju. 4 kultivator tahap pembangunan pondasi yang tampak seperti murid bawaan juga buru-buru menyusul di belakang. Tentu saja, tak satupun dari mereka menyadari kilatan cahaya biru di luar istana sesaat sebelumnya. Tepat saat larangan dibuka, sesosok bayangan redup menyelinap masuk mengikuti rombongan tersebut tanpa disadari. Gerakannya sunyi, seolah benar-benar tercipta dari kepulan asap ringan. Pergerakan bayangan itu sama sekali tidak bisa dilacak oleh kultivator selevel mereka. Menyusuri koridor yang berkelok-kelok, kelompok tersebut tiba di sebuah aula luas yang dipenuhi jajaran formasi teleportasi. Di sana, tampak seorang pria tua berwajah sehalus bayi sedang menunggu. Begitu rombongan masuk, kilat cahaya dingin sempat melintas di matanya sebelum akhirnya memudar. Inikah orang-orangnya? 7 orang, jumlah yang pas untuk sekali teleportasi, sapa pria tua itu datar. Benar,
Mereka adalah rekan Dao yang akan berangkat malam ini, konfirmasi Zhang. Ia lalu menoleh dan bertanya, rekan Dao Tian, pulau luar mana yang akan kalian tuju? Kami menuju Pulau Hiu Perak, jawab Tian setelah sempat ragu sesaat. Kudengar penemuan urat tambang tingkat tinggi di sana telah menarik sebagian besar kultivator untuk menuju laut luar. Siapa tahu, kami bisa langsung membeli inti iblis siluman ikan bayi yang di sana. Sambil berbicara, tatapan Tian menyapu jajaran formasi dan berhenti pada satu formasi teleportasi yang telah ditandai khusus. Saudara Huang, tolong nonaktifkan larangan di formasi itu, ujar Zhang tanpa ekspresi. Ia lalu beralih menatap Tian, rekan Dao Tian, kau harus melunasi seluruh pembayaran batu spiritual sekarang juga. Tentu saja. Saat melihat pria tua bermarga Huang itu membentuk segel tangan untuk menghilangkan tirai pelindung formasi, Tian bersorak girang dalam hati. Ia bergegas mencopot sebuah kantong penyimpanan dari pinggangnya dan melemparnya ke arah Zhang. Zhang menangkap kantong tersebut dan memindai isinya dengan indera spiritual. Raut puas langsung tergambar di wajah suramnya. Jumlahnya pas. Terimalah, ini jimat teleportasi kalian. Dengan sigap, ia mengamankan kantong itu lalu membagikan 7 lembar jimat teleportasi. Tian menerimanya dan segera membagikan jimat tersebut kepada rombongannya. Setelah mendapat isyarat dari Zhang, ia melangkah maju memimpin kelompoknya naik ke atas formasi teleportasi. Formasi magis itu sudah memancarkan pendar cahaya putih redup, menandakan segalanya normal dan siap digunakan. Nyali kalian besar sekali, berani menyelundupkan orang ke laut luar di belakangku. Apa kalian tidak takut terkena hukuman cambuk petir dari istana? Tepat saat ketujuh orang itu hendak melangkah ke pusat formasi, suara merdu seorang wanita tiba-tiba memecah keheningan. Walaupun tidak dibentak, gema suaranya menyambar bagaikan petir, menyentak jantung setiap kultivator di sana. Wajah Zhang dan si pria tua seketika pucat pasi. Sementara itu, Tian dan sang kultivator wanita tahap pembentukan inti terperanjat hebat. Tanpa membuang sedetik pun, pendaran cahaya merah dan biru meledak dari tubuh mereka. Keduanya langsung menyambar tubuh gadis kurus di tengah, bergabung menjadi seberkas pelangi dwi warna, dan melesat nekat menerobos masuk ke dalam formasi teleportasi. Sebuah dengusan dingin menggema di aula. Seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat dari sudut ruangan dan berkedip aneh memblokir depan formasi. Hantaman cahaya spiritual itu dengan telak mematahkan laju pelarian mereka. Pelangi dwi warna itu terhempas mundur sejauh belasan meter sebelum pendarannya buyar. Tian dan sang kultivator wanita terlempar keluar sambil terhuyung-huyung. Wajah mereka sepucat kertas dan detik berikutnya, mereka kompak memuntahkan seteguk esensi darah. Hebatnya, gadis pemurnian Ki yang mereka lindungi mati-matian sama sekali tidak terluka. Bersamaan dengan hantaman itu, sihir kabut penyamar di wajah kedua wanita tersebut lenyap, memperlihatkan wujud asli mereka. Sang kultivator wanita tahap pembentukan inti tampak berumur pertengahan 20-an. Kulit wajahnya sangat halus dan putih bak batu giok, mempertegas statusnya sebagai wanita dengan kecantikan langka. Di sisinya, gadis pemurnian Ki itu baru berusia sekitar belasan tahun dengan perawakan kurus dan kulit pucat. Namun jika diamati saksama, raut wajahnya sangat mirip dengan kultivator cantik di sebelahnya. Sepasang matanya jernih seperti air yang tenang. Bahkan dalam situasi kritis ini, sang gadis tetap bersikap tenang tanpa menunjukkan kepanikan berarti. Salam hormat, penguasa istana. Kedua diaken istana bintang itu telah ketakutan setengah mati sejak kilatan cahaya penyerang tadi muncul. Tanpa pikir panjang, mereka berdua jatuh berlutut dengan satu kaki dan menunduk gemetar. Mendengar sapaan tersebut, pasangan Tian dan Pribulan saling pandang dengan ngeri. Secercah harapan terakhir untuk kabur seketika musnah tak berbekas. Mereka berdiri mematung penuh keputusasaan, tak berani mengambil satu langkah pun untuk melarikan diri. Saat itulah, pendar cahaya spiritual kembali berkedip di sudut ruangan. Sesosok tubuh anggun perlahan menampakkan diri, melayang pelan menuju bagian tengah aula. Ia adalah seorang wanita bergaun putih yang separuh wajahnya tertutup cadar sutra senada. Matanya bersinar tajam layaknya bintang dengan alis hitam yang lentik. Dari auranya saja, jelas bahwa ia adalah sosok penguasa berwibawa dengan kecantikan yang memukau. Namun, setibanya di depan formasi teleportasi, wanita bercadar itu sama sekali tidak melirik para penyusup maupun anak buahnya yang ketakutan. Pandangannya justru terkunci rapat ke arah udara kosong di dekat pintu masuk aula. Rekan Daohan, mengingat kau sudah sampai di sini, untuk apa bersembunyi dari para junior, tegurnya datar. Maukah kau menampakkan diri dan mengobrol sejenak denganku? Teguran wanita itu sontak membuat Diaken Zhang dan yang lainnya kembali tersentak. Secara refleks, mereka mengikuti arah pandangan sang wanita menuju pintu masuk. Namun di mata mereka, area itu benar-benar kosong melompong. Tak ada sekelebat bayangan pun di sana. Tepat ketika rasa bingung mulai menjalari hati mereka, suara tawa pelan mengalun dari ruang hampa tersebut. Aku sungguh tak menyangka akan bertemu salah satu dari dua orang suci yang termasyhur di sini. Rekan Dao tidak mungkin datang ke tempat ini khusus untuk mencariku, kan?
Begitu suara tawa itu memudar, distorsi cahaya Qian berkedip di udara. Sesosok kultivator berjubah Qian mendadak muncul dengan santai, kedua tangannya terlipat di balik punggung. Ia menatap sang wanita bercadar dengan senyum tipis. Pria itu adalah Han Li. Tahap akhir Nasen Soul. Gelombang indera spiritual wanita bercadar itu langsung menyapu wujud Han Li. Seketika, raut wibawanya berubah drastis. Sepasang matanya membelalak tak percaya hingga ia berseru tanpa sadar. Wanita ini tak lain adalah sosok yang mengobrol di dalam gua gunung suci tak lama berselang. Mendengar seruan puncak tingkat kultivasi itu, para kultivator di aula langsung merinding ngeri. Walaupun separuh dari mereka telah mencapai pembentukan inti, kesempatan melihat elit Nasen Soul secara langsung amatlah langka, apalagi setingkat tahap akhir yang kemampuannya menyerupai dewa. Situasi malam ini sungguh menjungkir balikan akal sehat. Pertama, salah satu penguasa tertinggi Istana Bintang turun gunung mencegat mereka. Kini, monster asing beraura tahap akhir Nasen Soul mendadak menampakkan diri. Mereka semua merasa seperti tersesat di dalam mimpi buruk. Namun dari semua yang hadir, hanya Pribulan yang menunjukkan reaksi paling terguncang. Mulut wanita tingkat pembentukan inti itu terbuka lebar saat mengenali wajah Han Li. Mengetahui bahwa pemuda di masa lalunya kini telah menjelma menjadi entitas tahap akhir Nasen Soul, tubuhnya mematung layaknya bongkahan es. Jika dalam keadaan normal, reaksi janggal Pribulan pasti akan memancing perhatian kerabat di sebelahnya. Tetapi saat ini, mental seluruh kultivator rendahan di ruangan itu telah hancur oleh tekanan absolut dari kehadiran dua raksasa dunia kultivasi tersebut. Sekadar menarik napas saja mereka tak berani. Hanya si gadis remaja tahap pemurnian Qi itulah yang menyadarinya. Lantaran basis kultivasinya terlalu lemah, ancaman tingkat pembentukan inti maupun Nasen Soul sama-sama tak bisa ia ukur. Alhasil, ia adalah pihak yang menderita tekanan mental paling minim. Menangkap gelagat syok kerabatnya, mata gadis itu tak henti-hentinya menatap raut wajah Han Li dengan rasa penasaran. Apakah kau benar-benar bermargahan? Ketenangan yang biasa terpasang di wajah wanita bercadar, salah satu pilar dari dua orang suci Tianxing, kini telah pudar. Ia justru melontarkan pertanyaan serius yang syarat akan kewaspadaan. Karena kau sengaja membuang waktu menungguku di sini, apa kau merasa telah menunggu orang yang salah? Han Li tidak menjawab pertanyaannya secara gamblang, melainkan hanya tersenyum tenang menatap penguasa wanita tersebut. Wanita bercadar itu ikut menatap Han Li. Tatapannya tidak goyah sedikit pun, tetapi hatinya bergejolak hebat. Lawan yang awalnya ia kira bisa ditangkap dengan mudah ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. Menghadapi kenyataan ini, sang wanita tentu saja merasa terkejut dan bimbang. Meskipun ia didukung oleh cahaya dewa magnet asal dan gunung magnetik primordial yang memberinya peluang menang di atas 70%, jelas mustahil baginya untuk menangkap atau membunuh pemuda itu seorang diri seperti rencana awalnya. Jika ia memaksakan diri menyerang dan lawannya berhasil lolos, Han Li pasti akan menjadi musuh besar bagi Istana Bintang. Sebagai salah satu dari dua orang suci Tianxing sekalipun, ia tidak berani bertindak gegabah. Keduanya berhenti berbicara. Aula yang kosong itu seketika diliputi keheningan. Suasana tegang mencekam hingga membuat orang-orang di sana seakan sulit bernapas. Wajah Han Li mendadak suram. Ia mengangkat tangan dan meraih ruang kosong di sampingnya dengan santai. Seketika, pendar cahaya spiritual melintas ke arah tersebut. Sebuah tangan raksasa berwarna cian yang terbentuk dari kabut muncul secara misterius. Tangan kabut itu menyambar ke bawah secepat kilat, meraup seberkas cahaya api dari udara kosong, lalu mengurungnya erat-erat. Alis wanita bercadar itu sedikit terangkat, menyiratkan secercah keterkejutan di matanya. Rekan Dao, sebaiknya kau tidak mengirimkan jimat transmisi suara sembarangan. Aku tidak ingin diserang dari dua arah oleh kultivator setingkatku, tegur Han Li dingin. Aku merasa tidak pernah menyinggung Istana Bintang. Sebagai penguasa Istana Bintang, mengapa rekan Dao bersikap begitu memusuhi? Bersamaan dengan itu, lapisan api cian menyelimuti tangan raksasa kabut tersebut. Hanya dalam hitungan detik, cahaya api yang terkurung di dalamnya terbakar habis menjadi ketiadaan. Rekan Dao Han salah paham. Saya sama sekali tidak berniat mempersulitmu. Saya justru ingin berterima kasih sedalam-dalamnya karena kau telah menolong putriku di masa lalu. Wanita bercadar itu terdiam sesaat sebelum akhirnya tersenyum. Ketegangan di dalam aula seketika mencair setelah ia menyelesaikan kalimatnya. Putri? Jangan-jangan rekan Daoling adalah... Han Li tampak terkejut. Namun, ia langsung paham dan nada bicaranya pun ikut melembut. Ia sadar betul bahwa aura permusuhan wanita itu sebelumnya sama sekali bukan cara untuk berterima kasih. Meski begitu, Han Li memanfaatkan kesempatan ini sebagai alasan untuk mengalah dan menghindari pertarungan. Bagi Han Li, menghadapi seorang kultivator Nasen Soul tahap akhir tidaklah sulit. Lagi pula, ia pernah membunuh kultivator tingkat akhir di masa lalu. Kini setelah ia sendiri berhasil naik ke tingkat tahap akhir, kesaktiannya jelas sudah jauh berlipat ganda. Di sisi lain, ia juga tidak ingin mencari musuh di mana-mana,
Terlebih saat ini ia sedang berada di kota bintang langit. Reputasi cahaya dewa magnet asal sangatlah mengerikan, sehingga wajar jika ia tetap merasa sedikit waspada. Tebakan rekan Dao benar. Anak bernama Ling Yuling itu memang putri kandung kami. Akibat kecerobohan kami di masa lalu, ia hampir dibunuh oleh penjahat tengik. Jika tidak ada campur tangan rekan Dao, nasibnya pasti buruk. Kami berdua sangat berterima kasih atas jasamu, ujar wanita bercadar itu lembut. Rekan Dao Ling punya bakat yang luar biasa. Ternyata ia adalah keturunan langsung dari dua orang suci Tianxing. Pantas saja. Han Li membalas dengan senyum tipis. Saudara Han terlalu memuji. Soal bakat kultivasi, rekan Dao mampu melesat dari tahap pembentukan inti menuju Nasen Soul tahap akhir dalam waktu kurang dari 200 tahun. Meskipun pencapaian ini bukan yang pertama kalinya, sangat jarang ada orang di alam manusia yang bisa berkultivasi secepat itu sejak zaman kuno. Tentu saja Ling Yuling tidak bisa dibandingkan dengan rekan Dao. Wanita bercadar itu tersenyum manis sambil menggeleng. Sebenarnya, ia masih merasa heran dan curiga melihat betapa cepatnya Han Li menembus Nasen Soul tahap akhir. Ia sengaja menyinggung hal itu semata-mata untuk mengujinya. Menyadari pancingan tersebut, Han Li hanya membalasnya dengan senyuman tanpa memberikan kepastian. Ia tidak berniat mengobrol lama-lama di tempat ini. Sudah lama aku mendengar nama besar dua orang suci Tianxing. Sebenarnya aku ingin berbincang lebih lama dengan rekan Dao, tapi aku harus segera mengurus sesuatu yang penting. Aku ingin meminjam formasi teleportasi milik istana kalian, kuharap rekan Dao tidak keberatan. Selesai berucap, ia melirik ke arah formasi teleportasi yang perlindungan larangannya sudah dinonaktifkan itu, lalu kembali menatap sang wanita bercadar. Urusan sepele itu tentu saja bukan masalah. Saya punya medali perintah untuk tamu kehormatan istana. Jika tidak keberatan, silakan rekan Dao menggunakannya. Mengingat statusmu saat ini, kau pasti tidak ingin sembarangan bergabung dengan faksi manapun. Anggap saja medali perintah ini kami pinjamkan sementara padamu. Dengan benda ini, rekan Dao bebas menggunakan seluruh sumber daya dan tenaga kerja Istana Bintang di wilayah Laut Luar. Terimalah ini sebagai bentuk niat baik dari kami berdua, jelas wanita bercadar itu mengiyakan. Ia membalikkan telapak tangannya, mengambil sekeping medali perintah emas dari balik pinggangnya, dan melemparnya ke arah Han Li. Raut wajah Han Li tampak sedikit terkejut. Namun, ia langsung mengulurkan tangan, menangkap medali emas tersebut di udara, dan memperhatikannya saksama. Karena rekan Dao berbaik hati, aku tidak akan sungkan menerimanya. Setelah ragu sesaat, Han Li memasukkan medali perintah itu ke dalam kantong penyimpanannya tanpa banyak alasan. Melihat Han Li mau menerima medali perintah tamu kehormatan, kilat kegembiraan terpancar dari mata indah sang wanita bercadar. Ia lalu mengambil kesempatan itu untuk melemparkan senyum ramah. Setelah rekan Dao kembali dari Laut Luar nanti, kami ingin mengundangmu secara resmi ke kediaman kami. Kita bisa bertukar pikiran tentang terobosan menuju tahap transformasi dewa. Apakah saudara Han tertarik? Tanyanya. Bertukar pemahaman tentang terobosan transformasi dewa? Aku baru saja mencapai tahap akhir. Meskipun aku sangat ingin mendapatkan wawasan dari kultivator setingkatku, saat ini aku harus fokus memantapkan basis kultivasiku terlebih dulu. Jika nanti ada waktu luang, aku pasti akan menyempatkan diri untuk berkunjung ke kediaman kalian berdua, jawab Han Li dengan raut meminta maaf setelah merenung sejenak. Keberadaan kultivator Nasen Soul tahap akhir di alam manusia teramat sangat langka. Berdiskusi dengan sesama kultivator tingkat puncak memang sebuah kesempatan emas, tetapi Han Li jelas enggan menempatkan dirinya dalam bahaya. Meskipun ia yakin kesaktiannya sanggup mengatasi beberapa kultivator tahap akhir sekaligus, bukan berarti tidak ada ancaman mematikan lain di alam manusia selain kultivator transformasi dewa yang bisa membunuhnya. Jika ia lengah dan terjebak ke dalam larangan kuno atau formasi sihir berskala besar, lalu mendadak diserang oleh kultivator setingkatnya, nasibnya bisa berakhir tragis. Oleh karena itu, saat wanita di depannya melayangkan undangan ke sarangnya, ia segera menolaknya dengan halus. Mendengar penolakan Han Li, wanita bercadar itu menunjukkan raut penyesalan. Namun, ia hanya bisa tersenyum getir di dalam hati. Pemuda yang baru saja naik ke tahap akhir ini ternyata sangat berhati-hati. Kalau dipikir-pikir, seandainya Han Li mengiyakan tawarannya dan benar-benar datang, wanita itu sendiri sebenarnya tak yakin apakah ia tidak akan memiliki niat buruk terhadap pemuda tersebut. Karena ajakannya ditolak, salah satu dari dua orang suci Tianxing ini tentu tidak perlu pusing memikirkan masalah tersebut lagi. Sebaliknya, ia meladeni obrolan Han Li dengan santai tanpa sedikit pun terlihat kesal. Han Li menanggapi basa-basi itu seadanya, lalu langsung berpamitan. Sang wanita bercadar tidak berusaha mencegahnya. Tubuh anggunnya bergeser menjauhi area formasi teleportasi di belakangnya dan melayang menepi ke ujung ruangan. Sikap ini ia tunjukkan semata-mata untuk membuktikan bahwa ia tidak akan menyabotase proses teleportasi tersebut demi meraih kepercayaan Han Li. Han Li tersenyum simpul dan melangkah maju tanpa banyak peduli. Melihat sang penguasa menepi, pria berwajah suram dan si lelaki tua,
Dua penjaga Istana Bintang yang awalnya menutup akses masuk, segera menunduk hormat. Keduanya sama sekali tak berani menghalangi jalan dan buru-buru menyingkir. Setelah kedua penjaga itu menyingkir, rombongan kultivator pembentukan inti beserta murid-muridnya yang berdiri menegang di belakang kini terpampang jelas. Pria elegan itu bahkan tidak berani bersuara. Ia bergegas menarik tangan putri kesayangannya untuk ikut menepi dan memberi jalan. Namun di luar dugaan, kultivator wanita tahap pembentukan inti yang telah mendampinginya selama lebih dari 100 tahun itu tiba-tiba mengambil 2 langkah maju. Sang wanita membungkuk hormat ke arah Han Li dan mengucapkan kalimat yang membuatnya terperangah. Wen Xiwei memberi salam hormat kepada senior Han. Selamat atas keberhasilan senior mencapai tahap Nasen Soul tingkat lanjut. Jika di masa lalu senior tidak turun tangan membantu, junior ini pasti sudah hancur tak terselamatkan. Kultivator wanita pembentukan inti ini ternyata adalah Wen Xiwei, orang yang dulu nyaris menjadi selir Han Li sewaktu di Laut Bintang Luar. See you. Kau mengenal senior hebat ini? Gumam pria elegan itu tak percaya. Bertahun-tahun kita tidak bertemu, ternyata kau sudah menembus tahap pembentukan inti. Sepertinya kau tidak malas dalam berlatih. Kalau tidak, dengan bakat pas-pasan yang kau miliki dulu, sulit membayangkan kau bisa mencapai tingkat ini, balas Han Li tenang sambil memandangnya lamat-lamat. Ini semua berkat pil obat yang senior tinggalkan dulu. Jika tidak ada bantuan itu, mana mungkin Wen Xiwei memiliki kesempatan untuk memadatkan inti emas, jawab Wen Xiwei takzim sambil menundukkan kepala. Ayahmu dan aku dulu adalah kenalan lama. Pertolonganku waktu itu hanyalah urusan sepele, jadi kau tak perlu menyimpannya di dalam hati. Kulihat kau sedang terburu-buru pergi ke laut luar, mari kita berangkat bersama. Han Li lalu menoleh ke arah wanita bercadar. Aku dan wanita ini punya sedikit ikatan masa lalu. Kurasa tidak masalah jika aku membawa rombongan ini bersamaku, kan? Karena mereka adalah kenalan lama rekan Dao Han, tentu saja itu bukan masalah. Tawa wanita bercadar itu menyetujui tanpa ragu. Kalau begitu, aku mengucapkan terima kasih banyak. Han Li mengangguk santai dan tidak berkata apa-apa lagi pada Wen Xiwei. Ia sekadar mengangkat kakinya dan melangkah ringan. Sedetik kemudian, sosoknya secara misterius sudah berada tepat di tengah formasi teleportasi. Gerakan singkat barusan memamerkan teknik menyusutkan tanah, sebuah kemampuan spiritual yang eksklusif hanya dimiliki oleh kultivator Nasen Soul tahap akhir. Wen Xiwei beserta kelompoknya terperanjat. Mereka menatap Han Li dengan sorot mata yang dipenuhi kekaguman. Hanya gadis kurus itulah yang membelalak lebar, mengamati sosok Han Li dengan raut muka penasaran. Omong-omong, aku masih belum tahu bagaimana harus memanggil rekan Dao. Apakah Nyonya bersedia memberitahukan namamu? Sambil memegang medali pemindahan besar, Han Li menembakkan sebuah mantra ke tepian formasi sihir tersebut. Di tengah pendar cahaya putih menyilaukan yang mulai menelan formasi, ia tersenyum santai dan bertanya. Saya Wen King. Meskipun sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, wanita bercadar tetap menjawab sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, sosok Han Li berkedip di dalam gulungan cahaya putih dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Tidak ada yang tahu pasti apakah ia sempat mendengar nama asli sang penguasa wanita tersebut atau tidak. Senyum di mata indah sang wanita bercadar langsung pudar tak tersisa. Aturlah agar rombongan mereka diteleportasi. Setelah beres, kalian berdua pergilah ke aula penegakan hukum. Masing-masing dari kalian akan menerima ganjaran 20 cambukan petir. Jika kejadian memalukan seperti ini terulang lagi, hukuman dari istana tidak akan seringan ini, perintah wanita bercadar itu dengan nada sedingin es. Terima kasih banyak atas kemurahan hati penguasa istana. Junior berjanji tidak akan berani melakukannya lagi. Mendengar putusan tersebut, pria berwajah suram dan sang lelaki tua yang sedari tadi gemetar merasa lega sekaligus ngeri. Mereka bersyukur karena hukuman itu jauh lebih ringan dari ketakutan terburuk mereka. Namun tetap saja, 20 cambukan petir sudah cukup untuk membuat mereka harus berbaring merana di gua kediaman selama sebulan penuh. Wanita bercadar itu tak sedikit pun melirik ke arah Wen Xiwei maupun rombongannya. Tubuhnya berpendar terang sebelum melesat lenyap begitu saja dari tempat tersebut. Melihat wanita bercadar itu benar-benar telah pergi dari kuil langit bintang, sang menghela napas lega. Ia dan si lelaki tua buru-buru menegakkan tubuh dengan sisa-sisa rasa takut yang masih mencekam hati mereka. Ketika tatapan Zhang beralih kepada Wen Xiwei beserta rombongannya, kilat amarah langsung memancar dari matanya. Jika bukan gara-gara orang-orang ini, mana mungkin ia tertangkap basah-basah oleh penguasa istana dan bahkan dijatuhi hukuman cambuk petir? Otot-otot di wajah Zhang menegang. Tepat saat ia hendak melontarkan makian kasar, si lelaki tua di sebelahnya tiba-tiba menangkupkan tangan. Ia menatap Wen Xiwei dengan sangat sopan dan berkata, kalian berdua sangat beruntung. Sungguh di luar dugaan kalian memiliki ikatan masa lalu dengan senior Han. Ini benar-benar peluang langka yang sulit dicari walau dalam 1000 tahun sekalipun. Dengan sedikit bimbingan dari beliau di masa depan, sepertinya menembus tahap Nasen Soul bukanlah hal yang mustahil bagi kalian.
Sikap dingin dan angkuh yang sebelumnya ditunjukkan lelaki tua itu kepada Wen Siwei dan rombongannya kini telah menguap tak bersisa. Awalnya Zhang terlihat bingung, tapi setelah mencerna ucapan rekannya, ia langsung tersadar. Kalimat makian yang sudah di ujung lidahnya seketika ia telan bulat-bulat, dan raut wajahnya berubah drastis menjadi penuh senyuman ramah. Bagaimana ia bisa sebodoh itu? Kelompok di depannya ini memiliki hubungan khusus dengan monster tahap akhir Nasen Soul. Bagaimana mungkin kecoa tingkat pembentukan inti sepertinya berani mencari mati dengan menyinggung perasaan mereka? Ah, benar sekali. Perkataan saudara Huang sungguh tepat. Di masa depan, adik ini mungkin masih harus merepotkan kedua rekan Dao. Tolong ambil kembali batu spiritual kalian. Anggap saja biaya teleportasi kali ini adalah traktiran dari kami berdua. Dengan berat hati, Zhang mencopot kantong penyimpanan berisi batu spiritual yang ia terima sebelumnya. Ia mengembalikan kantong itu dengan kedua tangannya, tetap berusaha mempertahankan senyum palsu yang antusias. Tian menatap kantong penyimpanan di hadapannya dengan ragu. Sementara itu, Wen Siwei di sisinya tersenyum lembut dan menolak dengan halus. Kalian berdua bersedia menteleportasi kami ke laut luar saja sudah membuat kami sangat berterima kasih. Mana mungkin kami tidak tahu diuntung dengan mengambil kembali batu spiritual tersebut? Silakan rekan Dao terima saja. Saat ini saya sedang terburu-buru ingin menyusul Senior Han. Kuharap kedua rekan Dao bisa segera memberangkatkan kami. Tentu saja. Aku akan segera memasang batu spiritual ini ke dalam formasi agar kita bisa langsung berteleportasi. Melihat Wen Siwei memang tak berniat mengambil kembali bayarannya, Zhang tertawa canggung sebelum akhirnya setuju dengan semangat. Ia langsung melesat dan tiba di depan formasi teleportasi dalam sekejap. Sambil membungkuk, ia mulai mengganti cadangan batu spiritual formasi yang sebelumnya telah terpakai. Di saat bersamaan, lelaki tua bermarga Huang menemani pasangan Tian dan Wen Siwei di pinggir. Ia secara halus mencoba mengorek informasi mengenai asal-usul Han Li, sang kultivator tahap akhir yang menakutkan itu. Tian hanya bisa celingat-celingu kebingungan karena ia memang sama sekali tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Wen Siwei sekadar menanggapinya dengan senyum simpul. Tentu saja, ia enggan membeberkan informasi begitu saja. Tak berselang lama, semua batu spiritual di formasi teleportasi telah diganti baru. Karena sudah tidak sabar ingin menyusul Han Li, Wen Siwei tidak lagi berbasa-basi dengan kedua penjaga tersebut. Ia buru-buru menempelkan jimat teleportasi ke tubuhnya dan menggiring seluruh anggota rombongannya masuk ke dalam area formasi. Sekali lagi, kilat cahaya putih berpendar, dan ketujuh orang itu langsung lenyap dari pandangan. Melihat formasi yang kini kosong, si lelaki tua dan Zhang saling berpandangan. Keduanya kompak menghela napas panjang lalu tersenyum getir satu sama lain. Di ujung lain koordinat teleportasi, cahaya putih berpendar tanpa henti di atas formasi teleportasi yang terletak di dalam sebuah ruang batu berukuran belasan meter. Detik berikutnya, sosok Wen Siwei beserta 6 anggota rombongannya muncul. Tak butuh waktu lama bagi mereka bertujuh untuk memulihkan diri dari efek pusing pasca teleportasi. Wen Siwei buru-buru menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan, lalu hatinya mencelos kecewa. Ruangan batu yang luas itu kosong melompong. Sama sekali tidak ada sekelebat pun bayangan manusia di sana. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan keluar mencari tahu apakah Senior Han masih ada di dekat sini, pesan Wen Siwei tergesa-gesa kepada Tian. Tanpa menunggu balasan suaminya, ia langsung berlari keluar dari pintu batu. Tian sebenarnya ingin mencegah dan menanyakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Pria elegan itu hanya mengernyitkan alis sambil menatap punggung istrinya yang berlari menjauh. Begitu melangkah keluar dari ruangan batu, pemandangan di depan Wen Siwei tiba-tiba menjadi sangat terang. Ruang batu itu rupanya dibangun di atas sebuah dataran lapang. Dataran tersebut berada tepat di puncak sebuah gunung curam yang dikelilingi jurang terjal, membuatnya mustahil untuk didaki oleh manusia biasa. Namun, bukan pemandangan itu yang membuat hati Wen Siwei bersorak gembira. Ia melihat sosok Han Li sedang berdiri di salah satu sudut dataran batu tersebut. Pemuda itu tampak asyik mengobrol dengan seorang kultivator berambut gondrong berseragam istana bintang. Dengan kedua tangan melipat santai di punggung, Han Li berbicara dengan santai. Di hadapannya, si penjaga yang tak lain adalah kultivator tahap awal pembentukan inti berbadan besar dan berwajah garang itu justru menunduk patuh layaknya domba jinak. Ia tak henti-hentinya mengangguk hormat sembari menjawab pertanyaan Han Li dengan raut ketakutan luar biasa. Jelas, pria kekar itu adalah petugas istana bintang yang berjaga di fasilitas teleportasi sisi ini. Wen Siwei menenangkan debaran jantungnya. Bukannya langsung menghampiri mereka, ia memilih berdiri diam di tempatnya, menunggu Han Li selesai dengan urusannya. Beberapa saat kemudian, Han Li melambaikan tangannya, menandakan bahwa ia sudah selesai bertanya. Pria berbadan besar itu langsung membungkuk hormat sedalam-dalamnya. Ia berjalan mundur beberapa langkah sebelum berbalik dan bergegas masuk kembali ke dalam ruang batu. Barulah kemudian Wen Siwei melangkah perlahan menghampiri Han Li. Terima kasih atas bantuan senior tadi. Jika senior tidak angkat bicara, jangankan tiba di laut luar, rombongan kami mungkin malah akan tertimpa bencana besar,
ucap Wen Siwei sopan sambil menundukkan kepalanya memberi hormat. Tidak masalah, kau juga terseret masalah karena aku. Lagi pula, itu hanya bantuan kecil. Kau begitu terburu-buru menyusulku kemari. Apa ada hal lain? Balas Han Li tenang. Ia menatap lekat-lekat wanita di depannya sebelum bertanya dengan nada acuh tak acuh. Siu sadar bahwa dirinya terlalu serakah. Senior sudah banyak membantuku di masa lalu, dan seharusnya aku merasa puas. Tetapi, putri kesayanganku menderita penyakit parah, nyawanya bisa melayang kapan saja. Aku sangat memohon agar senior bermurah hati mengulurkan bantuan sekali lagi, rengek Wen Siwei. Matanya mulai memerah dan berkaca-kaca menahan tangis. Jelas sekali ikatan batin seorang ibu telah membuatnya rela membuang harga diri demi putrinya. Gadis yang terkena racun aneh itu, apakah dia putrimu? Sorot mata Han Li sedikit berkedip. Ia bertanya perlahan tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, membuat jalan pikirannya sulit ditebak. Benar. Senior sungguh bermata tajam, sekilas pandang saja langsung tahu kondisi putriku. Melihat Han Li berhasil menebak akar penyakit putrinya dengan tepat, semangat Wen Siwei langsung bangkit. Sepasang matanya yang indah kembali memancarkan harapan. Tadi aku sempat mendengar sedikit percakapan kalian. Bukankah kalian sudah tahu cara penawarnya? Kenapa repot-repot memohon padaku lagi? Han Li merespons tanpa menyetujui maupun menolak permintaannya. Senior ternyata sudah mendengarnya. Memang benar, kami sempat mendapat petunjuk dari seorang ahli tingkat tinggi bahwa inti iblis dari siluman ikan bangau putih bisa diramu menjadi pil spiritual untuk menawar racunnya. Sayangnya, pil itu tidak bisa membersihkan racunnya secara total. Meskipun nyawanya bisa tertolong sementara, fondasi kultivasinya akan hancur lebur dan ia tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi di jalur keabadian. Senior adalah seorang kultivator besar tahap akhir Nasen Soul. Kau pasti tahu metode ajaib lain untuk menyembuhkannya. Aku sangat berharap senior sudi berbelas kasih, jelas Wen Siwei penuh harap. Oh, begitu rupanya. Han Li tidak langsung menyanggupi dan tampak tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Hati Wen Siwei dihinggapi kegelisahan, namun ia tak berani mendesak. Ia hanya bisa menatap Han Li penuh harap dengan raut memelas. Han Li mendongak menatap teriknya matahari di langit, lalu kembali menatap paras mempesona wanita muda di depannya. Tanpa diduga, ia melontarkan pertanyaan yang melenceng jauh dari topik. Kapan saudara Tian wafat? Apakah ia gugur saat bermeditasi atau jasadnya musnah sepenuhnya? Mendengar pertanyaan itu, Wen Siwei tersentak kaget. Namun, raut sedih segera menggantikan kebingungannya. Dulu saat junior kembali ke laut dalam, ayahku sudah menghilang tanpa jejak. Saya telah mencarinya kemana-mana selama puluhan tahun, tapi hasilnya nihil. Mengingat ia dulu gagal memadatkan inti emas, besar kemungkinan ayah sudah tidak ada lagi di dunia ini, jawabnya pilu. Jalur kultivasi keabadian memang dipenuhi duri, tidak ada yang tahu seberapa jauh seseorang mampu melangkah. Jika ada orang asing memohon bantuan padaku, aku pasti akan mengabaikannya. Tapi, karena kita bisa bertemu berulang kali, kurasa kita memang punya takdir. Lagi pula, kau adalah keturunan dari teman lamaku, dan kebetulan hari juga masih pagi. Aku akan memeriksa kondisi gadis kecil itu dulu, setelah itu baru kita bicarakan langkah selanjutnya. Akhirnya, Han Li mengangguk setuju. Terima kasih banyak atas kemurahan hati senior. Wen Siwei melonjak kegirangan dan buru-buru berlutut memberi hormat. Ini bukan tempat yang tepat untuk mengobati orang. Aku akan menunggumu di penginapan kota kecil di kaki gunung. Susullah aku ke sana nanti. Han Li mengibaskan lengan jubahnya. Seketika, dorongan tenaga kuat tak kasat mata menahan tubuh Wen Siwei, mencegahnya agar tidak jadi berlutut. Setelah itu, cahaya cian menyelubungi sekujur tubuh Han Li. Ia berubah wujud menjadi pelangi cian yang langsung melesat ke bawah menuruni dataran tersebut. Wen Siwei terbengong sesaat, namun kemudian segera melayang kembali menuju ruang batu dengan hati berbunga-bunga. Tak lama berselang, rombongan 7 orang itu berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan melesat menyusul ke arah menghilangnya Han Li. Bocah bermargahan itu sudah menembus tahap akhir Nasen Soul. Di sebuah gua dalam gunung suci kota bintang langit yang berjarak belasan ribu kilometer dari laut bintang dalam, seruan tak percaya seorang pria bergema kencang hingga membuat seluruh isi gua bergetar. Orang yang berseru tak lain adalah sang penguasa pria dari 2 orang suci Tianxing. Benar. Aku sendiri juga hampir tidak percaya. Tapi setelah kupindai berulang kali dengan indera spiritualku, auranya memang asli, jawab sebuah suara lembut. Wanita bercadar bernama Wen Qing itu kini telah melepaskan cadarnya. Wajah cantiknya yang sedikit pucat terpampang jelas. Ia sedang duduk bersila di atas altar giok berkilau di dalam gua tersebut. Jika benar begitu, bakat kultivasinya benar-benar mengerikan, jauh mengungguli kita berdua, gumam si pria dengan nada rendah. Emosinya tampak sudah mulai mereda. Sepertinya begitu. Seingatku, sebelum ia menghilang dulu, usianya belum genap 200 tahun.
Kecepatan kultivasi sebuas ini belum pernah dicapai oleh penguasa istana bintang manapun dalam sejarah. Kita berdua saja butuh waktu sekitar 500 tahun untuk bisa menembus tahap akhir Nascent Soul. Wen Qing menghela napas pelan, nada bicaranya menyiratkan kemurungan. Siapapun yang selama ini menganggap dirinya sebagai jenius langka sekelas dunia, lalu mendadak disadarkan bahwa dirinya hanyalah katak dalam tempurung, tentu akan merasa terpukul. Kalau berita ini benar, ditambah bantuan kekuatan kuali pusaka sutian miliknya, pemuda itu sudah pasti sanggup bertarung seimbang dengan salah satu dari kita meskipun ia baru saja naik tingkat. Pantas saja kau berubah pikiran dan membiarkannya pergi. Tapi, setelah berhadapan langsung dengannya, kesan apa yang kau dapat? Pria itu mengernyitkan alis. Kesan? Ya. Orang ini sangat berhati-hati, dan nyalinya juga besar. Tidak, bukan nyalinya yang besar, tapi... Wen Qing memicingkan matanya, pandangannya tampak menerawang jauh. Tapi apa? Sulit dijelaskan? Pria itu semakin penasaran. Bukan sulit dijelaskan. Hanya saja, jika ku ingat-ingat lagi, aku menyadari ada sesuatu yang sangat janggal, sahut Wen Qing ragu. Janggal? Iya, sedikit janggal. Orang itu jelas tahu bahwa aku adalah salah satu dari 2 orang suci Tianxing, dan dia juga berada di markas kita di kota Bintang Langit. Meski begitu, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut saat berhadapan denganku. Ini sangat aneh. Sekalipun dia memiliki kuali pusaka sutian, benda itu tidak cukup untuk membuatnya sepercaya diri itu. Dan saat aku berhadapan dengannya tadi, aku diam-diam merasakan aura ketakutan misterius yang mencekam. Dia itu, sepertinya sangat mengerikan. Aku sudah lama tidak merasakan tekanan seperti itu. Sambil memori pertemuan itu, raut wajah Wen Qing berubah-ubah tak menentu. Dulu kau berlatih teknik gelap roh. Firasat gaib yang sulit dijelaskan nalar itu biasanya selalu akurat dan jarang meleset. Kalau begitu, orang ini memang menyimpan rahasia yang sangat menakutkan. Nada bicara pria itu ikut berubah drastis menjadi sangat serius. Tampaknya orang ini benar-benar memiliki kemampuan spiritual tersebut. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator tahap akhir yang baru saja menembus batas bisa bersikap begitu tenang di depanku, kata Wen Qing perlahan. Jika demikian, hal ini memang agak merepotkan. Karena ia tidak mudah dibunuh, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menariknya ke pihak kita. Namun, dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin Yuling bisa menekan orang ini jika dia bergabung dengan Istana Bintang? Tampaknya begitu kita berdua tiada, dia justru akan berbalik menguasai kita, sehingga seluruh Istana Bintang akan jatuh ke tangannya. Suara pria itu terdengar dingin, dan kata-katanya menyiratkan niat membunuh yang tajam. Maksudmu, kita tetap harus menyingkirkannya? Namun, jika orang ini ternyata sangat luar biasa dan kita gagal membunuhnya dalam satu serangan, kita akan menciptakan musuh bebuyutan bagi Yuling. Konsekuensinya tidak terbayangkan, ucap Wen Qing dengan sedikit ragu. Orang ini muncul entah dari mana di lautan bintang tersebar. Jika kita tidak mencari cara untuk mengatasinya, dia pasti akan mengacaukan ketertiban lautan bintang tersebar. Kita sudah tidak memiliki harapan untuk mencapai jalan kultivasi, sehingga kita semakin tidak boleh membiarkan warisan Istana Bintang hancur di tangan kita. Karena dia tidak bisa kita kendalikan, dia harus disingkirkan. Meskipun berisiko, kita tetap harus mencobanya, dengus pria itu dingin, tanpa ragu sedikit pun. Meskipun ucapanmu masuk akal, masalah ini bukan hal sepele. Saya masih merasa kita perlu mempertimbangkannya matang-matang. Wen Qing menggelengkan kepalanya, jelas tidak setuju dengan perkataan suaminya. Mengapa kamu harus setakut ini? Aku tidak percaya dia bisa lolos jika kita berdua bekerja sama dan menggunakan gunung magnetik primordial, kata pria itu dengan angkuh. Jika kita bekerja sama dan menggunakan gunung magnetik primordial, kita memang memiliki kepastian 70 hingga 80% untuk membunuhnya. Namun, orang ini sangat berhati-hati. Dia sepertinya tidak akan gegabah naik ke tingkat atas gunung suci kita. Sebagai senjata pertahanan, gunung magnetik primordial memang tidak tertandingi. Namun, jika kita menggunakan gunung ini untuk mengejar musuh secara aktif, gerakannya akan terlalu lamban. Jika kita benar-benar ingin membuatnya tidak berdaya, kita hanya bisa menggunakan gunung magnetik primordial untuk menutupi seluruh kuil langit bintang tepat di saat dia berteleportasi kembali dari laut luar. Hanya dengan cara inilah kita bisa menutup jalan keluarnya. Jika tidak, selama dia menggunakan teknik gerakannya dan menghindari pertarungan langsung, kita akan kesulitan membunuhnya, jelas wanita itu dengan lembut. Tentu saja aku tahu. Kudengar kamu memberikan sekeping medali perintah tamu kehormatan istana kita kepadanya. Itu langkah yang bagus. Jika dia menggunakan medali perintah tersebut, kita bisa melacak keberadaannya dengan jelas sekaligus memperkirakan waktu kepulangannya. Dengan begitu, menyergapnya di kuil langit bintang bukanlah hal yang mustahil, balas pria itu dengan dingin. Alis Wen Qing mengernyit. Ia tidak menanggapi ucapan itu, tetapi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan melontarkan rencana yang membuat suaminya tercengang.
Penguasa Istana Bintang di masa lalu pada dasarnya adalah sepasang suami istri. Yuling sudah menjadi kultivator Nasen Soul tahap awal, tetapi dia belum juga menentukan pasangan kultivasi gandanya. Padahal, hanya dengan melatih teknik rahasia kultivasi ganda eksklusif istana kitalah kemungkinannya untuk menembus Nasen Soul tahap akhir bisa meningkat pesat. Selama salah satu dari pasangan tersebut mampu mencapai tahap akhir, itu sudah cukup untuk menakuti para penjahat kecil. Dulu, kita juga mengamankan posisi penguasa Istana Bintang dengan cara ini. Sayangnya, saat ini tidak banyak kultivator Nasen Soul di istana yang seumuran dengannya, mungkin hanya 2 atau 3 orang. Tampaknya juga tidak ada satupun yang menarik perhatian Yuling. Ini agak merepotkan. Menurutmu, bagaimana dengan pemuda bermargahan itu? Jika dia bersedia menikah dengan Yuling, bagaimana jika kita serahkan saja posisi pemimpin Istana Bintang kepadanya? Dengan begitu, Istana Bintang pada dasarnya tetap berada di bawah kendali Yuling. Mengingat kecepatan kultivasinya yang mengejutkan, pemuda itu berpeluang menembus tahap transformasi dewa. Di bawah perlindungannya, Yuling mungkin juga berkesempatan mencapai jalan kultivasi. Wen Qing menyuarakan rencana yang rupanya sudah lama ia pendam. Menjadikannya pasangan Yuling? Ini memang strategi yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, dia sudah menembus tahap akhir di usia yang begitu muda. Aku khawatir dia sudah memiliki pasangan kultivasi ganda, atau bahkan memiliki sekumpulan selir. Sedikit keraguan muncul di wajah pria itu. Kalaupun dia memilikinya, lalu kenapa? Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan Yuling? Kita menyerahkan kekuasaan sebesar Istana Bintang ini sebagai mas kawin. Dia pasti mengerti pilihan mana yang lebih menguntungkan. Paling buruk, dia hanya perlu menceraikan istri aslinya dan menjadikannya selir. Hal semacam ini sudah lumrah terjadi di dunia kultivasi, ujar Wen Qing sambil tersenyum tipis. Baiklah, kita gunakan cara ini. Kamu bisa mencobanya terlebih dahulu. Jika dia menolak tawaran ini, barulah kita bekerja sama untuk menyingkirkannya, kata pria itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika dia menolak, kita tidak perlu repot-repot menyerang atau bermusuhan dengannya. Aku punya rencana lain yang akan membuatnya patuh mengikat dirinya sendiri. Dia tidak akan punya waktu untuk mengancam kekuasaan Istana Bintang, dan pada akhirnya dia akan hancur dengan sendirinya secara perlahan. Ekspresi aneh melintas di mata cerah wanita itu saat ia tersenyum dingin. Kamu punya cara seperti itu? Jangan sampai hal ini malah menjadi bumerang. Orang yang bisa mencapai tahap akhir pastinya tidak akan mudah ditipu, tanggap pria itu dengan sedikit terkejut. Wen Qing tertawa pelan. Alih-alih berbicara dengan suara lantang, bibirnya bergerak sedikit untuk mengirimkan transmisi suara rahasia. Melakukan hal ini? Tidak bisa, aku sama sekali tidak setuju. Baru mendengar beberapa kalimat, pria itu langsung terkejut dan wajahnya menjadi suram. Namun, Wen Qing tidak peduli dan terus melanjutkan transmisi suaranya. Setelah mendengarkan penjelasan lebih lanjut, raut wajah pria itu berubah. Amarahnya perlahan mereda, berganti menjadi raut wajah yang murung. Setelah Wen Qing selesai menjelaskan dan transmisi suara itu berakhir, pria tersebut menyipitkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, Wen Qing hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, pria itu mengangkat kedua alisnya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Lakukan saja rencanamu. Jika gagal, kita akan gunakan cara lain. Singkatnya, sebelum hidup kita berakhir dalam meditasi duduk, kita harus menyingkirkan pemuda itu, beserta Liu Dao, bibi ketiga Wan, dan tokoh-tokoh kuat lainnya. Kita tidak boleh meninggalkan potensi bahaya saat Yuling kelak menguasai lautan bintang tersebar. Tentu saja. Umur kita berdua masih tersisa lebih dari 100 tahun, cukup untuk membereskan semua masalah ini dengan bersih. Kita tidak perlu terburu-buru. Hehe, selama dia bersikeras mencari cara untuk mencapai pemahaman transformasi dewa, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap ini. Wen Qing menggumamkan kalimat terakhirnya dengan penuh percaya diri. Tepat ketika pasangan suami istri dua orang suci Tianxing selesai berdiskusi di dalam gua gunung suci, Han Li sedang berada di sebuah rumah kayu yang sunyi di Pulau Hiu Perak. Dengan satu tangan, ia menggenggam pergelangan tangan seorang gadis yang kurus dan lemah. Ia menyalurkan seuntai kekuatan spiritual yang bergerak menyusuri tubuh gadis itu untuk mendeteksi sesuatu. Gadis ini adalah putri kesayangan Wen Xue, bernama Tian Qin Er. Ia sedang duduk bersila di atas ranjang kayu. Dengan wajah sedikit memerah, dia mengulurkan sebelah tangannya, sementara Han Li duduk di tepi ranjang dengan ekspresi datar. Di sudut ruangan yang agak jauh, Wen Xue dan seorang pria elegan berdiri tegang. Mereka bahkan tidak berani bernapas keras, tetapi pandangan khawatir mereka terus tertuju pada gadis tersebut. Sementara itu, keempat murid tahap pembangunan pondasi berjaga dengan ketat di luar rumah untuk mencegah orang luar mengganggu proses di dalam. Kondisi ini memang agak merepotkan. Racun ini seolah-olah hidup, terus menelan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan berkeliaran di jalur meridiannya.
Pantas saja kalian berdua tidak berdaya mengatasinya. Kalian pasti telah mencekokinya dengan banyak pil obat. Jika tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Namun, hal itu sama saja dengan meminum racun untuk meredakan dahaga. Semakin banyak spiritual yang ditelan, racun itu akan tumbuh semakin kuat. Jika racun ini tidak dikeluarkan dalam waktu 3 bulan, nyawanya pasti akan melayang, ucap Han Li seraya melepaskan pergelangan tangan sang gadis. Wajah Wen Siwei dan suaminya berubah pucat. Pria elegan itu bertanya dengan suara sedikit gemetar, "Senior Han, mungkinkah kemampuan spiritual Anda juga tidak mampu menghilangkan racun ini?" "Aku hanya bilang ini agak merepotkan." "Kapan aku bilang racun ini tidak bisa dihilangkan?" Han Li menatap pria itu sejenak, lalu menjawab dengan dingin. "Junior ini telah bersikap lancang, mohon senior sudi memaafkan." Pria bermarga Tian itu seketika sadar bahwa pemuda di hadapannya adalah seorang kultivator besar yang pantang disinggung. Keringat dingin langsung mengucur di punggungnya. Han Li tidak memedulikannya lagi. Ia menoleh untuk mengamati gadis di atas ranjang itu kembali, dan sekelumit rasa terkejut melintas di matanya. Sejak ia memasuki ruangan, gadis ini terus diam membisu. Selain sedikit rona merah di wajahnya saat pergelangan tangannya dipegang tadi, gadis itu terlihat luar biasa tenang. Sikap ini sangat berbeda dari orang biasa. Bahkan kultivator rata-rata pun tidak bisa menghadapi situasi hidup dan mati dengan setenang ini. Hal lain yang membuat Han Li heran adalah ia merasakan suatu aura magis yang familiar pada diri gadis itu. Perasaan itu terasa akrab sekaligus asing, samar namun nyata. Jika bukan karena ia baru saja menembus Nasen Soul tahap akhir, yang membuat kepekaan indera spiritualnya meningkat drastis, ia mungkin tidak akan bisa menangkap aura tipis tersebut. Adapun mengenai racun aneh yang diderita sang gadis, bagi Han Li hal itu hanyalah masalah sepele. Dengan perasaan ganjil, Han Li menatap wajah pucat gadis itu dan perlahan tenggelam dalam perenungan. Di sisi lain, meskipun Wen Siwei dan suaminya merasa kebingungan, mereka hanya bisa saling bertatapan tanpa berani mengeluarkan suara untuk mengganggu Han Li. Tiba-tiba, tubuh Han Li sedikit bergetar, seolah teringat akan sesuatu. Dengan tatapan aneh, ia kembali mengamati sosok Tian Qin Er. "Apakah kamu mempelajari pemahaman formasi?" Di luar dugaan, pertanyaan pertama yang terlontar dari mulut Han Li sama sekali tidak berhubungan dengan pengobatan racun. Mendengar pertanyaan itu, mata besar sang gadis menatap Han Li dengan penuh keheranan. Wen Siwei dan suaminya juga menunjukkan raut wajah yang sama terkejutnya. "Senior Han, bagaimana Anda bisa tahu kalau putri kami memahami pemahaman formasi?" tanya Wen Siwei dengan hati-hati, tidak mampu menahan rasa penasarannya. "Bukan apa-apa. Dulu, aku memiliki seorang teman lama yang mahir dalam pemahaman formasi. Putrimu memiliki sedikit kemiripan dengannya, jadi aku hanya bertanya dengan santai," jawab Han Li dengan ekspresi yang kembali wajar. Namun di dalam benaknya, terbayang sosok cantik yang anggun. Sosok itu adalah wanita keras kepala bernama Xin Ruin, teman lamanya saat perjalanannya menuju jalan kultivasi masih berada di tahap awal. Secara fisik, penampilan kedua wanita itu sangatlah berbeda. Namun, temperamen unik dan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka terasa sangat mirip. Apakah ini murni kebetulan? Namun, firasat spiritual di dalam hatinya samar-samar menyeratkan bahwa ada hal lain di balik ini semua. Mata Han Li berkedip. Ia tiba-tiba meraih telapak tangan gadis itu yang sebelah lagi. Dengan sedikit putaran, ia menyingkap bagian tengah telapak tangan tersebut. Terlihat sebuah tahi lalat merah seukuran kacang berada tepat di tengah telapak tangan. Warnanya merah terang bagaikan darah segar. "Mustahil," seru Han Li tiba-tiba, bersamaan dengan raut wajahnya yang berubah drastis. Suara Han Li membuat pasangan Wen Siwei terkejut. Sebelum mereka sempat bertanya, jari Han Li memancarkan cahaya spiritual lalu menyentuh pelan tahi lalat merah di telapak tangan sang gadis. Sekelompok cahaya biru berkedip pelan, masuk menembus telapak tangan, lalu menghilang tanpa jejak. Wen Siwei beserta pasangannya kebingungan, tetapi tidak berani mengganggu Han Li yang sedang merapal mantra. Sebuah pemandangan tak terbayangkan pun terjadi. Setelah cahaya biru mereda, tahi lalat tersebut berubah merah pekat. Bentuknya perlahan memanjang hingga menjadi pola naga merah darah. Pola yang menempel di telapak tangan itu tampak begitu nyata, seolah-olah hidup. Ternyata begitu, gumam Han Li. Tatapannya ke arah Tian Qin Er kini menyiratkan makna yang sedikit aneh. "Senior Han, putriku." Hati Wen Siwei menegang. Wajahnya dengan jelas menunjukkan raut kekhawatiran yang mendalam. "Bukan masalah besar. Saya hanya menemukan alasan mengapa racun di tubuh putri Anda bereaksi aneh. Sebelumnya kalian bilang ia digigit oleh serangga beracun tak dikenal sampai kondisinya jadi begini," ujar Han Li setelah menghela napas pelan. "Benar, putri kami terkena racun karena hal itu. Namun, kami sudah memeriksa serangga beracun tersebut. Meski racunnya memang agak sulit dihilangkan, seharusnya efeknya tidak sampai membuat kami tak berdaya seperti kondisi putriku saat ini," jawab Wen Siwei buru-buru, berusaha menekan rasa terkejutnya. "Itu wajar.
racun tersebut hanyalah pemicu. Hal yang benar-benar membahayakan nyawanya adalah tubuh erangan naga miliknya. Seorang kultivator wanita memiliki fisik khusus yang sejatinya hanya dimiliki oleh pria. Ditambah lagi, racun serangga itu kemungkinan besar mengandung energi yang ekstrim. Kedua hal inilah dalang utamanya. Walaupun tidak ada serangan racun, vitalitas tubuhnya akan tetap mengering secara bertahap. Ia dipastikan tidak akan hidup melewati usia 40 tahun. Hanli menunjuk pola naga merah di telapak tangan sang gadis dan menjelaskannya dengan tenang. Tubuh erangan naga? Tidak mungkin. Saat putri kami lahir, kami sudah memeriksanya langsung dan tidak menemukan keanehan apapun. Wajah Wen Xiwei seketika memucat. Tubuh erangan naga putri Anda sangat langka, karena ini adalah jenis fisik tersembunyi. Jika tidak dipicu oleh kekuatan dari luar atau kambuh dengan sendirinya pada tahap akhir, orang biasa jelas tidak akan menyadarinya. Meski pemilik fisik seperti ini bisa berkultivasi dengan pesat, energi yin dan yang di dalam tubuhnya akan makin kacau seiring peningkatan kekuatannya. Pada akhirnya, sebelum berhasil menembus tahap pembangunan pondasi, ia akan mati, urai Hanli tanpa basa-basi. Dengan kata lain, meskipun racunnya hilang sepenuhnya, putriku tidak akan bisa melanjutkan kultivasinya. Wen Xiwei mulai panik. Ekspresi pria bermarga Tian di sebelahnya pun berubah suram. Kita bicarakan hal lain nanti. Saya akan menghilangkan racunnya terlebih dahulu. Kalian berdua tinggalkan ruangan ini sebentar, lalu masuklah kembali saat saya panggil. Hanli tidak menanggapi kepanikan mereka dan langsung memberi perintah singkat. Baik. Pasangan Wen Xiwei tentu saja tidak berani membantah dan segera mundur keluar ruangan. Mendengar percakapan itu, wajah sang gadis untuk pertama kalinya menyiratkan kegelisahan. Namun, tanpa menoleh sedikit pun, Hanli langsung mengibaskan lengan jubahnya. Cahaya biru berkedip. Pandangan Tian Qin Er seketika mengabur, lalu ia langsung jatuh pingsan di atas ranjang tanpa sadar. Hanli kembali memusatkan perhatiannya. Ia mengamati gadis itu lekat-lekat, seolah sedang menelusuri rahasia lain di dalam tubuhnya. Aura yang sama, tubuh wanita dengan tubuh erangan naga, dan sama-sama memahami dao formasi. Apakah ini sekadar kebetulan, atau dunia ini sungguh menyimpan keajaiban reinkarnasi jiwa dengan kesadaran spiritual utuh? Beberapa saat kemudian, Hanli menghela napas pelan sambil bergumam sendiri. Ia menyatukan kedua telapak tangan, lalu perlahan menariknya kembali. Belasan jarum halus setipis sutra yang memancarkan cahaya perak ini terselip rapi di antara jari-jarinya. Hanli mengibaskan tangannya. Terdengar suara lesatan angin pelan merobek udara. Jarum-jarum perak itu melesat cepat dan tertancap sangat presisi di berbagai titik akupunktur sang gadis. Setiap jarum berkedip sejenak, menembus masuk, lalu menghilang sepenuhnya dari permukaan kulit. Selanjutnya, Hanli membentuk segel tangan. Ke-10 jarinya bergerak menari dengan lincah. Serangkaian segel mantra beraneka warna meluncur dari sela-sela jarinya, membaur, lalu berubah menjadi jaring cahaya 5 warna yang langsung membungkus rapat tubuh gadis tersebut. Di halaman kecil berbentuk persegi panjang di luar rumah kayu, Wen Xiwei dan kultivator bermarga Tian berdiri resah. Pandangan mereka terus terpaku pada pintu kayu yang tertutup rapat, berkali-kali menyiratkan kekhawatiran mendalam. Keduanya tampak sangat menyayangi putri semata wayang mereka. Di sisi lain, keempat murid tahap pembangunan pondasi berdiri mematung, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras di hadapan sang markuis. Suasana di tempat itu begitu sunyi dan mencekam. Keheningan yang berlarut-larut membuat kecemasan di wajah pria bermarga Tian makin pekat. Meski begitu, ia sama sekali tidak berani mengirimkan transmisi suara kepada Wen Xiwei. Ia sadar betul betapa mengerikannya jangkauan indera spiritual seorang kultivator Nasen Soul tahap akhir. Teknik transmisi suara apapun tidak akan luput dari pengamatan Hanli. Jika ada percakapan ceroboh yang menyinggung senior tersebut, penyesalan seumur hidup sudah menanti mereka. Tepat saat batin pria itu sedang terbakar gelisah, suara datar Hanli mengalun di telinganya. Baiklah, kalian berdua boleh masuk. Mendengar aba-aba itu, pemuda elegan tersebut bergegas melangkah menuju pintu seolah sedang menyongsong medan laga, sambil melirik ke arah istrinya. Wajah Wen Xiwei yang cantik juga menyiratkan kelegaan, ia rupanya turut menerima transmisi suara tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, sang suami mendorong pintu dan melangkah masuk, disusul Wen Xiwei dari belakang. Di dalam, Hanli masih duduk santai di kursinya. Kepalanya menunduk, menatap nyala api biru seukuran kepalan tangan yang melayang pasif di atas telapak tangannya. Di dalam api itu, beberapa helai benang hitam tampak menggeliat berputar-putar. Benang-benang hitam itu meronta bagai makhluk hidup berkesadaran. Sementara itu, Tian Qin Er berbaring damai di atas ranjang, tertidur lelap tanpa beban. Ruangan tersebut kini dipenuhi sisa-sisa aroma aneh yang sangat redup. Senior Han, putriku, saya sudah memberinya sebutir pil pengembali mimpi. Kalian periksalah sendiri, potong Hanli seraya melambaikan tangannya santai. Ia lalu bangkit dan beranjak dari sisi ranjang. Wen Xiwei seketika mengembuskan napas lega.
Usai membungkuk dan berulang kali mengucapkan terima kasih, ia dan suaminya bergegas menghampiri ranjang untuk memeriksa kondisi tubuh putri mereka secara menyeluruh. Sambil terus memainkan gumpalan api biru di tangannya, Hanli melangkah perlahan keluar ruangan dan berhenti di halaman. Keempat kultivator tahap pembangunan pondasi yang berjaga terkesiap. Mereka berniat maju memberi hormat dengan segan, namun Hanli hanya mengibaskan tangannya, mengisyaratkan agar mereka tidak mengusiknya. Ia lantas berjalan ke sudut halaman. Sambil menatap lekat bola cahaya biru tersebut, ia tiba-tiba menangkupkan dan menggosok kedua tangannya keras-keras. Dalam sekejap, pijaran emas menyilaukan meledak dari sela-sela jarinya, diiringi suara guntur yang memekakan telinga. Bola cahaya biru itu hanya sempat berkedip beberapa kali sebelum cahaya emas melumat benang-benang hitam di dalamnya tanpa sisa. Asap biru tipis mengepul dan langsung menghilang tertiup angin. Bau amis dan busuk luar biasa menyebar pesat, cukup untuk memicu rasa mual siapapun yang menghirupnya. Hanli menautkan alisnya jijik. Ia langsung mengibaskan jubahnya, menciptakan embusan angin badai dari kehampaan yang seketika menyapu bersih bau menjijikan itu. Ia kemudian menyilangkan kedua tangan di belakang punggung sambil menengadah ke angkasa. Matanya menyipit tenang, terlihat tenggelam dalam lautan pikiran. Beberapa saat kemudian, derap langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Tanpa memalingkan wajah, Hanli langsung memecah keheningan dengan nada datar. Walau sebagian besar racun di tubuhnya sudah hilang, kalian tetap harus berburu inti iblis dari siluman ikan bangau putih. Berikan benda itu mentah-mentah kepadanya. Dengan begitu, sisa-sisa racun paling gigih yang bersembunyi di tubuhnya akan luntur sepenuhnya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati senior. Di kehidupan selanjutnya, Siwe rela mengabdi bagai sapi dan kuda demi membalas budi besar senior. Sosok yang melangkah ringan dari belakang rupanya adalah Wen Siwe. Kehidupan selanjutnya? Apa menurutmu kultivator seperti kita masih percaya pada tahayul reinkarnasi? Nada bicara Hanli terdengar aneh, menyiratkan sedikit ejekan getir pada dirinya sendiri. Maksud senior? Wen Siwe tertegun. Ia bergumam ragu, sungguh-sungguh kebingungan menangkap maksud di balik ucapan tersebut. Lupakan saja, saya hanya asal bicara. Namun, ada satu hal yang harus saya tegaskan. Putri Anda memang baik-baik saja sekarang. Saya juga sudah menanamkan seutas kekuatan spiritual Xuanin ke dalam aliran energinya untuk menekan efek samping tubuh herangan naga. Sayangnya, itu sekadar solusi sementara. Jika di masa depan ia berhenti berkultivasi dan rutin mengonsumsi pil penunjang hidup, ia bisa menikmati sisa umur manusia biasa dengan tenang. Sebaliknya, bila ia bersikeras melanjutkan jalur kultivasi, peningkatan sekecil apapun pada energi yang di dalam tubuhnya akan menghancurkan paksa keseimbangan spiritual yang saya bangun. Efek balik mematikan itu akan langsung merenggut nyawanya. Apa kalian paham? Hanli akhirnya berbalik dan menatapnya dengan raut wajah sangat serius. Apakah sungguh tidak ada jalan keluar untuk menetralkan tubuh erangan naga ini? Saya mohon belas kasihan senior untuk memberi jalan. Junior ini tak sanggup melihat putrinya hanya berumur 100 tahun. Wajah Wen Siwe memucat saat ia membungkuk dalam-dalam dengan pandangan memelas. Bukannya mustahil, tapi saya jamin hal itu akan luar biasa sulit untuk kalian wujudkan. Kali ini Hanli tidak menampik penghormatan sang ibu dan meresponsnya dengan tenang. Asalkan putriku bisa terus mengejar jalan kultivasi, junior ini rela menukar nyawa. Pekik Wen Siwe mendongakkan wajahnya yang cantik dengan gigi terkatup rapat menahan pedih. Ini bukanlah rintangan yang bisa diatasi oleh kultivator pembentukan inti tingkat rendah. Hanya kultivator berperingkat Nasen Soul yang mampu melakukannya. Praktiknya terdengar gampang. Cukup minta seorang pakar Nasen Soul menyuntikkan energi ke tubuh putri Anda secara rutin untuk menjinakkan lonjakan energi yangnya. Masalahnya, apakah kalian punya pelindung Nasen Soul yang sedia turun tangan kapanpun dibutuhkan? Atau, relakah sang pakar membiarkan putri Anda mengekor di sisinya siang dan malam? Selain itu, metode ini membakar pil obat dalam jumlah masif. Semakin tinggi tingkat kultivasi putri Anda, pil penyimbang yang dibutuhkannya kian langka dan mahal. Kalaupun ia berhasil menyentuh tahap pembangunan pondasi, biaya logistiknya mustahil bisa ditanggung oleh kantong kultivator pembentukan inti miskin dalam jangka panjang. Seakan tersentuh melihat naluri keibuan Wen Siwe yang begitu tegar, sorot mata Hanli sedikit melembut. Ia membeberkan realitas pahit itu apa adanya, tanpa membubuhi harapan palsu sedikit pun. Membutuhkan kultivator Nasen Soul yang siap dipanggil kapan saja. Ekspresi Wen Siwe ambruk seketika. Mendengar syarat brutal yang dituturkan Hanli, batinnya seolah terjun bebas ke dasar jurang. Sedalam apapun kasih sayangnya, ia sangat sadar syarat gila itu ibarat pungguk merindukan bulan. Jangankan mengundang, seandainya pun ada raksasa Nasen Soul yang sudi turun gunung membantu mereka sekali, mana sudi tokoh sehebat itu diperintah seenaknya oleh dua kultivator pembentukan inti bau kencur seumur hidup? Adapun opsi menitipkan sang putri di sisi seorang sepuh Nasen Soul, itu jauh lebih halu lagi. Pasalnya, standar minimal untuk diterima sebagai murid pribadi tokoh Nasen Soul adalah tahap pembentukan inti. Tentu saja,
Aturannya bisa dilonggarkan jika bakat bawaan akar roh Tian Qin Er merupakan jenius langka yang tak tertandingi selama 1000 tahun. Tetapi, dengan kondisi fondasi compang-camping dan tubuh pesakitan gadis malang itu sekarang, pakar Nasen Soul mana yang mau memungutnya dari jalanan? Begitu logika kejam itu menyapunya, seluruh sisa harapan Wen Xiwei hancur tak bersisa. Saat itu, kultivator bermarga Tian berjalan keluar dari ruangan. Dia kebetulan mendengar perkataan Han Li, sehingga wajahnya menjadi sedikit pucat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melangkah maju dan memberi hormat kepada Han Li. Dia berkata, "Junior tidak serakah. Saya hanya ingin memperpanjang umur putri saya. Mencapai tingkat pembangunan pondasi sudah cukup bagi saya. Saya tidak tahu apakah gabungan kekuatan kami suami istri bisa menekan reaksi balik energi yang di dalam tubuhnya, sehingga Qin Er berhasil mencapai pembangunan pondasi. Tingkat kultivasi kalian berdua baru mencapai pembentukan inti tahap awal. Saat ini kalian sama sekali tidak bisa melakukannya. Namun, jika kalian mencapai tahap akhir dan tidak takut merusak tingkat kultivasi kalian sendiri, kalian boleh mencobanya." Han Li melirik pria itu, lalu menggelengkan kepala. Pria elegan itu langsung terdiam. Suami istri itu juga tidak berani meminta bantuan Han Li. Han Li telah memberikan banyak kebaikan. Meskipun mereka sangat menyayangi putri mereka tidak ingin dianggap tidak tahu berterima kasih. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali proses. Gadis itu harus terus dibawa oleh penolongnya untuk waktu yang lama. Tidak ada kultivator tingkat tinggi yang bersedia membawa beban seperti itu. Di luar dugaan mereka, tatapan Han Li berkedip beberapa kali. Dia mengucapkan beberapa patah kata yang membuat mereka terkejut. Hal ini membuat mereka mengira bahwa mereka salah mendengar perkataan Han Li. "Saya memiliki sebuah buku formasi. Bawa dan berikan kepada putri kalian untuk dipelajari. Jika saat bertemu saya lagi dia bisa memahami buku ini sampai tingkat yang membuat saya puas, saya mungkin mempertimbangkan untuk menerima putri kalian. Saya juga akan membantunya mencapai pembangunan pondasi, bahkan pembentukan inti. Namun, kemampuannya untuk membuat saya puas akan bergantung pada nasib dan keberuntungannya. Saya peringatkan sebelumnya, buku ini hanya boleh dipelajari oleh putri kalian sendirian. Jika kalian membantunya belajar lalu mengajarinya, saya akan mengetahuinya. Saat hal itu terjadi, saya akan langsung berbalik dan pergi." Suara Han Li tidak keras, tetapi perkataan itu sangat mengejutkan bagi Wen Xiwei dan pasangannya. "Senior Han, apakah perkataan Anda sungguh-sungguh?" gumam Wen Xiwei tidak percaya. Han Li tersenyum tipis dan mengibaskan lengan jubahnya. Sebuah kotak giok terbang dari lengan jubah itu dan melayang pelan ke arah Wen Xiwei. Kotak itu berisi buku intisari formasi. Meskipun formasi di dalamnya tidak rumit, isinya memiliki keunikan tersendiri. "Buku ini cocok untuk menguji bakat putri kalian dalam bidang formasi," ucap Han Li dengan tenang. Buku intisari formasi di dalam kotak giok itu adalah salah satu buku kuno formasi yang diberikan oleh Xin Ruin kepada Han Li di masa lalu. Sebagian besar isinya merupakan pemahaman pribadi wanita tersebut. Wen Xiwei menerima kotak giok itu dan menyimpannya dengan hati-hati. "Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Qin Er memiliki bakat di bidang formasi, dia tidak akan mengecewakan senior." "Saya hanya tidak tahu kapan senior akan menemui putri saya lagi," tanya Wen Xiwei. "Hal ini tidak pasti. Jika berjalan lancar, waktunya sekitar 1 tahun. Jika ada masalah, waktunya bisa menjadi beberapa tahun. Selama periode itu, dia tidak boleh mengolah teknik kultivasi apapun. Jika dia melanggarnya dan terjadi masalah, dia tidak akan sempat bertahan sampai kita bertemu lagi. Benar, ini ada sebotol pilin ungu. Berikan kepadanya 1 butir setiap bulan. Dengan cara ini, dia tidak perlu meminum pil obat lain selama beberapa tahun." Han Li teringat sesuatu. Dia menepuk kantong penyimpanan, dan sebuah botol biru kecil muncul di tangannya. Dia melemparkan botol itu. Pria elegan itu menangkapnya dengan gembira dan terus mengucapkan terima kasih. "Baiklah. Setelah kalian menemukan inti iblis siluman ikan bangau putih, pergilah ke Pulau Bintang Pemimpin 1 tahun dari sekarang untuk menunggu saya. Selama kalian ada di pulau itu, saya memiliki cara untuk menemukan kalian. Saya masih ada urusan, jadi saya pamit." Setelah Han Li mengucapkan kata-kata itu, cahaya spiritual di tubuhnya berkedip. Dia berubah menjadi cahaya biru dan terbang menjauh, tanpa memberi kesempatan bagi Wen Xiwei dan pasangannya untuk menahannya. Ekspresi Wen Xiwei dan suaminya berubah. Mereka buru-buru memberi hormat ke arah Han Li untuk mengantar kepergiannya. Mereka baru berani menegakkan tubuh setelah cahaya itu terbang keluar dari kotak kecil dan menghilang. Pasangan itu saling memandang dan menunjukkan ekspresi lega. Jika kali ini mereka tidak bertemu dengan kultivator besar seperti Han Li yang bersedia membantu, putri mereka mungkin tidak bisa selamat meskipun racunnya berhasil dihilangkan. Ditambah dengan kebaikan Han Li yang telah membantu Wen Xiwei di masa lalu, pasangan suami istri ini sangat berterima kasih kepadanya. Segera setelah itu, mereka kembali ke dalam ruangan.
Mereka mulai berdiskusi tentang cara menemukan inti iblis siluman ikan bangau putih dan mengatur urusan agar Tian Qin Er dapat mempelajari buku formasi tersebut. Pada saat ini, Han Li telah terbang meninggalkan wilayah Pulau Hiu Perak. Arah terbangnya tiba-tiba berubah menuju laut dalam. Di dalam pelariannya, wajah Han Li tampak merenung. Dia memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Tian Qin Er dan bersepakat untuk bertemu lagi di lain waktu. Alasan utamanya adalah karena dia ingin mengetahui asal-usul gadis ini secara pasti. Tubuh erangan naga dan aura unik pada tubuh Tian Qin Er terlalu kebetulan untuk dinilai sebagai hal biasa. Jika gadis itu memiliki bakat luar biasa dalam formasi dan mampu memahami buku tersebut, Han Li akan memiliki lebih banyak bukti untuk memastikan apakah dia reinkarnasi Xin Ruin atau memiliki hubungan asal-usul lain. Sebenarnya, reinkarnasi kultivator yang membawa karakteristik fisik dan sebagian ingatan masa lalu memang langka di alam abadi, tetapi hal itu pernah terjadi. Kasus-kasus sebelumnya tidak memiliki bukti yang meyakinkan, sehingga orang hanya setengah percaya. Legenda mengenai alam Yin Ming juga menyebar luas. Tempat itu menjadi lokasi yang sama misteriusnya dengan alam roh. Ada pendapat bahwa alam Yin Ming adalah alam yang mandiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai lokasi misterius di dalam alam manusia. Beberapa orang juga menganggap bahwa alam Yin Ming hanya karangan yang tidak nyata. Han Li bersikap setengah percaya dan setengah ragu mengenai reinkarnasi dan alam hantu. Baginya, hal yang tidak memiliki bukti nyata maupun bantahan yang pasti tidak pantas untuk dipikirkan terlalu banyak. Dia juga tidak ingin memikirkan hal semacam itu. Namun, di masa lalu, dia berteman lama dengan Qiyun Xiao dan Xin Ruin. Dia sangat menghormati sifat tangguh Xin Ruin. Saat ini kekuatannya telah sangat tinggi. Jika Tian Qin Er memang reinkarnasi Xin Ruin, dia tidak keberatan untuk membantu gadis itu. Pada saat itu, Xin Ruin hanyalah seorang kultivator tingkat pembangunan pondasi. Namun, dia sudah mampu membantu Qiyun Xiao meneliti alat pengaturan formasi tingkat rendah. Jika usianya panjang, memiliki banyak buku formasi kuno, dan wawasannya lebih luas, pencapaian gadis itu di bidang formasi tidak akan terbatas. Demi menembus tingkat transformasi dewa, Han Li tidak akan memiliki waktu di masa depan untuk meneliti Dao formasi. Jika dia menerima murid berbakat formasi tinggi dan membinanya menjadi Grandmaster formasi, murid itu akan menjadi asisten yang sangat berguna baginya. Setelah merenung, Han Li menghela napas. Dia menyingkirkan urusan ini dari pikirannya untuk sementara waktu. Dia membalikkan tangan, dan sebuah lempengan giok putih pudar muncul di genggamannya. Kesadaran spiritualnya memeriksa lempengan giok tersebut. Sebuah peta wilayah laut yang sangat besar muncul di pikirannya. Ini adalah peta wilayah laut di sekitar Pulau Hiu Perak yang diberikan kepadanya oleh kultivator istana bintang penjaga formasi teleportasi. Sebelum datang ke tempat ini, dia telah mencari informasi tentang pulau yang memiliki urat mineral batu spiritual tingkat tinggi. Awalnya pulau itu adalah pulau terpencil tanpa nama, tetapi sekarang dinamakan Pulau Roh Zamrud. Batu spiritual yang ditemukan sebagian besar adalah elemen kayu, sehingga pulau ini diberi nama demikian. Berdasarkan peta, Pulau Roh Zamrud terletak di ujung utara Pulau Hiu Perak. Seorang kultivator tingkat pembentukan inti yang terbang tanpa henti akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapainya. Tempat itu merupakan batas terjauh yang bisa dicapai oleh kultivator biasa. Ini juga menjadi alasan tambang batu spiritual di pulau tersebut baru ditemukan. Pulau tersebut memiliki luas yang sangat besar dan awalnya merupakan tempat tinggal binatang iblis. Urat mineral tersebar di berbagai tempat di bawah pulau. Tambang tersebut akhirnya dibagi rata oleh binatang iblis laut, istana bintang, dan aliansi penentang bintang. Penambangan massal batu spiritual tingkat tinggi dan menengah membuat pulau-pulau di sekitarnya makmur dan berkembang pesat. Secara bertahap, kekuatan besar dan kecil serta para kultivator lepas berkumpul. Mereka membangun kota kecil dan pasar sebagai tempat persinggahan di pulau tersebut. Wilayah itu perlahan menjadi pusat berkumpul bagi kultivator manusia di lautan luar. Dikabarkan bahwa Istana Bintang dan Aliansi Penentang Bintang berniat membangun formasi teleportasi lautan luar yang baru di pulau-pulau sekitarnya. Setelah Han Li mengingat kembali informasi mengenai Pulau Roh Zamrud, dia menyimpan lempengan giok itu. Kecepatannya meningkat 2 kali lipat dan dia terbang menjauh. Dia memperkirakan bahwa dengan kecepatannya saat ini, perjalanan menuju Pulau Roh Zamrud akan memakan waktu 3 bulan lagi. Pemandangan di lautan sangat membosankan. Saat melihat ke bawah, hanya terlihat warna biru cerah tanpa ada warna lain. Han Li terbang terus-menerus tanpa henti. Lebih dari 1 bulan telah berlalu. Perjalanannya berjalan dengan lancar. Dia hanya mendarat sementara di beberapa pulau terpencil untuk memulihkan kekuatannya. Dia tidak menemui kejadian tak terduga. Sesekali dia bertemu dengan kelompok kultivator yang bepergian di laut, tetapi dia tidak mempedulikannya dan terbang melewati mereka. Mayoritas kultivator tersebut berada di tingkat pembangunan pondasi dan pembentukan inti. Melihat kecepatan terbang Han Li, mereka tidak berani bertindak buruk. Di tengah perjalanan, dia diserang oleh seekor binatang iblis laut tingkat 6 yang tidak diketahui namanya.
makhluk itu melompat keluar dari air dan berusaha menelan Hanli. Dia menghindar dengan mudah menggunakan teknik terbangnya. Dia menebas makhluk itu menjadi dua bagian menggunakan pedang, lalu mengambil inti iblis makhluk tersebut dengan santai. Dia mengambilnya karena tingkat binatang iblis itu cukup tinggi. Jika tingkatnya rendah, Hanli tidak akan peduli untuk membunuhnya dan akan langsung terbang menjauh. Pada suatu hari, Hanli mendarat di sebuah pulau kecil yang terdiri dari batu karang hitam pekat. Pulau itu hampir tidak ditumbuhi tanaman apapun selain rumput laut. Dia menemukan sebuah batu besar yang datar, lalu duduk dan menutup mata untuk mengatur napasnya. Kurang dari setengah hari kemudian, langit menjadi gelap. Matahari merah tenggelam ke bawah permukaan laut, membuat udara di sekitar wilayah laut tersebut menjadi dingin. Hanli mengabaikan perubahan suhu tersebut. Lapisan pelindung cahaya biru menyelimuti tubuhnya secara otomatis. Saat sinar matahari terakhir menghilang, permukaan laut menjadi gelap total. Tepat pada saat itu, pulau kecil tersebut bergetar hebat. Serangkaian raungan keras terdengar dari dasar laut di dekatnya. Suara tersebut terdengar seperti raungan sapi dan auman harimau. Mendengar auman buas itu, Hanli membuka mata karena terkejut. Raut heran terlukis di wajahnya. Dengan kekuatan kesadaran spiritualnya saat ini, ia bisa mengawasi segala sesuatu dalam radius ratusan meter semudah bernapas meski tidak memancarkannya secara sengaja. Terlebih lagi, saat baru mendarat di pulau ini, ia sudah memindai permukaan laut hingga radius 100 km di sekitarnya. Sebelumnya, sama sekali tidak ada tanda-tanda kemunculan binatang iblis di tempat itu. Menghadapi situasi tak terduga ini, Hanli tentu tidak tinggal diam. Ia segera menyebarkan kesadaran spiritualnya secara maksimal untuk menyelidiki dasar laut di bawah pulau tersebut. Suara auman itu benar-benar berasal dari bawah sana. Sesaat kemudian, ekspresi Hanli berubah. Tubuhnya seketika melesat ke udara, berubah menjadi seberkas pelangi hijau. Dalam sekejap, ia sudah melayang di ketinggian ratusan meter. Ia menatap ke bawah dengan raut wajah serius. Di saat yang sama, angin laut berhembus kencang membawa bau amis yang pekat. Permukaan laut di sekitarnya membentuk pusaran air dalam berbagai ukuran. Ombak setinggi puluhan meter saling bergulung dan berbenturan, menghasilkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Cipratan air laut bertebaran penuhi udara. Seluruh area itu seolah sedang dilanda kiamat, cukup untuk membuat siapapun merasa ngeri. Hanli menyapu pandangannya ke sekeliling. Ia baru menyadari bahwa permukaan laut dalam hingga radius 100 km tengah mengalami fenomena serupa, semuanya diamuk badai dan ombak raksasa. Saat kesadaran spiritualnya mencoba menembus dasar laut hingga kedalaman ribuan meter, kesadaran itu mendadak dihisap paksa oleh sesuatu. Walaupun ia bereaksi cepat dengan langsung menariknya kembali, seutas kesadaran spiritualnya tetap tertelan hingga membuatnya menderita sedikit kerugian. Karena itulah, ia segera terbang ke udara dan mengawasi ancaman asing di dasar laut itu dengan penuh kewaspadaan. Apakah ada binatang iblis kuat di bawah sana? Namun, kemunculan binatang iblis tingkat 10 sekalipun tidak akan menimbulkan kekacauan sebesar ini. Mungkinkah itu binatang iblis tahap transformasi dewa seperti yang ada dalam rumor? Sepertinya juga tidak mirip. Seingatnya, binatang iblis yang telah melampaui tingkat 10 akan dibatasi oleh tipisnya ki langit dan bumi di alam manusia. Tidak mungkin makhluk seperti itu berani memicu badai dan ombak sembarangan, karena tindakan itu sama saja dengan merusak esensi asalnya sendiri. Hanli terus menerka-nerka dalam hati. Kabarnya, setelah binatang iblis melampaui tingkat 10, mereka bisa menggunakan sistem pembagian alam yang sama dengan kultivator manusia. Tentu saja, menyebut mereka sebagai tingkat 11 atau 12 juga sah-sah saja, meski para kultivator jarang menggunakan sebutan tersebut. Bagaimanapun juga, binatang iblis di atas tingkat 10 merupakan eksistensi puncak di alam manusia. Tidak ada kultivator yang berani menganggap makhluk mengerikan seperti itu sekadar siluman biasa. Namun, kekacauan di bawah sana sungguh luar biasa. Meski kultivator tahap akhir seperti Hanli sudah kenyang menghadapi berbagai bahaya, hatinya tetap merasa gelisah. Sesuatu di dasar laut itu seakan enggan menampakkan diri. Entitas itu hanya terus memicu badai dan pusaran ombak raksasa hingga tingginya mencapai ratusan meter. Raut wajah Hanli menegang. Ia akhirnya mengambil keputusan. Tak peduli apapun yang sedang mengamuk di bawah sana, lebih baik ia segera pergi dan tidak mengambil risiko. Setelah membulatkan tekad, pemuda itu berbalik untuk melesat pergi. Namun di saat yang sama, sebuah jeritan melengking mendadak menusuk telinganya. Hanli yang lengah merasakan otaknya berdengung hebat. Pandangannya berputar, dan tubuhnya seketika terjatuh dari udara. Perisai cahaya hijau yang melindunginya sama sekali tak mampu menahan jeritan tersebut. Akan tetapi, setelah meluncur jatuh sejauh puluhan meter, rentetan ledakan kecil terdengar dari tubuhnya. Api ungu seketika berkobar membungkus sosok Hanli. Di saat bersamaan, busur-busur petir emas memancar liar dari dalam api, memberinya perlindungan absolut. Rasa pusing di kepalanya pun sirna. Hanli segera menstabilkan posisi, berhenti terjatuh,
dan kembali melayang di udara. Wajahnya pucat pasi saat ia mendongak menatap langit. Jeritan tadi jelas berasal dari atas sana. Langit kelabu itu entah sejak kapan telah tertutup bayangan hitam yang teramat luas. Tepiannya seolah tak berujung, namun wujudnya amat kabur dan tidak nyata, bagaikan pantulan bulan di permukaan air. Jeritan tajam itu menyembul dari balik kegelapan di angkasa. Han Li menatap awan gelap di atas kepalanya dengan raut suram. Padahal ia sedang dalam kondisi siaga penuh, namun anehnya, ia sama sekali tidak menyadari munculnya fenomena di langit ini. Tanpa pikir panjang, ia berhati-hati menyapu kesadaran spiritualnya ke arah atas. Namun, sebelum sempat menyentuh bayangan hitam itu, kesadarannya terpantul dan tak mampu menembusnya sedikit pun. Hal ini membuatnya semakin waspada. Usai menarik napas panjang, Han Li langsung melesat kabur menuju ujung langit di kejauhan dengan wujud pelangi hijau. Tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, pilihan terbaik saat ini hanyalah menyingkir sejauh mungkin. Memanfaatkan seluruh kekuatan sihirnya, pelangi hijau itu telah menempuh jarak puluhan kilometer hanya dalam beberapa kedipan mata. Tepat pada saat itu, jeritan di udara mendadak terhenti. Distorsi ruang yang hebat langsung terbentuk di atas pulau yang baru saja ditinggalkan Han Li. Suara retakan nyaring menggema. Sinar putih berkedip-kedip di tengah bayangan hitam, mengoyak kehampaan dan menciptakan sebuah retakan spasial yang menyilaukan. Dari balik cahaya putih itu, sebuah benda raksasa perlahan muncul, menekan permukaan laut di bawahnya. Dari kejauhan, Han Li tak sengaja menoleh dan menangkap pemandangan itu. Awalnya ia hanya terkejut, tetapi saat memperhatikan lebih saksama, raut wajahnya berubah drastis. Benda raksasa tersebut ternyata adalah cakar dari seekor siluman burung. Warnanya hijau cerah, dan bagian yang menyembul keluar saja sudah berukuran lebih dari 1000 meter. Penampakannya mirip seperti gunung yang mendadak runtuh dari dimensi lain. Meski begitu, pergerakan cakar itu menembus cahaya putih terlihat sangat lambat dan susah payah. Walau belum sepenuhnya keluar, tekanan aura dari cakar raksasa itu sukses membuat ombak di bawahnya semakin mengganas. Angin puting beliung menjulang, memicu pusaran air setinggi ratusan meter di mana-mana. Seekor siluman burung yang ukurannya tak terbayangkan pastilah bersembunyi di balik bayangan hitam itu. Entitas tersebut seolah ingin melancarkan serangan lintas dimensi secara langsung. Melihat proporsi cakarnya saja, ukuran tubuh siluman itu setidaknya mencapai puluhan kilometer. Makhluk buas sekolosal ini rasanya hanya ada dalam dongeng zaman prasejarah kuno. Di alam manusia saat ini, mustahil ada binatang raksasa semengerikan itu. Meneguk ludahnya dengan ngeri, Han Li tak berani berlama-lama. Ia segera melebarkan sayap angin petir di punggungnya. Diiringi gelegar guntur, tubuhnya berubah menjadi busur listrik perak lalu menghilang dari tempatnya berpijak. Usai berpindah tempat belasan kali secara berturut-turut, barulah ia berhasil melihat sedikit pendar cahaya abu-abu di tepian area yang diselimuti kegelapan itu. Ia pun bisa sedikit bernapas lega. Namun sebelum ia sempat menoleh, auman dari dasar laut kembali meninggi. Kali ini, suaranya syarat akan amarah yang meledak-ledak. Firasat Han Li memburuk, ia pun berbalik untuk melihat. Diiringi suara ledakan dahsyat, pulau karang tempatnya bertengger sebelumnya tenggelam begitu saja ke dasar lautan. Bersamaan dengan itu, pusaran air raksasa berdiameter belasan kilometer terbentuk di permukaan laut. Dari pusat pusaran tersebut, menyembul kabut hitam pekat yang bergulung-gulung. Awalnya hanya setipis benang, kabut itu menebal dan menyebar dengan kecepatan mengerikan. Dalam waktu singkat, hamparan kabut hitam suram telah menelan seluruh pusaran air. Ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar samar-samar dari dalamnya, berbaur dengan kilatan listrik hitam yang menyambar liar. Anehnya lagi, ikan, udang, serta kawanan biota laut di sekitar area itu tersedot seolah ditarik paksa. Semuanya berterbangan masuk ke dalam kabut bak ngengat yang menyongsong api, dilahap bersih dalam sekejap mata. Kabut hantu, seru Han Li tanpa sadar. Benda asing dari dasar laut itu ternyata adalah kabut hantu, pusaran gaib yang pernah menelannya di masa lalu. Meski ia kini telah bergelar kultivator Nasen Soul tahap akhir, nyalinya tetap menciut. Ingatan saat kehilangan seluruh kekuatannya di tanah Yinming masih terukir amat jelas di benaknya. Beruntung, kabut hantu kali ini sedikit berbeda. Kabut tersebut hanya bergolak ganas di pusat pusaran dan tak menunjukkan kecenderungan menyebar ke sekeliling. Menyadari hal itu, niat Han Li untuk melarikan diri pun sedikit tertahan. Dengan kecepatan terbangnya saat ini, sekalipun kabut itu mulai mengejar, jarak sejauh ini sudah cukup aman baginya. Ia hanya terdiam menatap pusaran raksasa tersebut. Bisa dipastikan, auman binatang tadi bersumber dari dalam sana. Wajah Han Li kini dipenuhi kebingungan sekaligus keterkejutan. Saat itu juga, cakar raksasa di langit akhirnya menerobos keluar sepenuhnya. Sesuai dugaannya, benda itu murni cakar seekor siluman burung binatang iblis. Diselimuti pendar cahaya hijau spiritual, ukurannya tiba-tiba membengkak 2 kali lipat dari sebelumnya. Han Li yang menyaksikannya dari jauh pun semakin merinding. Mendadak,
Jeritan tajam yang sempat hilang kembali berkumandang dari bayangan hitam. Cakar raksasa itu bergetar, lalu melesatkan 5 pilar cahaya tebal dari ujung kukunya. Warnanya hijau benderang, menukik turun bak 5 tiang penyangga langit yang menghantam langsung ke dalam pusaran kabut hantu. Kelima pilar itu lantas mengaduk-aduk lautan kabut layaknya garpu raksasa yang mencoba membalikkan samudera. Auman buas dari dasar laut sempat mereda sejenak, sebelum akhirnya meledak lebih murka. Kabut hantu itu bergulung rapat, kemudian menjelma menjadi sesosok mulut iblis bertaring mengerikan yang menguasai pusaran air. Mulut raksasa itu seketika menelan kelima pilar cahaya hijau tersebut. Han Li sampai terpaku melihat adegan mencengangkan ini. Rahang hitam itu terkatup rapat. Dalam sekali gigitan, ia sukses mematahkan pilar-pilar cahaya itu menjadi 2. Sedetik kemudian, kerongkongannya kembali terbuka lebar. Gelegar ledakan dahsyat menyembur darinya. Seberkas kilat sehitam tinta ditembakkan ke angkasa, menghancurkan sisa-sisa pilar cahaya hingga tak bersisa. Kilat tebal tersebut lantas berubah wujud menjadi seekor naga banjir berwarna hitam pekat sepanjang ratusan meter, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak diiringi letupan pelan. Sedetik berselang, wujud sang naga banjir muncul tepat di bawah bayangan hitam di udara. Makhluk kilat itu langsung menabrakkan kepalanya ke dalam celah spasial cahaya putih. Diiringi gelegar yang menggetarkan langit dan bumi, celah antar dimensi itu robek paksa. Sang naga pun menerobos masuk dengan buas. Busur listrik hitam menyambar liar dari dalam robekan udara. Raungan guntur susul menyusul dengan jeritan pilu yang memekakan telinga. Sehelai bulu burung sehijau zamrud berukuran beberapa meter gugur dari balik celah, disusul cakar raksasa yang langsung ditarik mundur dengan tergesa-gesa. Di tengah jeritan kesakitan, kedua retakan spasial lekas menutup rapat. Bayangan kolosal yang selama ini menutupi langit tiba-tiba berkedip, lalu sirna begitu saja dari kehampaan. Langit kelabu pun kembali membiarkan hawa dingin menyapu lautan. Di saat yang sama, pusaran air raksasa di bawah sana mulai berputar makin liar. Daya hisapnya memusatkan gumpalan kabut hantu menjadi satu titik, lalu menariknya paksa kembali ke dasar lautan dalam. Setelah menelan kabut tersebut, pusaran air menyusut drastis dan amblas tanpa sisa. Perlahan, badai dan ombak raksasa di lautan ikut mereda. Selain hilangnya pulau karang tempat Han Li berpijak sebelumnya, pertempuran mengejutkan barusan seolah hanya ilusi semata yang terasa teramat nyata. Han Li melayang di kejauhan tanpa niat untuk segera kembali. Setelah ragu sejenak, ia perlahan menutup mata. Kesadaran spiritualnya yang kuat langsung memancar, menyelimuti radius 100 km di sekitarnya. Tidak ada fenomena aneh apapun di udara. Burung raksasa berukuran mengejutkan itu benar-benar telah menghilang tanpa jejak. Han Li tidak ragu lagi. Ia mengirimkan seutas kesadaran spiritualnya turun hingga ke dasar laut untuk melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, pemuda itu membuka matanya. Ada sedikit keraguan dan keterkejutan di wajahnya. Usai berpikir sejenak, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Di tengah kilatan cahaya perak, sesosok bayangan manusia berwarna hijau pucat muncul di depannya. Sosok itu tak lain adalah boneka manusia. "Pergilah," ucap Han Li dingin seraya mengibaskan lengan baju ke arah kejauhan. Boneka manusia itu langsung bergerak. Ia berubah menjadi pelangi perak besar yang melesat ke permukaan laut di kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam beberapa kedipan mata, boneka itu sudah terbang sejauh beberapa kilometer. Tidak butuh waktu lama bagi pelangi perak itu untuk mencapai lokasi kemunculan kabut hantu sebelumnya. Tanpa ragu, boneka itu menukik turun. Cahayanya berkedip sesaat sebelum akhirnya menembus permukaan laut dan terus menyelam hingga ke dasar. Sementara itu, Han Li duduk bersila di udara. Ia menghubungkan kesadaran spiritualnya dengan pecahan roh di dalam tubuh boneka tersebut. Dengan cara ini, ia bisa mengendalikan boneka manusia itu secara langsung layaknya sebuah klon. Dasar laut di area tersebut jauh lebih dalam dari biasanya. Boneka manusia harus menyelam sedalam belasan kilometer sebelum akhirnya menyentuh dasar lautan. Tempat itu sangat kosong. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehadiran binatang iblis. Di sisi lain, area sekitarnya juga terasa terlalu bersih. Tidak ada terumbu karang maupun ganggang laut di sana. Sejauh mata memandang, dasar laut itu amat datar tanpa ada tonjolan daratan sedikit pun. Usai mengelilingi area tersebut dalam jangkauan luas, cahaya terbang boneka manusia kembali menyala dan langsung melesat ke satu arah. Beberapa saat kemudian, boneka itu menemukan gumpalan cahaya hijau yang melayang beberapa kilometer di depannya. Cahaya itu bergerak naik turun seolah memiliki kesadarannya sendiri. Mata kaku boneka manusia memancarkan cahaya ungu yang aneh. Kecepatannya seketika berlipat ganda. Hanya dalam beberapa kedipan mata, ia berhasil menyusul dan menyisakan jarak puluhan meter saja dari gumpalan cahaya tersebut. Kini wujud aslinya terlihat jelas. Di dalam gumpalan cahaya itu ternyata terdapat sehelai bulu sepanjang 3 meter yang terus berkedip-kedip. Bulu itu memancarkan pendar spiritual yang samar layaknya makhluk hidup. Kilau perak di tubuh boneka manusia berkedip lagi.
Ia langsung berteleportasi ke atas bulu tersebut, lalu menerkam ke bawah tanpa ragu untuk menangkapnya. Sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Begitu jari perak boneka itu menyentuh lapisan cahaya hijaunya, bulu tersebut memancarkan sinar terang. Wujudnya menjadi kabur, lalu menghilang begitu saja menembus kehampaan. Cengkeraman boneka manusia pun meleset menembus air. Gerak tubuh boneka manusia sempat kaku sesaat, seolah ikut terkejut. Namun sedetik kemudian, cahaya hijau berkedip dari jarak seratusan meter jauhnya. Benda spiritual itu kembali muncul dengan santai, seakan-akan tidak baru saja melakukan teleportasi. Kali ini, boneka manusia hanya menatap bulu hijau itu dengan dingin tanpa bertindak gegabah. Di sisi lain, benda spiritual tersebut kembali melayang menjauh. Namun, ia tidak menunggu terlalu lama. Saat cahaya hijau itu sudah menjauh sejauh 300 meter, boneka manusia kembali beraksi. Di tengah pendar cahaya perak, boneka manusia melesat dan muncul tepat di atas bulu tersebut. Kali ini, ia tidak langsung mencengkeram dengan tangan fisiknya, melainkan mengayunkan satu tangan ke arah udara kosong. Tangan ilusi perak yang bersinar terang mendadak muncul dan menerkam ke bawah. Pemandangan serupa terulang kembali. Usai cahaya hijaunya bergetar, bulu itu lagi-lagi berteleportasi dan menghilang. Namun kali ini, begitu bulu tersebut muncul di dekat sana, suara guntur menggelegar dari atasnya. Sebuah jaring kilat emas jatuh menyergap benda spiritual itu dengan kecepatan tak tertandingi. Pendar spiritual pada bulu itu berkedip liar. Ia mencoba berteleportasi berkali-kali secara beruntun. Akan tetapi, setiap kali ia berusaha kabur, ia selalu menabrak jaring emas itu lalu dipantulkan kembali tanpa ampun. Kemampuan sihir teleportasinya benar-benar telah dikurung rapat. Tepat di atas jaring kilat emas itu, sosok seseorang mendadak muncul. Ia tak lain adalah tubuh asli Hanli yang menyusul turun ke dasar laut. Hanli menatap lekat bulu hijau di dalam kurungan tersebut seraya berdecak heran beberapa kali. Benda ini benar-benar sangat tidak biasa. Selain warnanya yang hijau cerah dan memancarkan pendar redup, permukaan bulu itu ternyata dipenuhi oleh untaian rune misterius dengan bentuk yang beragam. Polanya sangat padat dan nyaris transparan. Di ujung bulu itu sedikit hangus. Pada bagian pangkalnya, terdapat beberapa urat kemerahan yang memancarkan pendar cahaya keemasan. Melihat wujud fisiknya, Hanli langsung menyadari betapa langkanya benda ini. Raut kegembiraan terlukis di wajahnya. Ia segera menepuk pinggangnya, memunculkan beberapa jimat di telapak tangannya. Dengan satu lambaian ringan, selembar jimat meluncur masuk ke dalam jaring. Bukannya tertempel, cahaya hijau di bulu itu berkedip dan membiarkan jimat tersebut menembusnya begitu saja, seolah benda itu hanyalah bayangan tanpa wujud. Hanli tertegun. Namun bukannya marah, ia malah semakin gembira. Spiritualitas benda ini begitu pekat hingga membuatnya jauh melampaui barang biasa. Ia segera membentuk segel tangan seraya menggumamkan mantra. Diiringi lantunan suaranya, jaring kilat emas itu menyusut drastis hingga diameternya tersisa 3 meter. Ruang gerak bulu hijau di dalamnya pun menyempit hingga tak bisa menghindar lagi. Pemuda itu lalu membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah esensi tepat ke atas sisa jimat di tangannya. Bersamaan dengan itu, ia menembakkan rentetan segel mantra secara beruntun. Seluruh segel itu masuk menembus jimat dan melebur tak bersisa. Hanli melesatkan jimat itu kembali. Meski bulu hijau di dalam jaring terus memberontak, kali ini jimat tersebut menempel padanya dengan sangat kuat. Pendar hijaunya langsung meredup, dan bulu itu pun tampak usam layaknya benda biasa. Dengan lega, Hanli menarik kembali petir dewa penolak iblis. Ia merengkuh udara di depannya, lalu menarik bulu yang sudah tak berkutik itu ke dalam genggamannya. Usai mengamatinya lekat-lekat, alisnya terangkat sedikit. Ia mengulurkan satu jarinya untuk menyentuh benda itu secara perlahan. Pemandangan luar biasa pun terjadi. Diiringi pendar cahaya spiritual yang remang-remang, bulu hijau tersebut menyusut pesat hingga seukuran 30 cm saja. Jimat yang tertempel padanya pun ikut menyusut menyesuaikan bentuk. Benar-benar ajaib. Raut wajah Hanli berubah takjub. Sambil memegang bagian pangkalnya, ia mencoba mengibaskan bulu itu perlahan. Lapis demi lapis cahaya bening seketika berkedip di permukaannya, lalu hembusan kekuatan spiritual angin yang sangat pekat meledak keluar. Kemurnian energi spiritual ini membuat Hanli tak sanggup menyembunyikan kebahagiaannya. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk meneliti fungsi benda tersebut. Hanli segera memasukkannya ke dalam kotak giok dan menyimpannya ke kantong penyimpanan. Ia lalu mengutus boneka manusia untuk menggeledah dasar laut sekali lagi, meski kali ini tidak ada satupun barang yang ditemukan. Meski begitu, Hanli sudah merasa amat puas. Ia tidak berlama-lama lagi di wilayah lautan itu. Usai menarik kembali boneka manusia, pemuda itu mengubah wujudnya menjadi pendar cahaya dan melesat pergi. Di sisa perjalanannya menuju Pulau Roh Zamrud, Hanli mulai merenungkan insiden burung raksasa dan kabut hantu tersebut secara saksama.
Skala pertarungan yang baru saja disaksikannya jelas melampaui batas campur tangan para kultivator alam manusia. Siluman burung tersebut kemungkinan besar adalah eksistensi perkasa dari alam roh atau dimensi lainnya. Di sisi lain, kabut hantu itu ternyata merupakan benda hidup, dan kekuatannya terasa satu tingkat lebih tinggi dibanding siluman burung raksasa tadi. Fakta ini sungguh membuatnya merinding. Di alam manusia, entitas yang memiliki kemampuan sihir absolut semacam itu pastilah golongan makhluk iblis yang kerap disebut dalam legenda. Semasa terjebak di tanah Hinming dulu, ia memang diam-diam mencurigai bahwa kabut hantu dan dimensi tersebut memiliki kaitan dengan makhluk iblis bernama Luomian. Bagaimanapun, hanya eksistensi berwujud setengah roh dan iblis yang sanggup merobek ruang semudah membalikan telapak tangan untuk berkelana bebas melintasi batas alam semesta. Siluman burung kolosal tadi juga tampak memiliki kesaktian penentang langit yang serupa. Kalau tidak, mana mungkin ia mampu menahan tekanan hukum penghalang dimensi demi menghajar kabut hantu secara paksa? Bermodalkan pengalamannya saat ini serta literatur kuno yang sering ia baca, Han Li setidaknya bisa menebak 7 hingga 80% kebenaran di balik insiden ini. Namun sedalam apapun analisisnya, entitas mengerikan setingkat Luomian sama sekali di luar kendalinya. Ia hanya bisa menganggap insiden ini sebagai sepenggal pengalaman aneh selama perjalanannya. 2 bulan kemudian, saat tengah terbang melintasi laut, raut wajah Han Li mendadak berubah. Ia sedikit membelokkan rute terbangnya dan melesat ke arah lain. Baru melesat sejauh beberapa kilometer, rentetan ledakan mulai terdengar samar dari kejauhan. Di hadapannya, pendar-pendar sihir berkedip liar. Terlihat 3 orang kultivator sedang bertarung mati-matian menghindari kejaran seekor binatang iblis tingkat tinggi. Di antara ketiganya, hanya 1 orang yang menduduki tahap pembentukan inti tahap awal, sedangkan 2 sisanya tertahan di tahap pembangunan pondasi tahap akhir. Celakanya, mereka sedang dikejar oleh binatang iblis tingkat 6. Sekalipun sudah menggabungkan kekuatan, mereka tetap pontang-panting melindungi nyawa. Han Li segera mengerem cahaya terbangnya. Ia menatap lekat pertarungan di depan sana dengan wajah datar. Sang kultivator pembentukan inti ternyata adalah pria parubaya bertopi bambu yang menutupi sebagian wajah gelapnya. Kemahirannya mengendalikan pedang terbang kuning terbilang menakjubkan. Berkat dialah sebagian besar serangan buas itu bisa ditahan. Sementara itu, 2 kultivator pembangunan pondasi di sebelahnya adalah seorang pria tua berambut putih dan seorang gadis muda berusia belasan tahun. Si kakek mengendalikan garpu terbang berwarna hijau, sedangkan si gadis melempar roda api merah tua. Daya serang kedua alat sihir ini juga cukup mematikan. Beralih ke pihak musuh, sekujur wujud siluman tingkat 6 itu diselimuti uap putih kental. Suara tangisan bayi terus bergema dari mulutnya. Kilat-kilat biru meluncur bertubi-tubi dari celah kabut itu. Entitas tersebut tak lain adalah binatang iblis tingkat tinggi yang pertama kali ditemui Han Li di lautan bintang tersebar dulu, binatang Yingli. Namun, ukuran binatang buas yang satu ini terlihat jauh lebih bongsor daripada yang pernah ia temui dulu. Keempat lengannya yang gemuk pucat memegang 4 buah pusaka sihir yang berbeda-beda, sebilah golok, sebilah pedang, sebuah genderang, dan sehelai bendera kecil. Dari keempat benda itu, golok, pedang, serta benderanya masih tergolong lumrah meski ketiganya adalah alat sihir berkualitas tingkat puncak. Yang mengerikan justru pusaka genderang kuning kecil di tangannya. Benda itu merupakan artefak kuno tulen. Setiap kali dipukul, gelombang perak memancar merusak pertahanan, membuktikan kekuatan destruktifnya yang luar biasa. Kehadiran Han Li kontan menarik perhatian kedua belah pihak. Menyadari kedatangan seorang manusia, wajah pria bertopi bambu itu sontak semeringah. Tanpa pikir panjang ia berseru meminta tolong. Saya Chen Jing dari Pulau Angin Petir. Jika rekan Dao Su diturun tangan membantu, saya bersumpah akan memberikan imbalan yang sangat besar setelah urusan ini selesai. Saking terdesaknya, Chen Jing bahkan tak memiliki waktu luang untuk memindai basis kultivasi Han Li. Ia langsung berasumsi bahwa pria di kejauhan itu hanyalah kultivator pembentukan inti yang kebetulan lewat. Hal itu wajar, mengingat pendar cahaya terbang Han Li tadi memang tidak terlalu menyilaukan dan setara dengan aura kultivator pembentukan inti biasa. Di sisi lain, binatang Yingli tingkat 6 itu sudah membuka separuh kecerdasan spiritualnya. Dari balik perlindungan kabut airnya, makhluk buas itu sempat memindai basis kultivasi Han Li. Raut bayi di wajahnya seketika pucat pasi ketakutan. Han Li tersenyum tipis. Namun, sebelum ia sempat menanggapi permintaan tolong para kultivator itu, siluman tersebut mendadak memekik aneh. Ratusan bola petir biru meledak menyembur serentak dari balik kabut air, membombardir ketiga musuhnya dengan membabi buta. Menggunakan serangan itu sebagai pengalih perhatian, sosok binatang Yingli menukik melarikan diri ke dasar laut secepat meteor jatuh. Ketiga kultivator itu panik diserang rentetan bola petir, sehingga mereka sama sekali tidak menyadari binatang Yingli yang mencoba kabur. Han Li yang berdiri tak jauh dari sana menyadari hal itu. Wajahnya berubah dingin. Ia langsung mengibaskan lengan jubahnya ke arah pelarian siluman tersebut. Sebilah pedang terbang sepanjang 30 cm melesat keluar dari ujung lengan jubahnya. Begitu bergetar,
Pedang itu langsung memanjang menjadi seberkas cahaya emas sepanjang 30 meter yang menyapu ganas ke depan. Kecepatan cahaya pedang ini luar biasa. Binatang Yingli itu hanya melihat kilatan emas berkedip di depan matanya sebelum rasa sakit yang teramat sangat mencabik sekujur tubuhnya. Setelah itu, kesadarannya lenyap seketika. Cahaya emas tersebut hanya berputar beberapa kali mengelilingi binatang iblis itu, dan hujan darah langsung tumpah dari udara. Dalam sekejap, siluman kuat tersebut hancur terpotong menjadi 8 bagian. Bahkan jiwa utamanya tak sempat melarikan diri dan ikut musnah di telan cahaya emas. Potongan mayat itu langsung jatuh berjatuhan ke tanah. Di saat yang sama, Hanli mengulurkan tangannya dan mencengkeram udara kosong di kejauhan. Salah satu potongan mayat binatang iblis itu tiba-tiba meledak. Sebuah mutiara bulat berwarna biru melesat keluar dari balik cipratan darah, lalu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang mencoba terbang menjauh. Begitu kelima jarinya mengepal, inti iblis binatang Yingli itu dengan mudah tertarik ke telapak tangan Hanli. Ia hanya melirik inti iblis itu sekilas tanpa ekspresi. Inti iblis sekelas ini tentu saja tidak terlalu menarik perhatiannya. Seiring dengan tewasnya siluman tersebut, lebih dari 100 bola petir yang mengurung ketiga kultivator tadi perlahan meredup lalu menghilang sepenuhnya. Ketiga orang itu akhirnya bisa menghela napas lega. Tatapan mereka beralih kepada Hanli, kini dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam bercampur ketakutan. Meski sibuk bertahan hidup beberapa saat lalu, mereka melihat dengan sangat jelas bagaimana Hanli memusnahkan binatang iblis tingkat 6 itu hanya dengan lambaian tangan. Tentu saja mereka luar biasa terkejut. Awalnya, mereka mengira Hanli yang kebetulan lewat sendirian ini paling tinggi hanyalah seorang kultivator tahap pembentukan inti. Siapa sangka, pria ini ternyata merupakan tokoh tangguh di tingkat Nasen Soul. Namun, daerah ini sudah masuk cukup jauh ke wilayah laut luar. Kultivator tingkat tinggi seperti Hanli memang langka, tetapi ketiga orang ini sesekali masih pernah mendengar atau melihat tokoh sehebat itu sebelumnya. Karena itu, meski terkejut, mereka tidak sampai kehilangan akal. Ketiga orang itu bergegas menyimpan pusaka masing-masing, lalu terbang perlahan menghampirinya. Belum sempat mendekat, pria bertopi caping yang memimpin kelompok itu sudah membungkuk hormat dalam-dalam terlebih dahulu. Junior Chen Jing dari Sekte Yang Hijau, memberi hormat kepada senior. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jika tidak, kami pasti akan terkurung lebih lama dan sulit meloloskan diri. Boleh junior mengetahui nama senior? Ujar pria itu seraya diam-diam mengamati Hanli. Sikapnya sangat hormat, namun tidak terkesan merendahkan diri. Sekte Yang Hijau? Kau murid dari Master Sanyang? Hanli agak tertegun dan sedikit terkejut mendengarnya. Benar, beliau adalah guru saya. Apakah senior mengenal beliau? Diam-diam, kesadaran spiritual pria bertopi caping itu menyapu tubuh Hanli. Ia hanya tahu bahwa tingkat kultivasi lawannya sungguh tak terukur dan pantas disebut ahli Nasen Soul, namun ia tidak tahu pasti pada ranah apa tingkatannya. Oleh karena itu, ia menyimpulkan di dalam hati bahwa Hanli berada di tingkat Nasen Soul tahap awal. Lagi pula, para kultivator Nasen Soul di tahap menengah dan tahap akhir pada dasarnya adalah tokoh-tokoh besar yang wajahnya sudah dikenali oleh semua orang di penjuru lautan bintang tersebar. Hehe, aku hanya sekadar mendengar nama besarnya, tapi belum pernah bertemu langsung dengan gurumu, tawa Hanli santai. Begitu mendengar nama Sekte Yang Hijau dan Master Sanyang, ia seketika teringat pada insiden masa lalu saat Yuan Yao membunuh tuan muda sekte dari aliran tersebut, yang membuat wanita itu terus diburu oleh anggota Sekte Yang Hijau. Namun, reputasi besar Master Sanyang di lautan bintang tersebar kini tidak ada artinya di mata Hanli. Pria itu hanyalah kultivator tahap menengah, sehingga ia tak akan menganggapnya sebagai ancaman lagi. Terlepas dari insiden usang itu, ia sebenarnya tidak punya perselisihan pribadi dengan Sekte Yang Hijau. Tentu saja ia tak berniat memusuhi apalagi membunuh ketiga orang di depannya ini. Oleh karena itu, ia langsung menanyakan hal yang ingin ia ketahui. Kalian bertiga pasti cukup familiar dengan wilayah laut di sekitar sini. Apakah kalian tahu lokasi pasti dari Pulau Roh Zamrud? Walaupun peta laut miliknya cukup rinci, mencari satu pulau di lautan tanpa batas ini sangatlah sulit. Mumpung tak sengaja bertemu tiga kultivator lokal, Hanli tentu tak akan melewatkan kesempatan tersebut. Mendengar nama Pulau Roh Zamrud, raut wajah kultivator Sekte Yang Hijau itu sedikit berubah, namun ia terkekeh pelan. Apakah senior berencana pergi ke Pulau Roh Zamrud untuk mengumpulkan batu spiritual tingkat tinggi? Jika benar begitu, senior sama sekali tak perlu pergi ke sana. Anda bisa membelinya di beberapa pasar di sekitar sini. Tentu saja, jika senior punya kenalan kultivator penjaga tambang dari Aliansi Penentang Bintang atau Istana Bintang, harganya akan jauh lebih murah. Apakah pasar-pasar itu menjual banyak stok batu spiritual tingkat tinggi? Jumlah yang aku butuhkan tidaklah sedikit, balas Hanli tanpa basa-basi. Senior suka bercanda. Secara teori, satu batu spiritual tingkat tinggi setara dengan puluhan ribu batu spiritual biasa, tetapi harga pasar aslinya bisa lebih dari 2 kali lipat harga tersebut. Selama senior tidak memborong lebih dari 30 atau 40 keping sekaligus, pasar-pasar di sini masih sanggup menyediakannya, jelas Chen Jing seraya tersenyum.
Kalau begitu, antar aku berkeliling ke pasar itu dulu. Jika tidak puas, aku baru akan pergi ke Pulau Roh Zamrud. Anggap saja inti iblis ini sebagai imbalan karena kalian sudah memimpin jalan. Hanli langsung bertindak tegas. Ia melemparkan inti iblis binatang Yingli di tangannya ke arah pria itu. Chen Jing menangkap inti iblis itu dengan sigap. Hatinya melompat kegirangan. Senior, tenang saja. Junior sudah belasan tahun tinggal di perairan ini, jadi aku sangat paham seluk-beluk pasarnya. Serahkan semuanya padaku, Anda pasti tak akan kecewa, serunya mantap. Meski sempat meragukan identitas Hanli, inti iblis tingkat 6 adalah harta bernilai tinggi bagi seorang kultivator tahap pembentukan inti. Ia tentu menyetujuinya dengan gembira hanya untuk pekerjaan semudah menjadi penunjuk jalan. Sementara itu, pria tua dan gadis muda yang mendampinginya memiliki tingkat kultivasi yang jauh di bawahnya, sehingga mereka menurut saja pada Chen Jing selaku pimpinan kelompok. Namun, tatapan mereka berdua ke arah Hanli jelas memancarkan ketakutan yang kental. Bagaimanapun, celah kekuatan antara kultivator pembangunan pondasi dan Asensol sungguh mengerikan. Segera setelah itu, Hanli bersama Chen Jing dan kedua rekannya melesat terbang meninggalkan tempat itu. Menurut penjelasan Chen Jing, lokasi mereka saat ini berjarak sekitar setengah bulan perjalanan dari Pulau Roh Zamrud. Rute yang mereka lalui kebetulan akan melewati pulau tempat ketiga kultivator itu menetap sementara. Mereka terbang lurus ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan penuh selama belasan hari, sebuah daratan akhirnya muncul di kejauhan. Ukuran pulau itu tidaklah kecil, membentang hingga ribuan kilometer. Permukaannya didominasi oleh deretan pegunungan dan perbukitan tinggi yang diselimuti rimbunnya hutan hijau. Ini adalah Pulau Angin Petir. Junior memiliki kediaman kecil di sini, sehingga aku sangat mengenali pasarnya. Pasar di pulau ini adalah yang terbesar di perairan sekitar Pulau Roh Zamrud. Anda pasti tak akan kecewa, jelas Chen Jing yang terbang di samping Hanli dengan wajah penuh senyum. Jalur spiritual di pulau ini lumayan bagus. Pantas saja banyak kultivator yang menetap di sini, puji Hanli seraya mengangguk pelan saat menatap pulau itu. Pulau Angin Petir bukan hanya memiliki jalur spiritual terbaik di area ini, tetapi juga banyak menghasilkan beragam ramuan spiritual langka. Aliansi Penentang Bintang dan Istana Bintang dulu sempat saling berebut untuk mengincar wilayah ini. Pada akhirnya, karena mereka saling segan dan tak ingin memicu perang, pulau ini dibiarkan diduduki oleh aliansi faksi-faksi kecil, tutur Chen Jing dengan bangga. Dan faksi-faksi kecil yang kau sebutkan itu termasuk sekte yang hijau, bukan? Timpal Hanli sambil tertawa pelan. Anggota sekte yang hijau yang berjaga di sini tidak banyak, mana berani kami menguasainya sendirian, sangkal Chen Jing diiringi tawa canggung. Pria itu sepertinya memiliki rahasia atau kesulitan tersendiri yang tak ingin diungkapkan. Hanli tentu saja tidak mau ambil pusing dengan masalah sekte yang hijau. Setelah tersenyum tipis, ia tak lagi membahas topik tersebut. Namun pada saat yang sama, Chen Jing justru berinisiatif membeberkan formasi kekuatan berbagai sekte serta beberapa ahli Nasensol yang ikut menetap di Pulau Angin Petir. Petapa Agung Miaohi? Miaohi dari sekte Awan Zamrud itu? Dia ada di pulau ini? Bukankah ku dengar ia sempat terluka parah beberapa tahun lalu? Hanli sedikit terkejut ketika mendengar nama familiar tersebut meluncur dari mulut Chen Jing. Ternyata senior tahu urusan senior Miaohi. Memang benar, tubuh fisiknya dulu sempat hancur. Namun, dengan bantuan petinggi sekte Awan Zamrud, ia berhasil memulihkan kembali seluruh kekuatannya melalui teknik perampasan tubuh. Kudengar kedatangannya kali ini bertujuan merebut Pulau Angin Petir untuk sektenya. Namun, faksi lain ternyata juga punya niat yang sama, sehingga pulau ini berujung terpaksa diduduki bersama, jawab Chen Jing dengan jujur. Hehe, jadi begitu ceritanya, gumam Hanli santai. Reaksinya yang kelewat datar itu membuat Chen Jing tak bisa menebak isi kepalanya sama sekali. Dalam sekejap mata, mereka menembus perbatasan Pulau Angin Petir dan langsung terbang menuju ke bagian tengah daratan. Tak lama kemudian, sebuah kota yang terletak di sebuah lembah di antara perbukitan tinggi mulai terlihat jelas. Sepintas lalu, kota itu terlihat baru selesai dibangun. Luasnya hanya memakan area sekitar belasan kilometer persegi. Semua bangunannya terbuat dari balok batu kokoh berwarna abu-abu keputihan. Terlihat sangat rapi dan baru. Di empat sisi kota, berdiri gerbang-gerbang kokoh penjaga arah. Namun, mayoritas yang menggunakan gerbang itu dengan berjalan kaki hanyalah para kultivator rendahan di tahap pemadatan ki. Sebaliknya, kultivator yang sudah mahir mengendalikan pusaka terbang masuk dan keluar kota langsung melalui jalur udara dengan bebas, menunjukkan suasana hiruk-pikuk kota yang sibuk. Berapa banyak kultivator di pulau ini? Apakah semuanya tinggal di dalam kota ini? Tanya Hanli tiba-tiba dengan mata menyipit tajam. Mengenai itu, Junior tak pernah menghitungnya dengan pasti. Chen Jing sedikit tertegun, lalu berpikir sejenak. Tetapi kalau kultivator tahap pemadatan ki ikut dihitung, jumlahnya berkisar antara 30 hingga 40 ribu orang. Sebagian besar tinggal di kota ini, sementara sisanya menyebar di beberapa desa kecil.
Para ahli yang kuat biasanya membuka gua kediaman sendiri jauh di pedalaman gunung. Hanli mengangguk samar, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tak bertanya lebih jauh. Dalam sekedipan mata, mereka telah tiba tepat di langit atas kota tersebut. Berada pada posisi setinggi itu, seluruh kegiatan dan seluk-beluk kota dapat diamati dengan jelas. Hanli menyapu pandangannya ke bawah. Perhatiannya kemudian tertuju pada 8 menara batu raksasa yang menjulang kokoh layaknya pilar penyangga langit di berbagai sudut kota. Menara-menara silinder itu tingginya mencapai 150 hingga 180 meter. Permukaannya diukir dengan banyak rune pelindung formasi yang memancarkan pendar cahaya spiritual warna-warni secara konstan. Formasi ini benar-benar mencolok mata. Hanli mau tak mau mengamati menara-menara itu lebih lama. Senior, 8 menara itu berfungsi menopang formasi pelindung agung kota ini. Perancangnya adalah ahli formasi tersohor di lautan bintang tersebar. Begitu diaktifkan, pertahanannya sebanding dengan pelindung milik sekte-sekte besar. Di setiap menara, selalu ada satu kultivator tahap pembangunan pondasi yang terus berjaga bergiliran demi memastikan pelindung itu bisa aktif kapanpun dibutuhkan. Formasi ini sudah berkali-kali menyelamatkan kota dari kehancuran mendadak, jelas Chen Jing. Lalu, apakah saat ini masih sering ada serangan binatang iblis di pulau ini? Selidik Hanli pelan, diam-diam waspada. Hehe, senior tenang saja. Penyerangan brutal itu terjadi bertahun-tahun silam. Semenjak area urat nadi tambang di Pulau Roh Zamrud disepakati pembagian wilayahnya antara umat manusia dan ras binatang iblis, siluman-siluman itu tak pernah lagi membuat kekacauan di sini. Mari kita turun. Pasarnya tepat di arah sana. Kebetulan, aku mengenal beberapa pemilik toko yang khusus menjual batu spiritual tingkat tinggi. Aku akan memperkenalkannya pada Anda, tawar Chen Jing ramah. Pria itu kemudian menunjuk ke arah selatan kota, lalu menunggu komando Hanli selanjutnya dengan sabar. Hanli melihat ke arah yang ditunjuk oleh Chen Jing. Di bagian selatan kota, terdapat sekumpulan bangunan yang tampak sedikit berbeda dari rumah-rumah di sekitarnya. Deretan pavilion itu berdiri tinggi dan kokoh, dengan bangunan paling kecil memiliki 2 atau 3 lantai dan yang terbesar bisa mencapai 4 atau 5 lantai. Beberapa kultivator tampak lalu lalang di pintu utama bangunan tersebut, menandakan bahwa area itu jauh lebih ramai dibandingkan wilayah kota lainnya. Hanli menganggukkan kepalanya pelan. Namun kemudian, kata-kata yang keluar dari mulutnya sama sekali tak terduga oleh ketiga orang di sampingnya. Kau tak perlu repot-repot memperkenalkannya. Biar aku sendiri yang melihat-lihat ke sana nanti. Kalian bertiga boleh pergi sekarang. Baik. Chen Jing sedikit tertegun. Ia tak berani membantah dan langsung membungkuk hormat. Aku datang ke pulau ini karena sebuah urusan, dan aku tak ingin ada pihak lain yang mengetahuinya. Kuharap kalian mengerti bagaimana seharusnya bersikap, ucap Hanli tiba-tiba dengan nada dingin sambil melirik ketiga orang itu. Senior tenang saja. Kami sama sekali tidak akan banyak mulut. Jantung Chen Jing berdegup kencang mendengarnya, namun wajahnya tetap memancarkan rasa hormat yang luar biasa. Hehe, aku harap mulut dan hatimu memang sejalan, tawa Hanli keras. Jari tangannya yang tersembunyi di balik lengan jubah terlihat menjentik ringan. Sedetik kemudian, sosoknya sedikit bergoyang, lalu menghilang secara aneh di telan cahaya hijau. Wajah Chen Jing dan kedua rekannya berubah pucat pasi. Mereka buru-buru melihat ke sekeliling, tetapi bayangan Hanli sudah tak terlihat lagi. Paman seperguruan Chen, kita. Tutup mulutmu. Ayo kita kembali dulu, sela Chen Jing dengan wajah muram saat gadis muda itu hendak angkat bicara. Ia lantas memerintahkan kedua rekannya untuk memutar arah dan langsung terbang menjauh keluar kota. Kedua kultivator tahap pembangunan pondasi itu hanya bisa mengekor erat di belakang pimpinan mereka, meskipun hati mereka masih dipenuhi dengan rasa terkejut dan kebingungan. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang menjauh sejauh puluhan kilometer keluar kota, lalu mendarat di kaki sebuah bukit terpencil yang tampak biasa saja. Di sudut tersembunyi kaki bukit itulah, terdapat sebuah kediaman kecil. Chen Jing membawa kedua rekannya masuk ke dalam sana, lalu segera mengaktifkan semua larangan di sekitar tempat itu. Setelahnya, ia duduk bersila di tengah ruangan dalam diam, memejamkan matanya rapat-rapat untuk bermeditasi. Gadis muda dan pria tua berambut putih itu hanya saling pandang tak mengerti, tak ada yang berani buka suara. Setelah waktu berselang sekitar 15 menit, Chen Jing akhirnya membuka matanya kembali. Ia mengembuskan napas panjang, dan wajah tegangnya mulai terlihat rileks. Sekarang sudah aman. Kesadaran spiritual orang itu tak lagi memantau tempat ini. Sekalipun jangkauannya mampu menembus ke sini dengan mudah, ia pasti akan memicu segel larangan milikku, jelasnya pelan. Keponakan seperguruan Yan, katakan apa yang ingin kau sampaikan tadi. Ini, asal-usul senior Han itu terasa agak mencurigakan. Bagaimana mungkin ada seorang kultivator Nasen Sol yang eksistensinya tak pernah kita dengar sebelumnya? Bukankah ini terlalu ganjil? Haruskah kita melaporkannya ke pihak sekte agar mereka bisa menyelidikinya lebih lanjut?
Siapa tahu sang leluhur mengetahui latar belakangnya, usul sang gadis dengan ragu-ragu. Pria tua berambut putih di sebelahnya ikut mengangguk setuju. Lalu apa untungnya bagi kita walau kita berhasil mengetahui identitas aslinya? Leluhur guru kalian saat ini tengah melakukan kultivasi tertutup, mencoba menerobos ke tahap akhir. Tak peduli seberapa mencurigakannya sosok Hanli itu, masalah ini sama sekali tidak penting. Lagi pula, jikapun ia membawa masalah, bukan kita yang seharusnya memancing amarahnya. Apalagi, nada bicaranya menunjukkan bahwa ia paham garis besar tentang urusan manusia di lautan bintang tersebar ini. Kemungkinan besar, ia hanyalah seorang kultivator pertapa yang baru saja mengakhiri masa kultivasi tersembunyinya. Hal semacam itu bukan hal yang aneh di sini, tukas Chen Jing tajam. Sebaliknya, lanjutnya lagi. Jika kita tetap keras kepala membocorkan keberadaannya setelah ia memberi peringatan keras tadi. Jika rahasia ini sampai bocor, apa kau pikir nama sekte yang hijau cukup untuk menakut-nakuti seorang ahli Nasen Soul dari luar pulau hingga ia tak berani menyentuh kita? Sekalipun ia memburu dan menghabisi kita, selama sang leluhur tak mau turun tangan untuk mengatasinya secara langsung, sebagian besar tetua sekte hanya bisa tutup mata dan pura-pura tak tahu apa-apa. Kau pikir aku mau bersusah payah melakukan sesuatu yang tak ada untungnya sama sekali? Mendengar penjelasan panjang lebar itu, perasaan gadis tersebut sontak menjadi dingin seketika. Ia pun hanya bisa mengangguk patuh. Lagi pula, mengumbar masalah ini ke ahli Nasen Soul lain pun tak akan mendatangkan keuntungan apapun bagi kita. Malah sebaliknya, di saat Chen Jing sibuk menceramahi kedua bawahannya dengan penuh semangat, ia sama sekali tak menyadari sebuah pendar keemasan kecil berkedip redup di bagian bawah sepatunya. Cahaya kecil itu diam-diam menyelinap turun dari sepatunya dan tenggelam tanpa suara ke dalam lantai batu aula. Tak lama kemudian, titik cahaya emas itu menyelam jauh ke dalam tanah. Namun, langkahnya terhenti oleh sebuah tirai pelindung cahaya berwarna sian pucat yang menghadang jalannya. Itu adalah selubung larangan milik tempat tersebut. Begitu terhenti, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya langsung memudar, memperlihatkan sosok seekor kumbang emas kecil seukuran ibu jari. Rupanya benda itu adalah salah satu kumbang pemakan emas peliharaan Hanli. Setelah bentuk aslinya terlihat, serangga itu segera melompat dan menerkam ke arah tirai cahaya, menggerogoti pelindung itu dengan mulutnya yang besar. Karena ini bukanlah larangan tingkat tinggi dan strukturnya sangat sederhana, kumbang itu dapat dengan mudah menembus masuk melalui celah pertahanan tirai tersebut dan menyelinap keluar. Menariknya, selama proses berlangsung, tak ada satupun ria energi atau ledakan yang terpicu dari larangan tersebut. Chen Jing dan kedua rekannya di atas sana juga sama sekali tak menyadari apapun. Begitu cahaya tubuh kumbang itu berkedip lagi, serangga itu langsung melesat lenyap di balik kegelapan bawah tanah. 15 menit berselang. Di sebuah jalanan kecil di selatan kota, seorang pria parubaya yang bertubuh kurus jangkung tengah berjalan santai. Tiba-tiba, kilatan tajam menyala dari sorot matanya. Dengan gerakan pelan seakan sedang merapikan jubah, pria itu menutupi kilatan cahaya kecil yang menyelinap masuk dari tanah menuju ke dalam lengan bajunya. Wajah pria itu sama sekali tak menunjukkan ekspresi terkejut sedikitpun, namun senyum simpul perlahan terukir di sudut bibirnya. Pria itu tak lain adalah Hanli yang tengah menyamar. Cahaya kecil yang masuk ke lengan bajunya itu tentu saja adalah sang kumbang pemakan emas yang baru saja kembali. Tepat di tubuh kumbang itulah tertanam sebagian dari kesadaran spiritual milik Hanli. Meskipun kualitas kesadaran spiritual Hanli pada Nasen Soul tahap akhir tidak bisa disandingkan dengan milik para tokoh dewa di tahap transformasi dewa, itu sudah jauh melampaui standar kultivator pada tingkatannya. Dengan modal itulah, ia kini mampu memecah sebagian kesadarannya dan menanamkannya ke makhluk hidup lain sesuai kehendaknya. Sayangnya, kemampuan menempelkan sebagian kesadaran ini tidaklah permanen. Daya tahannya bergantung pada kekuatan sisa kesadaran yang terbagi tersebut. Selain itu, kesadaran ini hanya bisa ditanamkan pada entitas makhluk hidup berjiwa, namun tak cukup kuat untuk mengendalikan tindakan atau gerak-gerik dari makhluk inangnya. Tentu saja, cerita ini akan berbeda jika inang yang digunakan adalah binatang roh peliharaan yang telah menjalin ikatan batin khusus dengannya, seperti kumbang pemakan emas miliknya ini. Dalam kasus seperti itu, Hanli dapat dengan bebas menggunakan sebagian kesadarannya untuk memerintahkan serangga-serangga tersebut secara langsung. Oleh karena itu, sesaat sebelum Hanli berpisah dengan rombongan Chen Jing, ia telah diam-diam melepaskan seekor kumbang pemakan emas untuk menyusup ke tubuh pria tersebut. Tak hanya sekadar menyamar dan menakut-nakuti, ia juga mengutus kumbang itu untuk menyusup dan menyadap langsung percakapan di kediaman persembunyian mereka. Dengan kombinasi kesaktian Hanli dan kemampuan bersembunyi kumbang pemakan emas, mustahil bagi seorang kultivator tahap pembentukan inti tahap awal seperti Chen Jing untuk bisa menyadarinya. Semua ini sudah direncanakan secara matang oleh Hanli. Jika ketiga orang itu tahu posisi dan tak macam-macam, maka Hanli akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Sebaliknya, bila mereka berniat merencanakan aksi busuk dari belakang, ia tak segan-segan untuk berbuat kejam. Tinggal sekali perintah saja, serangga kecilnya itu siap membantai ketiganya sampai bersih tak bersisa. Seekor kumbang pemakan emas yang belum mencapai tahap kedewasaan memang belum mampu merepotkan seorang kultivator Nasen Soul. Namun,
Karena ketahanan cangkangnya yang sekuat baja dan rakusnya serangga itu untuk memakan segala macam benda, kumbang ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi seorang kultivator tahap pembentukan inti tahap awal dan 2 kultivator tahap pembangunan pondasi dengan mudah. Sekarang, setelah kumbang pemakan emas miliknya kembali, ia segera menarik kembali bagian kesadaran spiritual yang ia tanamkan pada serangga itu. Seketika, semua isi percakapan antara Chen Jing dan kedua rekannya terputar jelas di benaknya. Ia pun langsung tersenyum dalam hati, tak lagi mencemaskan niat dari rombongan Chen Jing. Dengan lengan jubah menjuntai bebas, tatapan matanya kembali liar, menelisik deretan bangunan kokoh yang berjejer di kedua sisi jalan. Benar dugaan Han Li, tempat ini tak lain adalah lokasi yang dijuluki sebagai pusat perdagangan. Saking sibuknya, jalanan kota itu bukan cuma diramaikan oleh warga biasa yang melintas, tetapi sesekali tampak kultivator sakti tingkat tinggi terbang mendarat dengan bebas. Bahkan di depan pintu tiap bangunan pun, banyak orang keluar masuk dengan langkah tergesa-gesa. Namun, terlepas dari mana mereka datang atau pergi, tatapan setiap pasang mata memancarkan kewaspadaan yang kental. Seakan takut diintai atau dicurangi oleh orang lain. Sikap Han Li yang sembrono menatap liar setiap kultivator yang lewat tentu saja memancing reaksi negatif beberapa pihak. Namun, saat tatapan tajam dan kesadaran spiritual mereka menyapu sosok pria itu, niat garam mereka sontak menyusut ciut. Tak butuh waktu lama bagi wajah-wajah gala itu untuk berubah pucat pasi, tergantikan oleh tatapan cemas bercampur panik. Ada yang langsung buang muka dan berlalu pergi, dan tak sedikit pula yang melempar senyum kikuk demi menenangkan diri. Walau Han Li sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya dengan menyamar sebagai kultivator tahap pembentukan inti tahap akhir, itu sudah lebih dari cukup untuk menciutkan nyali sembarang orang agar tak berani mencari masalah. Baru beberapa langkah menyusuri jalan, sosok pria itu seketika mematung. Matanya terpaku menatap tajam ke arah sekumpulan bangunan paviliun di seberang jalan, menyisakan raut wajah yang sedikit terkejut. Tepat di hadapannya, berdiri 6 bangunan kecil berlantaikan 2 dengan desain dan ukuran identik. Bangunan itu berjejer rapi di sisi jalan, masing-masing dengan sebatang bendera panjang menancap di halaman depannya. Keenam bendera itu memiliki lambang sulaman yang berbeda, ada yang bermotif monster biru kehijauan, pedang emas kecil, hingga wujud rumput spiritual berwarna kebiruan. Kuil 6 rantai, batin Han Li tersentak. Jika ingatannya masih tajam, organisasi ini cukup disegani dan memiliki wilayah kekuasaan luas di penjuru lautan bintang tersebar. Mereka diketahui berafiliasi kuat dan menjadi sekutu dari aliansi penentang bintang. Namun siapa sangka mereka kini justru dengan beraninya memamerkan kedudukan secara terang-terangan dan membuka usaha di pulau ini, bahkan tanpa memedulikan pandangan faksi-faksi dominan lainnya. Tampaknya, meskipun faksi dari aliansi penentang bintang cukup besar namun gagal menguasai Pulau Roh Zamrud sepenuhnya, faksi-faksi kecil di pulau ini juga tak punya cukup nyali untuk terang-terangan melarang tokoh-tokoh milik mereka beroperasi di kota. Karena punya sejarah pertikaian dengan beberapa tokoh sepuh Nasensol monster tua milik aliansi penentang bintang, Han Li tentu tak bodoh dengan sengaja memancing perkara di kandang lawan. Sambil menggeleng pelan, ia hendak segera memutar tubuh mencari tokoh incarannya yang lain. Belum sempat kakinya terangkat, sekumpulan kultivator terlihat melangkah keluar dari salah satu toko milik kuil 6 rantai. Mata Han Li kontan terbelalak mengenali raut 2 orang di barisan terdepan. Raut wajahnya seketika menegang tak terbaca. Satu di antaranya adalah pria tua berbalut jubah kuning kusam, yang wajahnya tampak seperti orang di usia akhir 50-an. Sementara pria lainnya, berdiri tegap memancarkan aura muda berusia awal 20-an, berbalut jubah taois hitam bermotif bangau. Keduanya jelas bukan kultivator biasa, melainkan sama-sama berada di tingkat Nasensol tahap awal. Mengekor di belakang mereka berdua, tampak 4 orang kultivator tahap pembentukan inti. Selain itu, terlihat juga seorang penjaga toko parubaya berseragam khas kuil 6 rantai yang tersenyum ramah dan tiada hentinya membungkuk penuh hormat. Ini bukanlah pemandangan aneh. Dimanapun mereka melangkah, kultivator selevel Nasensol memang selalu mendapatkan sambutan hangat dan luar biasa hormat dari banyak orang. Terlebih, kedatangan mereka ke sebuah toko secara bergerombol seperti ini jelas sebuah kehormatan besar. Akan tetapi, apa yang membuat raut wajah Han Li berubah drastis adalah sosok pemuda penganut Tao berbalut jubah bangau tersebut. Meski wajah pria di depannya ini terlihat sangat muda, tak peduli dari sudut pandang manapun menatapnya, Han Li sangat yakin pemuda ini adalah wujud lain dari sosok musuh bebuyutannya, sang petapa agung Miaohi, pria yang dulu pernah mati-matian memburunya dan hampir mencabut nyawanya. Ajaibnya, meski usianya kini tampak menyusut drastis sekitar 20-an tahun lebih muda, gurat wajahnya tetap tak banyak berubah dari wajah asli pria tua tersebut di masa lampau. Orang ini jelas adalah petapa agung Miaohi itu sendiri, yang kini terlahir kembali melalui teknik terlarang, perampasan tubuh. Melihat wujud asli musuhnya yang bertahan meski telah menempati tubuh baru, tak sedikit pun rasa kaget terlihat di wajah Han Li. Teknik rahasia pengubah bentuk fisik semacam itu memang sudah jadi rahasia umum di daratan alam abadi dunia kultivasi. Biasanya, para kultivator yang nekat bangkit dari kubur melalui teknik perampasan tubuh memang secara naluriah akan berusaha mengubah penampilan wadah barunya mendekati rupa tubuh aslinya. Tujuannya simpel, membuat publik lupa fakta bahwa mereka kini bersemayam di dalam tubuh hasil rampasan.
Walau teknik keji semacam itu tak diharamkan secara mutlak di antara petinggi kultivator tingkat atas, fakta ini jelas memicu perdebatan miring soal kredibilitas sang pelaku jika sampai jadi rahasia umum. Melihat kondisi wajah petapa agung Miao He yang kini memancarkan aura keremajaan tapi tetap tak bisa menyembunyikan karakteristik garis wajah ketuaannya, sangat mudah untuk menebak bahwa orang tua itu belum lama menerapkan teknik modifikasi pada wajahnya. Ia bahkan belum punya waktu yang cukup untuk mensinkronkan rupa usianya agar tampak lebih sempurna secara perlahan-lahan. Bagaimanapun juga, memanipulasi bentuk wajah mungkin hanya butuh waktu singkat. Namun, menyulap sebuah tubuh manusia agar tampak bertambah umur secara presisi tentu menuntut kesabaran dan proses waktu yang jauh lebih lama. Ekspresi Han Li berubah sejenak, namun kembali normal dalam sekejap mata. Ia berjalan santai melewati toko kuil 6 rantai itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tatapan petapa agung Miao He dan pria tua berjubah kuning itu hanya melintas sekilas di tubuh Han Li. Meskipun sedikit terkejut mendapati pria tua kurus di hadapan mereka memiliki basis kultivasi yang lumayan tinggi, mereka tak terlalu memikirkannya. Keduanya langsung berjalan menuju pusat kota, diikuti oleh 4 kultivator tahap pembentukan inti di belakang. Han Li juga terus melangkah ke depan tanpa menoleh. Ia benar-benar terlihat seperti pejalan kaki biasa yang kebetulan sedang melintas di depan toko kuil 6 rantai. Namun pada saat itu, bibir petapa agung Miao He dan pria tua berjubah kuning itu tampak bergerak sedikit tanpa mengeluarkan suara. Mereka rupanya tengah berkomunikasi secara diam-diam menggunakan teknik transmisi suara. Sosok Han Li yang membelakangi mereka sempat berhenti sejenak, namun segera melanjutkan langkahnya kembali. Jaraknya dengan rombongan petapa agung Miao He pun semakin lama semakin menjauh. Setelah melewati tikungan terakhir, Han Li melangkah masuk ke dalam sebuah paviliun yang terlihat cukup megah. 2 jam kemudian, ia keluar dari sana dengan diantar penuh hormat oleh seorang kultivator yang tampak seperti penjaga toko. Namun ia tidak langsung pergi dari area itu. Pria itu justru melangkah masuk lagi ke toko lain yang berada di dekat sana. Ketika Han Li keluar dari toko kelimanya dengan raut wajah puas, ia telah berhasil mengumpulkan lebih dari 100 batu spiritual tingkat tinggi. Semua itu ia dapatkan dari hasil menukarkan beberapa pusaka ajaib, pusaka kuno, dan sejumlah bahan langka miliknya. Namun, saat ia melangkah keluar dari toko terakhir, ia tiba-tiba menyadari ada beberapa kultivator tahap pembentukan inti asing yang berada di sekitarnya. Orang-orang ini berpura-pura bersikap biasa saja, namun ada kilatan aneh yang sesekali terpancar dari mata mereka. Han Li mendengus pelan. Ia segera membatalkan rencana awalnya, lalu berjalan santai menyusuri jalan keluar dari pasar, dan akhirnya benar-benar melangkah keluar dari gerbang kota batu. Sebagian besar kultivator tak dikenal itu segera merapal mantra penyembunyian dan membuntuti Han Li keluar dari gerbang kota. Namun tak lama kemudian, mereka saling memandang dengan wajah cemas dan kebingungan. Han Li yang sebelumnya jelas-jelas masih berada dalam jangkauan radar kesadaran spiritual mereka, tiba-tiba menghilang secara misterius tepat di depan mata. Bahkan tak ada seberkas cahaya pelarian pun yang terlihat di area sekitarnya. Beberapa kultivator ini tentu saja menjadi panik. Sebagian dari mereka adalah mata-mata yang diam-diam diutus oleh tokoh-tokoh tadi. Sementara sisanya adalah orang-orang yang kebetulan memperhatikan gerak-gerik Han Li saat ia keluar masuk berbagai toko dengan disambut hormat oleh para penjaga toko, sehingga hati mereka tergerak untuk mengikutinya atas inisiatif sendiri. Meskipun menyadari bahwa wujud pria tua penyamaran Han Li adalah seorang kultivator tahap pembentukan inti tahap akhir, godaan keuntungan besar membuat nyali orang-orang ini tak ciut. Bahkan sebelum membuntuti, beberapa dari mereka sudah sempat berdiskusi untuk menyatukan kekuatan. Tetapi hilangnya Han Li secara tiba-tiba ini benar-benar membuat mereka tercengang. Mereka hanya bisa menggeledah area sekitar sejenak tanpa hasil. Pada akhirnya, orang-orang ini terpaksa kembali ke dalam kota batu satu persatu dengan tangan hampa. Tak lama setelah mereka pergi, seberkas cahaya biru tiba-tiba menyala di langit tinggi tepat di atas lokasi Han Li menghilang. Sebuah siluet buram muncul sesaat. Begitu cahaya spiritual di sekelilingnya memudar, sosok itu memadat dan secara mengejutkan berubah menjadi wujud asli Han Li. Han Li menatap ke arah kota batu itu, sementara senyum sinis tersungging di sudut bibirnya. Jika saja ia tidak punya rencana lain dan tak ingin memancing perhatian para kultivator Nasensol di kota ini, ia pasti tidak akan membiarkan para penguntit itu kembali hidup-hidup. Orang-orang itu sungguh beruntung karena tak mampu menembus mantra penyembunyiannya. Jika Han Li benar-benar berniat kejam, ia bisa saja memusnahkan semua kultivator tahap pembentukan inti itu hanya dengan lambaian tangannya. Setelah mengamati sekeliling dari ketinggian, Han Li menentukan arah, lalu berubah wujud menjadi seberkas cahaya biru dan melesat pergi. Beberapa saat kemudian, cahaya biru itu mendarat di sebuah celah sempit di antara 2 gunung yang mengapit kota kecil tersebut. Tempat itu dipenuhi kicauan burung dan wangi semerbak bunga. Suasananya sangat sunyi, terlebih dengan adanya kabut gunung tebal yang berkumpul pekat dan tak kunjung memudar. Han Li menyapu pandangannya ke sekeliling sejenak, lalu mengangguk kecil. Ia mengangkat tangannya, lalu memunculkan setumpuk bendera formasi warna-warni. Setelah belasan kilatan cahaya melesat keluar dari tangannya, bendera-bendera itu menyebar ke segala penjuru dan lenyap tertelan tanah. Seketika itu juga,
Lapisan kabut putih pekat menyembur dari bawah tanah dan langsung menyatu dengan kabut air alami di celah gunung tersebut, membuatnya tak lagi bisa dibedakan. Sosok Han Li pun ikut tenggelam di telan kabut. Setelah selesai memasang formasi sihir penyembunyian tersebut, Han Li menepuk salah satu tas binatang roh di pinggangnya. Suara dengungan keras langsung terdengar. Puluhan ribu kumbang pemakan emas berkerumun keluar dari celah tas, membentuk gumpalan awan emas mengambang di depannya. Han Li duduk bersila. Mulutnya menggumamkan mantra dengan lirih, sementara pendar cahaya spiritual biru mulai berkedip di sekujur tubuhnya. Diiringi suara ledakan kecil, awan serangga itu menyebar layaknya kelopak bunga emas dan melesat terbang ke segala arah. Pada saat yang bersamaan, Han Li tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi di kedua bola matanya yang semula tampak sangat jernih, seketika meredup secara drastis. Itu adalah efek dari teknik rahasia kesadaran ilahi menjadi 1000 yang dulu pernah ia gunakan sekali di lembah iblis jatuh. Ini adalah kemampuan ilahi ciptaannya sendiri yang dikembangkan dengan bantuan teknik perluasan jiwa. Teknik ini memungkinkannya memecah sebagian besar kesadaran spiritualnya menjadi ribuan serpihan pikiran kecil dalam sekejap, lalu menempelkannya sementara pada tubuh masing-masing kumbang pemakan emas. Dengan begitu, ia seolah-olah memiliki ribuan mata dan telinga tambahan selama beberapa waktu. Meskipun teknik rahasia kesadaran ilahi menjadi 1000 ini sepintas mirip dengan teknik menempelkan pikiran dewa pada benda spiritual yang sebelumnya ia gunakan, keduanya sebenarnya sama sekali berbeda. Teknik pertama berfungsi memecah kesadaran spiritual utama menjadi serpihan pikiran kecil dalam jumlah tak terbatas dalam satu waktu. Tujuannya adalah untuk meminjam mata dan telinga kumbang pemakan emas guna melakukan pencarian atau pengintaian di area yang tak terjangkau oleh kesadaran biasa. Namun, teknik ini harus dikendalikan langsung oleh jiwa utama dan jangkauannya sangat terbatas. Jika melewati batas jarak tertentu, serpihan pikiran itu akan otomatis tertarik kembali. Sementara itu, teknik kedua berfungsi menanamkan satu serpihan pikiran yang berdiri sendiri pada suatu benda spiritual atau makhluk hidup. Serpihan pikiran ini memungkinkan benda tersebut bergerak luas sesuai perintah awal, tanpa perlu dikendalikan terus-menerus oleh jiwa utama. Teknik ini bahkan bisa digunakan untuk memerintahkan serangga spiritual atau binatang roh terlatih agar langsung menyerang musuh. Konsepnya bisa dibilang mirip dengan teknik penjelmaan. Kelebihannya, selama durasi penanaman belum habis, benda tersebut tetap bisa bergerak tak peduli seberapa jauh jaraknya dari sang perapal mantra. Karena sangat merepotkan, teknik kesadaran ilahi menjadi 1000 sangat jarang digunakan kecuali dalam kondisi di mana penggunaan kesadaran spiritual biasa tak memungkinkan. Hal ini membuatnya terkesan seperti jurus yang kurang berguna. Sebaliknya, teknik penanaman pikiran pada benda spiritual adalah kemampuan ilahi tingkat tinggi yang bahkan sangat sulit dikuasai oleh segelintir kultivator Nascent Soul tahap akhir. Keduanya jelas tak bisa disandingkan. Kini, setelah semua kumbang pemakan emas terbang keluar dari kabut putih, sebagian langsung menggali masuk ke dalam tanah, sementara sisanya melesat naik ke angkasa. Dalam sekejap mata, seluruh serangga spiritual itu menghilang tanpa jejak. Han Li yang masih duduk bersila di dalam formasi sihir memejamkan matanya kembali dengan raut wajah dingin dan kaku. Waktu perlahan bergulir. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat lautan. Malam pun tiba, menyelimuti seluruh pulau Roh Zamrud dalam kegelapan pekat. Akan tetapi, kota batu itu tetap benderang. Potongan-potongan batu cahaya bulan yang syarat akan energi spiritual bersinar terang, menerangi setiap sudut kota bagaikan siang hari. Kontrasnya cahaya ini justru membuat area luar kota tampak semakin gelap gulita. Ditambah lagi, suara angin laut yang terus melolong di kejauhan membuatnya terdengar seolah ada ribuan monster iblis yang mengintai di balik bayang-bayang. Meskipun para kultivator biasanya tak terlalu mempedulikan pergantian siang dan malam karena mereka tetap bisa melihat jelas dalam gelap dengan menyalurkan sedikit kekuatan sihir, jangkauan penglihatan mereka di malam hari tetaplah jauh berkurang. Terlebih lagi, aturan ini tak berlaku mutlak di lautan bintang tersebar. Area laut luar dipenuhi oleh binatang iblis buas. Jangankan berlayar di malam hari, diam di pulau saat malam hari saja sudah berisiko besar disergap secara tiba-tiba oleh binatang iblis siluman. Bagaimanapun juga, tidak mungkin bagi kultivator biasa untuk terus-menerus mengaktifkan radar kesadaran spiritual mereka selama 24 jam penuh. Jumlah korban jiwa akibat serangan mendadak semacam ini setiap tahunnya bahkan lebih tinggi dari total angka kematian pada misi perburuan binatang iblis resmi. Oleh karena itu, kecuali dalam keadaan mendesak atau bagi para ahli tingkat tinggi yang sangat percaya diri dengan kemampuannya, para kultivator di pulau itu akan melipat gandakan kewaspadaan mereka begitu malam tiba. Semua pos jaga akan mengaktifkan pertahanan larangan secara penuh, dan seluruh kultivator yang tidak sedang melaut akan menarik diri kembali ke pemukiman. Sama halnya dengan kota batu yang dikelilingi pegunungan ini. Kedelapan menara batunya seketika menyala serentak. Sebuah lapisan tirai pelindung berwarna biru muda langsung menyelimuti seluruh kota untuk mencegah masuknya binatang iblis yang berniat menyusup. Namun pada malam itu, sekelompok orang berjubah secara diam-diam mendatangi salah satu gerbang kota. Penjaga gerbang malam itu terdiri dari seorang kultivator tahap pembentukan inti beserta beberapa kultivator tahap pembangunan pondasi. Orang yang berada paling depan dari kelompok berjubah itu lalu menyingkap sedikit penutup kepalanya.
Begitu melihat wajah orang tersebut, para penjaga buru-buru membuka sebagian kecil celah larangan kota dan mengantar rombongan itu keluar dengan sangat hormat. Segera setelah meninggalkan area kota batu, kelompok itu langsung berubah menjadi beberapa kilatan cahaya pelarian dan melesat menembus pekatnya malam. Dalam sekejap, mereka menghilang dari pandangan. Kecepatan terbang mereka cukup tinggi, namun tak ada satupun yang angkat bicara. Mereka hanya menundukkan kepala dan terus memacu kecepatan. Namun, baru saja mereka terbang sejauh 100 km menjauhi kota, terdengar dengusan samar dari salah satu cahaya pelarian tersebut. Cahaya itu sempat berhenti sejenak. Tiba-tiba, sebuah garis putih ramping melesat keluar darinya, membelah kehampaan di belakang mereka dengan kilat. Kultivator lain dalam rombongan itu pun terkejut. Mereka sontak ikut menghentikan laju terbang mereka, lalu serempak menoleh ke belakang. Diiringi suara desisan nyaring, sebuah bola cahaya keemasan menyilaukan meledak di langit gelap kejauhan. Garis putih itu tampaknya telah menghantam sesuatu. Setelah terdengar jeritan aneh, sebuah gumpalan cahaya emas seukuran kepalan tangan terlihat jatuh menukik lurus ke tanah. Benda apa itu? Seru salah satu kultivator kebingungan. Kultivator yang melancarkan serangan itu lalu melambaikan tangannya. Seketika, garis putih itu melesat kembali ke arahnya. Setelah berputar pelan di udara, benda itu berubah bentuk menjadi sebatang jarum tipis seputih salju dan kembali ke telapak tangannya. Barulah orang itu perlahan angkat bicara. Aku tak tahu pasti. Sepertinya itu sejenis serangga spiritual. Entah liar atau peliharaan seseorang. Tapi, cangkang benda ini sungguh luar biasa keras karena gagal ditembus oleh jarum ratapan putih milikku. Kalian berdua, pergi ambil mayatnya. Aku ingin melihat langsung jenis serangga apa itu. Sambil mengucapkan kalimat terakhir, ia menoleh ke arah dua kultivator di belakangnya. Kedua orang itu segera mengiyakan dengan hormat. Mereka berubah menjadi sepasang cahaya pelarian dan meluncur deras menuju area daratan gelap di kejauhan untuk mencari bangkai serangga emas tersebut. Namun setelah 15 menit berlalu, kedua orang itu kembali dengan tangan hampa. Melapor kepada ketua sekte, sepertinya serangga spiritual itu belum mati. Kami tak menemukan bangkainya di bawah sana, lapor salah satu dari mereka dengan sedikit cemas. Belum mati? Apa kau pikir jarum ratapan putih ini cuma jarum sulam murahan? Masa membunuh serangga spiritual sekecil itu saja tak bisa? Nada kultivator penyerang itu seketika meninggi menahan marah. Saudara Bai, mungkin makhluk itu memang berhasil lolos. Aku sendiri tak merasakan jejak energi serangga spiritual itu di area ini, timpal kultivator berjubah lainnya dengan nada serius. Kalau memang begitu kejadiannya, biar aku sendiri yang memeriksanya. Kultivator pemilik jarum tipis itu seketika terperanjat. Ia buru-buru menyebarkan jangkauan kesadaran spiritualnya ke kejauhan dan memindai area itu dengan teliti. Beberapa saat kemudian, wajahnya di balik tudung jubah seketika berubah masam. Memang tak ada seujung kuku pun jejak serangga spiritual emas di sekitar sana. Di tengah keterkejutannya, mulutnya bergerak pelan menggumamkan sesuatu. Sedetik kemudian, kultivator lain di sebelahnya ikut mengangkat tangan tanpa banyak bicara. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah palu kecil berwarna hijau zamrud, sementara yang lain melemparkan ribuan benang sutra putih tipis. Dalam kedipan mata, kedua pusaka itu langsung membentuk perisai pelindung yang mengurung tubuh mereka dari segala arah. Ahli mana yang berani membuntuti kami secara sembunyi-sembunyi? Jangan jadi pengecut, keluarlah dan temui kami, teriak kultivator pemilik benang sutra putih dengan lantang. Matanya memancarkan kilatan tajam menyapu sekeliling, sementara tubuhnya tiba-tiba meledakkan aura mengerikan yang membumbung tinggi ke angkasa. Suasana di sekitar tempat itu seketika menjadi sunyi senyap. Tak ada satupun sosok manusia yang muncul. Area itu terlihat benar-benar kosong tak berpenghuni. Kultivator yang berteriak lantang tadi mulai dikuasai amarah yang meluap-luap. Ia mendengus dingin, lalu kedua tangannya langsung membentuk segel untuk merapal mantra pelacak demi memaksa lawannya keluar. Akan tetapi, tepat pada saat itu, terdengar suara dengungan samar dari segala arah. Suara itu semakin lama semakin nyaring, seakan-akan ada sekumpulan besar sesuatu yang terbang mendekat dengan cepat. Seketika, hati para kultivator misterius itu menegang. Mereka membelalakan mata, menatap tajam ke sekeliling dengan waspada. Beberapa saat kemudian, bintik-bintik cahaya keemasan mulai bermunculan di tengah pekatnya kegelapan. Masing-masing titik cahaya itu ternyata berasal dari wujud seekor kumbang emas. Jumlah mereka bertambah dengan sangat pesat, hingga akhirnya membentuk kerumunan rapat yang mengepung rombongan kultivator itu dari segala arah. Melihat pemandangan ini, keributan kecil pun meledak di antara para kultivator bertopeng tersebut. Bahkan dua pimpinan mereka diam-diam merasa sangat terkejut. Terlebih lagi bagi kultivator yang baru saja menyerang serangga spiritual jenis yang sama, ia sangat menyadari betapa merepotkannya menghadapi makhluk mungil tersebut. Kini, dengan ribuan ekor yang muncul sekaligus di depan mata, ia tahu bahwa pertarungan ini tidak akan mudah dimenangkan. Raut wajah pria di balik tudung jubah itu langsung berubah muram.
Ia terus-menerus menyebarkan jangkauan kesadaran spiritualnya untuk mencari sosok kultivator di balik serangan mendadak itu. Namun, tak peduli sekeras apapun ia melacak, lawannya seakan tak terlihat sama sekali. Tidak ada satupun ria energi aneh yang bisa ia tangkap. Hatinya semakin tenggelam. Fakta ini jelas menunjukkan dua kemungkinan. Entah lawannya memiliki harta karun sakti atau teknik rahasia penyamaran tingkat tinggi, atau tingkat kultivasi serta kemampuan ilahi orang itu berada jauh di atas mereka. Kemungkinan manapun yang benar, ini jelas bukan pertanda bagus. Karena Yang Mulia telah menggunakan serangga untuk menjebak kami, Anda setidaknya harus memberi kami penjelasan. Apakah rekan Daois ini hanya seorang pengecut tak bernyali yang hanya berani bersembunyi? Teriak kultivator bertopeng lain yang mengendalikan palu giok dengan tajam. Pusaka di hadapannya bergetar hebat merespons amarah pemiliknya, memancarkan pendar cahaya hijau yang menyala tanpa henti. Hehe, kalau kau mau bertemu, mudah saja. Aku akan segera tiba. Rekan Daois Miaohi, aku datang kemari khusus untuk mencarimu. Bagaimana mungkin aku pergi tanpa menyapamu lebih dulu? Tiba-tiba, sebuah cibiran dingin menggema dari balik kegelapan. Menyusul kemudian, suara samar seorang pria terdengar mengalun pelan dari segala arah secara bersamaan. Dilihat dari asal suaranya, sepertinya orang itu masih berada di jarak yang cukup jauh. Bermargahan? Siapa rekan Daois ini? Kapan kiranya aku pernah menyinggung Yang Mulia? Tanya kultivator bertopeng itu dengan nada bingung. Begitu mendengar suara pria asing itu, tubuhnya sedikit gemetar. Ia lalu mengangkat tangan dan menyingkap tudung jubahnya, memperlihatkan raut wajah pemuda berbalut pakaian pendeta Tao yang dipenuhi kebingungan sekaligus keterkejutan. Pemuda itu tak lain adalah petapa agung Miaohi yang telah merampas tubuh baru. Kultivator di sampingnya yang mengendalikan benang sutra putih juga ikut melepaskan penutup jubahnya. Pria itu ternyata adalah pria tua berjubah kuning yang menemani petapa agung Miaohi di siang hari. Ekspresinya tampak muram saat terus mengamati kegelapan di kejauhan. Sementara itu, kultivator lain yang berdiri di belakang mereka berdua jelas adalah murid dari kedua tokoh sakti Nasen Sol tersebut. Masih menjadi misteri mengapa rombongan elit ini nekat meninggalkan Pulau Roh Zamrud secara diam-diam di tengah malam yang sunyi. Menanggapi pertanyaan petapa agung Miaohi, pria tak dikenal itu hanya tertawa sinis dan menggema dari segala penjuru. Namun sesaat kemudian, tawa itu terhenti tiba-tiba dan suasana kembali diselimuti keheningan mencekam. Beberapa orang dalam rombongan itu pun hanya bisa saling pandang kebingungan. Rekan Daois Miaohi, apakah orang ini musuhmu? Pria tua berjubah kuning itu mengerutkan kening dan bertanya pada sang pendeta Tao. Mengingat pihak lawan menyebut nama petapa agung Miaohi secara gamblang dan tampak datang untuk membalas dendam, ia tak bisa menyembunyikan keraguan di hatinya. Aku juga tidak yakin. Seingatku, aku tidak punya musuh bermargahan, jawab petapa agung Miaohi datar seraya menurunkan pengocok lalat di tangannya. Namun dalam hati, ia sangat curiga karena tak ingat pernah memiliki musuh dengan kemampuan ilahi sehebat ini. Siapapun orang ini, karena ia berani mengadang kita secara terang-terangan, niatnya jelas tidak baik. Rekan Daois, harap berhati-hatilah, ujar pria tua berjubah kuning itu. Ia tampak agak gentar terhadap kultivator misterius yang belum juga menampakkan diri tersebut, dan menyempatkan diri untuk memberi peringatan pada rekannya. Tentu saja aku tahu itu. Namun orang ini jelas-jelas seorang kultivator tingkat Nasen Sol. Bagaimana mungkin aku tak ingat sedikit pun soal musuh sekuat itu? Bermargahan? Gumam petapa agung Miaohi merenung. Dalam jeda sesaat itu, suara deru angin yang tajam tiba-tiba memecah kesunyian malam. Tak lama berselang, kilatan pelangi biru menyilaukan melesat turun dari angkasa dan langsung mendarat tepat di tengah-tengah kerumunan serangga spiritual itu. Begitu cahaya pelariannya memudar, sosok seorang pemuda berbalut pakaian biru akhirnya menampakkan diri. Pria itu mengamati petapa agung Miaohi dan kelompoknya dengan saksama, lalu tertawa sinis beberapa kali. Tidak buruk, penantianku di sini tak sia-sia. Kalian rupanya memang berniat pergi ke Pulau Roh Zamrud. Nah, apakah kalian akan menyerahkan batu spiritual yang kalian bawa secara sukarela? Atau haruskah aku sendiri yang merampasnya dengan paksa? Wajah pemuda itu tampak begitu santai. Ia sama sekali tak menganggap petapa agung Miaohi dan pria tua berjubah kuning, dua kultivator Nasen Sol tahap awal, sebagai ancaman. Sebaliknya, raut wajah lawan-lawannya langsung berubah drastis, menyiratkan secercah ketakutan di mata mereka. Keduanya benar-benar gagal mengukur kekuatan asli lawannya. Namun, dari tekanan spiritual mengerikan yang samar-samar memancar dari tubuh pemuda itu, bisa dipastikan bahwa basis kultivasinya jauh melampaui mereka berdua. Kemungkinan besar, pemuda itu adalah seorang tokoh sakti di tahap menengah Nasen Sol. Ketakutan mereka makin bertambah saat pria itu membeberkan rahasia perjalanan mereka dengan entengnya. Rekan Daois, perkenalkan, saya adalah Huang Kun dari Pulau Naga Terpisah. Apa maksud Anda menyinggung soal batu spiritual tingkat tinggi? Mungkinkah Anda termakan rumor menyesatkan sehingga salah paham terhadap kami? Pria tua berjubah kuning itu dengan licik mencoba berkelit.
Melihat lawannya tak mungkin dikalahkan dengan kekerasan, raut wajahnya seketika berubah ramah dan ia berbicara dengan nada yang sangat sopan. Salah paham? Hehe, aku sendiri yang mendengar langsung percakapan kalian lewat transmisi suara. Jadi bagaimana bisa dibilang palsu? Jika ingin mencari kambing hitam, salahkan saja dirimu sendiri karena mencari Miaohi, dan apesnya kalian malah bertemu denganku. Miaohi, apa kau masih ingat padahan ini? Cibir pemuda itu tanpa basa-basi. Tatapannya langsung beralih tajam ke arah petapa agung Miaohi, dan ekspresinya berubah sedingin es. Tentu saja, ia mengetahui semua itu dengan memanfaatkan kemampuan kesadaran ilahi menjadi 1000. Melalui pengintaian kumbang pemakan emas, ia berhasil melacak rombongan petapa agung Miaohi. Pria ini tak lain adalah Han Li yang membuntuti mereka sejak awal. Mendengar respons kasar tersebut, senyum di wajah pria tua berjubah kuning itu langsung membeku. Kau adalah Han Li. Kau rupanya sudah berhasil memadatkan Ascent Soul, seru petapa agung Miaohi. Saat Han Li berbicara dengan rekannya, petapa agung Miaohi merasa wajah pria itu tampak tak asing. Sebuah kilasan memori tiba-tiba melintas di benaknya, membawanya kembali pada peristiwa bertahun-tahun silam. Akhirnya ia mengenali sosok Han Li. Wajahnya memucat, dipenuhi rasa tak percaya seakan baru saja melihat penampakan hantu di siang bolong. Saudara Miaohi, kau kenal orang ini? Sebenarnya siapa dia? Tanya pria tua berjubah kuning itu dengan nada marah bercampur kaget. Melihat musuhnya tak berniat memberi ampun, pertarungan tak bisa dihindari. Jika tak bisa lari, langkah terbaik adalah mengetahui latar belakang lawan. Meskipun pihak lawan berada di tahap menengah, dengan kekuatan gabungan dua kultivator tahap awal, mereka tak perlu terlalu gentar. Sementara itu, Han Li yang mengambang di udara hanya bersedekap dada sambil menatap sinis ke arah mereka. Rekan Daois Huang, dia ini adalah bocah yang dulu berhasil merebut kuali pusaka Sutian. Aku sama sekali tak menyangka, setelah sekian lama tak berjumpa, ia kini telah mencapai tahap Nasen Soul, ucap petapa agung Miaohi dengan raut wajah yang sulit ditebak. Apa? Maksudmu buronan utama yang dicari-cari oleh aliansi itu? Pantas saja wajahnya terlihat familiar. Tapi bukankah ia dulu hanyalah seorang junior pembentukan inti? Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini ia sudah menembus ke tahap menengah Nasen Soul? Seru pria tua berjubah kuning itu dengan nada panik. Aku juga tak habis pikir. Namun, mengingat kuali pusaka Sutian adalah pusaka karo nomor 1 di lautan bintang tersebar, siapa tahu ada semacam pil dewa sakti di dalamnya yang membuat kultivasinya melesat secepat ini. Apalagi belum pernah ada yang berhasil membuka kuali itu. Jadi kemungkinannya sangat besar, tebak petapa agung Miaohi seraya menyipitkan mata yang kini memancarkan secercah keserakahan. Kalau memang begitu, kita sedang dalam bahaya besar. Kekuatannya saja sudah semengerikan ini, apalagi jika ditambah dengan kuali pusaka Sutian di tangannya. Aku khawatir gabungan kekuatan kita berdua pun takkan cukup untuk menaklukkannya, ucap pria tua berjubah kuning itu. Meski tampak sangat waspada menatap Han Li, pria itu diam-diam menggunakan teknik transmisi suara untuk berbicara dengan petapa agung Miaohi. Aku tahu itu. Namun sekalipun kita tak sanggup mengalahkannya, jika kita memilih untuk melarikan diri, apa kau pikir ia bisa menahan kita berdua sekaligus? Balas petapa agung Miaohi dengan transmisi suara. Sudut bibirnya berkedut, mengukir senyum sinis yang penuh percaya diri. Adapun soal nasib para murid pembentukan inti mereka, di saat genting seperti ini, dua kultivator kawakan itu takkan sudi mempedulikan nyawa mereka. Benar juga, pria tua berjubah kuning itu tersentak pelan, lalu tak kuasa menahan tawa ringannya. Sudah selesai berdiskusinya? Karena sudah, bersiaplah untuk kuseret ke neraka. Jika kalian bermimpi bisa kabur dari sini, lupakan saja, cibir Han Li yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik lawannya. Gawat. Kita sampai lupa, jangan-jangan ia juga bisa menyadap transmisi suara kita? Wajah pria tua berjubah kuning itu kembali pucat. Petapa agung Miaohi pun ikut terkesiap mendengarnya. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, suara gemuruh guntur tiba-tiba menggelegar dari punggung Han Li, dan sepasang sayap angin petir langsung membentang lebar. Detik berikutnya, sosoknya bergoyang kilat lalu menghilang di udara kosong diiringi ledakan suara guntur yang memekakkan telinga. Awas! Pusaka sihirnya aneh, ia bisa menggunakan pelarian kilat. Dulu aku pernah melihatnya menggunakan sayap angin petir itu, teriak petapa agung Miaohi memperingatkan rekannya. Sambil berteriak, ia lekas membalikkan telapak tangan kirinya, memanggil sebuah perisai api merah menyala. Setelah bergetar hebat, perisai itu membentuk tirai cahaya merah membara yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Di sisi lain, pria tua berjubah kuning itu juga bergerak sigap membentuk segel tangan. Untaian benang sutra putih di sekelilingnya tiba-tiba mengeluarkan suara desingan tajam yang membelah udara. Benang-benang mematikan itu saling memilin dan melesat turun, berubah menjadi jaring sutra rapat yang mengurung tuannya dari segala sisi. Tepat pada saat kedua ahli itu selesai mendirikan pertahanan, kilatan cahaya perak meledak sekitar 30 meter di hadapan mereka, memunculkan kembali sosok Han Li dari kehampaan.
Melihat kokohnya barikade pertahanan musuhnya, seulas senyum sinis tersungging di wajah Han Li. Alih-alih mengeluarkan pusaka sihir, ia hanya mengangkat kedua lengannya. Diiringi suara desisan keras, kobaran api ungu mematikan meledak dari sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, Han Li telah berubah wujud menjadi bola api ungu raksasa yang menerjang ganas ke arah pria tua berjubah kuning. Melihat keganasan serangan itu, nyali pria tua tersebut sedikit ciut. Tanpa punya waktu untuk berpikir panjang, ia mengeluarkan teriakan tertahan dan langsung mengubah arah ribuan benang sutra putih di depannya. Seluruh benang mematikan itu seketika berbalik arah dan menusuk ganas ke arah bola api ungu di hadapannya, seolah ingin mencabik-cabik Han Li menjadi serpihan dalam satu serangan mematikan. Di saat yang sama, petapa agung Miao He tak tinggal diam. Sorot matanya memancarkan kilatan kejam. Dengan satu tunjukan jari, palu giok di depannya memancarkan cahaya silau yang menerangi segala penjuru. Palu itu pun berubah menjadi pelangi raksasa berwarna hijau zamrud, lalu menghantam keras ke arah Han Li diiringi gemuruh memekakan telinga. Namun secara tak terduga, Han Li sama sekali tak mempedulikan dua serangan mematikan tersebut. Sosoknya di dalam bola api tak bergeming sedikit pun untuk menghindar, dan justru terus melesat menerjang lurus ke arah jaring benang sutra yang mematikan itu. Di balik kobaran api ungu yang menyilaukan, senyum sinisnya masih tampak tersungging dengan jelas. Pemandangan aneh terjadi. Begitu benang putih bersentuhan dengan api ungu, benang itu segera berhenti seolah terkena pukulan berat dan memperlihatkan jarum-jarum tipis seputih kabut yang menyerupai bulu sapi. Han Li melambaikan lengannya. Api ungu di tubuhnya melonjak sekitar 30 cm, lalu dalam sekejap menggulung jarum-jarum tipis tersebut. Cahaya ungu berkedip pada jarum-jarum itu. Beberapa di antaranya terbungkus oleh lapisan es ungu. Setelah kehilangan energi spiritualnya, jarum-jarum tersebut jatuh satu persatu. Untuk mengatasi serangan palu giok hijau zamrud, Han Li cukup mengibaskan lengan jubahnya. Setelah cahaya ungu melintas, palu itu seolah terkena pukulan bertenaga besar dan langsung terpental. Petapa agung Miao He buru-buru membentuk segel tangan untuk menghentikannya, tetapi tidak ada efek sama sekali. Permukaan palu itu malah berkedip dengan cahaya kristal, dan dalam sekejap mata tersegel di dalam sebongkah es ungu. Ekspresi pendeta Taois itu langsung memburuk. Sementara itu, pria tua berjubah kuning hampir tidak mempercayai kedua matanya. Pusaka berat yang selama ini sangat diandalkannya patah hanya dengan satu pukulan ringan. Hal itu sulit untuk ia percayai. Melihat Han Li menerkam ke arahnya dari dalam api ungu, pria tua itu panik. Ia menggetarkan lengan jubahnya, lalu sebuah roda perak melesat keluar. Gerakan Han Li secepat angin. Saat api ungu menggulung, ia sudah tiba di depan pria tua berjubah kuning tersebut. Roda perak itu baru berkedip dua kali ketika sebuah cahaya emas menyala. Roda perak tersebut terbelah dua tanpa suara dan jatuh lurus ke tanah. Pupil pria tua berjubah kuning itu mengecil. Saat ia membuka mulutnya, cahaya kuning berkedip dan ia bersiap mengeluarkan pusaka kelahirannya. Namun pada saat penundaan sesaat itu, Han Li tersenyum dingin. Salah satu lengannya menjadi kabur, lalu menghilang dari pandangan. Hampir pada saat bersamaan, leher pria tua berjubah kuning itu menegang karena sebuah telapak tangan sedingin es mencengkeramnya. Cahaya ungu melintas di depan matanya. Pusaka yang awalnya akan dikeluarkan langsung kehilangan hubungan dengan kesadaran spiritualnya. Ah! Pria tua itu hanya sempat berteriak tragis. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh es ungu yang menyebar dari lehernya sehingga ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Wajah yang tersegel es kristal itu menunjukkan ekspresi ketakutan yang kaku. Han Li mencibir sambil menenteng patung es berbentuk manusia itu dengan satu tangan. Ia menoleh dan menatap beberapa orang lainnya tanpa ekspresi. Keempat kultivator tahap pembentukan inti sadar bahwa mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan kultivator tahap Nascent Soul. Meskipun mereka telah mengeluarkan pusaka pelindung tubuh, mereka hanya menonton dengan cemas dari kejauhan. Melihat pria tua berjubah kuning ditundukkan oleh Han Li dalam sekejap, mereka saling berpandangan. Mereka lalu berteriak dan menyebar, berubah menjadi cahaya pelarian dan melarikan diri bersama pusaka masing-masing. Target utama Han Li, petapa agung Miao He, telah berbalik dan melarikan diri selangkah lebih cepat daripada keempat kultivator tahap pembentukan inti tersebut. Saat pria tua itu ditangkap oleh Han Li, petapa agung Miao He sangat terkejut. Ia baru menyadari bahwa kemampuan Han Li jauh melebihi imajinasinya. Karena hanya dirinya yang tersisa dan tidak ada peluang menang, ia segera berubah menjadi pelangi hijau dan melesat ke arah kota batu. Awalnya, pendeta Taois tua itu khawatir bahwa kumbang-kumbang emas di sekelilingnya akan menyerang dan menjeratnya. Namun, serangga-serangga spiritual itu diam di udara layaknya boneka, membiarkannya keluar dari pengepungan dalam sekejap. Hal ini membuat petapa agung Miao He terkejut sekaligus gembira. Tanpa berpikir panjang, setelah beberapa kilatan, cahaya pelariannya telah mencapai jarak lebih dari 300 meter. Melihat hal tersebut, Han Li tidak banyak bicara. Ia mengibaskan lengan jubah panjangnya ke arah keempat kultivator tahap pembentukan inti tersebut. 4 cahaya keemasan melesat keluar dengan sangat cepat, menyusul keempat orang itu dalam sekejap.
Jeritan tragis terdengar berturut-turut. Keempat kultivator tahap pembentukan inti beserta pusaka pelindung tubuh mereka terlilit oleh cahaya keemasan. Setelah memuntahkan banyak darah, sisa-sisa mayat dan puing pusaka yang hancur jatuh dari udara. Hanli kembali menatap cahaya pelarian petapa agung Miao yang hampir menghilang di ujung langit. Ia mencibir dan tidak bergerak untuk mengejarnya. Sebaliknya, suara guntur terdengar dari telapak tangannya yang sedang memegang patung es. Beberapa busur petir emas tebal muncul dan seketika berubah menjadi jaring emas yang menutupi patung es tersebut. Terkena sambaran petir, patung es itu hancur berkeping-keping di dalam cahaya keemasan. Pada saat yang sama, sebuah nasen sol berwarna kuning setinggi 3 cm muncul. Wajahnya persis seperti pria tua berjubah kuning tersebut. Nasen sol ini terlihat panik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Setelah cahaya spiritual menyala di tubuhnya, ia menghilang dari tempat itu. Namun pada detik berikutnya, suara gemuruh terdengar pada jaring emas. Nasen sol itu muncul di tengah lompatan busur petir emas. Teknik teleportasinya sama sekali tidak dapat menembus larangan yang dibentuk oleh petir dewa penolak iblis. Hanli tetap diam. Salah satu tangannya mencengkeram ke arah jaring emas, dan jaring emas itu langsung menyusut. Dalam sekejap, jaring tersebut berubah menjadi bola cahaya emas yang memenjarakan nasen sol di dalamnya secara paksa. Hanli lalu mengangkat tangannya. Beberapa jimat melesat keluar dan menempel pada tubuh nasen sol tersebut. Kekuatan spiritual di dalam tubuh nasen sol itu membeku sehingga ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Hanli meletakkan tangannya di punggung dan mengabaikan nasen sol itu. Ia menyipitkan matanya dan kembali menatap ke arah hilangnya petapa agung Miaohi. Saat ini, petapa agung Miaohi sudah berada ribuan meter jauhnya. Dengan mengerahkan seluruh energinya, kecepatan pelariannya hampir secepat kilat. Meskipun begitu, kultivator tahap nasen sol tahap awal ini masih sesekali menoleh ke belakang, menunjukkan ekspresi ketakutan kalau Hanli mengejarnya. Melihat sekelilingnya gelap gulita, petapa agung Miaohi merasa sedikit lega, tetapi kecepatan pelariannya tidak berkurang. Sebaliknya, ia membalikkan tangannya dan sebuah jimat biru muncul. Ia membentuk segel dengan satu tangan, bersiap untuk mengaktifkannya. Tanpa diketahui oleh petapa agung Miaohi, sebuah cahaya perak redup menyala tepat di belakangnya saat ia menoleh. Sesosok manusia berwarna biru muncul seperti hantu. Sosok itu terbang dengan ringan dan terus menempel di belakangnya tanpa tertinggal sedikit pun. Sosok itu adalah boneka manusia yang diam-diam dilepaskan oleh Hanli sejak tadi. Pendeta Taois tua itu tidak menyadari kehadiran boneka tersebut dan masih memusatkan perhatiannya pada jimat di tangannya. Boneka itu mengangkat tangannya dengan kaku. Sebuah tinju perak melesat menyerang ke depan tanpa suara. Terdengar suara robekan saat perisai cahaya dari perisai merah pendeta Taois tua itu tertembus layaknya kertas. Tinju perak itu langsung menghantam punggungnya. Cahaya spiritual pelindung tubuhnya pun seketika hancur dan menghilang. Ketika petapa agung Miaohi menyadari keanehan di belakangnya, ia merasa terancam, tetapi ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tinju itu menembus dada pendeta Taois tua tersebut dan memercikkan noda darah merah cerah. Saat tinju itu ditarik, sebuah lubang besar menganga di dadanya. Petapa agung Miaohi berteriak tragis sebelum tubuhnya jatuh lemas tak berdaya. Boneka manusia itu menggosokkan kedua tangannya dengan dingin, lalu mengarahkannya ke bawah. Sebuah jaring cahaya perak kemudian menutupi jasad tersebut. Setelah beberapa saat, Hanli yang telah mendarat di puncak gunung terdekat, melihat pelangi perak melesat dari ujung langit ke arahnya. Ia pun tersenyum. Terdengar suara benturan keras saat tubuh pendeta Taois tua petapa agung Miaohi, yang diselimuti kilatan cahaya perak dan ditempeli jimat warna-warni, dijatuhkan dari udara dan terhempas ke tanah tepat di depan Hanli. Sosok bayangan berkedip, dan boneka manusia itu berdiri di belakang Hanli. Hanli mengevaluasi tubuh petapa agung Miaohi yang berlumuran darah dan sekarat. Wajah Hanli menunjukkan senyum tipis. 4 jam kemudian, sebuah pelangi biru diam-diam pergi dari pulau angin petir menuju ke arah tertentu, lalu menghilang di cakrawala dalam sekejap. Dari dalam cahaya pelarian, Hanli sedang menimbang 2 kantong penyimpanan berwarna biru kehijauan di tangannya dengan ekspresi merenung. Itu adalah kantong penyimpanan yang didapatkan dari petapa agung Miaohi dan pria tua berjubah kuning. Masing-masing kantong berisi lebih dari 100 batu spiritual tingkat tinggi yang awalnya akan dikirim secara rahasia ke Pulau Roh Zamrud. Ternyata, petapa agung Miaohi yang terlihat membaur dengan kekuatan lain di pulau itu, sudah lama membelot ke aliansi penentang bintang. Ia berencana mengendalikan beberapa pulau di dekat Pulau Roh Zamrud dengan dukungan aliansi tersebut, dan Pulau Angin Petir adalah salah satu targetnya. Batu spiritual tingkat tinggi yang dijual oleh sekte petapa agung Miaohi di Pulau Angin Petir adalah pasokan dari kultivator aliansi penentang bintang. Mereka menambangnya di Pulau Roh Zamrud dan mengirimkannya secara rahasia kepadanya untuk mendukung perkembangan kekuatannya di Pulau Angin Petir. Sementara itu, pria tua berjubah kuning adalah kultivator lepas tahap nasen sol yang juga dibeli oleh aliansi penentang bintang. Pria itu bertugas mengendalikan pulau lain dan statusnya hampir sama dengan petapa agung Miaohi.
Alasan kemunculannya di Pulau Angin Petir sama dengan petapa agung Miaohi. Keduanya tiba-tiba menerima perintah untuk mengumpulkan semua batu spiritual tingkat tinggi dan segera bergegas ke Pulau Roh Zamrud. Ada masalah mendesak yang membutuhkan batu-batu spiritual itu beserta kekuatan para kultivator tahap Nascent Soul, dan mereka harus melakukannya tanpa mengejutkan kekuatan lain. Karena perintah tersebut terkesan aneh dan pulaunya berdekatan dengan Pulau Angin Petir, pria tua berjubah kuning itu menemui petapa agung Miaohi. Mereka berencana berangkat bersama ke Pulau Roh Zamrud agar bisa saling melindungi. Namun di luar dugaan, percakapan mereka tentang penarikan batu spiritual di pasar sempat didengar oleh Han Li. Meskipun tidak mendengar rinciannya, Han Li mengetahui bahwa keduanya telah membelot ke aliansi penentang bintang, membawa banyak batu spiritual, dan akan segera meninggalkan kota batu. Han Li memang memiliki dendam lama dengan petapa agung Miaohi. Mengetahui ada batu spiritual tingkat tinggi pada mereka dan mengingat dirinya pernah diburu oleh para monster tua dari aliansi penentang bintang, Han Li tidak ragu lagi. Ia segera meninggalkan kota batu dan menggunakan teknik rahasia kesadaran ilahi menjadi 1000. Ia menyebarkan puluhan ribu kumbang pemakan emas ke seluruh kota batu untuk mengawasi pergerakan kelompok petapa agung Miaohi. Hasilnya, ia berhasil mencegat mereka malam ini sebelum meninggalkan pulau. Dengan kemampuannya sebagai kultivator tahap Nascent Soul tahap akhir, mengalahkan 2 kultivator tahap Nascent Soul tahap awal bukanlah perkara sulit. Awalnya, setelah mencapai tujuan ini, ia bisa langsung kembali ke lautan bintang dalam. Namun saat melakukan pencarian jiwa pada kelompok petapa agung Miaohi, Han Li menemukan informasi penting. Leluhur Jin, yang nyaris membunuhnya di masa lalu, ternyata juga berada di wilayah laut tersebut. Leluhur Jin adalah salah satu tetua dari aliansi penentang bintang yang ditugaskan menjaga tambang di Pulau Roh Zamrud. Leluhur Jin adalah salah satu musuh yang paling dibenci Han Li di lautan bintang tersebar. Bertahun-tahun lalu di Istana Langit Kehampaan, jika bukan karena kecerdikannya dan keberuntungan, ia pasti sudah disiksa dan dibunuh oleh iblis tua tersebut. Oleh karena itu, leluhur Jin jelas menjadi target yang wajib dibasmi olehnya. Mengetahui iblis tua itu berada di Pulau Roh Zamrud yang tidak jauh dari lokasinya, Han Li tidak melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Melalui pencarian jiwa, ia mengetahui bahwa terdapat 4 kultivator tahap Nascent Soul dari aliansi penentang bintang di Gunung Pulau Roh Zamrud. 1 berada pada tahap Nascent Soul tahap menengah, dan 3 lainnya pada tahap Nascent Soul tahap awal. Kekuatan mereka mungkin cukup untuk mengintimidasi 2 kelompok lain di pulau tersebut, tetapi bagi Han Li saat ini, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat menyelinap ke pulau itu, membunuh leluhur Jin secara diam-diam, dan pergi tanpa disadari siapapun. Dengan pemikiran tersebut, Han Li tidak ragu lagi. Ia segera melesat menuju Pulau Roh Zamrud. 3 hari kemudian, Han Li tiba di perairan sekitar Pulau Roh Zamrud. Pulau Angin Petir sudah tergolong besar, tetapi jika dibandingkan dengan Pulau Roh Zamrud, perbedaannya sangat jauh. Han Li melayang di udara sejauh puluhan kilometer dari Pulau Roh Zamrud dan memandangi pulau raksasa itu. Ia merasa bahwa pulau tersebut tidak lebih kecil dari kota bintang langit. Tentu saja, tidak banyak bangunan padat di pulau ini, dan tidak ada gunung raksasa. Namun, terdapat beberapa puncak batu yang menjulang tinggi hingga puluhan ribu meter, menjadikannya sangat langka. Menakjubkannya lagi, puncak-puncak batu ini sangat curam dan permukaannya halus mengilap. Dari kejauhan, tidak ada satupun rumput yang tumbuh di sana. Puncak-puncak itu terlihat seperti pilar batu yang menjulang lurus menembus awan. Setengah bagian atasnya tertutup awan putih. Namun, bukan itu yang menarik perhatian Han Li. Ia menyadari bahwa tidak hanya gunung-gunung tersebut, tetapi seluruh pulau tidak memiliki jejak penghijauan sama sekali. Seluruh tempat berwarna abu-abu. Terlebih lagi, tidak ada fluktuasi ki spiritual di pulau tersebut. Pulau itu terlihat seperti pulau terbengkalai yang tidak memiliki urat spiritual. Han Li pun bertanya-tanya di dalam hati. Bukankah pulau ini dikatakan memiliki tambang batu spiritual raksasa? Lalu, bagaimana mungkin pulau ini tidak memancarkan urat spiritual sama sekali? Pada umumnya, tambang batu spiritual terbentuk berdampingan dengan urat spiritual. Tempat yang memiliki urat spiritual akan perlahan menghasilkan tambang batu spiritual dengan berbagai kualitas. Sebaliknya, tempat yang memiliki tambang batu spiritual sudah pasti memiliki urat spiritual. Menurut pemikiran Han Li, pulau yang dapat menghasilkan batu spiritual tingkat tinggi seharusnya memiliki urat spiritual berkualitas terbaik yang sangat langka di alam manusia. Namun, pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Setelah berpikir sejenak, Han Li tertawa pelan. Pulau itu sangat besar. Jika ada urat spiritual berkualitas tinggi yang mudah ditemukan, tambang batu spiritual tingkat tinggi itu seharusnya sudah lama dieksploitasi oleh para kultivator kuno hingga habis. Tampaknya pulau ini memiliki misteri tersembunyi yang mampu menutupi fluktuasi urat spiritual. Setelah menarik kesimpulan itu, Han Li merasa lega. Ia mendongak dan menatap matahari yang terik. Saat itu masih tengah hari. Meskipun teknik pelariannya hebat, bergerak di malam hari akan jauh lebih aman. Karena itu,
Ia terbang dan melayang di atas laut selama beberapa saat hingga menemukan sebuah karang-karang yang menonjol, lalu mendarat di sana. Ia kemudian duduk bersila di atas karang dan memejamkan matanya untuk memulihkan energi. Beberapa jam kemudian, malam tiba. Han Li membuka matanya yang memancarkan cahaya terang. Ia kembali terbang dan melesat menuju pulau. Di saat yang sama, Han Li merapalkan sebuah teknik rahasia yang membuat sosoknya terlihat kabur dan hampir transparan. Di malam yang gelap gulita itu, kultivator biasa tidak akan bisa melihatnya. Beberapa waktu kemudian, Han Li berhasil mendekati pulau raksasa tersebut. Berkat pencarian jiwa pada kelompok petapa agung Miaohi, Han Li dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang dikuasai aliansi penentang bintang. Ia segera menyelinap masuk dan terbang lurus menuju puncak batu raksasa di kejauhan. Di sepanjang jalan, ia menemui banyak larangan tersembunyi. Melalui pikiran spiritualnya, ia juga mendeteksi banyak penjaga yang bersiaga. Semakin dekat ia dengan puncak batu tersebut, pengawalannya menjadi semakin ketat. Namun dengan kemampuannya saat ini, ia tidak memedulikan berbagai larangan dan para kultivator tingkat rendah tersebut. Ia lewat dalam sekejap tanpa terdeteksi oleh siapapun. Berbekal kecepatan dan penyamaran, ia menembus pusat wilayah aliansi penentang bintang layaknya memasuki area tak berpenghuni, dan akhirnya tiba di depan puncak batu raksasa tersebut. Cahaya biru memudar, dan sosok Han Li pun muncul. Ia tidak langsung maju. Sebaliknya, ia mendongak dan menatap puncak batu tersebut. Setelah merenung sejenak, kilatan cahaya biru muncul di kedua pupil matanya. Permukaan puncak batu yang awalnya terlihat biasa saja, kini memperlihatkan sebuah lapisan tirai cahaya biru muda di mata Han Li. Tirai cahaya itu menyelimuti seluruh puncak batu dengan permukaannya yang mengalir halus layaknya air. Formasi itu adalah sebuah larangan isolasi tingkat tinggi yang sangat tangguh dan langka. Han Li mengerutkan keningnya. Larangan formasi raksasa semacam ini tidak bisa ditembus hanya dengan teknik rahasia. Tentu saja, hal ini tidak terlalu menyulitkan baginya. Cahaya biru di matanya memudar. Ia membalikkan tangannya, dan sebuah bola api 3 warna muncul. Benda itu adalah pusaka kipas 3 api. Meskipun hal ini mungkin akan mengejutkan para penjaga larangan, Han Li tidak peduli. Hal terburuk yang bisa terjadi hanyalah ia harus membantai para penjaga tersebut. Asalkan ia memiliki sedikit waktu, menemukan leluhur jin bukanlah hal yang sulit. Dan jika ia memutuskan pergi setelah membunuh targetnya, tidak ada seorang pun di pulau ini yang bisa menahannya. Berpikir demikian, Han Li mengalirkan energi ke kipas bulunya, bersiap untuk menghancurkan larangan tersebut. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Cahaya spiritual dari kipas 3 api padam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ia segera menyembunyikan kipas bulu itu ke dalam lengan jubahnya. Sosoknya bergerak dengan cepat dan menghilang dari pandangan. Hampir di saat bersamaan, beberapa cahaya berkedip dari langit di kejauhan. Beberapa saat kemudian, beberapa cahaya pelarian melesat datang dan langsung menuju ke puncak batu tersebut. Cahaya pelarian itu mendarat di depan puncak batu, memudar, dan menampakkan 3 sosok orang. Pemimpinnya adalah seorang kultivator berambut putih tergerai dengan wajah yang sangat muda. Ia memiliki basis kultivasi tahap Nasensol tahap menengah. 2 orang di belakangnya memiliki wajah yang mirip dengannya, tetapi terlihat pucat pasi tanpa ekspresi. Jubah putih tipis yang membalut tubuh mereka membuat penampilan keduanya semakin mengerikan. Kultivator berambut putih itu sepertinya sangat mengenali larangan tersebut. Ia berhenti tepat di depan tirai cahaya biru, mengangkat tangannya, lalu melemparkan sebuah jimat transmisi suara berwarna merah api ke dalam tirai tersebut. Tidak lama kemudian, tirai cahaya biru berkedip terang. Diikuti suara gemuruh, sebuah celah terbuka perlahan. Ketiga orang itu melesat masuk satu demi satu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera setelahnya, tirai cahaya tertutup kembali. Tidak ada yang menyadari bahwa sesosok bayangan hijau redup membuntuti pria berjubah putih yang terakhir dan ikut menyusup masuk. Bahkan, kultivator berambut putih di depan tidak menyadari keanehan apapun. Di dalam tirai cahaya, beberapa kultivator berdiri dengan sikap hormat di hadapan pria berambut putih tersebut. Senior Fei, Anda sudah datang. Tetua Tang saat ini sedang sibuk menangani sebuah masalah penting. Ia berharap senior beristirahat di paviliun tamu kehormatan malam ini dan bertemu dengan para senior lainnya di Aula Asapawan besok, ucap seorang pria kekar tahap pembentukan inti berusia 30-an dengan penuh hormat. Apa maksudnya ini? Ia jelas-jelas memintaku bergegas datang karena urusan mendesak. Namun setelah aku tiba, ia malah menyuruhku menemuinya besok. Apakah Tetua Tang sengaja mempermainkanku? Wajah kultivator berambut putih itu langsung muram dan nadanya terdengar tidak ramah. Sama sekali tidak. Tetua Tang benar-benar sedang sibuk dan tidak punya waktu luang. Ia tidak bermaksud mengabaikan senior Fei, jelas pria kekar itu dengan wajah pucat. Lupakan saja. Aku akan mendebat masalah ini dengan Tetua Tang besok. Sekarang, berapa banyak rekan Daois yang sudah tiba di pulau?
Sepertinya besok adalah batas waktu terakhir yang disepakati, dengus kultivator berambut putih itu, mengalihkan pembicaraan. Selain petapa agung Miao He dari Pulau Angin Petir dan senior Huang dari Pulau Cahaya Surgawi, semua senior lainnya telah tiba. Pria kekar yang tadinya tegang itu menghela napas lega dan menjawab sejujurnya. Petapa agung Miao He telah menjadi pengecut sejak tubuh sihirnya hancur. Ia mungkin akan datang bersama Huang Kun, sehingga wajar jika ia datang terlambat, cibir kultivator berambut putih itu dengan ekspresi menghina. Mendengar hal itu, pria kekar tersebut hanya bisa berpura-pura tuli. Ia tidak berani ikut campur dalam urusan para kultivator tahap Nasen Soul. Melihat reaksi pria kekar itu, kultivator berambut putih mencibir. Tepat ketika ia hendak memberikan perintah, kedua mata pria pucat di belakangnya berkilat dengan cahaya merah darah. Tubuhnya terpelintir secara tidak wajar dan setengah badannya memanjang seperti ular piton. Ia menerkam seorang kultivator tahap pembangunan pondasi yang sedang lengah, menancapkan taring ke leher orang tersebut, dan langsung mengisap esensi darahnya secara rakus. Ah! Beberapa kultivator tahap pembangunan pondasi lainnya ketakutan dan spontan melangkah mundur. Sebagian dari mereka bahkan buru-buru mengeluarkan alat sihir pelindung. Kenapa kalian panik? Ini hanyalah mayat iblisku yang perlu meminum darah, bentak pria berambut putih itu sambil menatap tajam para kultivator tingkat rendah tersebut. Seketika, para penjaga yang ketakutan itu menarik kembali alat sihir mereka. Ekspresi pria berambut putih itu kembali tenang. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebutir pil merah seukuran ibu jari melesat keluar. Ia kemudian menunjuk pil tersebut, dan pil itu langsung melesat ke arah pria berjubah putih yang satunya lagi. Pria pucat itu membuka mulutnya dengan kaku dan menelan pil tersebut dalam satu tegukan, lalu kembali diam di tempat. Sebaliknya, pria pucat yang sedang mengisap darah terus menyerap esensi korbannya. Diiringi suara tulang yang patah, tubuh penjaga yang setinggi lebih dari 2 meter itu menyusut drastis. Kulitnya mengering dan berkerut layaknya kulit pohon tua. Kultivator berambut putih mengamati pemandangan itu dengan dingin tanpa ada niat untuk menghentikannya. Setelah korban menyusut hingga berukuran belasan sentimeter, barulah ia membentuk segel dengan satu tangan. Sebuah segel sihir berwarna merah darah menghantam tubuh mayat iblis yang sedang mengisap darah itu. Sosok mayat iblis itu gemetar dan melepaskan gigitannya dengan enggan. Tubuhnya kemudian kembali ke bentuk semula. Sebuah cahaya merah melesat dari tangan kultivator berambut putih dan menghantam jasad penjaga yang telah menyusut tersebut. Disertai suara kobaran kecil, segumpal api darah menyelimuti jasad kultivator tahap pembangunan pondasi itu. Dalam sekejap, jasad tersebut hangus tanpa sisa, bahkan jiwa esensinya pun ikut musnah sama sekali. Bawa aku ke paviliun tamu kehormatan, perintah kultivator berambut putih itu kepada pria kekar tahap pembentukan inti, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Baik, silakan ikuti saya, senior, jawab pria kekar itu. Walaupun wajahnya pucat pasi, ia memaksakan senyum dan sama sekali tidak menyinggung kejadian mengerikan barusan. Mereka kemudian terbang menuju sisi puncak batu. Dalam sekejap, rombongan itu menghilang di balik kabut tebal. Beberapa kultivator tahap pembangunan pondasi yang masih hidup menghela napas lega secara bergantian. Wajah mereka masih menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mereka semua tidak menyadari bahwa di ketinggian ratusan meter di atas mereka, sesosok bayangan yang bersembunyi telah menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Mayat darah Yinsa. Aku tidak menyangka masih ada orang di alam manusia yang memurnikan mayat iblis semacam itu. Ia bahkan tidak takut energi Qi Yinsa meracuni tubuhnya dan merenggut nyawanya, gumam Han Li yang tengah menyusup secara rahasia di dalam larangan. Saat ini, Han Li menyilangkan tangan di dada sambil melayang tinggi di udara. Ia bergumam pelan, seolah sangat mengenali asal-usul mayat iblis milik kultivator berambut putih tersebut. Mayat darah Yinsa adalah sejenis mayat iblis yang tercatat di dalam teknik mayat hidup mayat yang dimurnikan yang didapatkan oleh Han Li dari tubuh Qian iblis tua. Meskipun tidak ada metode pemurnian yang sebenarnya, disebutkan bahwa walau mayat darah ini memiliki kekuatan yang sangat besar, proses pemurniannya terlalu kejam. Dikatakan bahwa mayat darah harus dimurnikan menggunakan mayat yang memiliki garis keturunan yang sama dengan pemurninya. Hal ini dilakukan untuk menggunakan kekuatan garis keturunan guna menekan serangan balik dari mayat darah tersebut. Saat dimurnikan, roh esensi pemilik mayat akan terjebak secara permanen di dalam mayat dan tidak dapat bereinkarnasi. Meskipun para kultivator pada umumnya tidak menganggap penting hubungan keluarga layaknya manusia biasa, tidak banyak yang sanggup melakukan hal yang merusak harmoni surgawi dan berdarah dingin seperti ini. Anehnya, bahkan jika ada beberapa kultivator kejam yang benar-benar memurnikan mayat darah jenis ini, nasib mereka juga berakhir sangat menyedihkan. Tidak ada satupun yang bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Oleh karena itu, meskipun ada kultivator aliran sesat yang mendambakan kekuatan mayat darah, tidak banyak yang benar-benar berani memurnikannya. Hingga saat ini, kultivator yang mengetahui metode pemurnian tersebut sangatlah sedikit. Bahkan kultivator hebat seperti Qian iblis tua yang berkultivasi 5 iblis sehati pun tidak mengetahui teknik pemurnian yang spesifik.
Setelah Han Li mengenali kedua mayat darah Yin Sa milik kultivator berambut putih itu hanya dalam sekali lihat, ia tentu saja sulit menyembunyikan keterkejutannya. Namun, terlepas dari apa asal-usul kultivator berambut putih itu dan seberapa kejam dirinya, selama ia tidak menghalanginya, Han Li malas memedulikannya. Setelah melayang di udara beberapa saat, sosoknya bergerak cepat dan langsung melesat menuju pertengahan puncak batu. Meskipun ia telah melakukan pencarian jiwa pada kelompok petapa agung Miaohi, orang-orang itu hanya mengetahui bahwa leluhur Jin tinggal di puncak batu tanpa mengetahui tempat tinggal spesifiknya. Karena itu, ia masih perlu berusaha untuk mencarinya. Ia dengan mudah menundukkan seorang penjaga tahap pembangunan pondasi di gunung, menggunakan teknik pencarian jiwa secara paksa, dan mendapatkan informasi yang diinginkannya. Mengetahui bahwa leluhur Jin tidak bepergian dan sedang berada di kediamannya, hati Han Li sangat gembira. Ia meremukan penjaga itu menjadi sekumpulan abu terbang, lalu melesat langsung menuju puncak gunung. Area atas puncak batu itu sangat luas, tetapi tidak banyak bangunan di sana. Selain beberapa paviliun aula besar yang terisolasi, di mana-mana terlihat kosong. Hal ini tidak aneh. Meskipun pulau ini memiliki banyak kultivator tingkat tinggi, kultivator tingkat rendah di bawah tahap pembangunan pondasi hampir tidak ada. Oleh karena itu, jumlah keseluruhan kultivator aliansi penentang bintang di pulau itu tidak lebih dari 5 atau 600 orang saja. Jumlah sebanyak ini untuk kultivator di atas tahap pembangunan pondasi sudah dianggap sebagai kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, ada beberapa kultivator tahap Nasensol yang bersiaga menjaga tempat ini di saat bersamaan. Han Li menyembunyikan wujudnya dan sama sekali tidak berhenti hingga tiba di dekat sebuah paviliun raksasa. Paviliun ini terlihat cukup megah, memiliki 5 lantai, dan semakin ke bawah strukturnya semakin luas. Di lantai paling bawah, luas area yang ditempati mencapai ratusan meter, menyerupai sebuah menara batu berbentuk kerucut. Seluruh bangunannya terbuat dari sejenis batu aneh berwarna hitam pekat, memancarkan kiin berwarna abu-abu kehitaman, dan memberikan kesan yang sangat suram. Setelah Han Li melirik bangunan yang hampir terbungkus oleh kiin tersebut, ia tersenyum dingin. Tiba-tiba, ia memotong ruang kosong di depannya dengan satu tangan, dan sebuah pedang raksasa dari api ungu menebas ke bawah. Dimanapun pedang itu lewat, kiin bergulung dan secara otomatis membelah jalan. Tanpa ragu, Han Li memutar sosoknya dan berubah menjadi pelangi cian yang melesat masuk. Siapa di sana? Segera setelah sosok Han Li melesat melewati pintu utama paviliun, sebuah suara terkejut terdengar, diikuti cahaya hitam yang menyambutnya. Di dalam cahaya itu, samar-samar terlihat seorang kultivator paruh baya. Melihat orang ini bukanlah leluhur Jin, Han Li sama sekali tidak memedulikannya. Ia mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah cahaya pedang sepanjang 3 meter melesat keluar. Setelah berkedip, cahaya pedang itu menghilang di tengah jalan. Kultivator di dalam cahaya hitam itu sangat terkejut. Ia membuka mulutnya untuk menyemburkan pusaka sihir, tetapi terlambat. Terlihat cahaya emas berkedip, dan cahaya pedang itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya, menyapu ke bawah secepat kilat. Diiringi jeritan tragis, kultivator itu langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwa utamanya ikut hancur menjadi debu oleh cahaya emas, tidak dapat melarikan diri sedikit pun. Han Li menyapu pandangannya ke sisa-sisa mayat itu dengan wajah tanpa ekspresi. Jelas orang ini adalah seorang kultivator tahap pembentukan inti. Dilihat dari teknik kultivasinya, ia kemungkinan adalah salah satu murid leluhur Jin. Han Li menjentikan jarinya, dan sebuah bola api merah pada melesat keluar. Disertai suara kobaran, suhu panas yang ekstrim menyebar dan sisa mayat itu hangus tak bersisa. Han Li menoleh ke arah tangga, matanya berkedip 2 kali. Keributan tadi sepertinya belum mengejutkan leluhur Jin, dan hal ini membuatnya sedikit heran. Ia segera melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyapu seluruh paviliun. Sesaat kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Beberapa lantai atas paviliun itu kosong tanpa ada bayangan manusia sama sekali. Seolah-olah paviliun sebesar ini hanya dijaga oleh satu kultivator tahap pembentukan inti tadi. Apakah leluhur Jin sudah pergi dan tidak tinggal di kediamannya? Han Li merasa sedikit tertekan. Ia menyentuh dagunya sambil merenung. Tiba-tiba, cahaya terang berkilat di matanya, dan pikiran spiritualnya menyapu ke bawah tanah. Dalam sekejap, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meraba pinggangnya dengan satu tangan. Sebuah giok rui 2 warna, merah dan kuning, muncul di tangannya. Di bawah guncangan ringan, selapis tirai cahaya berwarna kuning melindungi Han Li. Kemudian sosoknya terpelintir, dan ia mengebor masuk ke bawah tanah dengan aneh. Aula lantai 1 paviliun pun menjadi kosong. Setelah Han Li menggunakan teknik pergerakan bawah tanahnya dan turun belasan meter, sebuah tirai cahaya abu-abu gelap dan dinding batu hitam pekat menghadangnya. Han Li tidak banyak berpikir. Api ungu berkedip di tangannya, dan ia menggores tirai cahaya itu. Terdengar suara robekan saat tirai cahaya abu-abu itu membuka sebuah celah kecil. Sosok Han Li terpelintir dan berubah menjadi benang cian,
menyusup masuk melalui celah sempit selebar 15 cm tersebut. Ketika kakinya memijak anak tangga batu yang rapi, ia mendapati dirinya berada di sebuah lorong tangga batu yang mengarah ke bawah, dengan keempat sisinya dipenuhi batu hitam yang licin. Hanli menatap sekelilingnya dengan dingin. Ia menyipitkan mata, melepaskan pikiran spiritualnya untuk menyelidiki lorong itu lebih jauh. Namun, alisnya berkerut dan ia menggumam pelan. Pikiran spiritualnya yang baru turun puluhan meter langsung dipantulkan kembali oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Rupanya, di lorong ini terdapat larangan pembatas kesadaran spiritual. Hanli sedikit terkejut dan merasa penasaran. Perlu diketahui bahwa formasi sihir pembatas kesadaran spiritual tidak hanya rumit, tetapi juga sangat mahal. Bahkan kultivator tahap Nascensol tidak akan mengaturnya dengan mudah. Tempat ini seharusnya hanyalah kediaman sementara bagi iblis tua itu, tetapi ia ternyata repot-repot mengatur larangan semacam ini. Hal ini sangat mencurigakan. Meski heran, Hanli tidak berhenti dan terus melayang turun. Panjang tangga batu ini jauh di luar dugaan Hanli. Ia sudah turun ratusan meter dan belum juga melihat dasarnya, seolah-olah ini adalah lubang tanpa dasar. Alis Hanli berkerut, dan ia mulai meragu. Namun saat ia turun sedikit lebih jauh, tiba-tiba hembusan ki spiritual murni menerjang wajahnya. Ia sangat terkejut dan seketika menghentikan langkahnya. Ini adalah ki spiritual yang sangat murni, jauh di atas urat spiritual tingkat tinggi biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajah Hanli berubah. Tiba-tiba, sosoknya melesat mundur belasan meter ke atas. Anehnya, hanya berjarak beberapa langkah di anak tangga tempatnya berdiri semula, ki spiritual itu menghilang tanpa sisa. Benar-benar aneh, decak Hanli sambil memulihkan ekspresinya. Setelah menatap sekeliling, ia tiba-tiba mengangkat tangan dan menancapkan kelima jarinya ke dinding batu dengan keras. Cahaya dingin berkedip di ujung jarinya, dan batu hitam itu tertembus layaknya tahu. Jarinya tenggelam ke dalam dinding dan mencengkeram sepotong besar batu dari baliknya. Di balik lapisan batu hitam itu, terdapat sejenis batu berwarna cian muda. Hanli menarik tangannya dan menatap bongkahan batu cian tersebut. Batu itu terlihat seperti batu cian pada umumnya. Ia mengangkat alisnya lalu meremas batu itu. Sudut batu tersebut langsung hancur menjadi serpihan debu yang berjatuhan. Hampir di saat yang sama, cahaya biru berkedip di mata Hanli, mengaktifkan kemampuan mata spiritual Mingking miliknya. Apa ini? Gumamnya saat menemukan kejanggalan. Di dalam serpihan batu cian itu, terdapat partikel-partikel perak samar yang berkedip terus-menerus. Kedipan ini hanya bisa dilihat dengan menyuntikkan kekuatan spiritual ke matanya. Meskipun ia tidak tahu jenis mineral apa partikel perak ini, Hanli mengerti bahwa ki spiritual yang tertahan di kedalaman puncak batu sebagian besar disebabkan oleh benda-benda ini. Hal ini juga menjelaskan mengapa tambang batu spiritual di pulau ini tidak pernah ditemukan oleh kultivator kuno maupun binatang iblis laut sebelumnya. Setelah menemukan jawabannya, Hanli tidak ambil pusing lagi dan melanjutkan perjalanannya menyusuri tangga batu. Mengingat kemunculan ki spiritual yang murni ini, ia memperkirakan posisi leluhur Jin sudah tidak jauh lagi. Benar saja, setelah turun sejauh 50 meter, seutas cahaya putih terlihat di tikungan depan, dan samar-samar terdengar suara manusia berbicara. Apakah leluhur Jin tidak sendirian? Hanli menyipitkan matanya, merasa sedikit aneh. Namun dengan kemampuannya saat ini, meskipun lawan bicaranya adalah iblis besar seperti Liu Dao atau Wan Sangu, ia tidak akan gentar sedikit pun. Tanpa ragu, ia memutar tubuhnya dan melewati tikungan itu. Sebuah pintu masuk ruang batu muncul di hadapannya. Pintu batu yang setengah terbuka itu memancarkan cahaya putih pucat. Hanli tersenyum dingin dan menjentikan jarinya ke arah pintu. Dua sinar emas tebal menyilang dan menghancurkan pintu batu tersebut tanpa suara menjadi 4 bagian. Hanli langsung melangkah masuk ke dalam ruang batu. Pandangannya menyapu sekeliling dan berhenti pada satu sudut. Di sana berdiri seorang kultivator berjubah hitam dengan mata sipit, kedua tangan di punggung, dan mulut menganga menatap Hanli dengan ekspresi tertegun. Orang itu tak lain adalah leluhur Jin. Di atas meja batu di depannya, melayang sekelompok apiin hitam yang membungkus sebuah Nascensol berkulit emas pucat. Ternyata, leluhur Jin sedang menggunakan apiin untuk menyiksa Nascensol ini, dan tidak ada orang lain di ruangan itu. Hanli, seru leluhur Jin setelah sadar dari keterkejutannya. Wajahnya seketika berubah dipenuhi kegembiraan liar. Ia belum pernah melupakan dendamnya tentang kuali pusaka Sutian. Tanpa berpikir panjang, leluhur Jin mengibaskan lengan bajunya. Aliran ki iblis hitam pekat menyembur keluar, bergulung, lalu berubah menjadi ular piton raksasa hitam yang menerkam Hanli. Hanli tertawa dingin dan mengangkat salah satu tangannya. Terdengar suara guntur dari lengannya, dan lapisan busur petir tebal memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Begitu kelima jarinya terbuka, seekor naga banjir emas melesat keluar dari lengannya dan bertabrakan langsung dengan ular piton hitam yang ganas tersebut. Petir dewa penolak iblis. Melihat hal itu, leluhur Jin terkejut.
Ia buru-buru membentuk segel tangan untuk merapalkan mantra lain, tetapi terlambat. Naga emas itu menerkam tubuh ular piton hitam dengan suara gemuruh yang keras. Diiringi kilatan cahaya emas, piton hitam itu terbungkus oleh banyak busur petir emas dan hancur musnah dalam sekejap mata. Kemampuan menaklukkan iblis dari petir dewa penolak iblis memang bukan main-main. Wajah leluhur Jin memerah karena marah. Ia segera menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Terdengar suara dengungan keras saat seberkas cahaya darah melesat keluar. Cahaya itu terbang ke atas kepala Han Li lalu berubah menjadi sebilah pisau darah panjang yang menebas ke bawah. Bahkan sebelum pisau itu tiba, aroma darah pekat telah menyengat. Wajah Han Li berubah suram. Ia mendongak, membuka mulutnya, dan menyemburkan sebuah pedang kecil berwarna emas. Terdengar dentingan keras saat dua cahaya bersilangan. Pisau darah itu mengeluarkan suara ratapan lalu terpotong menjadi dua oleh pedang emas. Sisa patahannya langsung jatuh ke lantai. Tidak mungkin. Ekspresi leluhur Jin berubah drastis, dan ia seketika tersadar dari euforianya. Di ruang batu ini, larangan pembatas kesadaran spiritual tidak berfungsi. Dengan diliputi rasa curiga dan terkejut, ia segera menyapu kesadaran spiritualnya ke arah Han Li. Karena telah menganggap leluhur Jin sebagai orang mati, Han Li tidak berniat menyembunyikan tingkat kultivasinya. Energi sihir yang sangat kuat mengalir bebas dari dalam tubuhnya. Begitu kesadaran spiritual si iblis tua memindainya, raut wajahnya seketika pucat pasi. Ia awalnya tertegun, lalu linglung, dan menunjukkan ekspresi seakan tidak percaya. Setelah memindai tubuh Han Li beberapa kali lagi, keringat dingin membasahi punggungnya. Kau sudah berada di tahap Nasen Soul tahap akhir, ucap leluhur Jin terbata-bata. Untuk apa kau mengetahuinya? Sebenarnya lebih baik kau mati sebagai hantu yang bodoh. Namun, karena kau terus memburuku demi kuali pusaka sutian di masa lalu, mati di bawah kekuatan kuali ini bisa dibilang memenuhi keinginanmu, ujar Han Li dengan suram. Niat membunuhnya melonjak seiring ingatan masa lalunya. Han Li membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya cian. Cahaya itu berputar sebelum berubah menjadi sebuah kuali kecil bergaya kuno. Itu adalah kuali pusaka sutian. Meskipun leluhur Jin masih terguncang layaknya bermimpi karena mengetahui Han Li telah mencapai Nasen Soul tahap akhir, kemunculan kuali pusaka sutian membuatnya sadar bahwa situasinya sangat kritis. Tentu saja, ia tidak akan diam saja menunggu kematian. Ia mengertakkan gigi dan memutar tubuhnya di tempat. Aliran kiin hitam pekat memancar dari tubuhnya, memenuhi sebagian besar ruang batu dalam sekejap. Suara lolongan hantu terdengar memekakan telinga, sementara bayangan-bayangan hantu raksasa terlihat samar di dalam kabut hitam tersebut. Leluhur Jin mati-matian mengerahkan teknik iblis yin misterius miliknya ke batas maksimal, dan melepaskan 18 mayat Yandu yang telah ia murnikan selama ratusan tahun. Namun, ia ragu dan tidak berani mengarahkan ki iblis itu untuk menyerang Han Li. Sebaliknya, Han Li malah tersenyum dingin. Meskipun ki iblis yin misterius itu hitam pekat, mata spiritual Mingking milik Han Li dapat melihat tembus pandang dengan jelas. Tanpa membuang waktu, ia menunjuk ke arah kuali pusaka sutian di depannya. Cahaya cian berkedip pada kuali tersebut. Gulungan benang halus cian melesat keluar seolah tak berujung, lalu dalam sekejap berubah menjadi jaring cian raksasa yang melayang di langit-langit ruang batu. Leluhur Jin merasa merinding. Tanpa berpikir panjang, ia merapalkan mantra. Bayangan iblis di sekitarnya berkedip, dan belasan mayat Yandu langsung bergegas keluar dari awan gelap menuju atap. Mereka melambaikan lengan, mencoba mencabik-cabik jaring cian itu secara langsung. Han Li menatap datar sambil menjentikan jarinya ringan pada kuali kecil tersebut. Terdengar dentingan pelan. Cahaya menyilaukan memancar dari jaring cian, lalu lapisan api es biru muncul. Api es itu mengembun, berubah menjadi belasan burung api biru terang yang menukik menyerang mayat-mayat Yandu tersebut. Tanpa sempat mengerang, mayat-mayat Yandu itu langsung berubah menjadi patung es di dalam kobaran api biru, lalu berjatuhan dan hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, benang-benang pada jaring cian itu bergetar. Bola-bola api biru seukuran kepalan tangan memantul keluar dengan rapat, menyerang ke arah gumpalan ki iblis di bawah. Kabut hitam bergulung, membentuk ular-ular hitam seukuran mangkuk yang menerkam bola-bola api biru tersebut. Saat keduanya bertabrakan, bola-bola api biru itu meledak. Kabut dingin biru langsung menyebar ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, udara beku memenuhi ruang batu. Dinding dan segala benda di dalamnya tertutup lapisan es tebal, mengubah ruangan itu layaknya gua gletser kristal. Terkena kabut dingin biru, ular-ular hitam itu berubah menjadi es satu demi satu tanpa perlawanan, lalu hancur lebur. Sisa-sisa ki iblis ikut musnah tertekan hawa dingin, memperlihatkan sosok leluhur Jin di dalamnya. Si iblis tua sudah tidak mampu bertahan lagi. Leluhur Jin tentu tahu situasinya sangat buruk. Ia mengeluarkan jeritan panjang yang mengerikan, lalu menyemburkan sebuah manik bundar hitam pekat dari mulutnya. Segera setelah manik itu terbentuk, ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi ke atasnya. Manik itu bergetar hebat,
berubah menjadi pusaran api iblis hitam yang mengelilingi leluhur Jin, lalu membentuk lapisan perlindungan api hitam di sekujur tubuhnya. Ini adalah api Maya Tiandu, kartu truf andalan si iblis tua. Dengan kemampuannya ini, leluhur Jin memulihkan sedikit rasa percaya dirinya. Ia membungkus dirinya dengan sisa ki iblis yang ada, mengubah dirinya menjadi kobaran api hitam yang melesat ke arah pintu keluar, berusaha melarikan diri sekuat tenaga. Meskipun kekuatan api Maya Tiandu tidak boleh diremehkan, kabut dingin biru mengeluarkan suara mendesis pelan saat bersentuhan dengannya. Untuk sesaat, kabut itu gagal membekukan si iblis tua, memberinya celah untuk menerobos keluar dan tiba di dekat pintu masuk. Melihat hal itu, ekspresi Han Li tetap tenang. Di dalam hati, ia mengaktifkan teknik pengendali harta. Pintu batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya cian terang. Benang-benang cian melesat keluar dari dinding sekitarnya, saling menyilang, dan menyegel pintu masuk tersebut sepenuhnya. Ah, seru leluhur Jin, hatinya seketika tenggelam. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari atas kepalanya. Ia mendongak dengan terkejut. Tanpa ia sadari, di udara tepat di atasnya, sekuntum teratai es raksasa telah terbentuk dari jaring sutra cian. Teratai itu memancarkan cahaya biru yang indah, tepat berada di atas iblis tua. Gawat, batinnya panik. Ia segera mencoba mengaktifkan teknik pergerakannya untuk kabur dari jangkauan teratai itu. Namun pada saat itu juga, dua gumpalan benang cian melesat dari lantai tempatnya berpijak. Benang itu melilit kedua kakinya dengan erat, membuat sosoknya membeku di tempat. Benang-benang itu kemudian menjalar ke atas, membungkus seluruh tubuh bagian bawahnya. Meski api hitam masih menyala dahsyat di tubuh si iblis tua, benang-benang spiritual yang bersinar dengan cahaya cian itu sama sekali tak terpengaruh oleh panasnya. Bersamaan dengan itu, teratai es biru berputar perlahan dan menekan ke bawah. Nyali si iblis tua menciut ketakutan. Meskipun api Maya Tiandu miliknya kuat, tidak mungkin api itu bisa menahan api es biru Qianlan. Dalam keputusasaan, ia menyemburkan sebuah liontin giok gelap gulita dari mulutnya. Namun sebelum benda itu bisa difungsikan, terdengar suara memecah udara. Sekumpulan benang cian lain melesat dan menjerat liontin giok tersebut dalam sekejap. Leluhur Jin sangat ngeri. Ia buru-buru menggunakan pikiran spiritualnya untuk menarik kembali pusakanya. Namun setelah benang cian itu berkedip, ia langsung kehilangan koneksi dengan hartanya. Benang cian itu lalu menarik liontin giok tersebut menuju kuali pusaka sutian dan menelannya ke dalam. Melihat hal ini, wajah leluhur Jin menjadi pucat pasi. Meskipun ia mati-matian mengerahkan api Maya Tiandu dan dua pusaka lainnya untuk menahan teratai es, perlawanannya sia-sia. Begitu teratai es biru menyentuhnya, lapisan api biru meledak. Saat bersentuhan dengan api es biru Qianlan, api mayat hitam miliknya kalah telak. Setelah serangkaian suara ledakan, api hitam itu padam terkikis hawa dingin yang ekstrim. Si iblis tua sempat mencoba beberapa teknik rahasia untuk melepaskan lilitan benang cian di tubuhnya, tetapi tak ada yang berhasil. Saat sisa api maya terakhir padam, bunga teratai biru sepenuhnya menekan ke bawah. Meski meronta, seluruh tubuh leluhur Jin diselimuti kekuatan dingin ekstrim. Terdengar suara retakan keras saat ia sepenuhnya terkurung di dalam balok es kristal biru setinggi beberapa meter. Wajahnya membeku dalam ekspresi penuh ketakutan dan keterkejutan. Dari awal hingga menangkap si iblis tua, Han Li tidak menggunakan pusaka apapun selain kuali pusaka sutian, dan bahkan tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Melihat iblis tua telah tersegel, Han Li tertawa dingin dan menjentikan jarinya pada kuali. Benang-benang cian di seluruh ruangan bergetar, lalu melesat kembali ke dalam kuali kecil tersebut. Permukaan kuali berkedip dengan cahaya spiritual. Han Li kemudian membuka mulutnya dan menelan kembali kuali itu ke dalam tubuhnya. Pandangannya beralih ke arah leluhur Jin yang terkurung di dalam es. Sambil tertawa pelan, senyum tipis mengembang di wajahnya, tetapi matanya tetap sedingin es tanpa emosi. Han Li melayang mendekati balok es tersebut. Tanpa mengucap sepatah kata, ia mengibaskan lengan bajunya. Terdengar suara dengungan, dan belasan pedang terbang emas melesat keluar. Pedang-pedang itu berubah menjadi pedang cahaya yang bersiap menebas, berniat memutilasi leluhur Jin hingga berkeping-keping. Tunggu sebentar, rekan Daohan. Seluruh klan saya dibunuh oleh orang ini. Maukah Anda membiarkan men ini turun tangan sendiri untuk membunuh penjahat ini? Sebuah suara yang tak asing di telinga Han Li tiba-tiba terdengar dari salah satu sudut ruangan. Han Li terkejut. Ia menghentikan pedang terbangnya dan menyipitkan mata ke arah asal suara. Terlihat dari dalam lapisan es tebal yang membekukan sudut ruangan, sebuah cahaya emas berkedip. Sebuah kepalan tangan kecil menembus dinding es, membuat lapisan es itu retak dan hancur. Seorang Nasen Sol yang bersinar keemasan melesat keluar dari reruntuhan es. Setelah berputar sebentar di udara, sosok itu melayang diam dan menatap lurus ke arah Han Li. Men Huzi. Han Li baru menyadari wajah Nasen Sol itu dan tertegun. Seingatnya, umur Men Huzi sudah hampir habis pada saat itu.
Setelah hampir 200 tahun berlalu, dia seharusnya sudah meninggal saat bermeditasi. Namun, Nasen Soul-nya masih ada di dunia ini dan sepertinya jatuh ke tangan leluhur Jin. Merasa janggal, Han Li tidak terburu-buru membunuh leluhur Jin. Dia mengamati Nasen Soul Menhuzi dengan cermat beberapa kali. Han Li mengangkat tangan dan mencengkeram udara kosong. Sebuah tangan besar berwarna cian muncul di atas Nasen Soul. Tangan itu menyambar secepat kilat dan langsung menangkapnya. Cahaya spiritual cian berkedip di kelima jari tangan tersebut, membuat Nasen Soul itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Rekan Dao Han tidak perlu sewaspada ini. Dengan keadaanku sekarang, aku bahkan tidak bisa menggunakan teknik teleportasi. Kemana lagi aku bisa lari? Nasen Soul Menhuzi sama sekali tidak meronta. Itu belum pasti. Namun, aku tidak menyangka kau masih hidup sampai sekarang. Dulu di Istana Langit Kehampaan, kau berniat buruk padaku. Sekarang kau menampakkan diri, apa kau ingin mati bersamanya? Wajah Han Li menjadi muram. Rekan Dao sudah mencapai Nasen Soul tahap akhir. Jika kau ingin mempermasalahkan kejadian di Istana Langit Kehampaan, kau berhak melakukannya. Namun saat itu, saudara Han hanya kultivator pembentukan inti tingkat rendah. Aku tidak merasa ada yang salah dengan tindakanku. Lagi pula, meskipun rekan Dao tidak menyerang, aku baru saja menghabiskan sisa esensiku untuk membebaskan diri dari larangan. Aku tidak akan bertahan lama di dunia ini. Nasen Soul itu terlihat tidak takut mati. Itu benar. Kau sangat lemah. Nasen Soul ini akan segera hancur dan menghilang. Aku bukan orang yang tidak bisa membedakan kebaikan dan dendam. Meskipun kau pernah mengancamku, baju zirah sisi kaisar yang kau berikan dulu pernah menyelamatkan nyawaku 1 kali. Aku tidak akan menyerang orang yang sudah tidak berdaya. Masalah kita impas. Han Li terdiam sejenak, lalu mengatakan hal yang di luar dugaan Menhuzi. Aku tidak sengaja memberikan baju zirah pusaka itu padamu. Saat itu, aku hanya ingin menggunakan binatang iblis milikmu untuk mengambil harta karun. Kau tidak perlu memikirkannya. Menhuzi tertegun, lalu tertawa pahit. Aku tidak peduli apa niatmu dulu. Baju zirah sisi kaisar pernah menyelamatkanku 1 kali, dan itu sudah cukup. Namun, jangan harap aku akan menyelamatkanmu. Urus saja dirimu sendiri, kata Han Li datar. Dia melambaikan 1 tangannya. Tangan besar berwarna cian itu langsung menghilang, mengembalikan kebebasan Nasen Soul Menhuzi. Han Li kemudian beralih menatap es raksasa di sampingnya. Rekan Dao Han, aku memiliki dendam darah yang sangat dalam dengan leluhur Jin. Bisakah kau menyerahkannya padaku agar aku bisa memenuhi keinginan terakhirku sebelum mati? Nasen Soul Menhuzi menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah leluhur Jin yang membeku, dan mengulangi permintaannya. Dendamku pada leluhur Jin juga tidak kecil. Aku akan membunuhnya sendiri, kau tidak perlu ikut campur. Han Li menolak tanpa menoleh sedikit pun. Aku bersedia menukar beberapa bahan langka simpananku dan buku rahasia teknikku demi kesempatan ini. Menhuzi merasa cemas. Dia buru-buru mengajukan syarat pertukaran tanpa menyembunyikan apapun lagi. Han Li menoleh dan melirik Nasen Soul itu, lalu tertawa kecil. Rekan Daomen, katakan saja langsung niatmu yang sebenarnya. Aku tidak percaya kau bersedia membayar harga sebesar ini hanya untuk balas dendam. Jika kau jujur padaku, selama itu tidak ada hubungannya denganku, aku mungkin akan menyetujuinya. Selain itu, aku juga penasaran bagaimana kau bisa selamat dan jatuh ke tangan leluhur Jin. Kuharap kau bisa menjelaskannya padaku, kata Han Li santai. Ekspresi cemas di wajah Nasen Soul memudar dan digantikan oleh keraguan. Sudahlah, tidak ada yang perlu dirahasiakan. Aku akan memberitahu rekan Dao semuanya. Menhuzi menghela napas panjang dan mengambil keputusan. Aku akan mendengarkan, kata Han Li tanpa mengubah ekspresi. Dia mengibaskan lengan bajunya ke arah balok es. Sinar cian menyapu semua pedang terbang emas. Dalam sekejap, pedang-pedang itu menghilang ke dalam lengan bajunya. Seharusnya kau sudah tahu. Lebih dari 100 tahun lalu, umurku hampir habis. Obat spiritual dari Istana Langit Kehampaan hanya sedikit memperpanjang umurku. Nasen Soulku bisa bertahan sampai sekarang karena leluhur Jin menggunakan teknik rahasia kejam untuk memicu potensinya secara paksa. Aku dibiarkan hidup segan mati tak mau. Sebagai bayarannya, kekuatan jiwaku terkuras habis. Setelah Nasen Soul ini hancur, roh esensiku akan lenyap dan aku tidak bisa bereinkarnasi lagi, jelas Menhuzi sambil menggertakkan gigi. Han Li diam mendengarkan. Dia tahu pihak lain tidak sedang berbohong. Menhuzi melanjutkan ceritanya, setelah mendapatkan pil penambal langit dari Istana Langit Kehampaan, aku sempat bersenang-senang sebentar. Tidak ada yang mencari masalah denganku hanya karena sebutir pil. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Saat umurku hampir habis, Liu Dao menghadangku di tempat tinggalku.
Dia memintaku untuk menyerahkan mayatku setelah mati demi melatih teknik iblisnya. Tentu saja aku menolak. Akibatnya, aku terluka parah oleh seni iblis sejati 6 kutub miliknya. Karena kultivasiku cukup kuat, aku berhasil menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Sayangnya, di tengah jalan aku bertemu dengan leluhur Jin. Begitu melihatku terluka, dia langsung menyerang. Kami bertarung selama 3 hari 3 malam. Namun karena lukaku kambuh, tubuh fisikku hancur dan Nasen Soulku jatuh ke tangannya. Iblis tua itu mengincar koleksiku dan pil penambal langit. Dia terus mengurung dan menyiksaku sampai sekarang. Menyiksa? Dia tidak menggunakan teknik pencarian jiwa padamu? Tanya Han Li heran. Jika itu kultivator lain, bahkan kultivator tingkat Nasen Soul tahap akhir sekalipun, mereka tidak akan lolos dari pencarian jiwa. Namun, seni iblis penopang langit yang kulatih tidak takut dengan teknik itu. Seni itu menjaga pikiran spiritual tetap erat di dalam roh esensi, sehingga tidak bisa diambil paksa. Jika dia memaksa meningkatkan kekuatan teknik pencarian jiwa, jiwaku hanya akan hancur berantakan. Bermimpi saja jika dia ingin mengetahui rahasiaku. Menhuzi tertawa dingin dengan bangga. Ada teknik rahasia seperti itu? Alis Han Li terangkat, tampak tertarik. Tentu saja, apa kau pikir seni iblis penopang langit itu hanya omong kosong? Aku tidak pernah menyebarkan hal ini. Karena tidak punya pilihan lain, leluhur Jin hanya bisa menyiksa Nasen Soulku dengan api mayat secara berkala. Aku tentu tidak menyerah begitu saja. Terlebih lagi, jiwaku tetap akan hancur meskipun aku angkat bicara. Namun, setelah dipaksa hidup lebih dari 100 tahun, energi Nasen Soul ini sudah benar-benar terkuras. Aku tidak akan bisa bereinkarnasi kecuali aku menelan esensi Nasen Soul orang lain menggunakan teknik rahasia. Itu pun belum pasti memberiku kesempatan untuk bereinkarnasi. Nasen Soul Menhuzi menatap leluhur Jin di dalam es biru dengan penuh kebencian. Begitu rupanya. Kau berencana menelan Nasen Soul leluhur Jin demi kesempatan reinkarnasi. Aku pernah mendengar teknik rahasia seperti ini, namun efektivitasnya belum bisa dibuktikan, gumam Han Li sambil mengelus dagunya. Benar atau tidak, teknik rahasia ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku harus mencobanya. Lagi pula, koleksiku mungkin akan jatuh ke tangan orang lain nanti. Lebih baik kutukar dengan secercah harapan hidup ini, kata Menhuzi tanpa daya. Itu perkataan yang jujur. Apakah pil penambal langit milikmu masih ada? Tanya Han Li setelah berpikir sejenak. Tidak ada. Pil itu langsung kutelan begitu aku keluar dari istana langit kehampaan. Namun, pil itu tidak banyak berguna untukku. Leluhur Jin melihat kultivasiku masih sama dan mengira aku belum meminumnya. Dia terus memaksaku memberitahu lokasi pil itu. Kalau bukan karena itu, dia mungkin tidak punya kesabaran untuk menyiksaku selama ini. Menhuzi menjawab terus terang. Oh, jadi begitu rupanya. Ada kilatan keheranan di wajah Han Li. Dulu, efek pil penambal langit terasa sangat jelas setelah dia meminumnya. Namun, melihat kondisi Menhuzi saat ini, pihak lain sepertinya tidak berbohong. Tampaknya efek pil tersebut sangat kecil untuk memperbaiki bakat kultivator Nasen Soul. Tentu saja, hal itu mungkin terjadi karena akar roh milik Menhuzi pada dasarnya sudah bagus, sehingga tidak ada banyak ruang untuk peningkatan. Aku bisa membantumu. Namun, berikan salinan mantra seni iblis penopang langit kepadaku terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan menyerahkan leluhur Jin padamu. Aku cukup tertarik dengan teknik mengunci jiwa di dalam seni tersebut. Terakhir, beritahu aku lokasi barang-barangmu setelah kau selesai menelan Nasen Soul miliknya, kata Han Li perlahan. Baik, tidak masalah. Nasen Soul itu berkata dengan gembira. Han Li mengangguk. Dia melihat Nasen Soul itu tampak layu. Han Li kemudian membuat segel tangan dan merapalkan beberapa mantra ke arahnya. Cahaya spiritual berwarna-warni berkedip di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, kondisi Nasen Soul itu membaik dan kembali bertenaga. Terima kasih atas bantuanmu, rekan Dao. Menhuzi berseru dengan penuh rasa syukur. Han Li melambaikan tangannya. Dia kemudian melemparkan sepotong lempengan giok kosong berwarna putih pucat. Nasen Soul itu membuka mulutnya dan menyemburkan sinar emas tipis. Sinar tersebut menggulung lempengan giok dan menyusutkannya dengan cepat hingga seukuran telapak tangan. Dia menangkap benda itu, lalu menutup mata dan mulai menyalin mantranya. Menyalin mantra yang sudah dihafal di luar kepala tentu sangat mudah bagi Menhuzi. Beberapa saat kemudian, Nasen Soul itu membuka mata dan mengangkat tangan kecilnya. Seberkas cahaya putih melesat lurus ke arah Han Li. Han Li menangkap cahaya putih tersebut. Setelah cahaya spiritual berkedip, lempengan giok itu kembali ke ukuran aslinya. Saudara Men tidak melakukan trik pada mantra ini, bukan? Han Li mengamati lempengan di tangannya dan tersenyum simpul. Saudara Han bercanda. Dengan tingkat Nasen Soul tahap akhir milikmu sekarang,
kau pasti bisa melihat keaslian teknik ini dengan jelas. Terlebih lagi, aku sudah dalam kondisi seperti ini. Tidak mungkin aku melakukan hal yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diriku sendiri. Nasen Sol itu menunjukkan ekspresi canggung. Hanli tertawa kecil dan terdiam. Lempengan giok di tangannya bergetar saat dia memindai pikiran spiritual ke dalamnya. Baru membaca beberapa kalimat, wajahnya berubah drastis. Awalnya dia tertegun, lalu terlihat tidak percaya, dan akhirnya tampak gembira. Nasen Sol Menhuzi merasa sedikit bingung melihat reaksi tersebut. Namun, dia memang tidak menyisipkan trik apapun di dalam mantra itu, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa menit kemudian, Hanli selesai membaca isi lempengan giok itu. Kecepatannya jauh lebih lambat dari dugaan Menhuzi. Dia menarik kesadaran spiritualnya dengan ekspresi wajah yang berubah-ubah. Saudara Men, dari mana kau mempelajari seni iblis penopang langit ini? Apakah ada asal-usulnya? Tanya Hanli perlahan. Asal-usul? Teknik iblis ini sangat terkenal di lautan bintang tersebar dan sudah lama beredar. Ketenarannya setara dengan teknik iblis Liu Ji milik Liu Dao. Hanya saja, teknik ini selalu diwariskan dari satu guru ke satu murid. Aku baru bisa mempelajarinya setelah bertemu dengan guruku. Mengapa? Apakah ada yang salah dengan teknik ini? Tanya Nasen Sol bingung. Tidak ada apa-apa. Mata Hanli berkedip dan dia menggelengkan kepala. Dia membalik telapak tangannya dan lempengan giok itu menghilang tanpa jejak. Jika saudara Han tidak memiliki waktu untuk melatih teknik ini, kau bisa mencari murid untuk mewariskannya. Selama warisan seni iblis penopang langit ini tidak terputus, itu sudah cukup. Menhuzi tidak mempercayai perkataan Hanli setelah melihat reaksi anehnya tadi. Namun, dia menanggapinya dengan datar dan tidak berniat mempermasalahkannya. Menelan Nasen Sol leluhur Jin adalah hal terpenting baginya saat ini. Oleh karena itu, dia segera menambahkan, karena rekan Dao sudah memeriksa tekniknya, apakah aku sudah boleh bertindak? Cahaya merah berkedip di mata Nasen Sol itu seiring dengan munculnya aura membunuh di wajahnya. Tentu saja. Namun, kau sedang lemah sekarang. Apakah kau butuh bantuanku? Hanli melirik leluhur Jin yang membeku dan bertanya sambil tersenyum. Terima kasih atas niat baikmu, rekan Dao, namun itu tidak perlu. Meskipun kekuatan sihirku tersisa kurang dari 1/10, ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kultivator yang tidak bisa bergerak. Menhuzi menggelengkan kepala dengan sangat percaya diri. Terserah saudara Men. Aku akan menunggu di luar. Hanli tersenyum tipis tanpa bicara banyak lagi. Sosoknya berkelebat menuju pintu masuk dan dia berjalan perlahan keluar dari ruang batu. Ruangan batu itu kini hanya menyisakan Nasen Sol Menhuzi dan leluhur Jin yang membeku. Menhuzi menatap tajam leluhur Jin dengan ekspresi suram. Sementara itu, leluhur Jin sama sekali tidak bisa bergerak, namun sorot matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Hanli berdiri di lorong luar. Dia memainkan lempengan giok di tangannya dan merenung dalam diam. Ruang batu itu terasa sunyi senyap tanpa ada suara sedikit pun. 15 menit kemudian, sebuah suara parau dan lelah akhirnya terdengar. Rekan Dao Han, kau sudah boleh masuk, panggil Menhuzi. Alis Hanli terangkat. Dia menangkupkan kedua tangan, lalu lempengan giok tersebut menghilang. Dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam ruang batu. Es raksasa biru itu masih berdiri tegak tanpa kerusakan. Namun, mata leluhur Jin yang berada di dalamnya sudah memutih layaknya ikan mati. Auranya telah sirna sepenuhnya. Nasen Sol itu melayang di atas balok es. Tubuhnya sedikit membesar dan dipenuhi vitalitas. Dia tidak lagi terlihat lemah, meski raut wajahnya menyeratkan kelelahan yang luar biasa. Terima kasih banyak, saudara Han. Untuk sementara ini, aku berhasil memulihkan sebagian besar esensiku. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk segera bermeditasi demi reinkarnasi. Kalau tidak, semua usahaku akan sia-sia. Alamat gua rahasiaku berada di... Nasen Sol itu langsung mengecilkan suaranya dan melanjutkan pesannya secara telepati. Hanli mendengarkan pesan itu dengan saksama, lalu mengangguk tanpa mengubah ekspresi. Baiklah, dendamku sudah terbalas. Aku akan bermeditasi di tempat ini. Silakan bertindak sesukamu, rekan Dao Han. Nasen Sol itu menghembuskan napas panjang dengan ekspresi tenang. Sosoknya berkelebat ke salah satu sudut ruang batu, lalu duduk bersila. Tubuh Nasen Sol tersebut memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Auranya mulai bergejolak, melemah dan menguat secara bergantian. Hanli tersenyum tipis. Dia tidak lagi memedulikan tindakan Menhuzi. Dia menggosokkan kedua tangan dan mengangkatnya. Terdengar suara gemuruh. Beberapa busur petir emas yang tebal melesat keluar dan menghantam es raksasa tersebut. Es itu meledak di tengah kilauan cahaya emas. Seketika, balok es tersebut hancur berkeping-keping oleh sambaran petir,
mengubah tubuh fisik leluhur Jin di dalamnya menjadi serpihan daging. Han Li mengamati puing-puing es itu. Setelah memastikan tidak ada sisa pecahan jiwa atau jiwa utama kedua di sana, dia mengangguk puas lalu menoleh kembali. Pada saat yang sama, cahaya spiritual mengalir di permukaan Nasen Soul Menhuzi. Retakan-retakan kecil mulai bermunculan. Cahaya emas berkedip dari sela-sela retakan, memperlihatkan cairan emas yang seolah siap mengalir keluar. Han Li menyipitkan mata. Dia menatap tajam ke arah Nasen Soul Menhuzi dalam diam. Terdengar suara letupan pelan. Seluruh tubuh Nasen Soul itu hancur dan menyebar menjadi titik-titik cahaya emas yang memudar di udara. Han Li menghela napas pelan setelah menyaksikan kematian Menhuzi. Dia mengangkat tangan dan menjentikan jari ke arah sisa-sisa mayat di lantai. Sebuah bola api melesat dan melahap semua sisa mayat di lantai. Han Li tidak repot-repot memandangi api itu. Sosoknya berubah menjadi kilatan pelangi cian yang berputar sekali di dalam ruang batu sebelum melesat keluar. Dalam sekejap mata, kilatan cahaya pergerakannya berkedip di sepanjang lorong dan menghilang tanpa jejak. Karena tidak lagi memiliki keraguan, Han Li melesat dengan kecepatan penuh dan tiba di ujung lorong dalam waktu singkat. Sebuah dinding batu yang memancarkan cahaya spiritual menghalangi jalannya. Han Li mengangkat tangan tanpa ragu. Cahaya emas berkedip di ujung jarinya. Dia bersiap melepaskan energi pedang untuk menghancurkan dinding tersebut. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan keras yang mengguncang daratan bagaikan gempa. Seluruh lorong bergetar hebat dan menggemakan suara gemuruh. Han Li tertegun sejenak. Namun, hal itu tidak menghentikan gerakan tangannya. Di bawah tebasan silang berlapis cahaya emas, pintu batu rahasia itu hancur berkeping-keping dan terbuka. Sosoknya berkelebat dan langsung melesat keluar. Dinding batu tersebut ternyata hanyalah sebuah pintu rahasia yang terhubung langsung ke lantai satu paviliun. Begitu keluar dari lorong, suara ledakan dan guncangan terdengar beberapa kali lebih keras. Dari arah luar paviliun, terdengar suara tawa menggila, teriakan penuh amarah, dan rentetan ledakan. Puncak gunung batu ini seolah telah berubah menjadi medan pertempuran sengit yang melibatkan berbagai sihir. Han Li mengerutkan dahi. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah terbang masuk ke dalam paviliun. Orang di dalam cahaya tersebut langsung berteriak sebelum melihat jelas siapa yang ada di dalam. Gawat! Binatang iblis di puncak besi. Yi! Siapa kau? Di mana Tetua Wu? Kultivator itu terkejut karena orang yang berdiri di aula bukanlah leluhur Jin seperti dugaannya. Han Li tertawa dingin. Dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya emas berkedip sekejap. Jeritan tragis langsung terdengar. Kultivator yang diselimuti cahaya merah itu mendadak dikelilingi oleh pancaran pedang. Kepalanya langsung terpisah dari tubuhnya. Dua potong pedang merah patah jatuh berserakan di lantai. Kultivator pembentukan inti dari aliansi penentang bintang itu benar-benar bernasib sial. Dia mati konyol bahkan sebelum sempat melihat wajah Han Li dengan jelas. Namun, berdasarkan informasi barusan, Han Li langsung menarik kesimpulan. Sepertinya pasukan binatang iblis laut sedang melancarkan serangan kejutan ke markas aliansi penentang bintang. Walaupun merasa bingung, Han Li tidak berniat untuk ikut campur. Dia segera membentuk segel tangan dan menarik auranya. Sosoknya kembali berkelebat dan menyembunyikan diri. Setelah itu, dia melayang perlahan keluar dari paviliun dengan santai. Belum sempat mencapai pintu, terdengar suara raungan yang menggelegar bagaikan guntur dari langit. Rekan Daotang, klan laut kami mengerahkan banyak sekali kultivator tahap transformasi. Aliansi penentang bintang kalian tidak akan bisa menahannya. Jika kalian tahu diri, patuhlah dan serahkan batu spiritual tingkat puncak itu sekarang. Klan laut kami akan memberi kalian jalan keluar. Suara tersebut menggema ke penjuru arah dan memancarkan tekanan kultivasi yang sangat kuat. Tubuh para kultivator tingkat rendah aliansi penentang bintang di luar paviliun langsung lemas mendengarnya. Aliran kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka seketika mandat. Mendengar kata, batu spiritual tingkat puncak, jantung Han Li berdetak kencang. Tanpa berpikir panjang, dia melesat keluar dari paviliun. Han Li mencari sumber suara tersebut dan menatap langit. Keadaan di luar sangat kacau. Cahaya spiritual menyambar kemana-mana diiringi ledakan tanpa henti. Puluhan kultivator sedang bertarung sengit melawan sekawanan binatang iblis dengan bentuk aneh. Awan biru pucat hampir menutupi seluruh langit di atas mereka. Di bawah awan tersebut, terdapat beberapa kelompok pertarungan yang sedang menemui jalan buntu. Di salah satu sisi, seorang pria tua kurus berjubah biru menembakkan cahaya menyilaukan melalui cermincian di tangannya. Tangan lainnya mengendalikan sebilah pedang terbang berwarna biru yang melesat lincah bagaikan naga banjir. Lawannya adalah seorang biksu petarung yang bertubuh gemuk, tinggi, dan besar. Terdapat cincin emas yang terpasang di masing-masing lengannya, sementara tangannya menggenggam sebuah mangkuk bundar. Mulut biksu tersebut terus menyemburkan gelombang kabut biru untuk menahan gempuran serangan pria tua kurus di depannya. Raungan menggelegar tadi rupanya berasal dari mulut biksu ini.
Mata Han Li memancarkan kilatan cahaya biru saat mengamati biksu petarung itu, menyadari keberadaan beberapa sisik perak di lehernya. Di sisi lain, sepasang pria dan wanita sedang bekerja sama melawan seorang cendekiawan bertanduk pendek. Di area lain, seorang pria tua berjubah abu-abu menggunakan sebuah labu untuk melepaskan gelombang angin yin. Dia bertarung sengit melawan sosok tubuh yang diselimuti kobaran api merah. Tidak jauh dari sana, gumpalan besar kabut darah tampak bergulung-gulung. Samar-samar terdengar raungan dan ledakan dari dalamnya, menandakan adanya pertarungan hebat di area itu. Untuk sementara ini, masih belum bisa dipastikan kubu mana yang berada di atas angin. Keputusan aliansi penentang bintang untuk menarik mundur para kultivator Nasen Sol dari pulau lain lebih awal tampaknya adalah langkah yang tepat. Jika tidak, penjagaan puncak batu yang standar pasti sudah tertembus sejak awal. Apa itu batu spiritual tingkat puncak? Apa aku tidak salah dengar? Mana mungkin aku memiliki benda semacam itu? Wajah pria tua kurus itu sama sekali tidak berubah. Sambil tetap berbicara dengan nada santai, dia mengerahkan kekuatan yang lebih besar ke dalam harta sihirnya. Dalam situasi seperti ini, kau masih mencoba membodohi diri sendiri, saudara Tang? Bukankah itu lucu? Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak. Dia menyemburkan gumpalan kabut biru dari mulutnya sambil memandang lawannya dengan ekspresi meremehkan. Ternyata rekan Dao hanya mendengar desas-desus. Mana mungkin alam manusia ini masih memiliki batu spiritual tingkat puncak? Sebaliknya, kalian datang ke tempat ini tanpa alasan dan membantai begitu banyak kultivator aliansi kami. Aku tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Pria tua kurus itu tertawa basa-basi, namun raut wajahnya berubah sangat dingin. Hehe, biarpun saudara Tang bersedia berhenti, kami tidak akan pernah menyerah sebelum mendapatkan batu spiritual itu. Lagi pula, soal informasinya, aku sendiri yang menggeledah jiwa kultivator penemu batu tersebut. Jangan harap bisa mengelak, ucap pria gemuk itu sambil tertawa dingin. Daging di tubuhnya ikut berguncang setiap kali dia terkekeh. Jadi kalian yang diam-diam membunuh pelindung Darmali. Pria tua kurus itu tertegun sejenak sebelum amarahnya meledak. Dia menggoyangkan cermin cian di tangannya. Seketika, beberapa pilar cahaya tebal melesat ganas menyerang lawan. Kenapa? Rekan Dao Tang tidak menyangkal soal batu spiritual itu? Pria gemuk itu malah tertawa mengejek. Dia menunjuk mangkuk bundar di depannya. Harta karun itu mendadak menyemburkan gelombang cahaya kuning senja, lalu mengisap pilar-pilar cahaya tersebut satu persatu ke dalamnya. Kalaupun benar, lalu kenapa? Semua orang tahu batu spiritual tingkat puncak punya khasiat luar biasa untuk menembus hambatan kultivasi. Mana mungkin kami menyerahkannya pada kalian para kultivator siluman. Lagi pula, kalian menyerang puncak kami segila ini, apa tidak takut istana bintang akan mengambil keuntungan? Kemarahan di wajah pria tua kurus itu mereda, dan dia kembali tenang dengan cepat. Istana bintang? Kalian pikir klan laut kami cuma menyerang aliansi penentang bintang? Sejujurnya, kali ini seluruh pasukan elit klan laut sudah dikerahkan. Bukan cuma batu spiritual tingkat puncak yang jadi incaran, tapi seluruh tambang spiritual di pulau ini juga akan kami rebut kembali. Laut luar pada dasarnya adalah wilayah klan laut. Kalian para kultivator manusia cuma mimpi di siang bolong kalau mau membagi batu spiritual di tempat ini. Sebelumnya, kami hanya pura-pura tunduk karena pasukan belum terkumpul penuh. Pria gemuk itu mendongakkan leher tebalnya dengan ekspresi arogan. Mendengar hal tersebut, raut wajah pria tua bermarga Tang langsung berubah drastis. Seolah membenarkan ucapannya, terdengar suara siulan tajam dari ujung langit di kejauhan puncak batu. Gulungan kabut siluman biru datang menyapu. Di balik pekatnya kabut, bayangan siluman terlihat bertumpuk rapat. Ratusan binatang iblis sepertinya bersembunyi di sana. Haha, sepertinya manusia dari pihak Istana Bintang sudah dibereskan. Memusatkan kekuatan untuk menghancurkan satu musuh lebih dulu memang ide yang cerdas. Sekarang kalian tidak akan bisa kabur walau punya sayap. Pria gemuk itu tertawa gila. Mangkuk bundar di depannya memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan. Dalam sekejap, gelombang cahaya kuning senja memancar liar dari mangkuk dan langsung menyelimuti pria tua di bawahnya. Dua cincin emas di lengannya juga berkedip melesat, berubah menjadi lapisan ilusi yang menyerang ganas ke bawah. Menyadari bala bantuan akan segera tiba, kultivator siluman itu justru memperkuat serangannya, seolah bertekad tidak membiarkan lawannya lolos. Pria tua kurus itu jelas terkejut dan marah, tetapi dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri untuk saat ini. Pertarungan lain pun bernasib sama. Semua binatang siluman tahap transformasi melancarkan serangan bertubi-tubi seperti badai tanpa memedulikan sisa kekuatan mereka. Cahaya spiritual berbagai warna saling beradu silang, diiringi suara ledakan yang memekakan telinga. Para kultivator Nasen Sol dari aliansi penentang bintang benar-benar tertahan. Mereka tidak bisa menyingkirkan lawan untuk melarikan diri dengan cepat. Gelombang kabut siluman menyapu secepat kilat. Hanya dalam sekejap,
wujud buas dari beberapa binatang iblis di dalamnya sudah terlihat dengan jelas. Kini, kultivator aliansi penentang bintang yang paling lamban sekalipun tahu bahwa situasi sudah sangat genting. Entah siapa yang pertama kali berteriak, "Mundur!" Seketika kelompok kultivator tingkat rendah di bawah bubar berantakan. Mereka melesat kabur ke segala arah. Para monster tua tahap Nascensol di udara juga mulai mencari celah untuk melarikan diri. Ada yang menangkis serangan sambil perlahan mundur ke tepi puncak batu. Ada yang mengamuk membabi buta melawan binatang iblis di depannya, berharap bisa memukul mundur lawan sejenak agar punya waktu untuk lari. Ada pula yang mengandalkan teknik rahasia lain untuk lolos, menghadapi lawan tanpa terburu-buru sementara matanya terus mengamati keadaan sekitar. Di bawah sana, begitu mendengar sebutan batu spiritual tingkat puncak, niat awal Hanli untuk segera melarikan diri langsung hilang tanpa bekas. Meskipun belum pernah melihat langsung batu legendaris itu, dia sangat paham akan rumor dan khasiat batu spiritual tingkat puncak dari berbagai buku kuno. Selain menjadi material wajib untuk menyusun formasi kuno ajaib di alam manusia, khasiat batu ini dalam menembus hambatan kultivasi saja sudah cukup membuat hati semua kultivator bergejolak penuh hasrat. Bantuan dorongan energi ini terbukti efektif bagi kultivator tahap pembentukan inti hingga transformasi dewa, meskipun khasiatnya akan semakin mengecil di tahap yang lebih tinggi. Meski begitu, bagi kultivator alam manusia saat ini, batu spiritual tingkat puncak tetaplah harta karun yang sangat didambakan namun sulit didapat. Karena urat tambang di tempat ini telah menghasilkan satu bongkahan, wajar jika aliansi penentang bintang segera menarik pasukan mereka. Para binatang iblis juga tanpa ragu menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer demi menyerbu dua kelompok kultivator di pulau ini sekaligus. Mereka pasti berpikir jika satu batu spiritual tingkat puncak sudah muncul, kemungkinan besar masih ada batu kedua atau ketiga di dalam tambang tersebut. Hanli menarik napas dalam-dalam. Dia sudah menebak akar masalah ini dengan cukup akurat. Berhubung harta karun selangka ini muncul tepat di depan matanya, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Matanya yang jernih dan tenang mulai memancarkan kilau ambisi. Masalahnya sekarang, ada di tangan siapa batu spiritual tingkat puncak itu? Logikanya, barang sepenting itu pasti dipegang oleh orang dengan tingkat kultivasi tertinggi dan punya wewenang mengambil keputusan, yaitu si pria tua kurus. Namun, ada kemungkinan juga pria tua itu sengaja menyembunyikan batu tersebut pada kultivator tingkat rendah yang tidak mencolok agar bisa diselundupkan keluar saat situasi memanas. Jika itu yang terjadi, sehebat apapun kemampuan Hanli, dia tidak mungkin mengalahkan semua kultivator aliansi penentang bintang sekaligus sembari dikepung oleh para kultivator siluman yang mengawasi lekat di sekitarnya. Alis Hanli berkerut tipis. Setelah merenung sejenak, raut wajahnya kembali rileks. Kecerdasan para binatang siluman tahap transformasi itu sama sekali tidak kalah dari kultivator manusia. Mereka pasti sudah mengantisipasi siasat ini sejak awal. Biarpun dia diam saja, komplotan binatang iblis yang menyerbu tidak akan membiarkan satupun kultivator aliansi penentang bintang lolos. Nanti saat batu spiritual itu menampakkan diri, dia tinggal merebutnya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, tidak ada binatang iblis maupun kultivator di tempat ini yang bisa menahannya. Usai memantapkan rencana di dalam hati, Hanli berdiri meredam hawa keberadaannya di depan pavilion, lalu mengamati pertempuran udara itu dengan pandangan dingin. Benar saja dugaannya, dari kepulan kabut siluman di kejauhan, muncul sekitar 2 hingga 300 binatang iblis dengan berbagai bentuk. Mereka menunggangi kisiluman yang berwarna-warni dan mulai mengejar para kultivator tingkat rendah yang lari ketakutan. Sebagian besar monster itu berada di tingkat 3 dan 4, tetapi ada belasan binatang iblis tingkat 5 ke atas. Setiap kultivator langsung diburu oleh beberapa binatang iblis yang setingkat dengan mereka. Dengan kepungan sekuat itu, mustahil bagi para kultivator untuk bisa keluar hidup-hidup dari pulau. Kabut siluman biru itu dengan cepat menutupi udara di atas puncak batu dan menyatu dengan kabut awal. Aliran kisiluman yang pekat membumbung tinggi menembus langit, lalu sekelompok api keemasan melesat keluar dari dalamnya. Begitu kilatan cahayanya meredup, sesosok kultivator siluman berhelm dan berzirah emas muncul melayang di udara. Siluman ini berkepala naga banjir dan bertubuh manusia. Salah satu tangannya menggenggam tombak emas panjang. Kilatan petir perak menyambar-nyambar mengelilingi tombak itu, membentuk wujud ular petir tipis yang melingkar liar di batang senjatanya. Sekilas pandang, senjata itu jelas bukan harta karun sembarangan. Zirah emas yang membalut tubuhnya tersusun dari serpihan sisik-sisik rapat. Di permukaan setiap sisik, terdapat rune kecil yang memancarkan ki siluman mematikan. Begitu siluman ini menampakkan diri, sepasang matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sapuan pikiran spiritual yang sangat brutal langsung menyelimuti seluruh area puncak batu. Para kultivator Nascensol di bawah yang masih terjebak pertarungan sengit dengan binatang siluman tahap transformasi serentak merasa nyali mereka menciut. Raja Jin Jiao. Tidak mungkin. Beraninya kau melanggar perjanjian dan turun tangan secara pribadi? Begitu melihat wujud kultivator siluman tersebut, wajah pria tua kurus itu langsung pucat pasi. Dia berteriak dengan nada tak percaya. Kultivator siluman dari ras naga banjir itu ternyata adalah binatang iblis tingkat 10 puncak.
Memangnya kenapa? Kalau ras manusia ingin aku terus mematuhi perjanjian, kalian juga harus punya kekuatan yang setimpal. Kalian sudah 3000 tahun tidak memiliki kultivator transformasi dewa. Mengingat masalah ini menyangkut barang berharga seperti batu spiritual tingkat puncak, anggap saja perjanjian masa lalu kita batal. Wajah naga itu tanpa ekspresi, tetapi kata-kata manusia yang diucapkannya terdengar sangat dingin. Bersamaan dengan itu, 2 kultivator siluman lain ikut melesat keluar dari kabut. Siluman pertama berambut merah dengan taring yang melebar. Satunya lagi berjubah hitam, berwajah biru, dan bertubuh tinggi besar. Penampilannya terasa sedikit familiar. Bukankah itu siluman kura-kura yang dulu bersama naga banjir beracun? Hanli yang menyembunyikan diri di bawah merasa merinding saat melihat naga banjir emas itu. Namun ketika matanya menangkap sosok kultivator siluman berjubah hitam, dia tertegun kaget. Dia langsung teringat pada Feng 11 yang dulu memburunya secara membabi buta tanpa ampun. Ekspresi Hanli seketika menjadi muram. Pandangannya cepat-cepat menyapu kabut siluman, mengawasi kalau-kalau ada kultivator siluman lain yang akan ikut muncul. Hanli mengerutkan alisnya. Dia tidak berani melepaskan pikiran spiritual secara sembarangan ataupun menggunakan mata spiritualnya untuk mengintai lebih jauh. Bagaimanapun juga, jangkauan deteksi binatang iblis tingkat 10 puncak tidak bisa diremehkan. Dia hanya bisa bersembunyi di bawah radar sapuan pikiran spiritual lawan. Jika dia gegabah melepaskan pikiran spiritualnya sendiri, itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Karena Raja Jin Jiao sudah turun tangan, para kultivator aliansi penentang bintang dipastikan akan bernasib buruk. Namun, siluman kura-kura itu ternyata bergabung dengan pasukan ini. Apakah naga siluman emas itu punya hubungan dengan naga banjir beracun di masa lalu? Pikir Hanli dengan tenang. Mendengar ucapan Raja Jin Jiao, kepanikan melanda semua kultivator di puncak batu. Pria tua kurus di udara juga kian merasa harapannya kandas. Tetapi sebagai kultivator Nasen Soul tahap menengah, wajar jika dia enggan pasrah pada kematian. Tiba-tiba pria tua itu melengking tajam. Pedang terbang biru yang sedari tadi menunjukkan daya serangnya di dalam kabut mendadak memancarkan cahaya putih menyilaukan dan meledak keras. Pedang terbang itu merupakan harta kuno dengan daya hancur luar biasa. Karena diledakkan paksa oleh pria tua bermargatan tersebut, kekuatannya melonjak jauh di luar batas imajinasi kultivator biasa. Bola cahaya putih keperakan raksasa meledak terang di atas puncak batu. Kabut biru yang disemburkan dari mulut pria gemuk di hadapannya seketika hancur lebur. Ilusi dari kedua cincin emasnya juga ikut terhempas layaknya ranting kering diterjang badai. Pria gemuk itu sangat terkejut. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan mangkuk bundarnya hingga batas maksimal. Gelombang cahaya kuning senja membentuk tirai pelindung tebal di sekelilingnya, sementara tubuhnya melesat mundur secepat mungkin. Memanfaatkan celah tersebut, pria tua kurus itu membalikkan tangannya, memunculkan sebuah sapu tangan sutra berwarna ungu. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengaktifkan benda pusaka itu. Sapu tangan sutra itu seketika mengembang menjadi gumpalan cahaya ungu yang membungkus tubuhnya. Cahaya itu bergetar sesaat, lalu berubah menjadi kilatan pelangi ungu yang membelah udara. Kecepatannya sungguh luar biasa. Dalam sekejap mata, dia sudah melesat lebih dari 60 meter jauhnya. Tindakan pria tua itu seolah memicu sinyal. Para kultivator Nasen Soul lain yang masih bertarung serentak mengeluarkan berbagai teknik rahasia mematikan. Ada yang menghilang seketika dari tempat asalnya diiringi kilatan cahaya putih, ada pula yang menyemburkan darah esensi dan merubah wujud menjadi seberkas cahaya darah misterius untuk kabur. Mereka semua lebih memilih mengorbankan kekuatan esensi secara gila-gilaan demi bisa meloloskan diri dari musuh. Dengusan dingin yang menusuk tulang terdengar dari udara. Ekspresi ganas terpancar di wajah Raja Jin Jiao. Dia melambaikan sebelah tangannya, memicu suara sambaran petir saat seberkas cahaya aneh berwarna emas dan perak melesat membelah udara. Siluman ini ternyata melempar tombak emasnya dengan tenaga penuh ke arah rute pelarian pria tua kurus tersebut. Begitu terlempar, kilatan cahaya aneh itu langsung menghilang ke dalam ruang hampa secara misterius. Gawat! Pria tua kurus yang terus memantau pergerakan Raja Jin Jiao dari kejauhan merasa jantungnya mencelos. Tanpa ragu, dia melempar cermin biru di tangannya ke belakang. Di bawah pancaran besar cahaya cian, ilusi bulan purnama berukuran beberapa meter terbentuk. Cahayanya yang redup menyelimuti seluruh tubuh pria tua itu bagaikan tameng. Namun, tepat saat pelindung bulan cian itu terbentuk, proyeksi tombak emas raksasa sepanjang lebih dari 30 meter mendadak muncul dalam jarak dekat. Kilatan listrik perak menyelimuti tombak itu sesaat sebelum benda tersebut menghantam pusat bulan cian dengan dentuman guntur. Permukaan bulan cian langsung retak dan hancur berkeping-keping layaknya cermin. Tombak raksasa itu menembus pertahanan dan memusnahkan pelindung tersebut dalam satu serangan brutal. Ah! Pria tua kurus itu menjerit kaget. Cahaya ungu di tubuhnya berkedip cepat saat dia berusaha memaksakan teknik rahasianya untuk lari dari sana. Akan tetapi, tombak emas yang ukurannya telah menyusut setengah itu melesat keluar dari sisa-sisa bayangan bulan yang memudar.
Dalam sekejap, tombak tersebut secara presisi menghantam lapisan cahaya ungu. Bang! Suara dentuman keras menggema. Entah apa tingkat kekuatan harta karun sapu tangan bersulam ungu itu, namun lapisan pelindungnya secara ajaib berhasil menahan benturan fatal tersebut. Walau begitu, pria tua kurus itu tetap menerima efek kejut bagaikan tersambar petir. Tubuhnya terpental sejauh belasan meter di udara tanpa bisa dia kendalikan sedikit pun. Di langit, Raja Jin Jiao mengangkat kakinya perlahan. Sosoknya bergerak luar biasa cepat, memangkas jarak lebih dari 30 meter hanya dalam hitungan detik. Dia menyusul pria tua kurus itu dan tanpa sepatah kata pun langsung mencengkeram ke arahnya. Kelima jarinya berkilauan, padat laksana emas murni. Pria tua kurus itu baru saja memulihkan sedikit kesadarannya. Saat melihat serangan mematikan Raja Jin Jiao, wajahnya langsung memucat. Di tengah kepanikan mutlak, dia membuka mulutnya dan menyemburkan sebuah mutiara bulat hijau zamrud seukuran kepalan tangan. Dang! Terdengar suara nyaring bergesekan layaknya logam saat cakar emas itu mencengkeram si mutiara bundar. Namun mutiara hijau itu seketika membesar liar, bergetar hebat berusaha melepaskan diri. Sorot mata Raja Jin Jiao menajam dingin. Kuku-kuku di kelima jarinya tiba-tiba memanjang beberapa sentimeter, sementara sisik-sisik emas seukuran koin tembaga tumbuh menutupi punggung tangannya. PU. Dengan kekuatan murni, siluman ini meremukan mutiara bundar tersebut di tangannya. Setelah kilatan cahaya hijau hancur berserakan, cakar emas itu tampak utuh sempurna seolah tidak menerima goresan sedikit pun. Seni transformasi naga. Pria tua kurus itu berteriak kaget saat mutiaranya hancur. Karena pikirannya terhubung langsung dengan harta tersebut, dia menderita pukulan balik dan memuntahkan seteguk darah esensi. Namun berkat penundaan singkat ini, cahaya ungu yang membungkusnya kembali mendapat waktu untuk melesat pergi menjauh lebih dari 30 meter dari Raja Jin Jiao. Namun kali ini, Raja Jin Jiao tidak mengejar. Sebaliknya, raut di balik zirahnya terlihat makin kelam. Secara perlahan, dia meninju ke arah cahaya ungu di kejauhan dengan satu tangan. Tepat di atas cahaya ungu tersebut, proyeksi tinju emas raksasa berukuran sekitar 3 meter mendadak muncul dan menghantam turun secepat kilat. Boom! Pria tua kurus itu telah terkena pukulan dan terpental jatuh secara diagonal. Tubuhnya menghantam formasi puncak batu layaknya meteor yang jatuh, menabrak langsung atap sebuah paviliun dan menciptakan kawah sedalam beberapa meter sebelum akhirnya terkubur di bawah reruntuhan puing-puing batu. Senyum sinis terlukis di sudut bibir Raja Jin Jiao. Tubuhnya berkelebat dan langsung mendarat di tengah sisa bangunan paviliun. Berdiri tepat di tepi kawah, dia melongok menatap tumpukan puing di bawah. Dia mengangkat lengannya. Telapak tangannya memancarkan kilau keemasan, berniat mengakhiri nyawa lawannya secara permanen. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Tangannya mendadak beralih arah dan mencengkeram ruang kosong di depan pintu paviliun. Bersamaan dengan itu, dia membentak keras, "Siapa di sana? Keluar!" 5 garis tebasan cakar cahaya emas melesat menyobek udara dan menghujam lurus ke dalam tanah. Paf! Paf! 5 parit panjang membekas di tanah depan paviliun. Celahnya hitam pekat dan sangat dalam. Anehnya, tanah di sekitarnya tampak normal, dan tidak ada satupun bayangan orang yang menampakkan diri. Melihat keanehan itu, mata Raja Jin Jiao mengerjap beberapa kali diiringi ekspresi curiga. Tadi, dia merasakan getaran ancaman samar dari arah tersebut. Firasat misterius yang membuat tubuhnya seketika merinding itulah yang memicu tangannya untuk melancarkan serangan refleks tanpa keraguan. Siluman ini sebenarnya tidak melihat keberadaan apapun, tetapi firasat tajam dari telepati alamiahnya sebagai binatang roh langit dan bumi secara otomatis memandu instingnya. Firasat bahaya semacam ini terbukti telah menyelamatkan nyawanya berulang kali selama puluhan ribu tahun usianya berkultivasi. Namun karena serangan brutalnya barusan tidak mengenai apapun, Raja Jin Jiao menjadi ragu apakah hal itu hanyalah ilusi kewaspadaan semata. Kejadian di mana firasatnya sesekali meleset pun bukan hal yang mustahil. Hanya saja, getaran ancaman barusan terasa sangat nyata seolah ada aura maut yang sangat dekat. Hal itu masih memicu kewaspadaan tinggi di dalam hatinya. Saat siluman ini bimbang apakah harus memperluas radius pencariannya, tumpukan puing batu di dasar kawah paviliun sedikit bergeser pelan sebelum kembali terdiam. Bunyi sekecil apapun dari celah itu langsung menyentap perhatian Raja Jin Jiao. Matanya kembali menajam menatap tumpukan puing, memancarkan aura membunuh yang kental. Dia mencengkeram ke depan dengan satu tangan. Diiringi suara gemuruh petir, tombak emasnya muncul kembali dengan lilitan kilat yang meliuk-liuk. Tanpa basa-basi, siluman ini mengayunkan senjatanya keras-keras menghantam ke bawah. Dibalut busur petir menyilaukan, tombak emas itu melesat laksana pelangi dan mendadak menghilang di tengah lintasan. Saat muncul kembali, tombak itu sudah berada sekitar 60 meter dari paviliun dan langsung menghujam permukaan daratan. Boom! Tombak emas itu menembus masuk dan tenggelam ke dalam tanah. Sebuah erangan tertahan langsung menyusul terdengar.
Tanah di sekitar titik tumbukan mendadak retak dan pecah berhamburan ke segala arah. Dari sela retakan puing tersebut, seberkas cahaya ungu terhempas ke udara. Itu adalah pria tua kurus yang diam-diam berusaha kabur melalui bawah tanah. Hanya saja, wajah pria tua itu kini sepucat kertas, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Cahaya ungu pelindungnya berkedip redup seolah akan pecah kapan saja. Betapapun kuatnya benda ajaib tersebut, sapu tangan sutra ungu itu rupanya tidak lagi mampu menahan gempuran daya hancur murni dari Raja Jin Jiao. Lantaran kedoknya terbongkar, pria tua itu tidak punya pilihan selain memaksakan sisa tenaganya untuk terbang menjauh dari puncak batu. Senyum sinis di wajah Raja Jin Jiao semakin melebar. Dia kembali merentangkan tangan ke bawah, menarik tombak emasnya dari kekosongan ruang. Dia mengayunkan lagi lengannya secepat kilat. Pria tua yang langkahnya kian gonta itu sempat mencoba mengorbankan sebuah perisai energi dan penggaris besi pertahanan. Namun semua usahanya terasa bagai lelucon menyedihkan di hadapan kecepatan dan tajamnya tombak emas tersebut. Dua benturan keras berurutan meremukkan perisai dan penggaris besinya menjadi serpihan tak berguna. Tombak emas melaju brutal menembus pelindungnya. Pria tua kurus itu sudah berjuang menghindar sekuat tenaga, tetapi laju proyektil mematikan itu terlalu mutlak untuk dielakkan. Tombak emas merobek sisa cahaya ungu dan menusuk telak ke tengah dada pria tersebut. Kultivator Nasen Soul tahap menengah itu memekik ngeri sebelum akhirnya jatuh berdebum tanpa daya. Dalam sekejap, jasadnya tidak bergerak lagi. Di bagian dadanya menganga luka hangus berlubang seukuran mangkuk. Kilatan petir perak berskala kecil masih menyambar-nyambar liar di sekitar kulitnya yang terkoyak, menebarkan aroma daging hangus ke udara. Seorang kultivator Nasen Soul tahap menengah berani bermimpi bisa kabur dari tanganku. Sungguh konyol, ucap Raja Jin Jiao dingin sambil memanggil kembali senjata tombaknya. Dia menjentikan jarinya ke arah tubuh pria itu. Terdengar suara lesatan angin. Beberapa bilah kuku emas melesat turun, membesar seketika menjadi paku-paku mematikan sepanjang 30 cm, lantas menancap di keempat anggota tubuh dan leher mayat pria tua tersebut. Rune pada paku emas itu berkedip terang memunculkan untaian rantai cahaya. Segel ajaib itu mengunci jasad secara permanen di tempatnya agar wujud Nasen Soul yang tersisa di dalam mayat tidak memiliki kesempatan untuk lepas landas. Setelah memastikan buruannya diamankan, Raja Jin Jiao mengarahkan tarikan energinya. Kantong penyimpanan dari pinggang pria tua itu langsung terbang ke tangannya. Namun, setelah menyapu isinya dengan pikiran spiritual, raut wajah siluman naga itu mendadak menjadi sangat muram. Dengan mendecak kesal, dia mendongak dan kembali memindai pertempuran di langit sekitarnya. Dalam jeda waktu singkat tersebut, dua kultivator Nasen Soul yang nekat kabur rupanya telah berhasil dicegat oleh pengejar siluman mereka. Namun di sisi langit yang berbeda, seorang pria tua berjubah abu-abu yang membawa labu ajaib, serta sekelompok kultivator yang menyatukan diri menjadi awan kabut darah rupanya telah terbang amat jauh, hampir menyisakan bayangan sebesar titik hitam saja di cakrawala. Di belakang pria tua berjubah abu-abu, muncul satu kultivator siluman tambahan yang bergabung memburunya tanpa henti. Sedangkan awan kabut darah melesat dengan kecepatan gila-gilaan, berhasil meninggalkan dua siluman yang awalnya mengejarnya. Laju pelariannya terbukti terlalu lincah bagi pengejarnya di belakang. Sudut mulut Raja Jin Jiao berkedut sinis. Matanya terpaku pada pelarian kabut darah tersebut. Setelah mempertimbangkan beberapa detik, tubuhnya bergerak lincah. Seberkas kilatan emas menyambar membelah awan saat dirinya memutuskan memburu langsung kabut darah itu. Menyaksikan kepergian sang naga yang menakutkan itu, Han Li yang bersembunyi-sunyi di samping pintu paviliun akhirnya berani menghela napas lega. Tadi, saat pertama kali melihat Raja Jin Jiao membanting paksa pria tua itu ke area paviliun, niatnya sempat terpancing. Dia hampir mengambil risiko melumpuhkan sasarannya dalam senyap dan segera memeriksa kantong penyimpanan demi memastikan apakah batu spiritual tingkat puncak berada di sana. Tetapi pada detik terakhir, insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dia memutuskan menahan diri sepenuhnya untuk mencari aman. Siapa sangka, indera kewaspadaan Raja Jin Jiao ternyata setajam pisau cukur. Hanya karena hawa keberadaan Han Li berfluktuasi tipis di sepersekian detik, siluman itu langsung mendeteksi ancaman dan nyaris menebasnya. Beruntung teknik pergerakan Han Li kini berada pada tahapan yang sangat tinggi. Lewat satu goyangan ringan tanpa bayangan, dia melesat mulus pindah posisi ke sisi lain pintu paviliun, menghindari serangan mematikan yang tak terduga itu. Dilihat dari ekspresi kecewa naga siluman emas tadi, sepertinya batu spiritual tingkat puncak memang tidak ada di dalam kantong penyimpanan milik pria tua tersebut. Tentu tidak masuk akal juga bila pria tua itu menyembunyikan batu spiritual murni semacam itu di balik lipatan bajunya. Harta dengan energi seterang itu pasti sangat mencolok seperti lampu obor di malam hari jika tidak disimpan khusus di wadah magis. Han Li tidak lagi mempedulikan nasib menyedihkan jasad pria tua di tanah. Pandangannya berpindah menyapu ke beberapa titik penting di hamparan langit. Kini di bawah bayang-bayang kabut siluman biru, hanya tersisa satu kultivator siluman tingkat 8 yang mengambang diam bagai patung. Kemungkinan besar itu adalah bawahan yang sengaja disiagakan oleh Raja Jin Jiao untuk mengawasi ketertiban di area puncak batu.
Wajah siluman penjaga tersebut berwarna biru pucat dengan garis wajah yang sangat ganas. Lengan dan betisnya ditutupi oleh sisik biru tebal, memancarkan aura buas yang mematikan. Tiba-tiba, kultivator siluman itu memutar kepalanya dengan gerakan kaku, memusatkan pandangannya pada satu sisi. Menyadari perubahan ini, hati Han Li ikut tergerak. Dia menoleh ke sudut yang sama dengan siluman penjaga tersebut. Dari kejauhan, seberkas cahaya kuning terlihat melesat terbang mendekati zona mereka. Di dalam balutan sinar itu, siluet seekor binatang iblis tampak sedang menggenggam erat sesuatu di tangannya. Mata Han Li memicing tajam secepat kilat. Cahaya biru memancar dari pupilnya saat dia mengaktifkan teknik mata spiritual Mingking. Seketika, wujud binatang iblis di dalam cahaya kuning itu tertangkap dengan sangat rinci tanpa halangan. Namun, keraguan sesaat itu membuat siluman kura-kura ini kehilangan nyawanya. Ruang berfluktuasi belasan meter dari sana. Han Li muncul diiringi kilatan api ungu. Tanpa banyak bicara, ia mengibaskan lengan jubahnya ke arah siluman kura-kura tersebut. 36 pedang kecil langsung melesat keluar dari jubahnya. Senjata itu bergetar lalu membelah diri menjadi 100 cahaya pedang emas. Suara tebasan terdengar nyaring di udara saat jaring pedang yang sangat rapat mengurung siluman kura-kura dari atas. "Kau!" Siluman kura-kura menoleh dan melihat wajah Han Li. Ia berteriak seolah sedang melihat hantu karena langsung mengenali pria itu. Namun, ketika siluman ini melihat begitu banyak tebasan pedang emas mengarah padanya, wajahnya seketika pucat pasi. Sebelumnya, ia melihat dari kejauhan bagaimana Han Li dengan mudah membunuh binatang iblis tingkat 8, yang setara dengannya, hanya dengan satu serangan pedang emas. Bahkan, harta pertahanan andalan lawannya hancur tanpa sisa. Dilanda kepanikan, siluman kura-kura itu meraung keras. Ia menarik jubah panjangnya yang langsung berubah menjadi kepulan awan hitam untuk menahan jaring pedang. Pada saat bersamaan, ki siluman pekat terkumpul di tubuhnya karena ia bersiap menggunakan teknik rahasia untuk kabur. Namun, Han Li mendengus dingin dengan tatapan menusuk. Seketika itu juga, siluman kura-kura merasakan sakit yang luar biasa, seolah kesadaran spiritualnya terkoyak. Ia memegangi kepala sambil menjerit histeris. Darah hitam mengalir dari telinga dan hidungnya secara bersamaan. Siluman ini langsung jatuh dari langit. Saat awan hitamnya bersentuhan dengan cahaya pedang, rentetan ki pedang dengan mudah menyayat perlindungan tersebut menjadi serpihan. Awan hitam yang hancur itu berubah menjadi potongan cangkang kura-kura seukuran kuku yang berjatuhan. Cahaya emas terus bersinar terang. Kilatan pedang itu tanpa ampun menyelimuti tubuh siluman kura-kura di bawahnya. Siluman kura-kura mulai sedikit pulih dari rasa sakit di kesadaran spiritualnya. Namun, ia sudah terlambat untuk menghindar dan terperangkap sepenuhnya di dalam jaring pedang. Dalam keputusasaan, siluman ini menggertakkan gigi dan berteriak sekuat tenaga, "Saudara Jin, dia adalah pria bermargali dari tahun itu." Belum sempat teriakannya selesai, wajah Han Li menjadi dingin. Ia segera mengaktifkan mantra pedangnya. Jaring pedang itu menyusut rapat. Ribuan cahaya emas menyayat tubuh siluman kura-kura hingga hancur berkeping-keping. Bahkan, api hijau yang merupakan wujud dari jiwa siluman itu hanya berkedip sekali sebelum lenyap ditelan badai pedang tanpa sisa. Pembunuhan siluman kura-kura ini hanya memakan waktu beberapa detik. Sosok Han Li berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang membelah udara, lalu melesat pergi ratusan meter dalam sekejap. Cahaya cian berkedip samar di ufuk sebelum menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Raja Jin Jiao tentu saja tidak rela melepaskannya begitu saja. Ia terus mengejar Han Li keluar dari Pulau Roh Zamrud. Namun, setelah menyadari bahwa ia tidak akan bisa menyusul, ditambah lagi ia tidak yakin bisa menang 1 lawan 1, monster itu terpaksa menyerah. Ia kembali ke puncak batu dengan wajah suram. "Bermargali?" gumam Raja Jin Jiao pelan saat kembali mengudara di atas puncak batu. Ekspresinya tampak berubah-ubah. Saat itu, para binatang iblis tahap transformasi lainnya juga mulai berkumpul. Wajah mereka terlihat tegang. "Saudara Jin, siapa kultivator Nasen Soul tahap akhir itu?" Dari suara dan penampilannya, dia sama sekali tidak mirip dengan rumor tentang Liu Dao. Dua orang suci Tianxing tidak bisa meninggalkan kota bintang, jadi mereka berdua sudah pasti dicoret. "Mungkinkah dia kultivator besar manusia yang baru saja naik tingkat?" tanya seorang kultivator siluman dengan wujud terbungkus api, menyuarakan rasa penasarannya. "Aku tidak yakin. Meski kami tidak sempat bertarung, orang ini memiliki harta sihir dan teknik kultivasi yang sangat asing. Sepertinya tidak ada satupun kultivator Nasen Soul terkenal di lautan bintang tersebar yang memiliki ciri-ciri sepertinya," jawab Raja Jin Jiao dengan suara berat. Kekuatan orang itu benar-benar luar biasa. Rekan Daolan dan Wu bahkan tidak bisa bertahan satu jurus pun di hadapannya. "Aku khawatir kekuatan sihirnya jauh lebih tinggi daripada Liu Dao maupun Shuang Sheng," sahut kultivator siluman berjubah hijau dengan nada gemetar. Sebagian besar kultivator siluman lainnya juga menunjukkan wajah gentar. Wajar saja,
Sebagian besar kultivator siluman di sana adalah binatang iblis tingkat 8 yang kekuatannya setara dengan siluman kura-kura. Jika Han Li bisa membunuh kedua rekan mereka semudah itu, melawan pria itu sama saja dengan mengantar nyawa. Banyak kultivator siluman diam-diam berjanji dalam hati, jika mereka bertemu Han Li lagi, lari adalah satu-satunya pilihan. Dulu aku pernah bertarung dengan penguasa tertinggi Liu Dao. Orang ini sepertinya sedikit lebih sulit dihadapi. Setidaknya, jika tidak menggunakan serangan diam-diam, Liu Dao tidak akan mampu membunuh ahli tahap transformasi dari ras laut kita dengan serapi itu. Namun, jangan terlalu membesar-besarkan kekuatannya. Kita kewalahan karena ini pertama kalinya kita menghadapinya, jadi kita masih buta dengan kemampuannya. Jika tidak, manusia itu pasti tidak akan menang semudah ini, kata Raja Jin Jiao menenangkan. Mendengar penjelasan itu, beberapa kultivator siluman mengangguk mengerti, sementara sisanya tetap terdiam. Saat itu, seorang kultivator siluman tingkat 9 berwujud pria gemuk yang sebelumnya bertarung dengan pria tua kurus, angkat bicara. Saudara Jin, apa maksud dari teriakan rekan Dao Wu sebelum dia mati? Apa kau tahu sesuatu? Dia berteriak bahwa manusia itu bermargali, seolah-olah mereka saling kenal. Jika aku tidak salah ingat, beberapa tahun lalu, klan Naga Banjir dan keluarga kerajaan Ji Zhen pernah bergabung menyerang kultivator manusia di dekat Laut Wanzang demi mencari seseorang bermargali. Apa mungkin mereka orang yang sama? Perkataan itu membuat para kultivator siluman saling berbisik ribut. Namun, Raja Jin Jiao justru mengerutkan kening. Seharusnya tidak ada hubungannya. Dulu, salah satu keturunanku memang dibunuh secara diam-diam oleh seorang kultivator manusia tahap pembentukan inti. Karena itulah aku mengirim pasukan untuk mencarinya kemana-mana. Tapi, orang yang tadi adalah kultivator Nasen Soul tahap akhir. Mana mungkin mereka orang yang sama? Kecuali jika dia adalah jenius yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun, mustahil kekuatannya bisa melonjak sejauh ini hanya dalam waktu kurang dari 200 tahun. Raja Jin Jiao merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Belum tentu, sanggah si pria gemuk sambil terkekeh pelan. Dulu aku pernah membunuh seorang kultivator Nasen Soul manusia. Dari hasil pencarian jiwa, aku mendapat informasi bahwa kuali pusaka sutian, harta karun nomor 1 manusia, telah muncul dan jatuh ke tangan kultivator pembentukan inti bermargahan. Para monster tua Nasen Soul manusia kemudian menyelidikinya dan mengetahui bahwa pria itu lama menggunakan nama samaran Li di laut luar kita. Pil penambal langit yang ada di dalam kuali itu sangatlah terkenal. Dengan bantuan pil tersebut serta pil spiritual kuno lainnya, bukan hal yang mustahil baginya untuk menembus tahap akhir secepat itu. Penjelasan pria gemuk itu membuat semua siluman terperangah. Beberapa dari mereka tak tahan untuk kembali berbisik-bisik. Raja Jin Jiao ikut terdiam merenung. Setelah beberapa saat, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Jika tebakan rekan Daonie benar, sangat mungkin dia adalah orang yang membunuh cucuku. Kalau begitu, aku takkan melepaskannya. Baik untuk membalaskan dendam cucuku, maupun demi rekan Dao Wu dan Lan hari ini, dia harus menjadi pengorbanan darah. Apalagi dia baru saja merampas batu spiritual tingkat puncak dan menyimpan harta tertinggi seperti kuali pusaka sutian. Pria itu sudah mencapai Nasen Soul tahap akhir, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kecuali kita bisa menyudutkannya dan membawa 3 ahli dengan kekuatan setara dengan saudara Jin, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Apalagi memikirkan tentang merebut harta dan membalas dendam, kata si pria gemuk menggeleng pelan, memberi peringatan. Memang benar. Kita butuh rencana matang dan harus mengajak saudara Jie serta rekan Dao Bei untuk turun tangan. Tapi, ini bukan hal yang mendesak. Selama dia masih di Lautan Bintang, kita punya banyak waktu, ucap Raja Jin Jiao yang kini tampak lebih mengutamakan tambang spiritual ketimbang balas dendam. Di sisi lain, meski kehilangan 2 rekan, kita berhasil membunuh 6 kultivator Nasen Soul manusia. Mulai sekarang, tambang di Pulau Roh Zamrud adalah milik ras laut kita. Meski 1 batu tingkat puncak direbut, mungkin masih ada batu spiritual tingkat puncak lainnya di dalam urat tambang. Fokus utama kita sekarang adalah memulihkan larangan dan mengumpulkan pasukan untuk berjaga. Aliansi Penentang Bintang dan Istana Bintang pasti tidak akan menyerah begitu saja. Hampir bisa dipastikan mereka akan kembali, jadi kita harus. Pembahasan tentang harta dan kepentingan ini langsung menyita seluruh perhatian para kultivator siluman. Mereka menyimak arahan Raja Jin Jiao dengan saksama. Hanya pria gemuk itu yang masih mengerutkan kening dengan tatapan cemas, tampak memikirkan sesuatu. Sementara itu, ribuan kilometer dari tempat tersebut, Han Li terus terbang hingga kesadaran spiritualnya tidak lagi mendeteksi adanya pengejar dalam radius ratusan kilometer. Ia mulai memperlambat kecepatannya hingga akhirnya terbang dengan santai. Han Li tentu saja tidak akan kembali ke Pulau Angin Petir. Setelah memastikan arah, ia memutuskan untuk terbang lurus menuju Pulau Hiu Perak, tempat asal keberangkatannya. Sambil terbang, Han Li merogoh bajunya dan mengeluarkan kantong penyimpanan cian itu. Matanya berbinar antusias saat ia mengalirkan sedikit energi ke dalam kantong tersebut.
Seketika seberkas cahaya putih menyembur dari mulut kantong. Sebuah batu spiritual seukuran ibu jari berwarna hijau zamrud yang indah kini tergeletak di telapak tangannya. Hanli mengamati batu tersebut dari dekat. Cahaya spiritual mengalir di permukaannya dengan ritme redup terang layaknya makhluk bernapas. Ada partikel-partikel kecil berwarna putih yang terus menyembur dari batu itu. Namun, ukurannya terlalu kecil sehingga awalnya ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Didorong rasa penasaran, Hanli memicingkan matanya hingga memancarkan kilatan biru pucat. Ia akhirnya bisa melihat bentuk partikel di balik cahaya hijau tersebut. Partikel itu ternyata berupa titik-titik cahaya putih susu yang melayang seperti kepingan salju, namun pola bentuknya menyerupai untayan rune magis. Titik-titik cahaya ini terus menyembur keluar dari batu, lalu memudar perlahan menjadi ki spiritual elemen kayu yang sangat murni. Batu ini rupanya mengandung kapasitas ki spiritual yang terlalu padat sehingga terus meluap ke udara. Penemuan ini membuat Hanli sangat gembira. Benda ini pasti adalah batu spiritual tingkat puncak yang sering dirumorkan. Apalagi, batu ini beratribut kayu yang sangat cocok untuk metode kultivasinya. Tentu saja, tidak aneh jika batu ini beratribut kayu. Urat tambang di Pulau Roh Zamrud sejak awal memang kaya akan batu spiritual kayu. Jadi, wajar saja jika batu spiritual tingkat puncak yang lahir dari sana juga memiliki elemen yang sama. Hanli memejamkan mata, meresapi kemurnian ki kayu yang dipancarkan oleh batu spiritual tersebut. Setelah beberapa saat, ia sempat ragu. Namun kelima jarinya mulai memancarkan pendarcian demi mencoba menyerap cadangan ki spiritual tak terbatas dari dalam kristal itu. 5 aliran tipis ki spiritual menyembur keluar perlahan dari batu tersebut. Hawa ki itu terasa dingin dan sangat padat, bagaikan 5 ekor ular kecil yang langsung mengebor masuk ke telapak tangan Hanli. Karena lengah, Hanli sedikit terkejut. Kelima jarinya seketika mengepal secara tidak sadar, memutus koneksi dengan batu spiritual tersebut. Namun, 5 aliran mirip ular kecil itu sudah telanjur melesat masuk ke dalam meridian di lengannya dan segera menyebar. Kekuatan spiritual dengan vitalitas melimpah seketika menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Hanli merasakan sensasi dingin yang kemudian berubah menjadi hangat. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, memberikan sensasi melayang yang sulit dipercaya. Inikah batu spiritual tingkat puncak? Benar saja, kapasitas ki spiritual yang disediakannya jauh melampaui batu spiritual tingkat tinggi. Hanli buru-buru memurnikan kekuatan ini dengan hati gembira. Hanya dengan satu tarikan napas pendek, ia sudah bisa menghemat waktu kultivasi setengah bulan. Jika menyerap seluruh isi batu spiritual itu, bukankah ia bisa menghemat waktu kultivasi pahit hingga 10 tahun? Pikiran serakah itu melintas di benaknya tanpa sadar. Namun, membuang-buang harta berharga ini hanya sebatas angan-angan. Batu spiritual yang mampu memberikan ki dalam jumlah sebesar itu tentu harus disimpan untuk momen krusial, seperti saat melakukan terobosan untuk menembus hambatan kultivasi. Hanli membalikkan telapak tangan, memunculkan sebuah kotak kecil berwarna cian. Ia meletakkan batu spiritual tingkat puncak itu ke dalam kotak dengan hati-hati. Setelah menempelkan beberapa lembar jimat segel di permukaannya, barulah ia memasukkan kotak kayu tersebut ke dalam kantong penyimpanan. Dengan perasaan puas, Hanli melesat pergi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya cian menyilaukan yang menghilang di kejauhan. Beberapa bulan kemudian, Hanli kembali ke perairan di sekitar Pulau Hiu Perak tanpa hambatan. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang janggal saat memasuki wilayah laut tersebut. Sepanjang perjalanan mendekati pulau, tidak ada satupun kultivator yang terlihat. Hal ini sangat tidak biasa. Ketika Pulau Hiu Perak akhirnya terlihat dari kejauhan, Hanli terkejut. Ia melihat pulau itu kini diselimuti oleh lapisan tirai cahaya biru yang tebal. Fluktuasi larangan di sana sangat kuat, menandakan bahwa semua formasi pertahanan utama telah diaktifkan bersamaan. Saat kesadaran spiritualnya memindai sekitar, permukaan laut tampak kosong melompong seolah seluruh kultivator sedang berlindung di balik larangan pulau. Hanli tertegun sejenak. Ia menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi dasar laut di dekat sana. Setelah memastikan tidak ada bahaya tersembunyi, barulah ia terbang mendekati pintu masuk pulau dengan perasaan curiga. Fluktuasi larangan di satu titik tampak lebih stabil. Tempat itu kemungkinan adalah pintu masuk khusus pada formasi besar tersebut. Hanli memacu cahayanya dan segera tiba di depan tirai cahaya pelindung sebelum menampakkan sosok aslinya. Ia mengintip ke balik tirai cahaya biru yang berkabut itu. Dengan menjentikkan tangan, ia menembakkan sebuah jimat transmisi suara menembus lapisan penghalang. Setelah itu, Hanli hanya melayang diam di udara dengan wajah tanpa ekspresi. "Bolehkah saya tahu rekan Dao mana yang kembali ke pulau saat ini? Mohon sebutkan nama Anda." Terdengar suara pria yang berhati-hati dari balik tirai cahaya. Pada saat bersamaan, seberkas kesadaran spiritual mencoba memindai tubuh Hanli. Wajah Hanli berubah suram. Tubuhnya seketika memancarkan pendarcian terang yang langsung memantulkan kesadaran spiritual tersebut dengan kasar. Sentakan itu diikuti oleh serangan balik tersembunyi. Terdengar suara erangan tertahan dari balik pelindung.
Pemilik kesadaran spiritual itu jelas menderita luka ringan. Apakah namaku pantas ditanyakan sembarangan oleh kalian para junior? Cepat buka larangan ini, aku ada urusan penting di dalam pulau, dengus Han Li dingin. Ternyata seorang senior tahap Nasensol yang datang. Mohon maafkan kelancangan junior ini. Pada waktu normal, saya pasti sudah membukakannya. Namun, sekawanan binatang iblis tiba-tiba muncul di perairan sekitar dan baru saja menyerang pulau ini beberapa hari lalu. Kami diperintahkan untuk memverifikasi identitas setiap kultivator yang kembali sebelum mengizinkan mereka masuk. Jelas kultivator itu dengan panik, masih menahan sakit akibat serangan balik tadi. Oh, jadi begitu? Bagaimana kau ingin membuktikan identitasku? Insiden serangan binatang iblis di Pulau Roh Zamrud sekilas terlintas di benak Han Li. Suaranya sedikit melembut. Bisakah senior menyebutkan nama dan asal-usul Anda? Atau mungkin Anda memiliki token identitas? Tanya kultivator di dalam dengan tawa canggung dan nada hati-hati. Token? Kalau begitu, lihat ini. Han Li mengerutkan kening. Ia mengangkat tangan dan melempar seberkas cahaya emas ke dalam tirai penghalang hingga menghilang dari pandangan. Benda tersebut adalah medali perintah tetua tamu pemberian dari 2 orang suci Tianxing. Ternyata senior Han. Mohon maafkan kesalahan saya akan membuka jalannya sekarang juga, seru pria itu dengan nada terkejut dari balik tirai. Hati Han Li sedikit tergerak. Kilatan heran tampak di matanya sebelum ekspresinya kembali datar. Ia menunggu dengan tenang. Tak berselang lama, tirai cahaya biru di depannya bergetar dan perlahan membuka sebuah celah masuk. Sosok Han Li berkelebat cepat dan melesat masuk melalui celah tersebut. Diiringi suara dengungan pelan, celah itu langsung tertutup kembali. Begitu melewati tirai cahaya, pandangan Han Li kembali cerah. Belasan kultivator Istana Bintang berpakaian putih tampak berdiri berjajar dalam 2 baris menyambut kedatangannya. Cahaya cian memudar, menampakkan sosok Han Li tepat di depan mereka. Salam, Senior Han. Seorang kultivator parubaya buru-buru melangkah maju. Ia membungkuk hormat kepada Han Li. Dari suaranya, pria itulah yang baru saja berbicara dengannya. Ia memiliki kultivasi tahap pembentukan inti menengah, tetapi wajahnya terlihat agak pucat. Sepertinya ia belum sepenuhnya pulih dari luka akibat pantulan kesadaran spiritual. Hanya kalian yang berjaga di sini? Han Li mengangkat alis sedikit terkejut. Sisa kultivator Istana Bintang lainnya hanya berada pada tahap pembangunan pondasi. Garis pertahanan ini terlampau lemah. Serangan binatang iblis beberapa hari yang lalu sangat ganas, sehingga rekan Dao lainnya ditarik mundur ke kota untuk memulihkan diri. Saat ini, hanya kami yang bertugas secara bergiliran. Namun Anda tidak perlu khawatir, senior. Ada lebih dari 100 murid istana yang bersiaga di kota terdekat sejauh 50 km dari sini, siap memberikan dukungan kapanpun dibutuhkan, jelas pria itu. Kau memanggilku Senior Han. Dari mana kau tahu namaku? Wajah Han Li kembali suram. Tubuhnya seketika memancarkan tekanan spiritual yang begitu mengerikan, membuat ekspresi pria itu berubah pucat dan mundur beberapa langkah. Di beberapa bulan lalu, pihak istana telah menyebarkan ciri-ciri penampilan senior kepada seluruh murid yang bertugas di pulau ini. Kami diinstruksikan untuk selalu bersiaga dan melayani senior kapanpun diperlukan, jawab pria itu dengan panik sambil menstabilkan posisi berdirinya. Begitu rupanya. Aku tidak menyangka kedua penguasa istana menaruh perhatian sebesar ini kepadaku. Mata Han Li berkedip. Tiba-tiba raut wajahnya melembut dan ia tertawa pelan. Bersamaan dengan itu, tekanan spiritual yang menyesakkan dada lenyap tanpa sisa. Pria parubaya itu bernapas lega sambil memaksakan senyum canggung. Han Li menatap ke arah pusat pulau sejenak, lalu bertanya dengan santai, "Kemana kau mengirim pesannya?" "Ah, sesuai perintah, saya harus segera melapor kepada tetua di pulau agar beliau bisa datang menyambut senior begitu Anda tiba," jawab pria itu jujur. Begitu. Han Li kembali memasang wajah tanpa ekspresi yang sulit ditebak. Hal ini membuat pria itu bergidik dan kembali merasa cemas. Pada saat itu, seberkas cahaya putih berkedip di langit kejauhan. Diiringi suara desingan udara, cahaya itu melesat cepat ke arah mereka. Han Li menatap langit dan menyipitkan matanya. Itu adalah tetua Zhao. Beliau datang secara pribadi untuk menyambut senior Han, kata pria itu buru-buru, berusaha mencari muka. Han Li hanya bergumam pelan. Ia melipat kedua tangan di dada dan berdiri mematung. Melihat sikap Han Li yang begitu santai dan acuh tak acuh, pria parubaya itu merasa takjub di dalam hati. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Han Li adalah kultivator Nasensol tahap akhir. Sejak kesadaran spiritualnya dipatahkan dengan mudah tadi, ia tidak berani memindai Han Li lagi. Ia berasumsi bahwa Han Li paling-paling hanyalah kultivator Nasensol tahap awal yang baru direkrut oleh Istana Bintang. Pelangi putih itu menukik tajam ke bawah. Begitu cahaya memudar, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul. Pria tua itu mengenakan jubah brokat dengan sabuk giok melilit di pinggang.
Alisnya tipis dan memanjang, memberikan kesan aura yang dingin. Pria tua ini adalah seorang kultivator Nascensol tahap awal. Pandangan pria tua itu langsung tertuju pada Han Li yang berdiri di depan kerumunan. Matanya seketika berbinar. Ia melangkah maju sambil menangkupkan kedua tangannya. "Utusan Han, mohon maaf karena saya terlambat menyambut kedatangan Anda." Wajah pria tua itu dipenuhi senyuman ramah, seolah ia adalah kawan lama Han Li. Alis Han Li sedikit terangkat, namun ia membalas tanpa emosi, "Rekan Dao terlalu sungkan. Saya dengar Pulau Hiu Perak tidak begitu aman akhir-akhir ini. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Anda yang mengelola pulau ini, Saudara Zhao?" "Hehe, memang ada sekawanan binatang iblis yang mengganggu, tetapi satu pun tidak ada yang mencapai tahap transformasi. Insiden itu bukan ancaman berarti. Selain itu, orang yang memimpin pulau ini bukanlah saya, melainkan Ning Changchai. Hanya saja beliau sedang pergi keluar untuk melacak penyebab serangan gerombolan monster tersebut. Keberadaan saya di sini secara khusus hanyalah untuk menunggu kedatangan utusan Han," jelas Zhao sambil tersenyum. "Menungguku?" Raut wajah Han Li berubah sedikit heran. "Benar. Ini adalah perintah langsung dari kedua yang mulia suci dari Istana Bintang. Mereka berpesan agar rekan Dao Han segera menemui mereka begitu Anda kembali ke Laut Dalam. Sejujurnya, saya sudah menunggu kedatangan Anda di pulau ini selama beberapa bulan," kata pria tua itu. "Oh, urusan penting apa hingga mengharuskan rekan Dao repot-repot menunggu selama itu?" Han Li mengerutkan kening. Firasatnya mengatakan bahwa ini bukan masalah sepele. "Hehe, cerita ini cukup panjang dan tempat ini kurang cocok untuk membicarakannya. Bagaimana jika Saudara Han ikut dengan saya ke tempat yang lebih sepi?" tawar pria tua itu dengan senyum misterius. "Boleh saja. Mari kita bicarakan di bukit kecil di sana." Han Li merenung sejenak, lalu menunjuk sebuah bukit tanpa nama yang berjarak lebih dari 5 kilometer. "Bagus. Kita ke sana." Pria bermarga Zhao melirik bukit itu dan langsung menyetujuinya. Han Li mengangguk. Zhao kemudian memberikan beberapa instruksi singkat kepada murid-murid Istana Bintang sebelum akhirnya mereka berdua melesat terbang menuju bukit tersebut. Dengan jarak sedekat itu, mereka tiba dalam sekejap mata dan langsung mendarat di puncak bukit. "Pesan apa yang ingin rekan Dao Zhao sampaikan dari penguasa istana Anda? Katakan saja secara langsung," tuntut Han Li tenang begitu kakinya menjejak tanah. "Haha, Saudara Han tidak perlu terlalu waspada. Kali ini, ada sebuah keberuntungan besar yang mendatangi Anda." Zhao mengelus janggutnya dan tertawa pelan. "Keberuntungan besar? Apa maksud Anda?" Han Li mengernyitkan alis. "Rekan Dao Han, usiamu masih belum genap 100 tahun, bukan?" tanya Zhao sambil tersenyum penuh arti. "Lalu kenapa?" Han Li merasakan kejanggalan, tetapi ia tetap membalas tatapan pria itu dengan tenang tanpa berniat menyangkal. "Haha, ini sudah cukup. Bagaimana pendapat Saudara Lin mengenai tetua Ling dari istana kami?" Pria tua bermarga Zhao tertawa. "Rekan Dao berbicara tentang rekan Dao Ling Yuling?" Han Li tertegun dan bertanya heran. "Benar, dia adalah putri kesayangan dari dua yang mulia suci di istana kami." Pria tua itu mengangguk berulang kali. Rekan Dao Ling dapat naik tingkat ke tahap Nascensol pada usia yang sangat muda. Tentu saja bakat kultivasinya melampaui orang biasa. Namun, apa maksud rekan Dao mengatakan hal ini? Han Li menatap dengan curiga. Bakat tetua Ling memang tidak buruk, tetapi hal itu tentu saja jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Saudara Han. Namun, kalian berdua adalah jenius karunia langit. Hal ini sama sekali tidak diragukan. Jika kalian berdua bergabung, saling mendukung, dan bersama-sama menuju jalan kultivasi dalam kultivasi abadi, pencapaian keabadian mungkin benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Apakah Saudara Han bersedia menjadi pasangan kultivasi ganda dengan tetua Ling? Pasangan kultivasi ganda? Kali ini, Han Li benar-benar terkejut. Mulutnya terbuka lebar dan dia tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Benar, Saudara Han dan tetua Ling berdua sangat muda dan memiliki bakat yang melampaui orang biasa. Kalian adalah pasangan yang sangat cocok. Bagaimana jika Zhao ini menjadi perantara perjodohan kali ini? Wajah pria tua bermarga Zhao dipenuhi dengan senyuman. Rasa terkejut terlihat sesaat di wajah Han Li lalu menghilang, kemudian alisnya berkerut. Pria tua yang terus memperhatikan ekspresi Han Li tidak bisa menahan rasa herannya. Dia mulai berpikir di dalam hatinya. Mungkinkah pihak lawan tidak bersedia menerima tawaran bagus seperti ini? Perlu diketahui, kultivator wanita Nascensol adalah keberadaan yang sangat langka di dunia kultivasi. Kultivator wanita dengan usia yang berdekatan bahkan merupakan hal yang lebih sulit dicari. Semua orang tahu bahwa teknik kultivasi ganda memiliki manfaat besar bagi kultivasi. Namun, sebagian besar kultivator pria Nascensol hanya dapat mengambil beberapa kultivator wanita tahap pembentukan inti atau pembangunan pondasi sebagai selir.
Sangat sedikit kultivator yang memiliki pasangan kultivasi ganda sungguhan. Jika ada satu kultivator wanita Nasen Soul, mungkin ada 7 atau 8 kultivator pria dengan tingkat kultivasi yang sama mengejarnya untuk menikah. Sesuai dengan pemikiran pria tua itu sebelumnya, Ling Yuling adalah kultivator Nasen Soul, memiliki wajah cantik, dan merupakan putri kesayangan dari penguasa Istana Bintang yang sangat terkenal. Jika hal ini bukan keuntungan besar yang tiba-tiba datang, lalu apa ini? Pihak lawan ternyata bersikap sangat dingin dan masih terlihat agak enggan. Hal ini sangat di luar dugaan pria tua tersebut. Namun, pihak lawan adalah kultivator besar Nasen Soul tahap akhir. Pria tua itu tentu saja tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak puas di dalam hatinya. Senyumannya di permukaan tidak berubah dan dia terus berbicara dengan sangat antusias. Dua Yang Mulia Suci telah mengatakan bahwa asalkan Rekan Dao membentuk ikatan pernikahan dengan Tetua Ling dan bersedia tinggal di kota bintang kami, posisi penguasa Istana Bintang generasi berikutnya tentu saja akan menjadi milik Rekan Dao karena tingkat kultivasi saudara Han. Dengan cara ini, saudara Han dapat segera menjadi penguasa Lautan Bintang. Terlebih lagi, pria tua itu terus membicarakan banyak manfaat yang dijanjikan oleh dua orang suci Tianxing. Nada bicaranya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Han Li pada awalnya terdiam dan tidak berbicara. Namun, ketika dia melihat pihak lawan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti bicara, dia menghela napas di dalam hatinya dan akhirnya menyela pembicaraan pihak lawan. Terima kasih banyak atas niat baik dari penguasa istana Anda yang terhormat. Namun, Han ini hanya bisa menolaknya dengan halus mengenai masalah ini. Apa? Apakah saudara Han benar-benar sudah memikirkannya dengan jelas? Lebih baik Anda memikirkannya lagi selama beberapa hari. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjawab. Pria tua bermarga Zhao melihat dirinya telah berbicara lama, tetapi pihak lawan tetap sangat tenang. Dia tahu perjalanannya kemungkinan besar sia-sia. Saat mendengar Han Li benar-benar menolak secara langsung, dia merasa kecewa dan mencoba melakukan bujukan terakhir. Jika urusan ini tidak diselesaikan dengan baik, dia akan kesulitan menghadapi dua orang suci saat dia kembali. Ini bukan berarti aku memandang rendah Priuling atau memiliki prasangka terhadap istana Anda yang terhormat. Akan tetapi, Han ini sudah memiliki pasangan tetap yang juga merupakan seorang kultivator Nasen Soul, Han Li berkata perlahan. Jadi begitu. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Tampaknya Tetua Ling dan Rekan Dao memiliki takdir untuk bertemu, tetapi tidak memiliki takdir untuk bersama. Namun, Zhao ini tetap merasa hal ini sedikit disayangkan. Saat pria tua bermarga Zhao mendengar alasan yang diberikan oleh Han Li, dia merasa tidak berdaya dan ekspresinya menjadi lebih santai. Dengan adanya alasan yang dapat dibawa pulang, tentu saja jauh lebih mudah baginya untuk memberikan penjelasan. Namun, di dalam hatinya dia masih merasakan sedikit keanehan. Dalam 100 tahun terakhir di Lautan Bintang tersebar, tampaknya tidak ada kultivator wanita Nasen Soul baru yang muncul selain Ling Yuling. Mungkinkah pasangan pihak lawan juga merupakan seorang kultivator pertapa sepertinya sehingga reputasinya tidak diketahui? Dua orang suci Tianxing tidak pernah menyebutkan kepada pria tua bermarga Zhao bahwa Han Li mungkin adalah seorang kultivator dari luar. Dia tentu saja menganggap Han Li sebagai kultivator pertapa yang selalu berlatih secara tertutup dan tidak pernah keluar. Aku tidak dapat memaksakan masalah Tetua Ling. Namun, dua Yang Mulia Suci telah berpesan ketika Zhao ini datang. Jika Rekan Dao tidak bersedia menyetujui masalah kultivasi ganda, biarkan Zhao ini menyampaikan sebuah pesan lisan lain kepada Rekan Dao. Aku tidak tahu apakah saudara Han tertarik untuk mendengarkannya. Pria tua bermarga Zhao menghela napas dan berkata sambil mengubah topik pembicaraan. Tentu saja aku akan mendengarkannya. Tatapan mata Han Li berkedip dan dia menjawab tanpa berpikir. Karena Istana Bintang tidak berhasil merekrutnya, pasti ada rencana lanjutan. Dia sama sekali tidak merasa aneh. Bukan masalah besar, dua Yang Mulia Suci hanya ingin bertemu secara resmi dengan Rekan Dao untuk satu kali. Mengenai lokasi pertemuan, tempat itu dapat dipilih sendiri oleh Rekan Dao asalkan tidak meninggalkan wilayah laut di sekitar kota Bintang. Yang Mulia Suci memintaku untuk menyampaikan bahwa topik diskusi kali ini berkaitan dengan terobosan hambatan kultivasi transformasi dewa. Aku berharap saudara Han bersedia menyetujui masalah ini. Wajah pria tua bermarga Zhao menjadi serius. Berkaitan dengan terobosan transformasi dewa? Han Li menyentuh dagunya dan menunjukkan ekspresi berpikir. Jika pihak lawan tidak tiba-tiba menambahkan kalimat terakhir tersebut, dia sama sekali tidak akan memikirkannya dan akan menolak secara langsung. Namun, karena masalah ini sangat penting sekarang, dia harus memikirkannya dengan cermat. Bagaimanapun, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali mengenai terobosan transformasi dewa. Meskipun dia harus mengambil risiko, dia tidak ingin melewatkan peluang pertemuan takdir tersebut. Jika dua orang suci dari istana Anda yang terhormat tidak keberatan, aku akan menunggu kedatangan mereka di sebuah pulau kecil sejauh 3.000 li di sebelah utara kota Bintang 3 hari kemudian. Setelah berpikir cukup lama, Han Li akhirnya berkata perlahan. Dengan kemampuan ajaibnya saat ini,
Asalkan dia tidak terjebak di tempat berbahaya dan dikepung oleh banyak kultivator Nasensol secara bersamaan, dia sama sekali tidak takut terhadap penyergapan apapun. Bertemu di tempat terbuka dengan cara ini justru akan jauh lebih aman. Baik, Zhao ini tentu saja akan melapor dengan jujur kepada Yang Mulia Suci. Pria tua bermarga Zhao melihat Han Li menyetujui hal ini dengan mudah. Wajahnya juga menunjukkan kegembiraan. Han Li mengobrol beberapa kalimat lagi dengan orang ini, lalu dia segera berpamitan. Pria tua itu tampaknya melihat Han Li tidak berniat untuk tinggal lebih lama di tempat ini sehingga dia tidak berbicara untuk menahannya. Han Li juga tidak membutuhkan pihak lawan untuk menemaninya. Dia langsung pergi menuju lokasi formasi teleportasi di pulau itu. Dengan kecepatan terbang Han Li, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk tiba di langit di atas puncak gunung tempat formasi teleportasi berada. Dia kebetulan melihat kultivator berambut tergerai yang menjaga formasi sedang berdiri di depan rumah batu. Dengan wajah kaku, kultivator itu mengatakan sesuatu kepada beberapa kultivator dan terus menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya sedang menolak sesuatu. Cahaya pelangi cian yang terang berkedip, kemudian Han Li muncul secara tiba-tiba di depan beberapa orang itu. "Salam, Senior Han," kultivator berambut tergerai itu mengenali Han Li dalam satu pandangan. Dia bergegas maju dan memberi hormat dengan senyuman meminta maaf kepada Han Li. "Aku ingin kembali ke laut dalam, apakah ada masalah dengan formasi teleportasi?" Han Li bertanya langsung dengan nada dingin. "Tentu saja tidak ada masalah. Silakan masuk, Senior," kultivator Istana Bintang ini menjawab dengan cepat. Tanpa menunggu Han Li berbicara, dia menyerahkan sebuah jimat teleportasi dengan sigap. Meskipun dia sendiri memiliki medali pemindahan besar, Han Li tidak menolak dan menerima jimat tersebut dengan santai. Tubuhnya bergerak dan dia berjalan masuk. Sesaat kemudian, cahaya putih teleportasi menyala di dalam rumah batu dan sosok Han Li benar-benar menghilang. Setelah kepergian Han Li, beberapa kultivator lain yang awalnya menunjukkan rasa kagum dan takut akhirnya menjadi lebih tenang. Raut wajah mereka kembali seperti semula. Salah satu kultivator pembentukan inti yang akrab dengan kultivator berambut tergerai itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya secara langsung. "Saudara Yu, apakah senior ini adalah tetua dari istana Anda?" Dia terlihat sangat asing. "Seharusnya begitu. Aku hanya pernah melihat senior ini satu kali, tetapi dia memegang medali perintah tetua tamu istana bintang kita di tangannya. Meskipun hal ini belum diumumkan secara resmi, dia seharusnya adalah tetua baru yang akan segera bergabung dengan istana bintang kita." Kultivator berambut tergerai itu tertawa kecil dan berbicara dengan nada sedikit bangga. "Jadi begitu. Bukankah ini berarti kekuatan istana bintang kalian akan meningkat pesat?" Tetua ini tampaknya memiliki ilmu untuk mempertahankan penampilan muda. "Aku tidak tahu apakah dia merupakan kultivator Nasensol tahap awal atau kultivator Nasensol tahap menengah." Kultivator pembentukan inti itu berdecak kagum dan berkata dengan nada iri. "Hal ini sungguh tidak jelas. Senior ini tampaknya memiliki semacam benda pusaka untuk melindungi tubuhnya, sehingga tingkat kultivasinya tidak dapat diketahui secara akurat. Namun, tebakanku seharusnya adalah yang pertama. Jika dia adalah senior di tahap tengah Nasensol, meskipun dia adalah seorang kultivator pertapa, bukankah seharusnya namanya sudah terkenal hingga saat ini?" Kultivator berambut tergerai itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan nada kurang yakin. "Aku juga merasa begitu. Namun meskipun demikian, hal itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan kita. CK, sisa usia ribuan tahun. Aku benar-benar tidak tahu apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memadatkan Nasensol." Kultivator lain yang membawa pedang di punggungnya justru menghela napas. 3 hari kemudian, 3000 li di sebelah utara kota Bintang, di sebuah pulau karang tanpa nama yang hanya berukuran beberapa li, seorang pemuda duduk bersila di atas sebuah batu karang merah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cian yang berkedip dan kedua matanya tertutup rapat. Pemuda ini tentu saja adalah Han Li. Beberapa hari yang lalu, setelah dia diteleportasi kembali ke kota Bintang di laut dalam dari formasi teleportasi, dia segera meninggalkan pulau raksasa itu tanpa ragu sedikit pun dan tidak berhenti sama sekali. Pada awalnya, dia waspada di dalam hatinya bahwa 2 orang suci Tianxing akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan tindakan yang merugikannya. Namun pada akhirnya, dia tampaknya terlalu banyak berpikir. Tanpa halangan apapun, dia berhasil meninggalkan wilayah kekuasaan Istana Bintang. Setelah pikiran Han Li menjadi lebih tenang, dia tinggal di wilayah laut terdekat selama beberapa hari. Dia datang ke tempat ini tepat waktu dan bersiap untuk bertemu dengan 2 orang suci Tianxing. Namun agar lebih berhati-hati, dia melepaskan seluruh kesadaran spiritualnya yang kuat saat ini. Dia mengawasi seluruh area dalam radius ratusan li di dekatnya. Dasar laut yang gelap sedalam ribuan sang maupun langit setinggi puluhan ribu sang, semuanya berada di bawah pengawasannya. Saat menghadapi kultivator besar yang menggetarkan lautan bintang seperti 2 orang suci Tianxing, Han Li tentu saja tidak akan meremehkan mereka. Pihak lawan adalah sepasang suami istri dan berlatih jenis teknik akultivasi yang sama. Jika mereka bergabung,
Aku khawatir mereka akan jauh lebih kuat daripada gabungan dua kultivator tahap akhir biasa. Terlebih lagi, reputasi cahaya Dewa Magnet asal juga sangat terkenal. Ilmu ini dikatakan dapat menghancurkan seluruh 5 elemen di dunia. Meskipun pernyataan tersebut mungkin agak berlebihan, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya ilmu itu. Han Li tidak ingin kehilangan nyawanya secara sia-sia hanya karena kesombongan sesaat. Oleh karena itu, sebelum dua orang suci tiba, dia memutuskan untuk mengendalikan situasi di wilayah laut terdekat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak lawan memiliki niat buruk. Ketika hari menjelang siang dan matahari bersinar terang di langit, ekspresi wajah Han Li yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup tiba-tiba bergerak. Dia membuka kedua matanya. Cahaya putih terlihat berkedip di ujung langit yang dia hadapi. Kemudian, dua cahaya terbang muncul berdampingan dan melesat membelah udara menuju pulau kecil tersebut. Han Li tidak segera bangkit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah itu dengan wajah tidak berekspresi. Para kultivator di dalam dua cahaya pelarian jelas telah melihat Han Li di pulau kecil dari kejauhan. Cahaya pelarian itu tiba-tiba melaju lebih cepat. Setelah terdengar suara udara yang terbelah, cahaya putih tiba di atas pulau kecil dan memudar. Cahaya itu menampakkan dua kultivator, satu pria dan satu wanita. Wanita itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Kulitnya putih dan rambutnya hitam. Dia mengenakan pakaian istana berwarna hijau zamrud. Penampilannya menunjukkan kesan anggun dan mewah. Pria itu adalah seorang cendekiawan berjubah putih yang berusia sekitar 40-an. Penampilannya biasa saja, tetapi kedua alisnya hitam dan tebal. Pria itu memiliki aura membunuh dan wajahnya tidak berekspresi. Kedua orang itu melayang di tempat setinggi lebih dari 30 sang dan bersama-sama mengamati Han Li. Han Li perlahan bangkit. Tubuhnya melayang ke atas tanpa dorongan angin. Sesaat kemudian, dia melayang di ketinggian yang sama dengan kedua orang ini. Nama besar dua orang suci Tianxing sudah lama aku dengar dengan sangat jelas. Hari ini aku bisa melihat dua rekan Dao secara bersamaan. Han ini merasa sangat beruntung. Han Li tertawa santai dan bersikap netral. Melihat ekspresi Han Li yang tidak merendah maupun sombong, wanita berpakaian istana yang bernama Wen Qing dan pernah melihat Han Li satu kali itu tersenyum manis. Dia menunjukkan penampilan yang menarik. Hanya ada sedikit kultivator Nasen Sol tahap akhir di Lautan Bintang. Karena rekan Dao Han setuju untuk bertemu dengan pasangan suami istri ini, kami berdua tentu tidak akan melanggar janji. Ini adalah suamiku, Ling Xiaofeng. Meskipun kami suami istri memiliki sedikit reputasi, sungguh tidak banyak orang yang mengetahui nama asli kami berdua. Wanita ini membuka mulutnya dan berkata. Han Li tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya mengamati pria itu dengan saksama beberapa kali. Tatapan itu kemudian bertemu dengan tatapan dingin pihak lawan. Kedua orang itu menjadi waspada pada saat yang bersamaan. Tanpa alasan apapun, keduanya merasa bahwa pihak lawan sama sekali bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Aku mendengar jawaban tetua Zhao bahwa saudara Han sudah memiliki pasangan kultivasi ganda yang juga merupakan kultivator wanita Nasen Sol. Hal ini benar-benar disayangkan. Namun, dari semua kultivator wanita yang telah mencapai tahap Nasen Sol di Lautan Bintang, Istana Bintang kami pasti pernah mendengarnya meskipun dia adalah kultivator pertapa. Saudara Han tidak berasal dari Lautan Bintang kami. Apakah Anda berasal dari jin besar? Begitu Ling Xiaofeng membuka mulut, dia mengucapkan kata-kata yang membuat raut wajah Han Li sedikit berubah. Dua rekan Dao ternyata juga pernah pergi ke jin besar. Han Li menghembuskan napas ringan. Dia berpikir cepat dan tidak mengakui maupun menyangkalnya. Namun, nada suaranya saat berbicara membuat dua orang suci Tianxing meyakini penilaian mereka sendiri. Pria itu menganggukkan kepalanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang membenarkan hal tersebut. Jin besar diklaim sebagai tanah suci kultivasi abadi di alam manusia. Kami suami istri tentu saja pernah pergi ke sana satu kali. Namun, posisi formasi teleportasi zaman kuno yang dapat digunakan dari Lautan Bintang tersebar ke jin besar sangat misterius. Bahkan dengan kemampuan kami berdua saat ini, perjalanan ke sana masih memiliki tingkat risiko tertentu. Oleh karena itu, sangat sedikit kultivator Nasen Sol yang pergi ke jin besar selain para penguasa Istana Bintang dari generasi ke generasi. Tentu saja, jumlah kultivator yang mengetahui keberadaan formasi teleportasi zaman kuno ini pada dasarnya tidak banyak. Namun, Istana Bintang kami selalu memiliki seorang tetua yang bertanggung jawab untuk menjaga area di dekat formasi teleportasi itu dalam jangka waktu yang panjang. Jika rekan Dao datang ke Lautan Bintang melalui formasi teleportasi ini, kami berdua pasti menyadarinya. Selain itu, seseorang mungkin dapat mencapai jin besar jika dia bersedia menghabiskan waktu belasan tahun dan terus terbang melintasi beberapa wilayah laut lainnya. Hanya saja perjalanan itu sangat berbahaya dan dia mungkin akan dibunuh oleh binatang iblis yang tidak dikenal. Hampir tidak ada orang yang akan melakukan tindakan bodoh semacam ini. Aku tidak tahu bagaimana saudara Han sampai ke Lautan Bintang kami. Mata Wen Qing bergerak dan dia bertanya secara langsung.
Aku sampai di sini secara kebetulan dan hal itu bukanlah niat asliku. Adapun metode untuk sampai di sini, cara itu sangat sulit untuk ditiru. Dua rekan Dao tidak perlu terlalu khawatir. Ekspresi wajah Han Li bergerak. Dia berbicara dengan setengah kebenaran dan setengah kebohongan, serta memperlihatkan sikap tidak ingin berbicara lebih banyak. Ling Xiaofeng dan Wen Qing saling memandang. Meskipun mereka merasa heran dan curiga, mereka tidak terus bertanya lebih lanjut. Pria itu berbicara dengan nada datar. Mengenai tujuan kami suami istri mengundang rekan Dao, apakah tetua Zhao sudah menyebutkannya kepada Anda? Dia telah menjelaskannya sedikit. Dikatakan bahwa dua rekan Dao berencana untuk membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan terobosan transformasi dewa denganku. Setelah mendengarnya, aku tentu saja merasa tertarik dan memutuskan untuk datang. Setelah terdiam sejenak, Han Li tertawa pelan. Benar. Meskipun aku dan suamiku telah terjebak di tahap Nasen Soul tahap akhir selama beberapa ratus tahun, kami yakin bahwa kami dapat memberikan bantuan mengenai terobosan transformasi dewa. Kami dapat membantu rekan Dao menghindari kesalahan dan dapat memberikan beberapa jenis teknik rahasia yang memiliki efek besar pada terobosan transformasi dewa. Tentu saja apakah hal itu benar-benar berhasil? Hal tersebut masih bergantung pada keberuntungan rekan Dao. Senyum wanita berpakaian istana itu tidak berubah dan dia berbicara dengan suara yang jelas. Apakah ada hal sebaik itu? Dua rekan Dao tentu tidak akan memberitahu teknik rahasia ini kepadaku secara cuma-cuma. Han Li tidak menunjukkan reaksi senang yang berlebihan. Sebaliknya, sedikit kewaspadaan terlihat di matanya. Jika rekan Dao setuju untuk menjadi pasangan kultivasi ganda dengan Yuling, kami berdua tentu saja tidak akan memberikan syarat apapun. Namun, karena rekan Dao tidak memiliki niat ini, kami suami istri hanya bisa membuat sebuah kesepakatan dengan rekan Dao Han. Wen Qing berkata dengan santai. Kesepakatan apa itu? Rekan Dao Wen, silakan katakan agar aku bisa mendengarnya. Kedua mata Han Li sedikit menyipit saat menatap wajah pihak lawan. Namun, wajahnya tidak berekspresi. Sangat sederhana. Kami bersedia membagikan teknik rahasia dan pemahaman ini sebagai ganti atas bantuan rekan Dao kepada putri kami dalam memimpin Istana Bintang. Bantuan ini berlaku sampai putri kami benar-benar dapat menduduki posisi penguasa Istana Bintang dengan stabil. Ekspresi Wen Qing menjadi serius saat dia berbicara. Membantu rekan Dao Yuling. Setelah mendengar kata-kata ini, alis Han Li berkerut dan wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir. Dua orang suci Tianxing juga tidak terburu-buru. Mereka membiarkan Han Li memikirkannya dengan tenang. Rekan Dao Ling sekarang hanya berada di tahap Nasen Soul tahap awal, kan? Han Li bertanya dengan nada bicara yang rendah. Tepat sekali. Alis wanita berpakaian istana itu terangkat. Dengan senyum di wajahnya, dia tampaknya telah menebak apa yang ingin ditanyakan oleh Han Li. Aku tidak tahu seberapa besar keyakinan dua rekan Dao dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat rekan Dao Yuling naik tingkat ke tahap akhir. 100 tahun, 200 tahun, atau waktu yang lebih lama? Han Li berkata perlahan. Kami berdua memiliki cara untuk membuat putri kami naik tingkat ke tahap menengah dalam waktu 100 tahun. Adapun untuk naik tingkat ke tahap akhir, hal itu tentu saja tidak mudah. Itu hanya dapat bergantung pada keberuntungan putri kami sendiri. Ling Xiaofeng menjawab dengan dingin. Apakah kalian berdua merasa bahwa seseorang dapat menduduki posisi penguasa Istana Bintang dengan stabil tanpa tingkat kultivasi Nasen Soul tahap akhir? Kalian berdua tidak bermaksud memintaku menghabiskan waktu beberapa ratus tahun untuk mengurus masalah ini, kan? Han Li menyentuh dagunya dan tertawa dingin. Mendengar perkataan Han Li tersebut, senyuman Wen Qing menghilang sesaat sebelum kembali pulih seperti semula. Jika rekan Dao Han merasa syarat ini berlebihan, kita tentu bisa menggantinya dengan syarat lain. Rekan Dao pasti juga tahu bahwa orang-orang rendahan dari aliansi penentang bintang itu telah banyak memprovokasi istana ini. Jika rekan Dao setuju bergabung dengan kami suami istri untuk membasmi Liu Dao dan Wan Sangu, kami suami istri akan memberikan teknik rahasia tersebut. Sejauh yang aku tahu, rekan Dao telah memiliki permusuhan dengan banyak kultivator Nasen Soul dari aliansi penentang bintang karena masalah kuali pusaka Sutian. Ini seharusnya menjadi tindakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Wanita ini mulai tertawa. Seseorang yang bijak tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Liu Dao dan Wan Sangu juga merupakan kultivator besar yang sudah lama terkenal. Bahkan jika aku bergabung dengan kalian berdua, aku tidak yakin bisa mundur tanpa cedera. Lagi pula, Han ini tidak berniat campur tangan dalam pertempuran apapun di Lautan Bintang. Aku berencana untuk segera melakukan kultivasi tertutup setelah urusanku di sini selesai. Mengenai masalah ini, aku tidak dapat membantu. Han Li menggelengkan kepalanya dengan wajah datar. Melihat Han Li kembali menolak syarat kedua secara langsung, senyuman wanita berpakaian istana itu mereda. Meskipun dia tidak berbicara lagi, dia jelas merasa sedikit tidak puas. Ling Xiaofeng di sebelahnya kemudian angkat bicara. Saudara Han mungkin belum tahu.
Sebagian besar teknik rahasia mengenai terobosan transformasi dewa yang kami tawarkan kepada rekan Dao diciptakan oleh beberapa generasi penguasa Istana Bintang melalui penelitian selama bertahun-tahun. Nilainya sangat tinggi bagi para kultivator tahap akhir seperti kita dan pada dasarnya ini adalah harta karun yang tak ternilai. Rekan Dao tidak bermaksud mendapatkan hal-hal ini secara cuma-cuma dari kami berdua, kan? Nada bicara pria yang memiliki niat membunuh di wajahnya ini mulai menjadi tidak ramah. Bagaimana mungkin aku memiliki pikiran seperti itu? Sejauh yang aku tahu, sangat sedikit dari penguasa Istana Bintang generasi sebelumnya yang dapat mencapai tahap transformasi dewa meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator besar Nasen Soul tahap akhir. Meskipun metode dan teknik rahasia untuk terobosan transformasi dewa ini sangat langka, Han ini sedikit ragu apakah hal itu akan benar-benar efektif untukku. Tentu saja informasi ini pasti bisa menjadi referensi dan masih sangat bermanfaat bagiku. Akan tetapi, jika hal itu mengharuskanku menghabiskan sebagian besar waktuku di masa depan atau memaksaku mengambil risiko yang sangat besar, Han ini tentu tidak akan menyetujuinya. Sebaiknya dua rekan Dao mengajukan beberapa syarat yang sederhana. Tolong jangan memberikan syarat yang terlalu rumit atau menuntut terlalu banyak. Han Li mengabaikan ketidakpuasan dua orang suci Tianxing dan berbicara sambil melipat kedua tangan di punggung. Mendengar kata-kata Han Li tersebut, raut wajah pasangan suami istri di depannya memburuk. Namun, mereka berdua pada akhirnya tidak membantah. Sebaliknya, setelah saling bertukar pandang, mereka mulai mengirimkan transmisi suara rahasia tepat di depan Han Li. Melihat hal ini, sudut mulut Han Li sedikit bergerak. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap langit tanpa merasa peduli. Sesaat kemudian, pasangan suami istri itu tampaknya telah selesai berdiskusi. Ling Xiaofeng berkata tanpa ekspresi. Kami suami istri akan memberikan informasi ini sebagai ganti atas 3 bantuan dari rekan Dao kepada putri kami di masa depan. Jika rekan Dao membantu putri kami sebanyak 3 kali, kesepakatan ini akan dianggap selesai sepenuhnya. Aku setuju. Akan tetapi, hal itu hanya berlaku saat nyawa rekan Dao Yuling berada dalam bahaya dan selama masalah tersebut masih berada di dalam batas kemampuanku. Setelah merenung sejenak, Han Li langsung menyetujuinya. Bagus. Rekan Dao Han juga tidak perlu membuat sumpah apapun. Dengan status kultivator besar yang Anda miliki, Anda pasti akan menepati janji. Aku memiliki 3 potong jimat 10.000 li yang dibuat oleh kultivator zaman kuno menggunakan metode khusus. Meskipun jaraknya puluhan juta li, jika satu pihak menulis sesuatu pada setengah bagian jimat giok ini, kultivator yang memegang setengah bagian lainnya akan dapat melihat tulisan itu pada saat yang bersamaan. Silakan rekan Dao menyimpannya dengan baik. Lengan jubah Ling Xiaofeng bergerak dan 3 jimat giok yang memancarkan cahaya putih berkedip muncul di depannya. Segera setelah itu, salah satu jarinya membuat gerakan memotong ke arah jimat giok ini. Seberkas garis cahaya emas yang tipis melintas. 3 jimat giok itu terbelah 2 di bagian tengah secara bersamaan dan berubah menjadi 6 potong. Lengan jubahnya menutupi jimat giok ini dan seketika 3 potongan diantaranya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, 3 potongan lainnya berubah menjadi 3 berkas cahaya putih dan melesat maju setelah ditiup oleh pria itu. Alis Han Li terangkat. Dengan menggerakkan tangannya ke udara, dia menangkap ketiga potongan jimat giok tersebut lalu mengamatinya. Mantra di permukaan jimat giok ini terlihat cukup rumit. Meskipun hanya tersisa setengah bagian, benda itu masih memancarkan aliran cahaya spiritual. Sekilas saja terlihat bahwa benda itu bukanlah barang biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Li membalikkan tangannya dan menyimpan benda-benda tersebut ke dalam kantong penyimpanan. Di dalam lempengan giok ini, terdapat teknik rahasia dan pemahaman untuk mencapai transformasi dewa yang dirangkum oleh kami suami istri. Dengan pengalaman rekan Dao, Anda tentu dapat membedakan kebenaran dan kepalsuannya di dalam benda tersebut dengan mudah. Wen Qing kembali tersenyum. Dengan satu angkatan tangan, seberkas cahaya hijau melesat. Han Li meraih benda itu ke dalam tangannya. Benda itu adalah sebuah lempengan giok hijau zamrud seukuran telapak tangan. Dia mengangguk. Tanpa sungkan, dia menundukkan kepalanya dan menyusupkan kesadaran spiritualnya ke dalam benda itu untuk melakukan pemeriksaan. Benar saja, terdapat sekitar 7 atau 8 metode teknik rahasia di dalam benda tersebut. Han Li memilih satu metode secara acak dan segera membacanya dengan cermat. Han Li tidak menyadari bahwa Wen Qing yang berada di seberangnya melirik Ling Xiaofeng tepat saat dia sedang mempertimbangkan kebenaran dan kepalsuan informasi di dalam lempengan giok. Sedikit tatapan bangga terlihat di matanya. Tidak buruk, ini memang tidak palsu. Benda ini sangat berguna bagiku. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh berlalu, Han Li menarik kesadaran spiritualnya dari lempengan giok dan berbicara dengan ekspresi wajah yang melembut. Karena rekan Dao Han merasa lempengan giok itu tidak palsu, kesepakatan kita dianggap berhasil. Kami suami istri masih memiliki urusan penting lain yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan tinggal lebih lama di sini, Ling Xiaofeng berkata dengan datar dan tatapan matanya berkedip. Haha, tempat ini masih merupakan wilayah kendali istana Anda yang terhormat.
Kata-kata perpisahan semacam ini seharusnya dikatakan oleh Han ini. Aku akan pergi terlebih dahulu. Han Li tertawa keras, lalu menangkupkan tinjunya ke arah dua orang di seberangnya. Segera setelah itu, cahaya cian berkedip di sekujur tubuhnya dan berubah menjadi pelangi cian yang menyilaukan. Dengan satu kilatan, dia sudah berada sejauh lebih dari 20 sang. Kecepatan terbangnya yang sangat cepat membuat ekspresi wajah dua orang suci Tianxing sedikit berubah. Pantas saja dia sangat sombong, ternyata dia memang memiliki kemampuan ajaib. Bagaimana? Apakah suamiku merasa bahwa pria bermargahan ini akan tertipu? Saat melihat cahaya cian menghilang dalam sekejap di ujung langit, wanita berpakaian istana itu mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba bertanya pada pria tersebut. Selama dia memiliki niat untuk mencapai tahap transformasi dewa, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Meskipun metode dan teknik rahasia untuk mencapai transformasi dewa yang kita berikan kepadanya tidak palsu, dia akan mengetahuinya saat dia benar-benar mencobanya. Beberapa metode lain memiliki efek yang sangat kecil atau sama sekali tidak mungkin diwujudkan, serta hanya merupakan sebuah ilusi semata. Hanya metode meminjam kekuatan 5 elemen untuk menembus hambatan kultivasi transformasi dewa yang kami berikan yang paling efektif. Selain itu, pria ini masih sangat muda. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk melatih cahaya dewa magnet asal. Jika berjalan lancar, dia dapat melatih cahaya ajaib itu hingga mencapai tahap kesempurnaan sebelum batas umurnya berakhir. Menurutmu, apakah dia akan melepaskan jalan pintas yang tampaknya mudah didapatkan ini? Sudut mulut Ling Xiaofeng menunjukkan sedikit senyuman dingin. Hal ini juga benar. Di dalam teknik rahasia tersebut, kami telah menyebutkan sedikit karakteristik cahaya dewa magnet asal dan kemampuannya setelah mencapai tahap kesempurnaan. Meskipun tidak ada masalah mengenai terobosan hambatan kultivasi transformasi dewa, aku khawatir dia akan mengincar kekuatan metode kultivasi ini dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Selama dia benar-benar berniat untuk melatih cahaya dewa magnet asal, dia tidak memiliki pilihan lain selain meminjam kekuatan gunung magnetik primordial dan mengulangi jalan yang telah kita lalui dengan patuh. Dia hanya akan terjebak untuk mempertahankan kota bintang, sehingga dia tidak mungkin memikirkan hal lain. Aku khawatir dia baru akan menyadari syarat-syarat berat untuk mencapai tahap kesempurnaan cahaya dewa magnet asal ketika batas umurnya berakhir. Namun pada saat itu, kita tidak tahu berapa tahun yang telah berlalu. Dengan waktu yang begitu lama, kita tidak perlu takut dia mencari ganti rugi selama Yuling berhasil naik tingkat, Wen Qing berkata sambil tersenyum. Akan tetapi, bagaimana jika anak Yuling ini tidak dapat naik tingkat ke tahap akhir? Jika saat itu tiba, masalahnya akan menjadi sangat besar. Ling Xiaofeng merenung sejenak dan tiba-tiba berkata demikian. Kita telah berjuang untuk memberinya banyak waktu. Jika dia masih tidak dapat naik tingkat ke tahap akhir, kita hanya bisa mengatakan bahwa nasib anak ini memang seperti ini. Dia lebih baik segera membatalkan niat untuk memimpin Istana Bintang, meninggalkan kota bintang dengan patuh, dan pergi untuk menjadi kultivator lepas biasa. Setelah mendengar hal tersebut, Wen Qing tertegun. Namun, dia kemudian menghela napas dan berbicara. Sangat sulit untuk mengintimidasi para tetua di istana tanpa tingkat kultivasi tahap akhir. Meskipun kita telah meninggalkan beberapa persiapan untuknya, hal itu pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Namun, tugas mendesak saat ini adalah kita harus kembali dan segera mengajarkan metode pengendalian gunung magnetik primordial kepada Yuling. Pria bermargahan ini akan enggan bertindak terhadap Yuling karena takut menghancurkan gunung tersebut jika Yuling dapat mengendalikan gunung ini. Jika tidak, hal itu benar-benar akan menjadi sedikit merepotkan seandainya orang ini benar-benar bisa menahan diri untuk menyia-nyiakan waktu selama 100 tahun, menunggu sampai kita wafat, lalu menyerang kota bintang untuk merampas gunung magnetik primordial. Akan tetapi, bakat Yuling juga tidak bisa dikatakan buruk. Selama dia dapat menemukan pasangan kultivasi ganda yang cocok, masih ada sedikit peluang baginya untuk naik tingkat ke tahap akhir dengan mengandalkan kekuatan kultivasi ganda dan sejumlah besar pil obat. Ling Xiaofeng berkata dengan datar. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Masalah pria ini telah diselesaikan. Dalam sisa waktu 100 tahun lebih, kita harus menyelesaikan masalah Liu Dao dan Wan Sangu. Namun saat ini, para kultivator siluman di laut luar kembali membuat kekacauan. Tampaknya dalam waktu dekat, kita harus melakukan gencatan senjata sementara dengan aliansi penentang bintang terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru bisa membahas hal lain sesudah menyelesaikan masalah binatang iblis di Laut Wanzang. Alis wanita berpakaian istana itu berkerut dan dia berbicara dengan nada sedikit tidak berdaya. Para kultivator siluman ini mungkin mengira bahwa laut dalam kita belum pernah memunculkan kultivator tahap transformasi dewa selama bertahun-tahun dan jumlah kultivator besar juga jauh lebih sedikit dibandingkan pada masa lalu. Hal ini membuat mereka memiliki niat untuk melanggar perjanjian yang dibuat pada masa itu. Mereka tidak memikirkan alasan para pendahulu kita berani membuat perjanjian semacam ini, sehingga mustahil bagi kita untuk merasa takut pada pengkhianatan mereka. Setelah pemulihan dan pembangunan selama puluhan ribu tahun, laut dalam saat ini sudah lama dikelola oleh para kultivator kita hingga menjadi sangat kuat. Bahkan jika semua binatang iblis tingkat 10 itu bergabung untuk menyerang, mereka tidak akan bisa menembus laut dalam yang sekarang.
Terlebih lagi, sejauh yang aku tahu, para kultivator siluman di laut luar saat ini juga tidak bersatu. Ling Xiaofeng berkata dengan dengusan dingin. Apakah maksudmu adalah perselisihan antara klan naga banjir dan keluarga kerajaan Xuanni? Ekspresi wajah Wen Qing bergerak saat dia bertanya. Benar, hal ini adalah masalah antara kedua ras siluman besar tersebut. Klan Xuanni dari keluarga kerajaan laut luar pada awalnya tidak jauh lebih kuat dari klan naga banjir. Mereka dapat menduduki posisi keluarga kerajaan secara stabil hanya karena keberadaan dua kultivator siluman tingkat 10. Akan tetapi, tetua besar tingkat 10 dari klan Xuanni telah wafat 300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, klan naga banjir tentu saja tidak rela berada di bawah mereka. Selama aku kembali dan merencanakan cara memprovokasi kedua ras siluman besar ini agar saling bertarung dengan baik, laut dalam kita akan semakin aman dan tidak perlu khawatir. Pria itu berkata dengan penuh keyakinan. Karena suamiku sangat yakin, sepertinya hal ini benar-benar tidak akan menjadi masalah. Namun, urat tambang batu spiritual di Pulau Roh Zamrud itu terasa sedikit disayangkan. Kita baru saja mendapat kabar mengenai kemunculan batu spiritual tingkat puncak. Akan tetapi, urat tambang itu telah direbut oleh para kultivator siluman ini sebelum kita sempat mengirim orang ke sana. Sangat disayangkan bahwa aku telah mengirim pesan kepada mereka sebelumnya untuk segera membawa batu spiritual tingkat puncak ini dan semua batu spiritual tingkat tinggi yang baru dikumpulkan kembali ke laut dalam. Tanpa disangka, kita masih terlambat selangkah. Sekarang, tetua Gui bahkan telah kehilangan nyawanya di tangan Raja Jin Jiao. Wanita berpakaian istana itu berkata dengan nada sangat menyesal. Hal ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, laut luar adalah dunia milik para binatang iblis. Sebelumnya tidak ada konflik kepentingan yang besar. Oleh karena itu, para kultivator siluman tingkat tinggi itu pada dasarnya tidak menganggap para binatang iblis tingkat rendah yang belum memiliki kecerdasan spiritual sebagai satu ras yang sama. Mereka tentu saja menutup mata terhadap pendirian pulau-pulau milik kita di laut luar. Namun sekarang, kemunculan batu spiritual tingkat tinggi telah menarik perhatian mereka. Para kultivator siluman ini bukanlah makhluk yang lemah, sehingga mereka pasti akan mengambil tindakan. Ling Xiaofeng menggelengkan kepalanya. Melepaskan laut luar untuk sementara waktu juga merupakan pilihan yang baik. Hal ini tepat untuk menarik seluruh kekuatan istana kita ke laut dalam. Sebelum Yuling memegang kendali atas istana bintang, kita harus mengutamakan stabilitas. Namun, aku khawatir hal ini tidak akan berguna jika hanya kita yang setuju. Para kultivator lepas dan aliansi penentang bintang itu tidak akan melepaskan laut luar dengan mudah, Wen Qing berkata sambil berpikir. Bukankah situasi ini sangat tepat? Kita akan kembali dan membuka seluruh formasi teleportasi di kota untuk dunia luar. Selama mereka bersedia membayar batu spiritual, biarkan saja mereka melakukan teleportasi ke laut luar sesuka hati. Sejak kebangkitan aliansi penentang bintang, para kultivator lepas ini tidak lagi tunduk kepada istana bintang kita seperti sebelumnya. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran yang keras. Baiklah. Saat masalah binatang iblis laut luar telah mereda, kita akan menghancurkan aliansi penentang bintang sampai ke akarnya. Liu Dao dan Wan Sangu benar-benar mengira kita tidak memiliki cara untuk pergi jauh dari kota bintang. Pada hari mereka jatuh, mereka akan menyadari betapa salahnya pemikiran tersebut. Setiap 100 tahun, gunung magnetik primordial memiliki periode 1 bulan di mana seluruh kekuatan magnetiknya akan menghilang. Selama periode ini, kita berdua sama sekali tidak dibatasi oleh gunung magnetik primordial. Ketika saatnya tiba. Niat membunuh melintas di wajah Ling Xiaofeng. Matanya menunjukkan tatapan kejam dan dia mendengus dingin. Benar. Dendam antara aku dan Liu Dao sebagai kakak tertua ini sangat tepat untuk diselesaikan secara bersama-sama. Suara Wen Qing menjadi dingin saat dia berbicara. Mengapa kamu masih tidak bisa melupakan masalah di masa lalu? Ling Xiaofeng tertegun mendengarnya. Alisnya kemudian berkerut dan dia bertanya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini dengan mudah? Pada tahun itu, jika aku tidak bertemu denganmu, aku khawatir aku sudah lama menjadi tumpukan tanah kuning. Pada pertempuran besar terakhir kali, jika bukan karena batasan cahaya Dewa Magnet asal, aku tidak akan membiarkannya lolos dari pandanganku apapun yang terjadi. Wajah cantik wanita berpakaian istana itu tiba-tiba menjadi mengerikan. Ling Xiaofeng terdiam sejenak melihat pemandangan ini. Pada akhirnya, dia menghela napas ringan. Baiklah, karena situasinya sudah seperti ini. Lain kali saat kita membunuh mereka, aku akan menyisakan Liu Dao agar kamu dapat menyelesaikannya sendiri. Segera setelah mengucapkan kata-kata ini, Ling Xiaofeng berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat kembali ke arah kedatangannya. Wanita bernama Wen Qing ini tetap berada di tempatnya. Ekspresi wajahnya berubah-ubah selama beberapa saat sebelum dia menghentakkan kakinya. Dengan cara yang sama, dia mengendarai cahaya terbangnya untuk mengejar. Pada saat ini, Han Li sudah berada dalam perjalanan menuju Pulau Kuising.
Dia tentu saja tidak tahu bahwa pada hari kedua setelah dia kembali ke laut dalam dari laut luar, Pulau Hiu Perak telah menerima berita bahwa para kultivator di Pulau Roh Zamrud hampir musnah sepenuhnya. Pada saat yang sama, berita mengenai penemuan batu spiritual tingkat puncak di dalam urat tambang di pulau tersebut menyebar secara bersamaan dan mengguncang seluruh lautan bintang. Tepat 2 hari setelah pertemuannya dengan 2 orang suci Tianxing, para kultivator siluman tingkat tinggi dari laut luar mengeluarkan perintah pengusiran ke semua pulau kultivator manusia di laut luar. Semua manusia harus benar-benar meninggalkan laut luar dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, mereka semua akan dibasmi tanpa tersisa. Kali ini, baik para kultivator lepas maupun berbagai kekuatan besar dan kecil di laut dalam tidak dapat tinggal diam lagi. Bagi para kultivator dari lautan bintang tersebar selama bertahun-tahun ini, inti iblis dari binatang iblis laut luar telah lama menjadi benda yang sangat diperlukan layaknya batu spiritual. Hal ini hampir memengaruhi setiap kekuatan sekte. Mereka semua memiliki kepentingan yang sangat besar di laut luar, sehingga mustahil bagi mereka untuk melepaskannya dengan mudah. Seketika, berbagai kekuatan besar dan kultivator lepas dalam jumlah yang tidak terhitung berbondong-bondong berkumpul menuju laut luar. Hal ini terjadi dalam situasi di mana Istana Bintang dan Aliansi Penentang Bintang telah membuka formasi teleportasi ke dunia luar. Di antara mereka, sebagian kecil kultivator secara mengejutkan telah diteleportasi ke wilayah laut tempat Pulau Roh Zamrud berada. Hal ini dikarenakan pulau tersebut memiliki urat tambang batu spiritual tingkat tinggi serta kemunculan batu spiritual tingkat puncak. Di laut dekat Pulau Roh Zamrud, binatang iblis dari berbagai tingkat muncul dalam jumlah yang tidak terhitung. Selain itu, banyak kultivator siluman tingkat tinggi yang tidak dikenal juga sering menampakkan diri di Pulau Roh Zamrud. Pertempuran antara manusia dari dunia kultivasi dan binatang iblis di laut luar tampaknya berada di ambang letusan. Tepat pada masa kekacauan ini, sebuah rumor tentang kemunculan kembali kuali pusaka Sutian menyebar luas di antara para kultivator lautan bintang. Rumor tersebut menyatakan bahwa kuali itu berisi pil spiritual tidak dikenal yang dapat membuat seorang kultivator tahap pembentukan inti melompati ranah dan naik tingkat ke Nasen Soul tahap akhir dalam waktu kurang dari 200 tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana berita ini berasal. Namun, secara aneh, rumor itu menyebar semakin luas. Pulau Danau Iblis adalah sebuah pulau kecil tanpa nama yang terletak di dekat tepi wilayah laut dalam. Hanya sebagian kultivator lepas di sekitar kepulauan itu yang mengetahui lokasinya. Pulau ini diingat dan diberi julukan aneh karena beberapa danaunya menghasilkan material bernama tembaga Zamrud. Meski tidak langka, material ini adalah bahan wajib untuk menyempurnakan berbagai alat sihir unik. Oleh karena itu, beberapa kultivator tingkat rendah sesekali datang ke pulau ini untuk mengambilnya. Entah karena kandungan tembaga Zamrud yang melimpah atau sebab lain, seluruh air danau di pulau ini berwarna hijau pekat layaknya batu giok. Hijaunya jauh melampaui danau biasa. Hebatnya lagi, jika ada manusia biasa yang jatuh ke dalam air, mereka akan mengapung secara alami tanpa pernah tenggelam. Berkat keanehan tersebut, reputasi Danau Iblis perlahan menyebar luas. Meskipun begitu, karena pepohonan di sana sangat jarang dan sama sekali tidak memiliki urat spiritual, pulau ini sepi pengunjung di hari-hari biasa. Namun hari ini, sekitar 50 hingga 60 kultivator tingkat rendah berkumpul di tepi danau. Mereka tanpa sibuk memasang beberapa formasi sementara yang cukup rumit. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator tahap kondensasi Ki, dan hanya ada sekitar 6 atau 7 kultivator tahap pembangunan pondasi. Sementara itu, di udara rendah tepat di tengah danau, 3 kultivator tahap pembentukan inti melayang sambil berbisik-bisik membicarakan sesuatu. Adik seperguruan Lei, kali ini kita tidak akan gagal lagi, kan? Demi menghancurkan larangan ini, kakak seperguruanmu ini nyaris mempertaruhkan seluruh hartanya. Total batu spiritual yang sudah kuhabiskan menembus angka 20.000. Jika gagal lagi, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikeluarkan. Lalu seorang pria tua berjubah abu-abu dengan wajah penuh keriput dan masam kepada 2 rekan di dekatnya. Kakak seperguruan Wu terlalu mendramatisasi keadaan. Di antara kita bertiga, sepertinya kaulah yang paling kaya. Menara prasasti emas yang kau bangun sangat terkenal di wilayah laut sekitar. Mana mungkin kau kekurangan batu spiritual? Balas seorang pria tampan berjubah biru sambil mendengus. Adik seperguruan Lei, kau tidak tahu situasi sebenarnya. Jangan tertipu oleh pamor menara prasasti emas milik kakak seperguruanmu ini. Kenyataannya, usahaku itu sudah lama terdesak oleh toko-toko besar seperti Pavilion Awan Api dan nyaris bangkrut. Kami hanya bertahan hidup dengan susah payah, hela pria tua berjubah abu-abu itu dengan nada putus asa. Mengapa kakak seperguruan Wu harus mengeluh terus? Menara prasasti emas milikmu tidak beroperasi hanya 1 atau 2 tahun. Jika memang merugi, mana mungkin usahamu tetap bertahan sampai sekarang, potong seorang wanita berbaju merah. Ia memiliki perawakan yang menggoda dengan sepasang mata bulat berair yang mampu merayu jiwa siapapun yang menatapnya. Menara prasasti emas memang menghasilkan banyak batu spiritual di masa lalu, tapi itu terjadi saat guru masih hidup. Sejak Guru Men mendadak menghilang lebih dari 100 tahun lalu, usahaku langsung ditekan habis-habisan oleh pesaing akibat hilangnya dukungan dari seorang kultivator tahap Nasen Soul.
Beberapa tahun awal kondisinya masih lumayan karena sisa pengaruh guru Men belum pudar, sehingga mereka tidak berani bertindak kelewatan. Namun, ketika 20 tahun lalu tersebar kabar bahwa guru terluka parah oleh Liu Dao Jisheng dan tewas tak tertolong, tamat sudah bisnisku. Jika bukan karena posisiku sebagai kultivator pembentukan inti tahap akhir, harta benda itu pasti sudah lama dirampas orang lain. Aku tidak bisa hidup sebebas dan sesantai kalian berdua, ujar pria tua berjubah abu-abu itu seraya tersenyum pahit. Aku tidak tertarik mendengar ceritamu, kakak seperguruan Wu. Aku hanya tahu bahwa jumlah batu spiritual yang telah kukeluarkan tidak kalah sepeser pun darimu. Lagi pula, hidupku sama menderitanya sejak guru menghilang. Kalian tahu betul betapa buruknya temperamen guru di masa lalu. Kultivator yang pernah ia singgung tidak terhitung jumlahnya. Begitu beliau menghilang, orang-orang itu malah menjadikan aku sebagai sasaran balas dendam. Aku terus diburu selama puluhan tahun sebelum akhirnya berhasil meloloskan diri. Sebaliknya, kau justru berhasil mendirikan faksi sendiri, apalagi kau memiliki koneksi dengan sekte cahaya darah. Kaulah yang sebenarnya bisa duduk santai tanpa rasa khawatir, balas pemuda berjubah biru. Aura membunuh seketika menguar kental dari tubuhnya, memancarkan bau darah yang pekat. Perkataan macam apa itu, adik seperguruan? Jika bukan karena tanggung jawab terhadap para murid dan pengikut, aku pasti sudah meniru kalian berdua menyembunyikan nama dan identitas. Untuk apa aku bertahan menanggung kesulitan ini? Belum lagi soal pengeluaran setiap tahun. Demi menjadikan sekte cahaya darah sebagai pelindung sementara, aku wajib menyetor batu spiritual dalam jumlah besar rutin setiap tahunnya. Kehidupanku sangat sulit. Bicara tentang kabarmu belakangan ini, aku pun mendengar beberapa rumor. Reputasi iblis tangan darah sudah sangat melegenda di antara para kultivator pembentukan inti. Lewat jalur pembunuhan, tingkatmu meroket tajam dari tahap awal ke tahap menengah, bukan? Pria tua itu terus mempertahankan sikap meratapnya. Alis pemuda berjubah biru itu berkedut menahan rasa tidak puas. Ia baru saja akan melontarkan bantahan tajam ketika wanita cantik berbaju merah itu tertawa genit untuk melerai mereka berdua. Kakak seperguruan Wu, adik seperguruan Lei, berhentilah berdebat. Lagi pula, hidup kita semua sama-sama serba salah semenjak kepergian guru Men. Namun, setelah kita berhasil mengeluarkan harta karun dari gua rahasia ini, semuanya akan beres. Mengingat status guru sebagai kultivator Nasen Soul tahap menengah, harta peninggalannya pasti lebih dari cukup untuk kita bagi rata. Setelah itu, kita bisa kembali menyembunyikan identitas untuk berkultivasi dengan tenang, atau menggunakan kekayaan tersebut untuk menyogok faksi lain demi perlindungan diri. Semuanya tidak akan jadi masalah. Mendengar ucapan wanita cantik itu, pria tua dan pemuda berjubah biru saling bertatapan lalu menghentikan adu mulut mereka. Keduanya tampak menaruh sedikit rasa segan terhadap wanita tersebut. Setelah terdiam sejenak mengawasi para kultivator tingkat rendah yang sedang mengatur formasi, pemuda berjubah biru kembali mengajukan pertanyaannya. Kakak seperguruan Chai, benarkah di balik larangan itu tersimpan gua harta karun guru? Kau tidak salah, kan? Memang benar larangan itu diciptakan oleh guru Men, tetapi beliau terkenal memiliki kebiasaan membangun gua-gua sementara di berbagai pulau terpencil. Bagaimana jika ini hanya salah satu gua sementaranya? Segala usaha keras kita beberapa hari ini akan berujung sia-sia. Apa kau meragukan kata-kataku, adik seperguruan Lei? Raut wajah wanita cantik itu langsung berubah tidak senang mendengarnya. Pemuda berjubah biru itu menjilat bibirnya, lalu merespons dengan wajah tanpa ekspresi. Kau mendatangi aku dan kakak seperguruan Wu. Kau mengklaim tahu lokasi harta karun guru dan menggiring kami ke pulau ini sejak beberapa bulan lalu. Namun, kau tidak pernah sekalipun menjelaskan dari mana asal informasi itu. Meskipun guru sangat menyayangimu, pria tua picik itu tidak mungkin membocorkan rahasia sebesar ini secara cuma-cuma. Mengingat sebentar lagi kita akan berhasil menjebol larangan ini, alangkah baiknya jika kau berterus terang, agar aku dan kakak seperguruan Wu bisa merasa lebih tenang. Perkataan adik seperguruan Lei ada benarnya juga. Lagi pula, tidak ada kabar sama sekali darimu selama bertahun-tahun, adik seperguruan Chai. Kau tiba-tiba muncul dan menyeret kami berdua untuk berburu harta karun. Wajar jika kami merasa curiga, imbuh pria tua berjubah abu-abu dengan tenang. Lalu bagaimana jika aku tidak ingin menjelaskannya? Apakah kalian berdua akan menggunakan kekerasan untuk menindas wanita lemah pembentukan inti tahap awal ini? Wajah wanita itu seketika menggelap. Ia mengangkat tangannya dengan anggun untuk merapikan sehelai rambut hijau di dahi. Ekspresi cantiknya mendadak sedingin es. Tepat di pergelangan tangannya yang seputih salju, melingkar sebuah gelang ungu pekat yang memancarkan serangkaian rune misterius. Melihat gelang tersebut, raut wajah pria tua dan pemuda itu memucat secara bersamaan. Sungguh di luar dugaan, guru benar-benar mewariskan gelang es ungu miliknya kepadamu. Hanya dengan mengandalkan harta kuno itu, aku dan kakak seperguruan Wu tidak akan mungkin menang melawanmu meskipun kami maju bersama. Keluh pemuda berjubah biru itu seraya menghela napas panjang. Gurat kemarahan dan kecemburuan melintas di matanya,
Entah ia tujukan kepada wanita itu atau kepada mendiang guru Men. Ekspresi pria tua berjubah abu-abu berubah-ubah secara drastis. Setelah memutar otaknya cepat, ia bergegas mencairkan suasana dengan tawa keras. Adik seperguruan Chai suka bercanda. Bagaimana mungkin kami berniat jahat kepadamu? Kami hanya bersikap ekstra hati-hati karena telah mempertaruhkan hampir seluruh kekayaan demi menghancurkan larangan di dasar danau ini. Aku rasa wajar jika kami waspada, mengingat kau sendiri sama sekali tidak mengeluarkan sepeser pun batu spiritual untuk operasi ini. Aku sudah menunjukkan jalan menuju harta karun ini, dan aku hanya meminta sepertiga bagian. Kenapa pula aku harus membuang batu spiritual lagi? Namun, karena kakak seperguruan Wu dan adik seperguruan Lei terus meragukan kebenarannya, baiklah, aku akan bicara. Ekspresi wanita cantik itu perlahan melembut setelah sempat ragu sesaat. Kalau begitu, kami siap mendengarkan, sahut pria tua itu dengan wajah berseri, menutupi kelegaan di hatinya. Di sebelahnya, sang pemuda hanya terdiam dengan raut muram. Kalian pasti tahu bahwa status resmiku adalah murid perempuan guru Men, tetapi secara faktual aku hanyalah selirnya. Aku tidak sengaja mendengar lokasi ini dari igauannya saat menemani pria itu di ranjang. Ia sadar usianya tidak akan lama lagi, dan sepertinya ia berniat menutup usia di dalam gua tersebut bersama seluruh kekayaannya. Jelas wanita itu dengan wajah datar. Hanya itu alasannya? Pria tua dan pemuda berjubah biru saling melirik penuh rasa tidak percaya. Pemuda itu bahkan sampai mengernyitkan dahinya. Memang kalian pikir serumit apa? Aku sudah mengatakannya, terserah kalian mau percaya atau tidak. Lagi pula, anggaplah di bawah sana sama sekali tidak ada harta karun. Lalu menurut kalian, untuk apa guru Men repot-repot merangkai formasi larangan serumit itu di luar sebuah gua sementara miliknya? Dengan gabungan kekuatan kita bertiga, kita belum juga berhasil menghancurkan segel itu sepenuhnya walau sudah menggempurnya selama berbulan-bulan. Jika bukan untuk melindungi harta karunnya, lalu apalagi penjelasan yang masuk akal, sindir wanita cantik itu tajam. Ucapan adik seperguruan sangat masuk akal. Sepertinya aku dan adik seperguruan Lei terlalu membesar-besarkan masalah. Syukurlah larangan di dasar danau tinggal menyisakan lapisan terakhirnya. Setelah segel itu ditembus, kerja keras kita selama berbulan-bulan akan langsung terbayar. Aku akan turun dan mengecek sejauh mana persiapan formasi penghancurnya berjalan, kata pria tua berjubah abu-abu setelah merenung sejenak dengan tatapan licik. Ia segera membetulkan suaranya lewat batu kecil lalu menangkupkan kedua tangan kepada dua rekannya. Detik berikutnya, tubuh pria tua itu menjelma menjadi seberkas cahaya kuning dan melesat cepat ke tepian danau. Aku juga akan ikut memeriksa larangan di dasar danau, tukas pemuda berjubah biru datar. Ia melirik wanita cantik itu sekilas sebelum langsung bergerak. Cahaya merah pekat melintas kilat menyelimuti sekujur tubuh pemuda itu layaknya tameng darah. Sosoknya menukik tajam, menghunjam air danau hingga lenyap tanpa jejak. Melihat dua rekannya pergi satu demi satu, wanita cantik itu perlahan menarik sudut bibirnya dan tersenyum tipis. Namun jauh di kedalaman matanya, melintas sebersit kilatan niat membunuh yang sulit dideteksi. Beberapa saat kemudian, seusai memberikan instruksi lebih lanjut kepada para kultivator tingkat rendah di daratan, pria tua itu kembali mengangkasa mendekati sang wanita. Nyaris di saat yang bersamaan, air danau bergolak kencang seiring lesatan sosok pemuda berjubah biru yang terbang ke permukaan. Dalam sekejap, mereka bertiga kembali berkumpul di posisi semula. Adik seperguruan Lei, adik seperguruan Chai, formasinya telah siap dan... apa itu? Pria tua itu baru saja melemparkan senyum untuk melapor sebelum ekspresinya mendadak berubah 180 derajat. Ia memutar kepalanya dengan tajam ke arah langit. Wanita cantik dan pemuda berjubah biru sontak terkejut melihat reaksi pria tua itu. Mereka berdua buru-buru memicingkan mata ke titik pandang yang sama. Jauh di ujung langit, sebuah kilatan cahaya cian terang benderang bagai pelangi melesat santai menghampiri posisi mereka. Dan dilihat dari lintasan terbangnya, target si penyusup jelas mengarah ke danau tempat mereka berada. Gawat, ada kultivator tingkat tinggi lain yang datang, seru pria tua itu. Bagaimana bisa ada kultivator tingkat tinggi datang ke pulau terpencil ini? Bukankah bawahanmu yang membocorkan rahasia ini? Ekspresi wanita cantik itu berubah drastis. Ia menatap pria tua berjubah abu-abu itu dengan marah sekaligus terkejut. Aku sama sekali tidak menyebutkan tujuan perjalanan kita kepada murid manapun. Bagaimana mungkin rahasia ini bisa bocor? Bantah pria tua itu seraya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Tenanglah, mungkin orang ini hanya kebetulan lewat. Kita lihat saja situasinya, sela pemuda berjubah biru dengan tenang. Mendengar ucapan itu, wanita cantik dan pria tua tersebut perlahan memulihkan ketenangan mereka. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya cian yang awalnya terlihat sangat jauh mendadak tiba di atas mereka dalam sekejap mata, diiringi suara udara yang terkoyak. Di dalam cahaya cian itu, samar-samar terlihat sesosok pria. Kecepatan terbangnya luar biasa. Ekspresi ketiga orang itu seketika pucat pasi. Firasat buruk langsung menyelimuti hati mereka.
Setelah berkedip beberapa kali lagi, cahaya cian itu berhenti tepat di atas mereka. Cahaya tersebut menyusut dan memunculkan sosok kultivator berjubah cian. Namun, wajah pemuda itu tampak baru berusia awal 20-an. Pria tua berjubah abu-abu dan kedua rekannya pun tertegun. Apakah ini Pulau Danau Iblis? Pemuda itu menyapu pandangannya ke arah mereka bertiga dan bertanya datar. Nada suaranya terdengar seperti sebuah perintah. Hati ketiga orang itu langsung menciut. Begitu mereka diam-diam menyapu perasaan spiritual ke tubuh Han Li, ketiganya terkesiap. Kekuatan energi spiritual di dalam tubuh pemuda itu jauh melampaui mereka bertiga. Hanya dengan sekali lihat, jelas bahwa ia adalah seorang kultivator di atas tahap Nasen Soul. Ini adalah situasi terburuk yang bisa terjadi. Tempat ini memang Pulau Danau Iblis. Jika boleh bertanya, apakah senior memiliki suatu keperluan? Kami bertiga sebagai junior siap sedia untuk melayani Anda. Pria tua berjubah abu-abu itu menekan rasa penasarannya. Ia buru-buru membungkuk hormat dan bertanya dengan senyum canggung. Jika ini Pulau Danau Iblis, berarti aku tidak salah tempat. Oh, rupanya kalian juga ada di sini. Pemuda itu melirik ke arah sekelompok kultivator tingkat rendah yang tampak kebingungan di tepi danau. Wajahnya lalu menunjukkan senyum tipis yang penuh makna. Junior sedang memurnikan beberapa alat khusus. Kami membutuhkan tembaga zamrud dalam jumlah besar, jadi saya membawa beberapa murid sekte untuk mengambil lebih banyak bahan. Hati pria tua berjubah abu-abu itu bergetar ketakutan, tetapi ia memaksakan diri untuk terus beralasan. Kultivator di hadapannya jelas bukan kultivator Nasen Soul biasa. Sepanjang hidupnya, pria tua itu belum pernah mengalami hal seperti ini. Sebanyak apapun ia menyapu indera spiritual secara diam-diam, ia sama sekali tidak dapat memastikan tingkat kekuatan pemuda tersebut. Padahal, pria tua itu adalah kultivator pembentukan inti tahap akhir. Secara logika, bahkan kultivator Nasen Soul tahap menengah pun tidak akan bisa menyembunyikan diri dari kesadaran spiritualnya. Tembaga zamrud? Apakah kalian menggunakan beberapa formasi pemecah segel larangan ini hanya untuk mengambil material tersebut? Pemuda itu melipat kedua tangannya di dada. Ia melirik beberapa formasi yang dijaga oleh para kultivator tingkat rendah di tepi danau, lalu menunduk memandangi permukaan danau hijau zamrud di bawahnya seraya terkekeh pelan. Siapapun bisa mendengar dengan jelas nada tidak percaya dari tawanya itu. Wajah pria tua itu langsung dibanjiri keringat dingin. Ia sama sekali tidak menduga bahwa pemuda itu rupanya juga mengerti soal formasi. Pada umumnya, ahli formasi tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sebaliknya, kultivator tingkat tinggi biasanya tidak sudi membuang waktu untuk mempelajari ilmu formasi secara khusus. Terlebih lagi, formasi yang mereka bangun bukanlah formasi biasa, melainkan formasi langka. Kenyataan bahwa pemuda itu mampu mengenalinya hanya dengan sekali lihat membuktikan bahwa kemampuannya soal formasi sangat tinggi. Sementara itu, wanita cantik dan pemuda berjubah biru seketika bersikap sangat patuh. Mereka hanya menundukkan kepala dan menghindari tatapan mata, seolah menyerahkan semua urusan kepada si pria tua. Akibatnya, pria tua itu tidak punya pilihan selain menghadapi pemuda itu sendirian. Pria tua itu mengeluh getir di dalam hati. Ia sangat membenci kedua rekannya hingga rasanya ingin mengertakkan gigi. Bagaimanapun juga, sangat sedikit monster tua tahap Nasen Soul yang memiliki sifat baik. Karena kini dialah yang harus menanggung semua jawaban. Ancaman bahayanya sangat besar. Senior, tolong jangan salah paham. Junior kebetulan cukup tertarik pada ilmu formasi. Formasi-formasi ini saya pasang sekadar untuk menguji kemampuannya saja. Dusta pria tua itu dengan cepat, mencari alasan yang sekilas terdengar masuk akal. Ekspresi pemuda itu tidak berubah mendengar alasan tersebut. Ia menatap mereka bertiga lekat-lekat, lalu tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat ketiganya terperanjat. Apa hubungan kalian bertiga dengan Menhuzi? Apa maksud senior? Junior tidak begitu paham. Wanita cantik itu mengangkat kepalanya dan buru-buru menjawab. Teknik kultivasi kalian memang berbeda-beda, tapi jelas ada jejak seni tua iblis langit milik Menhuzi pada diri kalian. Jika kalian bertemu orang lain, mereka mungkin tidak akan menyadarinya. Tetapi di hadapanku, hehe. Pemuda itu tersenyum tipis. Apakah senior mengenal guru kami? Menyadari mereka tidak bisa lagi berbohong, pemuda berjubah biru itu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengaku. Namun, pengakuan pemuda itu justru membuat raut wajah pria tua dan wanita cantik di sebelahnya berubah cemas. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Kalian sedang berusaha mengambil harta karun di dasar danau, bukan? Dulu, Menhuzi berkoar bahwa gua harta karun ini hanya diketahui olehnya seorang diri. Tapi sekarang, kalian justru muncul di sini. Sepertinya pria tua itu sengaja menipuku, atau kalian bertiga tahu lokasinya dari jalan lain. Kalimat terakhirnya itu ia gumamkan untuk dirinya sendiri. Namun, perkataan pelan itu terdengar seperti sambaran petir di siang bolong bagi ketiga orang tersebut. Mereka semua ternganga mendengarnya.
Meskipun sudah punya firasat buruk, mereka tetap kebingungan saat pemuda itu membahas soal gua rahasia secara belak-belakan. Jika yang datang adalah kultivator pembentukan inti, mereka bertiga pasti sudah menyerang dan membunuhnya. Tetapi, berhubung lawannya adalah kultivator Nasen Soul, mereka sama sekali tidak berani bergerak sembarangan. Apalagi, nada suaranya menunjukkan bahwa ia tahu tempat ini langsung dari mulut Menhuzi. Fakta itu semakin membuat pikiran mereka kacau balau. Mungkinkah guru mereka sebenarnya belum mati? Memikirkan kemungkinan tersebut, raut wajah mereka berubah-ubah tidak menentu. Kami bertiga memang murid di bawah bimbingan guru Men. Namun, bolehkah saya tahu bagaimana senior memanggil guru kami? Wanita cantik itulah yang pertama kali menguasai dirinya. Ia memaksakan senyum dan bertanya dengan sopan. Tentu saja aku memanggilnya Menhuzi. Kalian bertiga. Oh, aku sungguh tidak menyangka pulau kecil ini cukup ramai. Siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Hanli baru berbicara separuh jalan sebelum raut wajahnya mendadak berubah dingin. Ia mengangkat tangannya menunjuk ke sebuah bukit di tepi danau, lalu menjentikan jarinya beberapa kali dengan santai. Seketika, beberapa benang cian melesat keluar. Benang-benang itu meliuk sejenak sebelum membesar menjadi pedang cahaya cian sepanjang lebih dari 3 meter, lalu menebas bukit itu dengan ganas. Wanita cantik itu seketika pucat pasi melihat serangan mematikan tersebut. Ledakan keras terdengar beruntun menyusul kilatan cahaya cian tersebut. Tebasan pedang cahaya itu sukses membelah sebagian kecil bukit menjadi 2. Mengejutkannya, dari balik reruntuhan bukit itu muncul seorang pria besar berkepala botak. Pria tua dan sang pemuda sampai terbelalak dibuatnya. Pria besar itu memiliki raut wajah yang sangat bengis, tetapi sekujur tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Pakaian dan jubahnya bahkan terlihat seperti terbuat dari emas asli. Saat ini, pria besar itu tengah menahan serangan Hanli dengan mengangkat sebuah perisai emas berkabut menggunakan satu tangan. Perisai itu menciptakan kubah emas setengah lingkaran yang berhasil menghalau tebasan pedang cahaya. Ia menatap Hanli dengan ekspresi sangat terkejut. Leluhur Jinhua. Pria tua berjubah abu-abu itu berseru refleks saking kagetnya saat mengenali sosok berbalut emas tersebut. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya merah tiba-tiba melesat secepat kilat ke arah sang raksasa. Cahaya itu berkedip 2 kali sebelum berputar dan mendarat mulus di belakang pria besar tersebut, memperlihatkan sebuah tubuh yang menggoda. Sosok itu rupanya adalah si wanita cantik. Adik seperguruan Chai, kau bersekongkol dengan leluhur Jinhua, bentak pria tua berjubah abu-abu itu. Sebagai orang yang kenyang pengalaman, otaknya dengan cepat mencerna situasi. Ia berteriak dengan campuran rasa kaget dan marah. Di sampingnya, wajah pemuda berjubah biru itu juga ikut menggelap tajam. Jelas sekali wanita itu berniat meminjam kekuatan si pria berbaju emas untuk menghabisi mereka berdua begitu gua berhasil dibuka, demi menguasai seluruh harta karun sendirian. Kalian tidak punya hak untuk menyalahkanku. Cibir wanita cantik itu bangga sambil berdiri menempel mesra di sisi pria besar keemasan. Kakak seperguruan Wu, bukankah kau diam-diam sudah menghubungi sekte cahaya darah untuk mencegat dan membunuhku di tengah jalan? Dan kau, adik seperguruan Lei, kau rupanya sudah bergabung dengan pavilion pedang kayu di Pulau Chaodu. Kau bahkan bersiap menikahi putri dari master pavilion mereka dengan memakai seluruh harta karun gua ini sebagai maharnya, bukan? Jika aku tidak cukup pintar, hari ketika larangan gua ini hancur akan menjadi hari kematianku. Namun, jangan harap bala bantuan kalian akan datang. Leluhur telah menyebar orang-orang kuat untuk mencegat mereka di tengah jalan. Selama bertahun-tahun aku menemani Menhuzi, sudah sepantasnya seluruh barang peninggalannya jatuh ke tanganku seutuhnya. Apalagi, leluhur telah berjanji akan menjadikanku sebagai istri resminya. Jika rencanamu sudah matang, lalu kenapa kau mencari aku dan kakak seperguruan Wu sejak awal, adik seperguruan Chai? Kenapa kau tidak mengambil harta itu sendiri saja? Kilat kepanikan sempat melintas di wajah pemuda berjubah biru setelah kedoknya dibongkar, tetapi ia cepat-cepat menenangkan diri dan membalas dengan tatapan sinis. Jika saja segi larangan di dasar danau tidak terlalu rumit, aku tidak akan sudi membagikan rahasia ini. Sialnya, hanya kalian berdua yang mewarisi teknik formasi asli dari Menhuzi, desis wanita itu dengan nada dingin. Ia tampaknya sudah memutuskan untuk merusak hubungan sepenuhnya dengan kedua rekannya itu. Ekspresi pria tua dan pemuda itu tentu saja memburuk mendengar hinaan tersebut. Sudahlah, urusanmu dengan mereka berdua bisa diselesaikan nanti. Aku akan mengurus rekan Dao ini dulu. Pria besar berjubah emas itu mengerutkan kening dan memotong ucapan si wanita. Mendengar perintah tersebut, wanita cantik itu langsung terdiam patuh. Apakah rekan Dao ini juga mengincar gua rahasia Menhuzi? Tanya leluhur Jinhua perlahan setelah memindai Hanli dari atas ke bawah. Sebagai kultivator Nasen Soul tahap awal, ia merasa sangat waspada karena tidak bisa membaca tingkat kekuatan pemuda di depannya. Benar, aku menginginkan barang-barang di dasar danau. Jika rekan Dao tidak ada keperluan lain lagi, silakan pergi, balas Hanli yang masih melayang di udara.
Kalimat santainya itu sontak membuat semua mata langsung tertuju padanya. Amarah pria besar berjubah emas itu langsung tersulut, meski hatinya ikut bergetar. Nada bicara pemuda itu sangat besar. Pria itu yakin lawannya pasti memiliki kemampuan hebat yang disembunyikan. Memikirkan kemungkinan tersebut, pria besar itu menahan paksa kemarahannya. Ia lalu mengencangkan raut wajahnya dan berkata, "Rekan Dao, bicaranya gampang sekali. Apakah kau menyuruhku pulang dengan tangan kosong agar kau bisa menguasai harta karun ini sendirian?" Nada suara leluhur Jinhua tiba-tiba berubah memusuhi. "Bagaimana? Apakah Anda keberatan?" Han Li tersenyum tipis tanpa menahan diri sedikitpun. "Meskipun aku tidak mengenal semua kultivator terkenal di lautan bintang tersebar, sebagian besar rupa dan suara mereka aku tahu. Namun, sepertinya aku belum pernah mendengar tokoh sepertimu." Tunggu. "Tidak, wajahmu tampak tidak asing." Pria besar berkepala botak itu membalas dingin pada awalnya. Namun, setelah mengamati dengan saksama, ia mengerutkan kening dan bergumam curiga. Mendengar hal itu, pupil mata Han Li langsung mengecil. Kilatan dingin yang setajam bilah pedang melintas di matanya. "Karena rekan Dao berkata begitu, gua peninggalan Menhuzi ini akan kuserahkan kepadamu. Ayo kita pergi." Pria besar itu terdiam sejenak dengan ekspresi berubah-ubah. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Wajahnya menegang, lalu ia mendadak mengutarakan niatnya untuk mundur. Wanita cantik dan dua rekannya yang masih berada di sana pun tercengang mendengarnya. Kilatan cahaya keemasan seketika menyelimuti tubuh pria botak itu. Tanpa penjelasan apapun, ia langsung menarik wanita cantik di sampingnya dan bersiap terbang menjauh menggunakan cahaya pelarian. Namun tepat pada saat itu, Han Li mengangkat tangannya tanpa peringatan. Seberkas cahaya cian melesat dari tangannya dan menebas ganas tepat di atas kepala pria besar itu dalam sekejap. Serangan mendadak itu memotong jalur pelarian leluhur Jinhua. Diliputi rasa terkejut dan marah, ia berteriak keras raya kembali mengorbankan perisai emasnya untuk membentuk kubah cahaya keemasan demi melindungi tubuh mereka berdua. Ledakan keras bergema seiring pecahnya cahaya emas di udara. Silau cahayanya sangat menusuk, memaksa pria tua dan yang lainnya memejamkan mata. Hati mereka menciut kaget hingga serempak mundur beberapa langkah, tak berani menatap langsung ke pusat ledakan. Saat cahaya itu meredup, sosok leluhur Jinhua tampak sedikit terhuyung. Meskipun perisai emas yang melayang di dekatnya sudah compang-camping, ia dan wanita cantik di belakangnya tetap selamat tanpa luka. Pria itu benar-benar berhasil menahan serangan mematikan Han Li. "Apa maksudmu, rekan Dao? Aku sudah menyerahkan tempat ini kepadamu, mengapa kau masih menyerangku?" Geram leluhur Jinhua dengan wajah memerah menahan amarah. "Apa maksudku? Kau sudah mengenaliku, mana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja?" Han Li tersenyum sinis dan tertawa dingin. Niat membunuhnya langsung memuncak. Tanpa banyak bicara lagi, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Sebuah tongkat penakluk iblis melesat keluar. Tongkat itu bergetar sesaat sebelum menghilang dari pandangan, lalu mendadak muncul tepat di atas kepala pria besar itu. Han Li membentuk isyarat tangan seraya merapal mantra. Tongkat penakluk iblis itu seketika memancarkan cahaya kuning terang. Melawan hembusan angin, ukurannya membesar menjadi lebih dari 3 meter sebelum menghantam ke bawah dengan ganas. Tekanannya terasa seperti gunung kecil yang runtuh. Tongkat itu belum benar-benar menghantam, tetapi ruang di sekitarnya sudah terdistorsi hingga menciptakan suara retakan keras di udara kosong. Tingkat kultivasi Han Li kini telah melesat jauh. Saat ia menggerakkan pusaka sihir peninggalan 3 tetua kuno itu, kekuatan yang dihasilkannya jauh melampaui kemampuannya di masa lalu. Leluhur Jinhua di bawahnya merasakan campur aduk antara kaget dan marah. Ia baru sadar bahwa lawannya adalah sosok yang sangat kejam dan tanpa ampun. Pemuda itu langsung melancarkan jurus mematikan hanya bermodalkan sedikit tebakan, sama sekali tak memberinya celah untuk menjelaskan. Terlebih lagi, kekuatan pusaka musuhnya itu jauh di luar perkiraannya. Perisai emas di atas kepalanya yang sudah retak tak akan mungkin sanggup menahan hantaman tersebut. Dalam situasi terdesak, pria besar itu tidak lagi mengeluarkan pusaka sihir. Ia justru membalikkan tangan, memunculkan selembar jimat emas di sela-sela jarinya. Setelah merapalkan beberapa mantra aneh, ia melambaikan tangannya. Sosoknya berputar cepat, memancarkan cahaya keemasan cemerlang dari sekujur tubuhnya yang tampak sangat memukau sekaligus tidak wajar. Tongkat penakluk iblis menghantam deras menembus udara. Seketika, cahaya keemasan perlindungan itu pecah menjadi kelopak-kelopak bunga emas sebesar kepalan tangan yang memenuhi langit. Bunga-bunga padat itu langsung menenggelamkan sosok pria besar dan wanita cantik tersebut. Benturan cahaya kuning dan keemasan itu menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Saat kilatan menyusut, sebuah kawah batu besar tercipta di titik pusat benturan. Ajaibnya, sosok pria botak dan wanita cantik itu lenyap tanpa jejak dari sana. Han Li sempat tertegun melihatnya, tetapi ia segera mendengus dingin. Ia langsung menyebarkan indera spiritaul untuk memindai area sekitar. Tiba-tiba,
Ia mengayunkan tangannya ke belakang. Sebilah energi pedang raksasa langsung membelah ruang kosong di belakang tubuhnya. Suara benturan tumpul terdengar seiring munculnya kembali pusaran bunga keemasan dari udara kosong. Pria botak itu melangkah keluar dari kehampaan sambil memeluk tubuh ramping si wanita cantik. Kelopak emas di sekujur tubuhnya bergetar liar, berhasil memblokir energi pedang Han Li dengan sempurna. Han Li mengangkat sebelah alisnya. Ia memusatkan pandangan untuk meneliti bunga-bunga emas itu dengan saksama. Secercah rasa terkejut melintas di matanya. Sebagai praktisi teknik esensi pedang biru, tingkat kekuatan tempurnya jauh melampaui rata-rata kultivator Nasen Soul tahap akhir. Bahkan tebasan energi pedang azur utama yang dilontarkan dengan santai sekalipun memiliki daya hancur yang mengerikan. Kenyataan bahwa leluhur Jinhua bisa menahan serangan itu dengan mudah hanya dengan selembar jimat sungguh di luar nalar. Mustahil. Bagaimana kau bisa melacak lokasiku? Bahkan kultivator tahap menengah pun tak mungkin memiliki kemampuan sehebat itu, seru pria besar itu dengan raut wajah sangat terkejut. Jimatmu itu lumayan menarik. Tapi kalau kau pikir benda itu cukup untuk kabur dari pengawasanku, kau sedang bermimpi, tanggap Han Li acuh tak acuh. Ia kembali menggerakkan tangannya, memandu tongkat penakluk iblis di kejauhan untuk kembali bergetar dan melesat menghantam leluhur Jinhua. Kilatan ganas melintas di wajah pria besar itu. Ia kembali melambaikan jimat emasnya hingga tubuhnya melebur menjadi kepulan bunga emas untuk menghindari hantaman. Begitu muncul kembali di udara tak jauh dari sana, ia mendadak melempar tubuh wanita cantik itu ke samping. Sambil memasang wajah garang, ia berteriak keras. Bocah bermargahan. Aku sudah terus-terusan mengalah. Apa kau pikir kau pasti bisa mengalahkanku hanya bermodalkan kuali pusaka sutian? Hari ini, leluhur jin ini akan bertarung habis-habisan melawanmu. Usai membentak, pria besar itu menepuk sebuah kantong binatang spiritual di pinggangnya. Seutas ki hitam seketika menyembur keluar. Setelah berputar sejenak, ki itu menjelma menjadi seekor burung aneh berukuran sekitar 3 meter. Sekujur tubuh burung itu diselimuti asap hitam pekat. Matanya berwarna hijau gelap dengan jambul berdaging merah cerah di kepalanya, membuatnya terlihat jelek sekaligus ganas. Begitu menampakkan diri, ia langsung mengeluarkan pekikan nyaring yang memekakan telinga. Tatapan kejamnya mengunci lurus ke arah Han Li, menunjukkan tingkat kecerdasan yang lumayan tinggi. Merpati hantu? Tak kusangka kau memelihara unggas hantu langka semacam itu? Han Li berdecak heran, namun ekspresinya sama sekali tidak panik. Ia pun ikut menepuk pinggangnya. Semburan raungan kera tiba-tiba bergema, disusul seberkas cahaya hitam yang melesat keluar. Cahaya itu memunculkan seekor monyet kecil berbulu hitam mengilap yang melayang tengkurap di udara. Makhluk itu tak lain adalah binatang tihun. Binatang tihun berdiri terhuyung-huyung dengan pandangan linglung. Namun, hidung besarnya mendadak mengendus udara berulang kali. Sontak, kedua matanya berbinar menatap lurus ke arah merpati hantu. Ekspresinya seketika diliputi kegembiraan luar biasa. Disertai kilatan cahaya hitam pekat, tubuh monyet kecil itu membesar gila-gilaan. Dalam kedipan mata, ia telah berubah menjadi kera raksasa setinggi 3 meter. Mulutnya lebar dengan taring-taring tajam menyembul keluar, sementara sepasang matanya memancarkan sorot dingin mematikan. Sambil menepuk dada dengan kedua tinju raksasanya, binatang tihun mengeluarkan raungan menggelegar yang mengguncang langit, tampak bagai perwujudan dewa iblis yang turun ke dunia. Leluhur Jinhua spontan tersentak ngeri. Merpati hantu yang awalnya sangat agresif itu mendadak mengepakkan sayapnya panik akibat raungan sang kera. Matanya menyorotkan teror yang mencekam. Unggas buas itu hanya berputar-putar linglung di atas kepala tuannya, sama sekali tak berani melancarkan serangan. Di saat yang sama, Han Li mengibaskan lengan bajunya dengan santai. Dua pedang kecil emas melesat keluar dan membesar menjadi pedang cahaya keemasan sepanjang 3 meter lebih, lalu meluncur cepat menebas lawannya dari dua arah menyilang. Bergerak seirama dengan telunjuk Han Li, tongkat penakluk iblis kembali melesat tanpa suara meremukkan udara demi menghantam pria besar itu. Jantung leluhur Jinhua serasa jatuh ke perut. Mengertakkan gigi menahan panik, ia membuka mulutnya lalu memuntahkan sebuah lonceng kecil emas. Ia bergegas menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, membuat dua cahaya zamrud melesat keluar dan menjelma menjadi sepasang kail giok hijau. Cahaya hijau itu berkedip terang. Tanpa ragu, salah satu kail giok itu ia sabetkan langsung memotong jari tangannya sendiri. Dua ruas jarinya terputus dan jatuh tanpa suara, tetapi tak ada setetes darah pun yang mengalir dari lukanya. Merapal mantra rahasia dalam hati, pria botak itu mengubah dua ruas jarinya menjadi aliran cahaya darah kental yang seketika melesat ke arah merpati hantu di atasnya. Mengeluarkan pekikan aneh, merpati hantu itu segera menelan cahaya darah tersebut ke dalam perutnya. Kepulan asap hitam di sekujur tubuh unggas hantu itu langsung mendidih ganas. Ukuran tubuhnya meraksasa ganda hingga menjadi sekitar 6 meter. Sementara itu, matanya yang semula hijau jernih seketika berubah memerah saga seolah dikuasai amarah. Rasa takut unggas buas itu terhadap binatang tihun menguap tak berbekas.
Membentangkan sepasang sayap lebarnya, burung raksasa itu memuntahkan gelombang ki hitam dan menerjang ganas ke arah sangkara di seberang. Di sisi lain, sepasang kail giok hijau milik Jinhua bermanuver lincah memblokir dua pedang terbang emas milik Han Li. Sementara itu, lonceng kecil emas terus berdentang nyaring memancarkan gelombang suara sakti yang sukses menahan laju tongkat penakluk iblis di udara untuk sementara waktu. Melihat pertahanannya berhasil menahan serangan mematikan itu, leluhur Jinhua akhirnya bisa menghela napas lega. Sayangnya, seulas senyum ejekan terbit di sudut bibir Han Li. Saat merpati hantu menukik tajam dari atas dan menyemburkan dua gumpalan ki hitam mematikan, kera raksasa itu hanya mendengus santai melalui hidung besarnya. Mendadak, pusaran sinar magis berwarna kuning tua melesat keluar. Sinar ajaib itu berkedip terang dan seketika menelan bulat-bulat tubuh merpati hantu ke dalamnya. Pusaran energi kuning itu bergolak ganas. Tanpa bisa melawan sedikit pun, merpati hantu hanya sempat memekik tragis sebelum tubuhnya hancur lebur menjadi gumpalan ki hitam. Dengan satu isapan kuat dari rahang lebarnya, kera raksasa itu menyedot habis asap hitam tersebut ke dalam perutnya. Pria botak itu mematung tak percaya dengan wajah pucat pasi. Ia memang sadar merpati hantu mungkin takkan mampu mengalahkan kera iblis itu, tetapi ia sama sekali tak mengira burung andalannya itu tumbang tanpa perlawanan berarti dan langsung dilahap hidup-hidup. Unggas iblis itu adalah buah dedikasinya dari sebuah buku rahasia kultivator hantu yang ia dapatkan kebetulan. Entah sudah berapa banyak darah dan keringat yang ia korbankan demi memelihara serta memurnikannya hingga di titik ini. Konon, burung ini terlahir membawa sepasang mata hantu yang mampu menundukkan segala jenis rohin maupun arwah penasaran. Makhluk buas itu bahkan menguasai teknik rahasia pengait jiwa untuk mencabik-cabik jiwa lawan dari jarak jauh tanpa wujud. Jika berhadapan dengan kultivator biasa, embusan kiin dari paruhnya saja sudah cukup untuk mengguncang jiwa utama lawan hingga perlahan merenggut porsi besar esensi jiwa mereka. Leluhur Jinhua benar-benar tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya melihat kerugian telah itu. Namun belum sempat ia meratapi nasib burungnya, sepasang pedang terbang emas di sisi lain mendadak berpendar terang lalu membabat kail giok hijau miliknya hingga hancur berkeping-keping menjadi abu. Terbebas dari rintangan, sepasang pedang cahaya emas itu mendengung nyaring dan langsung menukik ganas ke arah kepalanya. Kepanikan mulai merayapi benak si pria botak. Bergegas ia merogoh pinggangnya demi mencari pusaka pelindung lain. Namun sekonyong-konyong, lantunan mantra Sanskerta bergema dari udara tepat di atas kepalanya. Sensasi dingin menjalar di tengkuknya. Ia buru-buru mendongak. Apa yang dilihatnya langsung membuat wajahnya seputih kapas. Tongkat penakluk iblis yang mulanya memancarkan sinar kuning cerah kini beresonansi mengumandangkan pujian Buddha. Sinar spiritualnya memendar memancarkan cahaya Buddha 7 warna yang menyilaukan. Bersamaan dengan itu, bobot pusaka tersebut mendadak bertambah ekstrim hingga mencapai 5 ton. Gelombang suara sakti dari lonceng emas yang sedari tadi menahan laju tongkat itu akhirnya ambruk tak kuasa menahan tekanan raksasa tersebut. Perlahan tapi pasti, tongkat penakluk iblis mulai merangsek turun dan kini hanya berjarak 10 meter dari atas puncaknya. Sial, umpat pria besar itu kalap. Tanpa berpikir panjang, ia kembali mengayunkan jimat emas andalannya. Dalam kedipan mata, tubuhnya kembali menyatu dengan kepulan kelopak bunga emas dan lenyap dari posisinya semula. Sayangnya kali ini, seberkas cahaya perak telah memancar sedetik lebih awal dari punggung Han Li di kejauhan. Sepasang sayap angin petir terbentang lebar. Diiringi gemuruh guntur yang memekakkan telinga, sosok pemuda itu ikut menghilang nyaris bersamaan dengan musuhnya. Pria botak itu baru saja menggunakan kekuatan jimatnya untuk memasuki kehampaan, ketika tiba-tiba ia merasakan kekuatan besar menghantam punggungnya tanpa suara. Meskipun kelopak bunga emas di belakangnya berkumpul sekuat tenaga untuk menahan serangan, ia tetap terpukul telak oleh tenaga tak kasat mata itu. Setelah suara ledakan teredam terdengar, ia dipaksa keluar kembali dari dalam kehampaan. Bersamaan dengan itu, tenggorokannya terasa amis. Ia membuka mulut dan memuntahkan seteguk darah hitam kental. Tepat pada detik itu, gemuruh petir menyambar dari arah belakangnya. Leluhur Jinhua menoleh dengan raut wajah ketakutan setengah mati. Lebih dari 30 meter di belakangnya, sosok Han Li muncul dari balik cahaya perak yang memudar. Pemuda itu perlahan menarik kembali tinjunya yang masih memancarkan cahaya biru dingin sembari menyeringai sinis ke arahnya. Jantung pria botak itu serasa berhenti berdetak. Ia akhirnya sadar betul bahwa lawannya ini bukanlah kultivator Nasen Soul tahap awal. Mengingat kemampuannya, setidaknya pemuda itu berada di tahap menengah atau bahkan lebih tinggi. Entah itu dalam hal pusaka magis, binatang roh, maupun kemampuan spiritual, ia kalah telak dalam segala aspek. Menyadari jurang kekuatan yang begitu besar, mana mungkin leluhur Jinhua ini berani meneruskan pertarungan? Semangat tempurnya padam seketika. Dengan gerakan tiba-tiba, ia melemparkan jimat emas di tangannya ke udara. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya memancar bersamaan dan mengubah dirinya menjadi siluet emas yang menerobos udara dengan kecepatan penuh. Ia benar-benar lari terbirit-birit, bahkan tak lagi memedulikan nasib wanita cantik di bawahnya. Sudut bibir Han Li berkedut. Niat awalnya adalah langsung mengejar,
tetapi jimat emas yang dilemparkan lawannya itu mendadak meletup ringan dan mekar menjadi hamparan cahaya keemasan yang luas. Sinar menyilaukan itu lalu pecah berkeping-keping. Setelah proses pemadatan dan perubahan bentuk yang sangat cepat, cahayanya menjelma menjadi ribuan lebah emas beracun seukuran ibu jari yang terbang menutupi langit bagai awan badai, menyerbu lurus ke arah Han Li. Dengungan sayap mereka terdengar nyaring dan memekakan telinga. Meski sedikit terkejut, Han Li tetap tenang. Ia membuka mulutnya lalu memuntahkan segumpal cahaya biru yang membungkus sebuah kuali kecil. Kuali mungil itu berputar cepat di depannya, lalu membesar menjadi ukuran raksasa beberapa meter. Tanpa ragu, Han Li menampar permukaan kuali itu dengan satu tangan. Boom! Ledakan keras bergema seiring kobaran api biru yang tiba-tiba menyembur menelan permukaan kuali raksasa tersebut. Diiringi suara gemuruh, penutup kuali perlahan terbuka dan menyisakan celah selebar 30 cm. Segumpal cahaya biru melesat keluar dari celah itu. Cahaya itu melawan embusan angin dan memanjang menjadi pita biru berukuran lebih dari 30 meter. Dengan kilatan sinarnya yang menyilaukan langit, pita tersebut langsung menyapu bersih area udara dan menggulung seluruh lebah emas ke dalam pelukannya dalam sekejap mata. Setelah itu, dengan gerakan melingkar, pita tersebut menyedot ribuan lebah tadi kembali ke dalam kuali secepat kilat. Kuali pusaka sutian ini bahkan baru saja digunakan, namun ia sukses melahap habis awan lebah emas beracun tersebut tanpa sisa. Meskipun pertarungan itu hanya berlangsung singkat, sosok emas yang menjadi pelarian leluhur Jinhua sudah berjarak sekitar 150 hingga 180 meter. Untuk seorang kultivator Nasen Soul tahap awal, kecepatan melarikan diri pria ini sungguh luar biasa. Han Li menatap kejauhan dengan tatapan mencemooh. Bukannya buru-buru mengejar, ia justru terlebih dahulu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Seketika keningnya berkerut. Ia lalu mendengus dingin. Rupanya, selama pertempuran singkat nan membingungkan antara dirinya dan leluhur Jinhua tadi, si pria tua berjubah abu-abu dan pemuda berjubah biru tanpa sadar telah bergerak mundur secara diam-diam hingga lebih dari 300 meter. Keduanya jelas berniat kabur dari tempat itu. Sejak kemunculan Han Li dan leluhur Jinhua secara beruntun, ambisi kedua orang itu terhadap harta karun sudah lenyap menguap. Mereka kini hanya memikirkan bagaimana caranya bisa lolos dari bahaya di depan mata tanpa kehilangan nyawa di pulau terpencil ini. Tujuan leluhur Jinhua sudah jelas sejak awal, ia disewa oleh si wanita cantik untuk membungkam para saksi dengan cara membunuh mereka. Lalu ditambah lagi, kultivator misterius ini tiba-tiba berniat membungkam seorang kultivator Nasen Soul sekalipun setelah mereka saling bertukar kata. Fakta ini menyadarkan mereka bahwa situasinya sungguh buruk. Terlebih lagi, setelah mendengar ucapan leluhur Jinhua yang asal sebut perihal kuali pusaka sutian, mata kedua orang ini seketika terbuka lebar. Meski mereka hanya kultivator tingkat pembentukan inti, tetapi sebagai murid Menhuzi, tidak mungkin mereka tidak mengetahui berita tentang kemunculan kuali pusaka sutian di masa lalu. Bahkan sampai hari ini, perintah perburuan dari Aliansi Penentang Bintang terhadap pemilik kuali tersebut belum pernah dicabut sama sekali. Mereka sangat paham betapa gentingnya situasi ini. Sambil mengutuk dalam hati, mereka berdua dengan sadar memutuskan untuk segera angkat kaki dari tempat itu. Maka, saat Han Li mulai bertarung dengan si pria botak, pria tua dan sang pemuda diam-diam menyelinap mundur. Namun kini, mereka berdua terkesiap ketakutan setelah menyadari tatapan sedingin es Han Li tertuju tajam ke arah mereka. Jantung mereka berpacu kencang. Mengabaikan segalanya, mereka segera memancarkan cahaya pelarian lalu lari terpencar menyelamatkan diri masing-masing. Sementara itu, mendapati dirinya dicampakkan begitu saja oleh leluhur Jinhua, si wanita cantik dilanda kepanikan luar biasa. Ia pun segera memutar tubuhnya lalu melesat pergi secepat cahaya merah. Mengenai gerombolan kultivator tingkat rendah pembangunan pondasi dan pemadatan ki di pesisir danau, Han Li tak ambil pusing sama sekali. Tingkat kultivasi mereka terlalu lemah dan jarak mereka pun terlalu jauh untuk bisa menangkap apa yang sedang terjadi di tengah danau. Namun, begitu melihat guru dan leluhur mereka lari tunggang langgang, para bawahan itu pun saling bertatapan bingung sebelum sorot ketakutan merebak di mata mereka. Tanpa dikomando, mereka akhirnya membubarkan diri ke segala arah. Melihat kekacauan ini, raut muram melintas di wajah Han Li. Tiba-tiba tangannya merogoh pinggang dan mengeluarkan sebuah kantong binatang roh yang langsung ia lemparkan ke udara. Seketika, terdengar suara desisan pelan dari dalam kantong itu. Hawa dingin memutih segera menyembur keluar, membawa belasan ekor kelabang seputih salju di dalamnya. Masing-masing kelabang itu berukuran sekitar 15 cm, namun memiliki sepasang sayap transparan di punggungnya. Tampang mereka sungguh bengis dan buas saat berputar-putar di atas kepala Han Li. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Han Li mengarahkan jarinya satu persatu ke tiga arah berbeda. Sontak, 18 ekor kelabang es bersayap 6 itu membagi diri menjadi 3 kelompok. Menjelma menjadi 3 embusan angin putih sedingin es, mereka mendesis ganas seraya menyemburkan hawa beku dari mulut untuk mengejar ketiga kultivator pembentukan inti yang berusaha kabur. Kecepatan terbang serangga-serangga iblis ini jelas satu tingkat lebih cepat dibandingkan target-targetnya. Wanita cantik dan dua rekannya yang sempat menoleh ke belakang langsung pucat pasi melihat makhluk-makhluk mengerikan itu memburu mereka.
Ketakutan setengah mati, mereka tak lagi menyimpan sisa tenaga dan memforsir kekuatan mereka hingga titik darah penghabisan. Kecepatan lari mereka secara ajaib pun meningkat 1 tingkat lebih cepat. Dalam sekejap mata, terjadilah kejar-kejaran gila antara ketiga kultivator dengan kawanan kelabang es bersayap 6 itu hingga mereka semua menjauh dan menghilang dari pandangan. Han Li sama sekali tidak berniat mengurusi para kultivator rendahan yang kabur dari pulau. Mengingat lambannya gerakan mereka dan tingkat mereka yang rendah, andai pun mereka hendak melaporkan kejadian ini kepada orang lain, butuh waktu berhari-hari lamanya. Pada saat kabar itu sampai, Han Li pasti sudah berada ribuan kilometer jauhnya dari tempat ini. Namun saat Han Li menoleh memandang ke arah leluhur Jinhua di ufuk sana, sorot niat membunuh melintas tajam di matanya. Sepasang sayap angin petir di punggungnya berkepak pelan, dan seketika wujudnya membaur menjadi lengkungan petir perak yang melesat dari tempatnya. Meskipun posisi leluhur Jinhua saat ini sudah lebih dari 300 meter jauhnya, dalam setiap kedipan Han Li, jarak mereka terpangkas hampir 60 meter secara instan. Hanya butuh 6 atau 7 kali perpindahan, sosok Han Li tahu-tahu telah muncul misterius tepat di atas pria botak itu. Tanpa perlu berbasa-basi, Han Li mengangkat salah satu tangannya. Segumpal api ungu pekat menyembur dari telapak tangannya lalu mewujud menjadi sebuah tangan api raksasa yang langsung mencengkeram ke bawah dengan ganas. Arg! Leluhur Jinhua di bawahnya sama sekali tidak menduga Han Li dapat dengan mudah merapalkan teknik teleportasi secara beruntun dan sukses menyusulnya dalam waktu secepat itu. Ia kontan menjerit panik. Begitu menyadari adanya cengkeraman tangan api ungu raksasa dari atas, raut wajahnya seketika mencerminkan teror yang amat sangat. Merasa terjepit, ia tak punya pilihan lain selain memuntahkan sebilah pisau terbang emas dari mulutnya untuk menangkis. Ia pun bergegas merapal segel tangan guna mengelak dari serangan maut itu. Sayangnya, tangan api yang terbentuk dari api ungu Ziluo ini tidak mungkin bisa dihancurkan begitu saja oleh kultivator Nasen Soul tahap awal. Api ekstrim ini diciptakan khusus oleh Han Li. Bahkan kultivator besar tahap akhir dan kultivator siluman tingkat 10 pun pasti akan bergidik ngeri jika berhadapan dengan api ini. Saat pisau terbang emas itu membacok tangan api, hanya sekelebat cahaya ungu yang muncul. Seketika, permukaan bila emas itu langsung membeku terbungkus lapis es ungu tebal sebelum akhirnya kehilangan tenaga dan jatuh menghunjam ke tanah. Di bawah pandangan mata leluhur Jinhua yang memucat pasi, kelima jari raksasa dari tangan ungu itu mendadak terbuka aneh layaknya kipas besar. Hanya dengan satu cengkeraman cepat, tangan api itu berhasil meringkus sosok pria besar yang baru saja hendak kabur. Jeritan menyayat hati terdengar seiring berkobarnya api ungu di sela-sela jari tangan raksasa tersebut hingga beberapa meter tingginya. Dalam sekejap mata, tubuh leluhur Jinhua membeku total menjadi patung es berwarna ungu pekat. Melihat hal itu, Han Li yang masih melayang di udara tanpa ragu mendorong segel tangannya lebih kuat. Kelima jari tangan api raksasa itu pun langsung meremas keras dengan paksa. Suara renyah terdengar saat seluruh tubuh patung es itu seketika pecah berkeping-keping. Di antara serpihan es yang berjatuhan, kilatan cahaya emas berkedip saat Nasen Soul pria besar itu mencoba memanfaatkan momentum untuk lari. Namun, Han Li telah mengantisipasi langkah tersebut. Melalui komandonya, tangan raksasa itu langsung melebur kembali menjadi kobaran api ungu yang mengurung ketat Nasen Soul leluhur Jinhua di dalamnya. Nasen Soul itu hanya sanggup bertahan sepersekian detik sebelum akhirnya berkedip liar dan musnah sepenuhnya ke dalam kehampaan. Han Li sekadar mengibaskan jubahnya santai. Api ungu itu seketika menjelma menjadi ular api yang melesat kembali ke arahnya. Dengan sekali kilat, ular api itu menyusup ke dalam balik lengan bajunya dan menghilang tanpa jejak. Sambil tersenyum tipis, ia menundukkan pandangannya. Ia kemudian mengangkat salah satu tangannya lalu membuat gerakan meremas udara di bawah sana. Seketika, kantong penyimpanan milik sang raksasa yang melayang-layang tertarik kuat dan jatuh ke tangannya. Ia menyelipkan kantong penyimpanan itu ke balik bajunya seraya menengadahkan wajah ke arah lain. Pria tua dan dua rekannya yang dikejar kawanan kelabang es putih itu sudah tak tampak batang hidungnya, pertanda bahwa perburuan telah menjauh dari lokasi. Han Li tidak terlihat tergesa-gesa. Ia mengembalikan binatang tihun yang telah mengecil ke tempat asalnya, lalu memejamkan mata sambil duduk bersila di udara. Kesadaran spiritualnya perlahan disebar ke seluruh penjuru, sedangkan tubuhnya dia membeku. Suasana kembali senyap seketika. Selain embusan angin laut yang lirih, tak terdengar suara apapun di sekitar sana. Setelah duduk diam sejenak, sudut bibir Han Li tiba-tiba menyunggingkan tawa pelan. Ia pun kembali membuka matanya. Nyaris pada detik yang sama, cahaya spiritual berkedip di ufuk sana, disusul seberkas angin putih sedingin es yang melesat kembali. Hanya dalam hitungan detik, hembusan angin itu tiba di atas kepala Han Li lalu memudar, memunculkan 6 ekor kelabang ganas seputih salju. Namun kini ukuran tubuh setiap kelabang membengkak hingga melebihi 3 meter. Di cangkang putih dua dari mereka, terdapat sisa-sisa guratan tipis pedang, membuktikan bahwa kawanan itu baru saja melewati pertarungan yang sengit. Setelah meneriakkan perintah pendek dari mulutnya, Han Li melesatkan sebuah segel tangan ke udara. Tubuh keenam kelabang itu pun berkedip memancarkan cahaya putih sebelum menyusut drastis ke ukuran asli mereka. Setelah itu,
Hanli kembali mengeluarkan kantong binatang roh. Keenam ekor kelabang es bersayap 6 langsung menjelma menjadi kilatan cahaya putih dan menyusup masuk kembali ke dalam kantong. Sesaat kemudian, 2 rombongan kelabang es lainnya juga kembali satu persatu dari arah berbeda dengan proses serupa. Satu kelompok kembali tanpa goresan sama sekali, namun di kelompok terakhir, salah satu kelabang tampak kehilangan sebagian kaki kurusnya, pertanda bahwa serangga itu sempat terluka. Meski begitu, makhluk-makhluk spiritual ini secara alami dibekali vitalitas yang sangat kuat dan kemampuan regenerasi tubuh. Luka seringan itu akan pulih sempurna hanya dengan dibiarkan beberapa saat. Hanli ikut mengandangkan kawanan terakhir ini sebelum menatap permukaan air di tengah danau. Tak lama kemudian, cahaya biru terang memancar hebat dari tubuhnya dan ia langsung berubah wujud menjadi siluet pelangi biru yang menukik deras. Hanya dalam sekejap, pelangi biru itu membelah permukaan air danau dan lenyap ke dasar perairan. Danau ini sebenarnya tidak terlalu dalam. Setelah menyelam lebih dari 600 meter ke dasar danau, Hanli akhirnya dapat melihat samar-samar bentuk dasar perairan. Tetapi air danau di sini memang benar-benar terasa ganjil, warnanya terlalu hijau pekat layaknya zamrud. Meskipun Hanli telah mengerahkan kemampuan mata spiritualnya, ia hanya mampu melihat jelas hingga jarak sekitar 40 meter. Lebih jauh dari itu, pemandangan mulai mengabur dan sulit diidentifikasi. Bahkan kesadaran spiritualnya yang ia kerahkan seolah-olah tak bisa menembus air, tertahan tetap berada di dalam tubuhnya. Danau iblis ini secara mengejutkan ternyata memiliki fitur isolasi kesadaran spiritual alami. Namun, hati Hanli sudah mencatat dengan baik koordinat presisi yang diberikan oleh Menhuzi sebelumnya. Ia terbang dengan gesit di dasar danau, hingga akhirnya dengan mudah menemukan tujuan perjalanannya. Itu adalah tumpukan batu karang dasar laut yang tampak biasa-biasa saja. Tatapan Hanli menyapu onggokan batu itu. Setelahnya, ia menjentikan jarinya untuk melesatkan energi pedang biru ke arah target. Peng! Bahkan sebelum energi pedang itu membentur permukaan batu karang, sebuah lapisan cahaya biru muda tiba-tiba muncul dari dasar melindunginya. Hanya saja pelindung cahaya tersebut teramat rapuh. Setelah menahan sekilas, tabir tersebut langsung hancur tercabik energi pedang. Seluruh lapisannya pun berubah menjadi partikel spiritual bercahaya yang perlahan sirna tanpa jejak. Setelah batu karang di dasar kembali berkedip, onggokan batu karang itu tampak memudar seolah menyambut kedatangannya. Dan di bawahnya, muncul sebuah penutup cahaya pancawarna yang melindungi area seluas lebih dari 300 meter persegi di dasar danau. Aliran cahaya spiritual aneka warna mengalir tak henti di permukaannya, membuyarkan pandangan dan membuat siapapun takkan bisa melihat jelas wujud dan benda apa saja yang tersimpan di baliknya. Hanli merasakan gelombang kekuatan spiritual dari tirai cahaya itu. Ia menyentuh dagunya sambil sedikit menyipitkan mata. Tirai cahaya biru sebelumnya ternyata hanyalah ilusi larangan yang sangat sederhana, sepertinya dibuat sementara oleh 3 wanita cantik itu. Lapisan tirai cahaya di bawah inilah yang merupakan larangan asli buatan Menhuzi. Saat itu Menhuzi hanya menyisakan Nasen Soul dan tewas dengan sangat terburu-buru, sehingga wajar saja jika ia tidak meninggalkan artefak sihir maupun segel hukum kepada Hanli untuk melepaskan larangan ini. Hanli pun hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk mematahkannya. Namun dari bentuknya, larangan ini dipadatkan dari kekuatan 5 elemen. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, menghancurkannya akan membutuhkan sedikit tenaga. Tanpa ragu, Hanli langsung membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya perak berkedip dari kantong penyimpanan di pinggangnya, disusul oleh sesosok bayangan manusia yang muncul secara misterius di belakangnya. Sosok itu adalah boneka manusia. Hanli kembali mengibaskan lengan jubahnya. 36 bilah pedang terbang emas melesat keluar diiringi suara dengungan. Pedang-pedang itu berkumpul di tengah, lalu bergabung menjadi sebuah pedang raksasa emas sepanjang lebih dari 30 meter. Sebuah segel hukum ditembakkan dan menghantam permukaan pedang raksasa tersebut. Suara gemuruh terdengar nyaring. Busur petir emas setebal lengan muncul di permukaan pedang raksasa, berputar, lalu berubah menjadi bentuk ular sanca listrik yang tampak hidup. Ular sanca petir itu melilit pedang raksasa beberapa kali. Lehernya terangkat sambil mendesis, memancarkan aura yang benar-benar menakjubkan. Sementara itu, boneka manusia di sampingnya juga ikut mengangkat tangan. Sebilah pisau kecil berwarna merah melesat melengkung, sedangkan tangannya yang lain menarik tali busur dengan ringan, menyiapkan sebuah anak panah kecil berwarna hijau zamrud. Diiringi suara guntur, busur petir emas yang sama memantul dan berkedip tanpa henti di permukaan anak panah tersebut. Ekspresi Hanli menajam. Jarinya menunjuk perlahan ke udara, dan pedang raksasa itu langsung menebas ke bawah diiringi suara gemuruh, bagaikan senjata pembelah gunung. Hampir di saat bersamaan, pisau merah di tangan boneka manusia ikut bergetar, sementara seberkas cahaya hijau zamrud yang bercampur dengan utas cahaya keemasan melesat keluar dari busurnya. Ledakan dahsyat yang mengguncang bumi pun terdengar. Permukaan tirai cahaya berguncang hebat sebelum akhirnya tertelan oleh busur petir emas yang tak terhingga di bawahnya. Air danau di sekitarnya ikut bergejolak liar, membentuk pusaran air di dasar laut yang meluncur lurus ke permukaan.
Han Li berdiri diam di tengah pusaran air tersebut. Ia memandang gelombang air gelap yang bergelora di sekitarnya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Perlahan-lahan kilau cahaya itu mulai surut, dan pendaran petir keemasannya pun menghilang. Han Li memusatkan pandangannya ke bawah. Ekspresinya sedikit berubah sebelum akhirnya menyunggingkan senyum. Tirai cahaya tak berwarna di dasar danau itu telah lenyap. Di tengah tempat tersebut kini muncul sebuah formasi sihir kecil berdiameter lebih dari 30 meter yang memancarkan cahaya redup. Air danau yang hijau zamrud mengalir deras, namun seketika tertahan di luar begitu menyentuh pendaran cahaya putih dari formasi tersebut. Tampaknya formasi sihir itu dibuat dari bahan khusus yang memiliki efek menolak air. Kilat keterkejutan melintas di mata Han Li. Dengan lambaian tangan, ia menyimpan kembali boneka manusia miliknya. Sosoknya lalu berkelebat dan mendarat tepat di atas formasi sihir. Ia tidak terburu-buru mengaktifkannya, melainkan meneliti formasi teleportasi kecil di bawah kakinya itu sejenak. Beberapa saat kemudian, ia baru mengangguk puas. Ia menepuk kantong binatang roh di pinggangnya dan melepaskan sebagian besar kelabang es bersayap 6 yang sebelumnya ia simpan. Melalui pikirannya, ia segera memberikan perintah. Segerombolan kelabang seputih salju itu bergerak serentak. Mereka menggelengkan kepala, mengibaskan ekor, dan langsung mengebor masuk ke dalam tanah di sekitar formasi sihir. Setelah memastikan semuanya aman, Han Li dengan tenang menembakkan sebuah segel hukum ke tepi formasi, memicu aktifnya formasi sihir tersebut. Cahaya putih berkedip terang, dan sosok Han Li pun lenyap di dalam formasi sihir. Begitu rasa pusing akibat teleportasi mereda, Han Li langsung menyapu pandangannya ke sekeliling. Ia mendapati dirinya kini berada di dalam sebuah ruangan batu. Ruangan itu tidak terlalu besar dan tampak kosong melompong. Namun, tak jauh di depannya terdapat sebuah pintu batu berwarna biru yang sedikit terbuka. Ia merenung sejenak, lalu duduk bersila dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Kesadaran spiritual itu menyapu perlahan menembus celah pintu, menyebar ke sekeliling, dan memeriksa seluruh ruangan yang ada di area tersebut. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi rileks. Ia kini yakin bahwa rumah gua itu memang kosong. Tidak ada kultivator lain yang bersembunyi di dalamnya. Han Li lalu berdiri dengan tenang dan berjalan mendekati pintu batu itu. Sosoknya berkelebat pelan, lalu menghilang ke dalam lorong luar. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya biru menyilaukan melesat keluar dari dasar danau. Setelah berkedip beberapa kali diiringi suara desingan tajam, cahaya itu menghilang di ufuk yang tak berbatas. Di dalam balutan cahaya pelarian itu, Han Li tampak memainkan sekeping biji berwarna emas muda di tangannya dengan tatapan menerawang. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Eksplorasinya di rumah gua Menhuzi kali ini benar-benar memberinya panen besar. Harta simpanan Menhuzi sangat berlimpah, bahkan jauh melampaui dugaannya. Mulai dari berbagai material serta pusaka bernilai jutaan batu spiritual, hingga teknik rahasia dari catatan kuno. Banyak dari benda-benda itu yang namanya hanya pernah Han Li dengar, tapi belum pernah ia lihat secara langsung. Hal ini tentu membuatnya terkejut bahagia. Namun, hal yang paling membuatnya bersemangat bukanlah tumpukan harta karun itu, melainkan sebongkah esensi logam emas seukuran kepalan tangan yang terselip di antara bahan-bahan lainnya. Selama berada di gym besar, Han Li sebenarnya sudah mengumpulkan hampir seluruh esensi logam emas yang ia butuhkan untuk menyelesaikan sisa setengah set pedang terbangnya, dan hanya kurang sedikit lagi. Kehadiran sekeping biji emas dari harta Menhuzi ini melengkapi bahan utamanya. Kini, ia bisa mencampurkan esensi logam emas ke seluruh pedang terbang tersebut. Dengan begitu, formasi pedang dageng yang disusun dari 72 bilah pedang terbang akhirnya bisa diselesaikan secara utuh. Sebelumnya, Han Li sudah pernah menggunakan setengah set formasi pedang yang hanya terdiri dari 36 bilah. Kekuatannya sudah sedemikian dahsyat, hingga kultivator tahap akhir yang terjebak di dalamnya pun dipastikan akan terluka parah. Begitu seluruh set formasi pedang ini rampung, kekuatan menakutkannya pasti akan sulit dibayangkan. Pantas saja sang pencipta formasi ini pernah menyebutkan di akhir catatan teknik esensi pedang biru bahwa selama formasi pedang ini disempurnakan, itu sudah cukup bagi pemiliknya untuk menjelajahi dunia tanpa hambatan demi melindungi diri sendiri. Han Li pun menaruh harapan besar pada formasi pedang tersebut. Ia mengembuskan napas pelan. Dengan membalikan telapak tangannya, bongkahan esensi emas itu langsung menghilang tanpa jejak, kembali disimpan ke dalam kantong penyimpanan. Cahaya pelariannya terus melaju tanpa tergesa-gesa. Setelah berpikir dalam diam sejenak, Han Li tiba-tiba membuka mulutnya. Sebuah kuali kecil berukuran sekitar 3 cm menyembur keluar. Benda itu adalah kuali pusaka sutian. Han Li menopang kuali kecil tersebut di salah satu telapak tangannya. Sementara tangannya yang lain membentuk segel lalu menembakkannya ke arah penutup kuali. Cahaya biru seketika bergetar menyelimuti seluruh badan kuali. Penutupnya bergeser pelan, memunculkan sebuah celah. Tiba-tiba, secercah cahaya keemasan berkedip dari dalam celah itu, disusul oleh selembar jimat yang melesat keluar. Han Li yang sudah bersiap langsung membuka mulut dan menyemburkan seberkas cahaya biru, menghantam tepat pada jimat tersebut.
Jimat emas itu seketika berguncang sebelum cahaya spiritualnya meredup. Tubuh jimat itu kini terkunci total, ditundukkan paksa di depan Han Li oleh kekuatan spiritualnya yang kuat. Han Li segera mengulurkan tangan dan menggenggam jimat itu erat-erat. Ia membawanya mendekat ke mata untuk diamati dengan saksama. Ini adalah jimat aneh yang Han Li rampas dari leluhur Jin Hua. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat jimat semacam ini. Jimat tersebut tidak hanya mampu memindahkan penggunanya secara instan, tetapi juga dapat berubah wujud menjadi bunga emas dan lebah spiritual. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Tampaknya, ini adalah jimat buatan rahasia yang sangat unik. Karena penasaran, Han Li sengaja mengeluarkannya untuk menelitinya sejenak. Pada pandangan pertama, jimat tersebut tampak biasa saja. Sebagian besar ukiran rune di permukaannya sangat umum dan bisa dikenali oleh Han Li. Satu-satunya yang berbeda hanyalah beberapa aksara kuno berwarna perak yang tergambar di 4 sudut dan di bagian tengah jimat. Aksara kuno itu terlihat sangat misterius, seolah dirangkai dari serpihan perak. Hanya dengan satu pandangan, orang tak disangka bisa merasakan aura liar yang kental darinya. Han Li menatapnya berulang kali, dan akhirnya yakin bahwa jenis aksara ini benar-benar berbeda dari semua aksara kuno yang pernah ia lihat sebelumnya. Tulisannya berdiri sendiri, tanpa memiliki asal-usul yang berkaitan dengan aksara kuno manapun. Selain itu, terdapat pula banyak titik cahaya keemasan seukuran biji kacang di permukaan jimat. Titik-titik cahaya tersebut berkedip-kedip, bergerak tidak menentu di permukaan jimat layaknya makhluk hidup yang misterius. Han Li terus menatap jimat emas itu tanpa berkedip, hingga alisnya tanpa sadar berkerut rapat. Tulisan kecebong perak semacam itu, apakah bisa dipahami oleh kultivator alam manusia seperti kalian? Buang saja pikiran itu. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari dalam kuali pusaka sutian di tangan Han Li. Meski nadanya kekanak-kanakan, ia berbicara dengan sangat angkuh dan sama sekali tidak mempedulikan Han Li. Mendengar ini, tatapan mata Han Li berkedip. Namun, alih-alih marah, ia malah tertawa. Oh, kedengarannya, kau justru mengenali rune ini. Tulisan kecebong perak ini bahkan di alam yang lebih tinggi sekalipun tidak banyak yang memahaminya. Kalau bukan karena dulu aku pernah menelan jiwa utama dari seorang kultivator manusia yang memahami tulisan ini, aku juga tidak akan mengenalinya, celoteh suara anak kecil itu dengan terus terang. Tumben sekali hari ini kau membuka mulut dan bicara padaku. Kukira kau sudah memutuskan untuk menetap di kuali pusaka sutian dan selamanya tidak berencana untuk keluar. Han Li menatap kuali itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius, namun nada suaranya terdengar dingin. Sebelumnya kau hanyalah seorang kultivator alam manusia biasa, bahkan belum mencapai tahap transformasi dewa. Memangnya apa yang bisa kubicarakan denganmu? Tapi sekarang berbeda. Karena kau sudah mendapatkan sehelai bulu spiritual Kunpeng pengembara langit, aku tentu punya hal untuk dibicarakan denganmu dan bisa membuat kesepakatan, balas suara dari dalam kuali itu dengan datar. Kunpeng pengembara langit. Apakah itu burung siluman raksasa di laut yang kulihat mencoba menyerang melintasi alam? Wajah Han Li berubah. Ia seketika teringat akan pertempuran luar biasa dahsyat yang disaksikannya di Laut Bintang luar waktu itu. Hehe. Burung siluman? Kata-kata itu cuma laku kau sebutkan di alam manusia. Kalau hal ini sampai terdengar oleh suku Tianpeng di alam roh yang memuja Kunpeng sebagai dewa, kau pasti akan memicu masalah yang sangat besar, cibir anak kecil itu. Suku Tianpeng? Hati Han Li tergerak saat mendengar nama tersebut. Masalah di alam roh tidak ada gunanya diceritakan padamu. Kalau kau memang mampu menembus kenaikan ke sana, kau akan mengetahuinya secara alami. Kalau kau gagal melakukan kenaikan, menceritakannya padamu cuma membuang-buang tenaga. Anak kecil itu terdengar semakin meremehkan, bahkan berlagak seperti orang tua. Nada bicaramu rupanya tinggi juga. Sekalipun tubuh aslimu adalah burung suci Tianlan, seorang kultivator siluman yang luar biasa di alam roh, tetapi setelah membagi jiwa dan meminjam tubuh di alam manusia, sekarang kau baru memiliki kultivasi binatang iblis tingkat 8. Entah butuh berapa lama lagi waktumu untuk bisa mengembalikan kemampuan supernatural tahap transformasi dewa, balas Han Li dengan cibiran dingin. Suara anak kecil yang terdengar dari dalam kuali itu berasal dari tiruan jiwa binatang suci Tianlan. Sebelumnya, Han Li memasukkan makhluk tersebut ke dalam kuali saat mereka bertarung. Awalnya, binatang ini hanyalah binatang iblis yang bertindak berdasarkan insting liar semata. Namun, setelah terperangkap di dalam kuali pusaka sutian selama lebih dari 100 tahun, ia secara tak terduga mulai memiliki kecerdasan layaknya manusia. Sebagian besar ingatannya saat masih berada di alam roh bahkan telah pulih. Tentu saja, makhluk ini tidak bisa melarikan diri selama masih berada di dalam pusaka roh tersebut. Ia hanya bisa berdiam diri dengan pasrah. Ketika berhasil mencapai Nasen Soul tahap akhir di Istana Langit Kehampaan, Han Li segera memurnikan kembali kedua pusaka roh penembus langit miliknya. Hasilnya, setelah ia selesai mengolah tingkat kedua dari teknik pengendali harta khusus kuali pusaka sutian, ia akhirnya bisa membuka penutup kuali tersebut. Saat itulah,
Tiruan binatang suci Tianlan di dalamnya langsung menggunakan semacam teknik pelarian alam roh. Makhluk itu kabur tepat di depan mata Han Li, melesat sejauh lebih dari 300 meter hanya dalam sekejap. Dengan kecepatan sehebat itu, Han Li sama sekali tidak akan bisa mengejarnya jika makhluk itu berkedip beberapa kali lagi. Namun, kejadian yang tak masuk akal tiba-tiba terjadi. Entah apa alasannya, saat cahaya pelarian binatang ini baru menjauh sekitar 6 hingga 900 meter dari kuali pusaka Sutian, kuali kecil dan binatang itu memancarkan cahaya hijau secara bersamaan. Seketika itu pula, binatang suci Tianlan lenyap dari tempatnya dan secara aneh muncul kembali di dalam kuali pusaka Sutian. Tampaknya, ia benar-benar terikat dan tidak bisa meninggalkan pusaka ini. Melihat kejadian itu, Han Li tentu saja merasa terkejut sekaligus senang. Ia baru menyadari satu hal. Karena dikurung terlalu lama, aura di tubuh binatang itu secara tak terduga telah diasimilasi oleh kuali pusaka Sutian. Eksistensinya kini mirip dengan Yingyue di masa lalu. Bedanya, makhluk ini bukanlah wujud spiritual tanpa fisik, bukan pula roh pusaka asli dari kuali pusaka Sutian. Selain ketidakmampuannya menjauh dari kuali, ia masih bisa bertindak bebas dan Han Li belum bisa mengendalikannya. Tanpa ragu, Han Li kembali menanamkan larangan pada binatang tersebut dan mengurungnya di dalam kuali kecil. Ia berencana memikirkan matang-matang bagaimana cara menangani tiruan binatang suci Tianlan ini di masa depan. Namun sekarang, saat ia sedang mengamati jimat emas di tangannya, binatang suci Tianlan di dalam kuali tiba-tiba angkat bicara. Makhluk itu memberitahunya bahwa rune kecebong parat tersebut adalah rune unik peninggalan alam roh. Fakta ini jelas membuat hati Han Li terkejut. Haha, transformasi dewa? Mengapa aku harus susah payah naik ke tahap transformasi dewa? Semenjak aku turun ke alam manusia milik kalian puluhan ribu tahun yang lalu, aku sama sekali tidak berniat melakukan terobosan ke tahap itu. Terdengar tawa keras anak kecil dari dalam kuali. Tidak ingin melakukan terobosan alam? Mana ada hal sebodoh itu di dunia ini? Kau menganggapku anak kecil berumur 3 tahun, balas Han Li dengan nada tidak percaya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedikit tertegun. Bocah. Sepertinya kau tidak akan percaya jika aku tidak membeberkan beberapa hal. Baiklah, aku akan mengungkapkan sedikit latar belakang bos besar ini. Namaku cukup ditakuti di kalangan ras siluman alam roh, dan tingkat kultivasiku sudah lama mencapai tahap yang sangat sulit kau bayangkan. Aku menghabiskan upaya luar biasa besar agar tiruan jiwaku ini bisa menembus batas antarmuka dan turun ke alam manusia. Apakah kau pikir aku ini kurang kerjaan sampai mau menjadi binatang suci pelindung bagi manusia rendahan? Bawahan ras siluman yang kumiliki di alam roh saja jumlahnya puluhan ribu. Orang-orang tua di padang rumput Tianlan itu sama sekali tidak penting bagiku, ucap binatang suci Tianlan, sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap suku Tu. Han Li mengerutkan kening, memilih untuk tetap diam dan mendengarkan. Suara anak kecil itu pun berlanjut dengan santai. Satu-satunya alasanku mengirimkan seuntai jiwa tiruan ke dunia ini adalah untuk menghadapi sebuah kesengsaraan besar 10.000 tahun kemudian. Jika tubuh utamaku di alam roh gagal melewati kesengsaraan tersebut, maka jiwanya akan hancur tak bersisa. Dengan adanya seuntai jiwa tiruan di dunia ini, setidaknya aku masih punya secercah harapan untuk hidup dan tidak benar-benar lenyap dari langit dan bumi. Tentu saja, sebelum masa itu tiba, aku tidak boleh membiarkan tubuh tiruan ini berkultivasi terlalu cepat. Jika kultivasinya mencapai tahap transformasi dewa, kesengsaraan besar itu juga akan melacak dan melibatkan diriku yang sedang bersembunyi di dunia ini. Jadi begitu, ini memang metode yang cerdik untuk menyelamatkan nyawa. Apakah semua kultivator berkekuatan spiritual tinggi di alam roh menggunakan cara yang sama untuk mempertahankan hidup? Tanya Han Li, rasa ragunya mulai pudar oleh rasa penasaran. Kau pikir menurunkan jiwa tiruan melintasi batas itu perkara mudah? Jangankan tingkat kultivasinya yang harus mencapai tahap tertentu, orang itu juga harus menguasai berbagai kekuatan spiritual besar agar jiwanya bisa keluar dari dunianya tanpa hancur. Lebih dari itu, mereka harus mengorbankan sebuah batu transformasi batas, benda super langka yang bahkan di alam roh sekalipun belum tentu bisa ditemukan meski dicari seumur hidup. Hanya dengan bantuan batu itulah, seseorang bisa menahan tekanan antarmuka dan mengirim jiwanya turun. Belum lagi risikonya yang sangat mematikan. Dari 10 kali percobaan, belum tentu ada satu yang berhasil mendarat di alam bawah dengan selamat. Jika gagal, jiwa tiruan itu akan hancur lebur di telan badai antarmuka. Setiap kali gagal, aku terpaksa mengasingkan diri selama 1000 tahun hanya untuk memulihkan seuntai jiwa tiruan itu. Selama lebih dari 10.000 tahun terakhir, aku sudah mencoba 7 hingga 8 kali secara berurutan sebelum akhirnya berhasil mendarat di sini. Sebenarnya, jauh lebih mudah mengirimkan proyeksi kekuatan spiritual atau kekuatan sihir secara langsung melintasi batasan antarmuka daripada memindahkan jiwa sungguhan, dengus binatang suci Tianlan dingin. Meski begitu, apa tujuanmu membeberkan rahasia sebesar ini kepadaku? Tanya Han Li dengan sorot mata berkedip tajam. Hehe, sangat sederhana. Aku hanya ingin menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun konflik kepentingan di antara kita berdua.
Sebelumnya kau menjebakku ke dalam pusaka roh ini karena saat itu kecerdasanku belum pulih dan aku sekadar dimanfaatkan oleh orang-orang Tu. Lagi pula, aku tidak akan terburu-buru melakukan terobosan ke transformasi dewa. Bukankah kau jadi tidak perlu khawatir aku akan membalas dendam padamu di kemudian hari, kekeh binatang tersebut. Kalau begitu, bukankah akan lebih aman dan tuntas jika aku memusnahkanmu sekarang juga? Otot wajah Han Li sedikit menegang saat aura membunuh tiba-tiba terpancar dari sorot matanya. Bagian dalam kuali seketika menjadi hening. Namun beberapa saat kemudian, suara anak kecil itu kembali terdengar dengan tenang. Tingkat kultivasiku saat ini memang jauh di bawahmu. Kau tentu saja punya kemampuan untuk membunuhku. Tapi ingat, aku adalah jiwa tiruan dari seorang kultivator siluman asal alam roh. Tingkat keanehan teknik rahasia yang kukuasai jauh melampaui kemampuan berpikirmu. Jangankan menggunakan kekuatan spiritual pengorbanan nyawa untuk melukaimu parah sebelum aku mati. Bahkan jika kau beruntung dan selamat, aku masih punya cara untuk menanamkan segel kutukan ke dalam jiwa utama milikmu. Jika kau berencana mati tua di alam manusia ini, maka lupakan saja. Tapi jika tidak, selama kau berhasil melangkah ke alam roh, bahkan jika kau bangkit kembali melalui perampasan tubuh utamaku di sana pasti akan melacak dan memburumu secara perlahan. Dan saat hari itu tiba, binatang suci Tianlan tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancaman mematikan di balik kata-katanya sudah sangat jelas. Han Li terdiam membisu. Dengan wawasan dan tingkat kultivasinya saat ini, ia sadar betul bahwa meskipun cerita binatang itu dibumbui sedikit gertakan, sebagian besarnya kemungkinan besar adalah fakta. Jika memang begitu, berurusan dengan makhluk ini akan sangat merepotkan. Ia tidak ingin mengundang dendam dari musuh super kuat di alam roh tepat setelah ia berhasil melakukan kenaikan. Dilihat dari nada bicaranya, tubuh utama pihak lain di sana mungkin bisa meremukan Han Li semudah memijat seekor semut. Di sisi lain, Han Li tidak terlalu memedulikan ancaman serangan balik bunuh diri dari makhluk ini. Selama pihak lain tidak bisa keluar dari kuali pusaka sutian, ia punya cukup waktu untuk bersiap matang. Bagaimana mungkin ia benar-benar takut terluka oleh serangan semacam itu? Cahaya pelarian Han Li terus melaju dengan stabil. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, ia tenggelam dalam pikirannya sendiri dan membiarkan suasana hening selama beberapa saat. Binatang suci Tianlan di dalam kuali pusaka sutian juga tetap diam. Tampaknya ia sengaja memberi waktu agar Han Li bisa menimbang untung ruginya dengan baik. Ngomong-ngomong, soal bulu roh Kunpeng yang kau sebutkan sebelumnya, apakah benda itu punya kegunaan khusus? Han Li tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Binatang Rahu adalah salah satu makhluk spiritual penjaga langit dan bumi. Konon, mereka adalah entitas kuno yang lahir dari kekacauan di awal penciptaan. Bisa dibilang mereka sederajat dengan Dewa Roh. Nilai dari bagian tubuh apapun yang rontok dari makhluk semacam ini sangatlah tak ternilai. Bahkan tubuh utamaku di alam roh pun hanya bisa menyingkir sejauh mungkin jika melihat roh siluman ini, tidak berani memprovokasinya sedikit pun. Namun, makhluk ini dan binatang Rahu adalah musuh bebuyutan. Kemungkinan besar, saat Kunpeng sedang berkelana menembus berbagai alam, ia kebetulan memergoki seekor Rahu yang sedang bersembunyi di alam manusia kalian. Kunpeng itu kemudian menggunakan kekuatan spiritual pelintas dimensi, berusaha merobek tubuh lawannya dalam satu serangan cakar. Di atas kertas, kekuatan spiritual kedua entitas ini hampir setara. Tetapi karena tubuh utama binatang Rahu berada di alam manusia, ia tidak terhambat oleh daya tolak pemisah batas. Itulah sebabnya Kunpeng justru menderita sedikit kerugian dalam bentrokan singkat tersebut, dan membiarkanmu memungut durian runtuh ini. Kunpeng pengelana langit dilahirkan dengan atribut angin murni. Begitu menetas, mereka secara otomatis menguasai hukum langit dan bumi yang berkaitan dengan angin. Bulu rohnya yang rontok itu, meski sedikit rusak, tetap merupakan bahan kelas wahid untuk menyempurnakan pusaka roh atribut angin. Begitu berhasil disempurnakan, khasiatnya pasti akan jauh melampaui pusaka roh biasa. Seingatku, dulu ada seseorang di alam roh yang menggunakan sehelai sisi kilin api Lihuo untuk membuat sebuah pusaka roh tudung naga api. Kekuatannya yang dahsyat cukup untuk menempatkannya di peringkat 100 teratas dari seluruh pusaka roh yang ada. Jelas binatang suci Tianlan dengan acuh tak acuh. Masuk jajaran 100 teratas? Han Li tertegun mendengarnya. Kau jangan meremehkan peringkat 100 teratas ini. Aku tahu kau masih menyimpan pusaka roh bernama Penggaris 8 Roh beserta beberapa pusaka roh tiruan lainnya. Tapi asal kau tahu, entah itu Penggaris 8 Roh atau Kipas 7 Api, di alam roh benda-benda itu memang langka, tapi secara tingkatan itu adalah eksistensi tingkat rendah. Hanya pusaka roh yang namanya tercatat dalam daftar 10.000 roh kekacauan yang pantas disebut sebagai pusaka roh penembus langit sejati. Sisanya hanyalah pusaka roh biasa. Dan untuk bisa masuk ke dalam daftar bergengsi tersebut, kekuatan sebuah pusaka setidaknya harus mencapai peringkat 100 teratas. Binatang suci Tianlan memberi pencerahan baru bagi Han Li. Daftar 10.000 roh kekacauan. Sudahlah, aku belum tertarik membahas masalah ini sekarang. Tapi mendengar nada bicaramu, pusaka roh penembus langit yang sangat langka di alam manusia sepertinya cukup banyak disempurnakan di alam roh. Seingatku,
Para kultivator kuno di alam manusia pada zaman dahulu tidak berhasil menciptakan banyak pusaka semacam itu. Omong-omong, kesepakatan yang ingin kau buat denganku, apakah ini ada hubungannya dengan bulu kunpeng tersebut? Hanli mengusap dagunya dengan ekspresi serius. Bukan. Bukankah sayap angin petir milikmu belum disempurnakan secara tuntas meskipun sudah bisa menggunakan teknik pelarian petir? Sepertinya sayap itu masih mengandung sedikit kekuatan spiritual atribut angin di dalamnya. Binatang suci Tianlan tidak langsung menjawab, melainkan balik bertanya soal sayap angin petir. Hanli tentu saja agak terkejut mendengarnya. Apa maksud perkataanmu? Sesuai dengan namanya, sayap angin petir ini dirancang agar penggunanya bisa mengendalikan kekuatan angin dan petir secara bersamaan saat pertama kali disempurnakan. Sayangnya, aku hanya memiliki petir dewa penolak iblis di dalam tubuhku, sehingga aku cuma bisa mengaktifkan teknik pelarian petir saja. Soal apakah pusaka ini sudah disempurnakan sepenuhnya atau belum, aku sendiri kurang begitu paham, jawab Hanli jujur karena mulai tertarik. Aku bisa mengajarimu sebuah metode untuk memanfaatkan bulu kunpeng tersebut demi menyempurnakan ulang sayap angin petir menjadi sebuah pusaka roh. Karena bulu roh itu secara alami mengandung hukum langit dan bumi yang berkaitan dengan angin, kau bisa langsung mengendalikannya tanpa perlu menguasai kekuatan spiritual atribut angin. Memang, karena batasan tingkat kultivasimu dan kurangnya bahan pendukung lain, kau tidak akan bisa langsung menciptakan pusaka roh penembus langit sejati. Tapi untuk meracik sebuah pusaka roh biasa tingkat rendah dengan meminjam kekuatan bulu tersebut, itu sama sekali bukan masalah. Pungkas binatang suci Tianlan diakhiri dengan tawarnya yang penuh kebanggaan. Kau pasti tidak akan mengajariku metode ini secara cuma-cuma, kan? Apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Tanya Hanli dingin. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi gembira. Aku ingin kau mencari cara untuk membebaskanku dari asimilasi kuali pusaka sutian. Dan sebelum kau mati tua atau berhasil melakukan kenaikan, kau harus melindungiku. Selain itu, meskipun tingkat kultivasiku sudah mencapai tingkat 8, aku belum pernah mengalami kesengsaraan petir transformasi wujud karena terus berdiam di dalam kuali. Kalau hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, itu akan terlalu berbahaya. Jadi, aku perlu meminjam kekuatanmu agar bisa melewati kesengsaraan dengan aman. Cerocos binatang suci Tianlan tanpa basa-basi, mengajukan sederet syarat dalam satu tarikan napas. Hanya itu, ekspresi Hanli tetap tak berubah. Rekan Dao pasti akan langsung membunuhku kalau aku meminta lebih, bukan? Kekeh binatang suci Tianlan. Baiklah. Kalau memang hanya itu syaratnya, aku bisa menyetujuinya. Namun, soal melepaskan belenggu kuali pusaka sutian, aku baru bisa melakukannya tepat sebelum aku mati atau saat aku bersiap melakukan kenaikan. Kau tidak keberatan dengan hal ini, kan? Jawab Hanli tegas, setelah menimbang sejenak untung ruginya di dalam hati. Tidak masalah. Keputusan rekan Dao memang sangat bijaksana. Lagi pula, sejak awal kita memang tidak perlu sampai saling bunuh. Sebagai tanda ketulusan, aku akan mengajarimu cara membaca tulisan kecebong perak itu sekarang, sahut binatang suci Tianlan lega. Ia tertawa terbahak-bahak. Tentu saja itu jauh lebih baik, ujar Hanli. Ia menatap jimat emas di tangannya, menerimanya dengan tenang tanpa canggung sedikit pun. Namun, setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba menepuk pinggangnya. Sebuah kantong hijau seketika muncul di tangannya. Benda itu tak lain adalah kantong penyimpanan milik leluhur Jinhua. Kesadaran spiritual Hanli langsung menyapu ke dalam, memeriksa dan merekam seluruh isi kantong itu di kepalanya. Beberapa saat kemudian, ia mengguncang kantong tersebut. Seberkas cahaya hijau melesat keluar, memuntahkan beberapa lempengan giok dengan warna yang berbeda-beda. Hanli segera memeriksa satu persatu catatan dan teknik rahasia di dalam setiap lempengan giok dengan saksama, seolah-olah ia sudah melupakan keberadaan binatang suci Tianlan di dalam kuali. Namun, binatang buas itu sepertinya cukup tahu diri. Ia sama sekali tidak bersuara untuk mengganggu Hanli. Setelah beberapa waktu berlalu, Hanli mengangkat alisnya. Ia menarik kembali kesadaran spiritualnya dari lempengan giok terakhir dengan raut wajah kebingungan. Ia sama sekali tidak menemukan satupun informasi yang berkaitan dengan jimat emas di tangannya dari seluruh lempengan giok tersebut. Mungkinkah jimat emas ini bukan buatan leluhur Jinhua, melainkan sesuatu yang ia dapatkan secara tak sengaja? Pikir Hanli dalam hati. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia teringat akan sesuatu. Dengan cepat ia menundukkan kepala, kembali menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam kantong penyimpanan, dan mengunci fokusnya pada sebuah benda. Seketika, kantong penyimpanan itu memancarkan pendaran hijau dan memuntahkan satu barang lagi. Benda itu adalah sebuah kotak kayu kuning berukuran sekitar 15 cm. Permukaannya ditempeli selembar jimat larangan. Tanpa ragu, Hanli langsung merobek jimat itu dan menepuk penutup kotak kayunya. Kotak itu pun terbuka perlahan, memperlihatkan isinya. Sangat mengejutkan, benda di dalamnya adalah sebuah plakat giok berwarna putih susu seukuran kepalan tangan. Permukaannya dipenuhi oleh tulisan kecebong perak yang berpendar samar. Huruf-huruf itu terlihat sangat kecil, namun ketika disapu dengan kesadaran spiritual,
bentuknya menjadi sangat jelas. Namun sekilas, plakat ini tampak tidak utuh. Ini rupanya hanyalah patahan benda yang sudah rusak. Han Li tertegun. Sebelum ia sempat memeriksa plakat itu lebih teliti, tulisan perak di permukaannya tiba-tiba berkedip liar. Plakat itu lalu melompat kuat dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melesat pergi. Han Li sangat terkejut. Untungnya, ia sudah bersiaga sejak awal saat melihat jimat larangan di kotak kayu itu. Alhasil, ketika cahaya perak itu baru melesat sejauh 3 meter, tangannya menyambar secepat kilat. Kelima jarinya seketika memancarkan pendaran hijau terang. Ruang di sekitarnya mendengung keras layaknya guntur di siang bolong. Cahaya perak itu bergetar dan terhenti sejenak, kembali menampakkan wujud asli plakat giok tersebut. Wajah Han Li berubah gelap saat kelima jarinya mengepal kuat. Cahaya perak itu langsung terhisap oleh tarikan tenaga dalam yang besar, tertarik mundur tanpa daya dan mendarat tepat di telapak tangan Han Li. Benda itu kini tak bisa bergerak sedikit pun. Buku giok Istana Emas. Mustahil. Bagaimana mungkin benda ini bisa jatuh ke dunia fana? Seru binatang suci Tianlan dari dalam kuali setelah merasakan apa yang baru saja terjadi. Wajahnya pucat pasi saking terkejutnya, dan suaranya bahkan terdengar bergetar. Oh, rekan Dao Tianlan mengenali benda ini? Hati Han Li ikut bergetar. Melihat benda ini mampu membuat seorang kultivator siluman asal alam roh kehilangan kendali, asal-usul plakat giok ini pastilah sangat luar biasa. Tidak mungkin benda ini ada di alam manusia. Benda ini memiliki kesadaran spiritual. Mana sudi ia tinggal di alam bawah yang energi spiritualnya sangat tipis seperti alam manusia ini? Ah, aku mengerti sekarang. Pantas saja ia tidak punya sisa kekuatan untuk terbang kembali ke alam roh. Ternyata halaman buku giok ini tidak utuh, sehingga kekuatan spiritualnya hampir menguap semua. Tapi, makhluk berkekuatan spiritual luar biasa mana yang mampu merobek buku giok ini sampai menjadi serpihan begini? Gumam binatang suci Tianlan pada dirinya sendiri. Binatang itu seolah tak mendengar pertanyaan Han Li. Kemunculan plakat giok ini di alam manusia rupanya memberinya kejutan yang terlalu besar, hingga ia sedikit kehilangan akal sehatnya. Han Li hanya bisa mengerutkan kening mendengarnya. Ia lalu terbatuk pelan 2 kali dengan sengaja. Ah maaf, aku sedikit kehilangan kendali. Benda ini benar-benar membuatku terkejut, ujar binatang suci Tianlan, akhirnya mulai sadar kembali. Rekan Dao Tianlan terlihat sangat terkejut. Sepertinya asal-usul benda ini memang sangat luar biasa. Dari ucapanmu barusan, apakah benda ini berasal dari alam roh? Han Li mengayunkan plakat giok yang tergenggam erat di kelima jarinya ke arah kuali pusaka sutian sambil bertanya dengan nada ragu. Luar biasa apanya? Kau juga pasti akan kaget kalau tahu asal-usulnya. Benda itu bukan dari alam roh, melainkan sebuah benda yang jatuh dari kahyangan. Itu adalah pusaka asli milik keluarga abadi, seru binatang suci Tianlan. Seketika, kuali pusaka sutian memancarkan pendaran hijau terang, dan segumpal cahaya hijau muncul di atasnya. Cahaya hijau itu menggumpal, berputar, lalu berubah wujud menjadi seorang anak laki-laki gemuk dan berkulit putih setinggi 30 cm. Tampangnya seperti balita berumur 3 atau 4 tahun. Namun saat ini, ekspresi balita itu tampak sangat muram. Ia menatap lekat-lekat plakat giok di tangan Han Li dengan tatapan rumit, campuran antara rasa iri sekaligus penyesalan. Mendengar bahwa plakat giok itu adalah pusaka abadi, raut wajah Han Li berubah drastis. Namun keterkejutannya segera mereda saat melihat wujud balita tersebut. Itu hanyalah wujud manusia dari binatang suci Tianlan yang meminjam energi spiritual dari dalam kuali untuk bermanifestasi di luar. Selama Han Li tidak melepaskan segelnya, tubuh asli binatang itu tetap tak bisa keluar dari kuali pusaka sutian. Perhatian Han Li kemudian beralih sepenuhnya pada benda yang disebut buku giok Istana Emas tersebut. Pusaka abadi. Aku tidak salah dengar, kan? Han Li kembali mengamati plakat giok di tangannya dengan saksama. Ia setengah tak percaya, namun juga tak bisa menyangkalnya. Dibandingkan dengan alam dewa sejati, jarak pemisah antara alam roh kita dengan dunia dewa jauh lebih tipis ketimbang jarak pemisah ke alam manusia kalian. Jadi, bukan hal yang aneh jika ada 1 atau 2 benda dewa yang sesekali tersesat dan jatuh ke alam roh. Hanya saja, ketenaran buku giok Istana Emas ini terlalu melegenda. Makanya aku sampai kehilangan ketenangan, desah binatang suci Tianlan. Begitu rupanya. Jika rekan Dao Tianlan tidak keberatan, bersediakah kau menceritakan kisah di balik benda ini kepadaku? Tanya Han Li perlahan setelah merenung sejenak. Kenapa tidak? Nama benda ini sudah seperti rahasia umum di kalangan umat manusia alam roh. Kisahnya sama sekali bukan rahasia. Membicarakan buku ini, kita harus merunut ke belakang, ke masa-masa awal kehadiran dewa dari alam dewa sejati. Memang benar, sering ada barang-barang dewa yang jatuh ke alam kita karena berbagai alasan. Tapi, sebagian besar barang itu tidak berguna. Dan semenjak sejarah mulai dicatat di alam roh, entah apa sebabnya, tak pernah ada lagi dewa yang turun ke alam kita. Aku bilang, hampir tak pernah,
karena di zaman purba, sesosok rangka dewa pernah ditemukan di alam roh. Nah, buku Giok Istana Emas ini ditemukan tergeletak tepat di atas kerangka tersebut. Konon, buku itu awalnya memiliki 108 halaman yang memuat berbagai teknik rahasia dewa. 36 halaman bagian dalam memuat cara olah napas, kultivasi, mantra, hingga teknik transformasi misterius berkekuatan luar biasa. Sementara 72 halaman bagian luar memuat berbagai ilmu pendukung seperti formasi sihir, seni membuat jimat, meracik pil, menciptakan pusaka, dan pengetahuan lainnya. Anak laki-laki itu menghentikan ceritanya sejenak. Nada suaranya terdengar sangat iri saat ia kembali melanjutkan. 36 halaman bagian dalam adalah harta karun yang sesungguhnya. Meskipun 72 halaman bagian luar memuat berbagai macam ilmu yang lebih beragam, tak banyak yang bisa langsung dipraktikkan. Baik itu ilmu meracik pil, meracik jimat, membuat pusaka, maupun membentuk formasi sihir, mayoritas bahan yang diperlukan adalah benda-benda langka yang namanya bahkan tak pernah kami dengar. Alhasil, ilmu-ilmu itu paling banter cuma bisa dijadikan bahan referensi penelitian. Jadi, di luar beberapa lembar yang berguna, sisa halaman luar buku ini sebetulnya cuma terlihat bagus tapi tak bisa dipakai. Dulu, perang perebutan terbesar yang menggoncang seluruh alam roh pun sebenarnya hanya mengincar 36 halaman bagian dalam. Setelah berpindah tangan selama puluhan ribu tahun, sisa halaman dalam yang kini keberadaannya diketahui hanya sekitar 7 atau 8 lembar saja. Tapi hebatnya, hampir setiap kultivator yang mendapatkan dan mempelajari isi buku itu pasti akan menjadi tokoh legendaris umat manusia. Meskipun tidak sampai sejajar dengan 3 kaisar, setidaknya mereka bisa menguasai suatu wilayah dengan kekuatan absolut. Yang lebih menggiurkan lagi, konon semua kultivator alam roh yang berhasil mencapai pencerahan dan naik ke alam abadi dalam 100.000 tahun terakhir ini, semuanya pernah mempelajari buku Giok tersebut. Entah rumor itu benar atau tidak, hal itu sudah cukup untuk membuat para kultivator ras kalian menjadi gila. Kultivator manusia? Tunggu dulu. Apakah semua lembar buku Giok ini dikuasai oleh umat manusia? Han Li terkejut. Awalnya ia hanya mendengarkan, namun kemudian ia menyadari ada sesuatu yang janggal dari cerita itu. Hehe. Tentu saja ras siluman kami juga ikut bertarung memperebutkan 36 halaman bagian dalam itu pada awalnya. Tapi tak lama kemudian, para petinggi kultivator siluman yang mendapatkannya menyadari bahwa ilmu di buku itu hanya bisa dipelajari oleh umat manusia. Begitu kami mencoba melatih kesaktian di buku tersebut, kultivasi kami hancur parah. Bahkan, ada beberapa yang tubuhnya meledak hingga mati. Setelah serangkaian uji coba tragis, ras kami akhirnya mundur teratur dari perebutan. Halaman buku itu memang sangat berharga, tapi benda itu sama sekali tidak berguna bagi bangsa siluman. Mengingat kerangka dewa yang ditemukan saat itu berwujud manusia, tidak mengherankan jika buku Giok Istana Emas ini dirancang khusus untuk anatomi manusia, desah anak laki-laki itu dengan nada menyesal. Begitu rupanya. Tapi tunggu. Karena tidak pernah ada dewa yang turun ke alam roh sebelumnya. Bagaimana para kultivator di sana bisa yakin kalau kerangka manusia itu adalah mayat seorang dewa? Bisa saja kan, itu cuma jasad seorang kultivator manusia berkekuatan tinggi? Tanya Han Li sambil mengusap dagunya penuh pertimbangan. Soal itu, aku sendiri tidak tahu pasti. Kejadian itu sudah berlalu sangat lama. Saat itu, aku bahkan belum memiliki kesadaran. Bagaimana aku bisa tahu kebenarannya? Meski begitu, karena begitu banyak tokoh besar umat manusia dan ras siluman pada zaman itu yang meyakini kebenarannya, kemungkinan besar hal itu memang benar adanya, jawab anak kecil itu ragu-ragu dengan kening berkerut. Apakah yang kumiliki ini adalah salah satu dari 36 halaman bagian dalam, atau salah satu dari 72 halaman bagian luar? Han Li tak tahan lagi untuk bertanya. Salah satu jarinya mengusap plakat Giok itu, sementara matanya terus mengamati tulisan perak yang berkedip seolah hidup di permukaannya. Halaman bagian luar ditulis menggunakan aksara kecebong perak, sedangkan halaman bagian dalam menggunakan aksara kecebong emas. Aksara emas itu adalah jenis aksara spiritual yang jauh lebih sedikit orang yang tahu cara membacanya, sahut anak kecil itu tanpa langsung menjawab pertanyaan Han Li. Wajahnya menyunggingkan senyum penuh teka-teki. Aksara kecebong perak? Kalau begitu, yang ada di tanganku ini hanyalah sebuah halaman bagian luar, dan parahnya lagi ini cuma serpihan yang sudah rusak? Namun, tak ada raut kekecewaan di wajah Han Li saat mendengar hal itu. Ia tampak sama sekali tak peduli. Sekalipun buku Giok Istana Emas ini benar-benar sedahsyat yang dibanggakan oleh anak kecil itu, semua kehebatan itu masih terlalu jauh dari jangkauannya. Sebagai seorang kultivator alam manusia, ia bahkan belum tentu bisa menembus tahap transformasi dewa. Baginya saat ini, tidak ada bedanya apakah plakat Giok itu merupakan halaman bagian dalam atau luar. Ia sama sekali tak berniat memusingkan masalah kultivasi alam roh sekarang. Anak kecil itu menatap wajah Han Li. Sepertinya ia bisa menebak isi pikiran pemuda itu. Sudut bibirnya terangkat tipis saat ia tertawa kecil. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasimu sekarang, mendapatkan halaman bagian luar justru lebih menguntungkan. Kalau kau malah mendapatkan halaman bagian dalam,
Jangan harap kau bisa melatihnya sebelum mencapai tahap pemurnian kekosongan. Teknik-teknik rahasia dewa itu pada dasarnya adalah ilmu jalan kultivasi yang murni untuk memanipulasi ki asal langit dan bumi. Hanya dengan mencapai alam menengah dari 3 alam besar, seseorang baru bisa benar-benar mengendalikan pergerakan awan dan ki langit dan bumi. Bahkan para kultivator transformasi dewa pun baru sebatas tahu sedikit soal itu. Kalau dipaksakan berlatih, mereka malah akan terluka parah. Tapi sebaliknya, halaman bagian luar sama sekali tidak membahas metode kultivasi. Jika kau bisa memahami 1 atau 2 hal dari isinya dan memodifikasinya untuk kebutuhanmu sendiri, kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Sayangnya, aku tidak tahu apa isi dari serpihan milikmu ini. Mengingat ini cuma separuh halaman yang rusak, entah apakah isinya masih bisa dipelajari. Kurasa sebagian besar isinya adalah teknik meracik jimat, tebak Han Li sambil melirik jimat emas di tangannya. Belum tentu. Rasanya mustahil ada kultivator alam manusia yang bisa membaca aksara kecebong perak ini. Kemungkinan besar leluhur Jinhua itu menemukan buku Gyo tersebut secara tak sengaja, lalu menyadari misteri dari aksara spiritual ini, dan menggunakannya asal-asalan. Ingat, benda dewa ini, meskipun bentuknya hanya asal ditiru, sudah pasti memiliki beberapa kekuatan spiritual yang luar biasa. Jelas anak kecil itu seraya menggelengkan kepala. Ternyata begitu. Kalau nanti aku ada waktu luang, aku harus mempelajarinya sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau rekan Dao Tianlan mengajariku membaca aksara kecebong perak ini sekarang juga? Ucap Han Li tiba-tiba, matanya sedikit berkedip. Kenapa tidak? Tapi aku punya satu syarat. Setelah kau selesai memahami isi buku Gyo itu, aku juga ingin meminjamnya. Bagaimanapun, ras siluman kami juga bisa mendapatkan manfaat dari halaman bagian luarnya. Anak kecil itu langsung mengajukan syarat tanpa sungkan. Boleh saja. Tapi, tingkat pengalaman dan wawasanmu sebagai kultivator alam roh jauh melampauku. Jadi, kalau aku gagal memahami isinya, kau harus membuatkan salinan hasil pemahamanmu untukku, jawab Han Li santai. Tentu saja boleh. Tapi begini, aksara kecebong perak dan kecebong emas ini juga dikenal sebagai aksara roh sejati. Konon, ini adalah huruf kuno milik para dewa yang turun dari alam dewa sejati. Setiap karakternya memiliki kekuatan ajaib yang tak terbayangkan. Kalau kau mencoba mengukirnya di lempengan giok biasa, benda itu pasti akan meledak hancur. Aksara ini juga tidak bisa diajarkan melalui transfer pikiran atau kesadaran spiritual. Satu-satunya cara adalah menggunakan metode paling manual, yaitu mengajarinya karakter demi karakter. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, ucap anak kecil itu dalam satu tarikan napas, tak lupa memberi peringatan tambahan. Memakan sedikit waktu bukanlah masalah. Lagi pula, kita masih butuh sekitar 20 bulan perjalanan untuk sampai ke Pulau Bintang Pemimpin. Kau punya banyak waktu untuk mengajariku secara perlahan. Begitu ia menyelesaikan kalimatnya, Han Li segera membalikkan tangannya dan menyimpan kembali plakat giok itu ke dalam kotak kayu, menempelkan jimat segel di penutupnya, dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Kemudian, ia menatap anak kecil di atas kuali itu sambil tersenyum tanpa mengucapkan apa-apa. Melihat ekspresi Han Li, anak kecil itu hanya bisa tersenyum masam. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Pertama kali aksara kecebong perak muncul, tulisan itu terukir pada beberapa benda dewa yang jatuh ke alam roh. Tokoh-tokoh hebat di alam kami kemudian menghabiskan upaya luar biasa untuk menyusun dan membuat catatannya sedikit demi sedikit. Arti terjemahannya mungkin sedikit berbeda dari maksud aslinya, tapi ku yakin melesetnya tak akan terlalu jauh. Aku akan mulai dengan menjelaskan lebih dari 100 rune yang paling sering digunakan dalam pembuatan jimat. Suara angku anak kecil itu bergema santai di dalam pendaran cahaya pelarian. Ia benar-benar mulai mengajarkan huruf-huruf spiritual tersebut kepada Han Li. Tentu saja Han Li tak akan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Ia mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk mendengarkan penjelasan dari anak kecil tersebut, dan tak segan-segan langsung bertanya jika ada bagian yang membingungkan. Anak kecil, yang merupakan wujud transformasi dari binatang suci Tianlan, juga tidak menunjukkan sedikit pun rasa tak sabar. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan telaten. Begitulah, waktu 2 bulan pun berlalu dalam sekejap. Han Li telah menguasai sebagian besar aksara kecebong perak dari binatang suci Tianlan, tepat ketika ia akhirnya tiba di perairan sekitar Pulau Bintang Pemimpin. Siang itu, setelah Han Li selesai mendengarkan penjelasan dari si anak kecil dan sedang sibuk meresapi pelajaran tersebut di dalam cahaya pelariannya, tiba-tiba sebuah titik hitam kecil muncul di permukaan laut nun jauh di depan. Begitu melihatnya dari kejauhan, hati Han Li tergerak. Kecepatan cahaya pelariannya seketika bertambah 3 kali lipat. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di pulau tersebut. Ternyata, itu adalah sebuah pulau kecil seluas kurang lebih 3 km persegi. Dibandingkan dengan pulau-pulau yang pernah Han Li datangi sebelumnya, tempat ini tak bisa disebut lebih dari sekadar karang. Meski begitu, Pulau Mungil ini secara mengejutkan memancarkan energi spiritual tipis karena memiliki sebuah nadi spiritual kecil. Tentu saja, kualitas nadi spiritualnya sangat buruk. Han Li melayang tenang di ketinggian beberapa ratus meter di atas pulau itu,
menatap lekat-lekat deretan pegunungan di bawahnya. Wajahnya datar tanpa ekspresi, namun sorot matanya menyiratkan rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Pulau kecil ini tak lain adalah tempat yang pernah ia tinggali, Pulau Xiaohuan. Saat ia pergi meninggalkan pulau ini dulu, ia bahkan belum membentuk inti emas. Namun sekarang, saat ia kembali melintas di atasnya, ia telah menjadi seorang kultivator besar tahap akhir Nasen Soul. Perubahan nasib yang begitu drastis benar-benar tak terbayangkan oleh siapapun. Dulu, saat ia pergi dari pulau ini, meskipun tekadnya untuk menempuh jalan Dao sangat kuat, ia sama sekali tak pernah bermimpi bisa benar-benar mencapai tahap Nasen Soul. Han Li terdiam di udara selama beberapa saat. Perlahan, sorot mata penuh kerinduannya mulai mereda. Cahaya hijau menyelimuti sekujur tubuhnya, dan ia pun berubah menjadi seberkas pelangi hijau yang melesat pergi. Mengingat ia sudah tiba di Pulau Xiaohuan, berarti jarak menuju Pulau Bintang Pemimpin sudah tak jauh lagi. Benar saja, tak sampai setengah hari kemudian, Han Li bisa melihat siluet raksasa Pulau Bintang Pemimpin dari kejauhan. Namun kali ini, Han Li tidak memutar lewat rute pelabuhan biasa. Ia secara acak memilih area sepi yang tak berpenghuni, memancarkan cahaya spiritual dari seluruh tubuhnya, dan melesat lurus menabrak lapisan larangan berupa kabut putih yang menyelimuti seluruh pulau. Terdengar dentuman keras yang menggetarkan tabir cahaya di sekitarnya. Namun, berkat tingkat kultivasinya yang luar biasa kuat, Han Li berhasil memaksa masuk dengan mudah, hanya dengan mengandalkan cahaya spiritual pelindung di tubuhnya. Ia pun meneruskan penerbangannya dengan santai. Sekitar seperempat jam setelah Han Li terbang menjauh, beberapa berkas cahaya pelarian dengan warna berbeda-beda meluncur panik dari dalam pulau. Ketika cahaya itu mendarat di titik Han Li menembus paksa pelindung tadi, muncullah beberapa kultivator tahap pembangunan pondasi. Para kultivator itu mula-mula memeriksa tirai pelindung yang kini telah pulih kembali. Mereka lalu berpencar untuk menyisir area sekitarnya, namun sama sekali tak menemukan apa-apa. Akhirnya, mereka berkumpul kembali dengan wajah penuh curiga bercampur ketakutan. Setelah saling berbisik sejenak, mereka pun memutuskan untuk terbang kembali ke asal. Sementara itu, di sebuah puncak gunung yang berjarak ribuan kilometer dari sana, Han Li sudah mendarat sedari tadi. Begitu ia mengangkat tangannya, sebuah cakram sihir yang memancarkan pendaran cahaya putih tiba-tiba muncul di telapaknya. Han Li membuka mulutnya, menyemburkan segumpal energi spiritual hijau ke atas cakram sihir itu, lalu mulai merapalkan mantra dengan cepat. Seketika, cahaya spiritual hijau dan putih di cakram itu saling terjalin, berkedip tanpa henti dan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Cepat! Ia menjulurkan satu jari dan mengetuk pelan cakram formasi itu. Seketika, pendaran cahaya di permukaan cakram menyusut dan berubah menjadi sejernih cermin air. Dan di suatu titik pada permukaan cermin itu, sebuah titik cahaya merah terus berkedip-kedip. Melihat hal ini, Han Li mengangguk puas. Dengan satu tangan menopang cakram sihir, ia kembali terbang ke angkasa. Setelah memastikan arah yang tepat, ia melesat pergi menuju cakrawala. Beberapa puluh menit kemudian, Han Li tiba di langit atas suatu tempat di pulau tersebut. Menatap sebuah manor yang sunyi di bawah, sorot matanya menunjukkan keheranan yang tak terkatakan. Bukankah ini manor keluarga Gu yang dulu? Kenapa keluarga Wen Siwei malah tinggal di sini? Gumam Han Li penuh tanda tanya, bercampur rasa terkejut. Tentu saja, tindakan Han Li yang melayang di atas manor dengan terang-terangan dan cukup lama memicu kehebohan di antara penduduk biasa di dalam manor tersebut. Tak lama kemudian, dua berkas cahaya pelarian melesat keluar dari beberapa bangunan di bawah sana. Dalam sekejap mata, cahaya itu tiba di hadapan Han Li lalu memudar, menampakkan seorang pria tua dan seorang pria paruh baya. Keduanya memiliki kultivasi di tahap pembangunan pondasi. Kalian? Han Li menyapu pandangannya pada kedua orang itu sambil mengerutkan kening. Setelah kedua orang itu bisa melihat wajah Han Li dengan jelas, ekspresi mereka seketika berubah dipenuhi keterkejutan. Mereka buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Hormat kami kepada Senior Han. Mohon maafkan kelancangan kami, Junior tak menyadari bahwa senior yang mulia berkunjung ke tempat ini. Kedua orang itu ternyata adalah murid tahap pembangunan pondasi milik pasangan suami istri Wen Siwei. Karena sudah tahu identitas asli Han Li sebagai seorang kultivator besar, tak ayal mereka kini gemetar ketakutan, tak berani bersikap kurang ajar sedikit pun. Kenapa kalian bisa tinggal di sini? Di mana guru kalian? Tanya Han Li tanpa basa-basi, raut wajahnya tetap sedingin es. Tempat ini adalah kediaman murid terdaftar yang diterima oleh junior ini. Oleh karena itu, saya berinisiatif menjemput guru dan yang lainnya untuk tinggal di sini. Karena merasa tempat ini agak terlalu berisik, guru dan istri guru kemudian membawa adik seperguruan yang masih kecil untuk menetap sementara di sebuah gua yang terletak di bukit dekat manor, lapor pria tua itu dengan sangat hormat. Murid terdaftar yang kau terima? Apakah dia keturunan sah dari keluarga Gu? Tanya Han Li dengan raut wajah sedikit aneh. Benar. Apakah senior juga kenal dengan keluarga Gu? Hati pria tua itu semakin berdegup kencang karena cemas. Aku punya sedikit ikatan takdir dengan kepala keluarga Gu di masa lalu,
Tapi itu sudah lebih dari 200 tahun yang lalu, ujar Hanli santai. Apa? Jadi begitu ceritanya? Pria tua itu seketika tersentak. Ia melongo tak bisa berkata-kata saking terkejutnya. Karena aku kembali menginjakan kaki di tempat lama ini, sepertinya aku memang punya ikatan takdir dengan keluargaku. Aku akan menemui guru kalian dulu. Nanti, kau bawa murid terdaftar keluargaku itu untuk menemuiku juga, perintah Hanli tegas, tanpa memberikan ruang untuk penolakan. Baik, junior pasti akan laksanakan, jawab pria tua itu berulang kali. Perasaan cemasnya sirna, berganti rasa senang yang tak terkira. Meskipun tak tahu pasti apa hubungan Hanli dengan keluarga Gu di masa lalu, nada bicaranya sama sekali tidak terdengar seperti sedang menyimpan permusuhan. Hanli mengangguk puas. Melalui sapuan kesadaran spiritualnya, ia dengan cepat mendeteksi aura pasangan Wen Siwei beserta orang-orang di sekitar bukit kecil tersebut. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya hijau dan ia melesat ke arah sana. Sesaat kemudian, Hanli mendarat di sebuah peron terbuka di lereng sebuah gunung kecil. Ia memandang dinding gunung biasa di depannya, lalu mengayunkan lengan bajunya. Seketika seutas cahaya awan hijau menyapu ke arah dinding itu. Paf! Awan hijau itu menghantam dinding batu dan memancarkan cahaya yang kuat. Dinding batu tersebut seketika menjadi buram bagai ilusi, lalu sebuah gerbang batu raksasa setinggi beberapa sang muncul. Cahaya spiritual putih berkedip tanpa henti di pintu itu. Hanya dengan sekali lihat, terlihat jelas bahwa gerbang tersebut telah diberkati dengan larangan. Hanli mengamatinya sejenak. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas cahaya api yang berkedip, lalu menghilang ke dalam gerbang batu. Beberapa saat kemudian, suara seorang wanita yang merdu dan penuh kejutan terdengar dari dalam gerbang batu. Ternyata Senior Han telah tiba. Silakan Senior menunggu sebentar, junior suami istri akan segera keluar untuk menyambut Senior. Beberapa napas kemudian, cahaya putih di gerbang batu berkedip dengan liar, lalu meredup. Terdengar suara gemuruh, dan gerbang batu itu perlahan terbuka. Dua orang wanita dan seorang pria berjalan keluar. Mereka adalah Wen Siwei, suaminya, dan gadis remaja bernama Tian Qin Er. Saat pandangan Hanli tertuju pada wajah gadis itu, ia sedikit terkejut. Gadis remaja yang awalnya berwajah kuning pucat dan sangat kurus, kini telah berubah menjadi seorang gadis cantik. Di wajahnya, samar-samar terlihat kecantikan ibunya. Tampaknya ini adalah penampilan asli Tian Qin Er setelah racun di tubuhnya hilang dan kesehatannya dipulihkan. Memberi hormat kepada Senior Han. Tidak disangka Senior akan tiba secepat ini. Maafkan Siwei karena tidak menyambutmu lebih jauh. Karena hanya Wen Siwei yang lebih akrab dengan Hanli, ia melangkah maju dan memberi hormat dengan senyum tulus. Perjalananku kali ini cukup lancar tanpa rintangan, jadi aku tiba lebih awal dari rencana, ucap Hanli sambil melambaikan tangannya, meminta mereka untuk tidak terlalu sungkan. Junior suami istri sebenarnya sudah menantikan kedatangan Senior. Silakan masuk ke dalam gua dan duduk sebentar, ajak Wen Siwei dengan senyum manis dan patuh. Baiklah. Aku juga ingin segera menguji gadis kecil ini untuk melihat pemahamannya tentang buku formasi yang kuberikan. Jika hasilnya memuaskan, aku akan menerimanya sebagai murid. Hanli mengangguk tanpa mengubah ekspresi, lalu melirik gadis itu lagi. Mendapat tatapan seperti itu dari Hanli, wajah Tian Qin Er memerah, dan ia bergegas menundukkan kepalanya. Wen Siwei dan pria bermarga Tian sangat gembira mendengar kata-kata itu. Mereka segera mempersilakan Hanli masuk ke dalam gua tinggal. Hanli menghabiskan waktu selama sehari semalam di dalam gua. Selama itu, 4 orang murid tahap pembangunan pondasi milik pasangan Wen Siwei datang bersama-sama untuk memberi hormat. Seorang lelaki tua juga membawa pemuda berusia akhir 20-an untuk ikut memberi hormat, dan mereka tidak segera pergi. Keesokan harinya, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari gunung kecil itu. Di dalam cahaya tersebut, samar-samar terlihat sosok pria dan wanita. Cahaya itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang tanpa jejak. Sebulan kemudian, di daratan utama yang berjarak puluhan juta li dari lautan bintang tersebar, di wilayah negara Yu di Tianan. Di sebuah lembah terpencil, beberapa kultivator berjubah hitam terbang rendah. Meskipun pakaian mereka elegan, kecepatan terbang mereka sangat lambat. Terlihat jelas bahwa mereka adalah kultivator tingkat rendah. Setelah terbang beberapa saat, para kultivator itu menuju dinding tebing dan masuk ke dalam sebuah gua yang tersembunyi. Mereka berjalan masuk sejauh lebih dari 10 sang, lalu sebuah gerbang batu dengan cahaya spiritual larangan muncul di depan mereka. Seorang pria berbadan besar berwajah ganas yang tampaknya adalah pemimpin mereka, maju ke depan gerbang. Kedua tangannya membentuk segel sambil merapalkan mantra. Cukup lama ia berkomat kamit, sebelum akhirnya mengayunkan tangannya dan meluncurkan seberkas cahaya mantra yang menghilang ke dalam gerbang batu. Gerbang batu itu bergoyang pelan, lalu perlahan terangkat. Apakah ada adik seperguruan dari sekte kita yang tiba? Sebuah suara malas terdengar dari dalam. Seketika segumpal ki hitam melesat keluar dari gua.
Setelah berkedip di depan pria berbadan besar, ki itu menyebar dan berubah wujud menjadi seorang lelaki tua berwajah pucat. Oh, ternyata adik seperguruan Meng. Apakah adik seperguruan yang bertugas kali ini? Lelaki tua yang awalnya berwajah suram itu sedikit tertegun, lalu mengubah ekspresinya menjadi senyum ramah. Tingkat kultivasi pria berbadan besar itu adalah pembangunan pondasi tahap menengah, sementara lelaki tua itu hanya berada di tahap awal. Wajar jika ia tidak berani bersikap tidak sopan. Benar, kakak seperguruan Fen. Aku diperintahkan untuk menggantikanmu menjaga tambang spiritual di sini. Apakah di dalam sana pintu masuk tambangnya? Pria berbadan besar itu menjawab dengan datar dan tanpa basa-basi. Haha, adik seperguruan Meng sangat tidak sabar. Pintu masuk tambang spiritual memang ada di dalam. Tapi, apakah kamu hanya membawa beberapa orang ini? Bukankah ini terlalu sedikit? Tanya lelaki tua itu setelah melihat rombongan pria berbadan besar. Sekte kita sekarang berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar murid ditugaskan untuk berjaga dari sekte pengendali roh dan sekte api iblis. Orang-orang ini saja hasil memohon dengan susah payah dari Aula Diaken. Untungnya tempat ini ada di pedalaman sekte kita, jadi kita hanya perlu mengawasi manusia biasa. Mereka sudah cukup. Pria berbadan besar itu mendengus tak puas. Itu masuk akal, tapi adik seperguruan Meng harus bekerja lebih keras ke depannya. Lelaki tua itu mengangguk pasrah. Baiklah, lebih baik kakak seperguruan membawaku melihat tambang itu dulu. Biarkan aku memahami situasinya, baru kita bicara lagi. Pria berbadan besar itu melirik ke dalam gua. Tentu saja. Ikuti aku, adik seperguruan. Lelaki tua itu mengangguk, lalu membentuk segel tangan untuk menutup gerbang batu. Ia memimpin pria berbadan besar dan rombongannya menyusuri gua. Setelah beberapa kali berbelok, mereka menemukan sebuah retakan besar dengan lebar beberapa sahang di tanah. Cahaya putih samar berkedip dari dalam retakan yang tampak mengarah langsung ke bawah tanah. Di pintu masuk retakan itu, dua kultivator berjubah hitam tahap kondensasi ki duduk bersila. Melihat kedatangan mereka, keduanya terkejut dan buru-buru memberi hormat. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu memimpin rombongan masuk ke dalam retakan. Seperempat jam kemudian, lelaki tua itu telah menunjukkan sebagian besar lorong tambang bawah tanah yang rumit layaknya labirin. Banyak pekerja pria muda yang sedang menggali batu spiritual. Lelaki tua itu menjelaskan semuanya dengan rinci, membuktikan bahwa ia sangat mengenal tempat itu. Wajar saja. Siapapun yang tinggal di sana lebih dari 10 tahun pasti hafal setiap lorong dengan mata tertutup. Sepanjang jalan, pria berbadan besar itu mendengarkan dengan ekspresi suram tanpa banyak bicara. Setelah berbelok lagi, mereka menemukan sebuah lorong yang mengarah ke bawah, seolah menuju bagian terdalam. Melihat lorong itu, lelaki tua itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Ia berbalik dan berniat membawa rombongan kembali tanpa menjelajahi lorong tersebut. Kakak seperguruan Fen, lorong ini mengarah kemana? Kenapa kamu tidak membawa kami melihatnya? Pria berbadan besar itu menghentikan langkah dan bertanya dengan heran. Bertahun-tahun lalu, tempat itu adalah tanah terlarang. Sekte khusus mengirim murid untuk menjaganya. Tapi tempat itu sudah lama ditinggalkan, dan penjaganya ditarik kembali, jawab lelaki tua itu santai. Tanah terlarang? Ada apa di dalamnya? Kenapa ditinggalkan? Pria berbadan besar itu semakin penasaran. Tidak ada apa-apa di dalam sana, hanya sebuah formasi teleportasi kuno yang rusak dan tidak terawat. Tentang kenapa dulu jadi tanah terlarang lalu dibatalkan, saudara ini tidak terlalu tahu. Sepertinya ada hubungannya dengan paman seperguruan Wang Chen, jawab lelaki tua itu dengan jujur setelah ragu sejenak. Paman seperguruan Wang, bukankah dia dulunya? Pria berbadan besar itu terkejut dan menghentikan ucapannya seolah ketakutan. Cukup tahu saja, adik seperguruan. Urusan paman seperguruan Wang bukan hal yang bisa kita diskusikan. Lelaki tua itu tertawa canggung dan memperingatkan. Kalau begitu, bisakah kakak seperguruan membawaku melihatnya? Jujur saja, beberapa tahun ini aku sedang mempelajari dao formasi sihir, jadi aku penasaran dengan formasi teleportasi kuno, pinta pria berbadan besar setelah terdiam sejenak. Adik seperguruan mempelajari formasi sihir? Tempatnya cukup jauh dan memakan waktu. Lelaki tua itu terkejut dan menatapnya aneh. Jangan heran, kakak seperguruan Fen. Aku mengerti prinsip, serakah terhadap hal-hal yang banyak dan mengunyah lebih dari yang bisa dikunyah. Tapi saat ini aku sedang mengalami hambatan kultivasi, jadi aku mencoba berbagai metode. Siapa tahu dengan mempelajari formasi sihir, aku bisa mendapat pencerahan. Pria berbadan besar itu menghela napas. Karena kamu memaksa, saudara ini akan mengantarmu. Tapi jika ingin meneliti formasi teleportasi ini, sebaiknya cari waktu lain, saran lelaki tua itu. Pria berbadan besar itu tersenyum. Rombongan itu kemudian menyusuri lorong di depan mereka, turun lebih dalam.
Setelah berjalan sekitar 15 menit, lelaki tua itu membawa mereka memasuki sebuah gua stalaktit yang bercabang-cabang ke segala arah seperti labirin. Dengan mengikuti beberapa tanda yang ada, mereka akhirnya berhenti di sebuah gua stalaktit yang cukup luas. Di salah satu sudut gua, terdapat sebuah formasi teleportasi kuno berbentuk segi 6. Adik seperguruan, kita sampai. Lelaki tua itu menunjuk formasi teleportasi kuno tersebut. TSK, jadi ini formasi teleportasi kuno. Aku hanya pernah melihat pengenalan kasarnya di buku kuno, tapi belum pernah melihat yang asli. Mata pria berbadan besar itu berbinar. Ia mendekati formasi teleportasi itu, mengitarinya beberapa kali, lalu mengamatinya dengan seksama. Lelaki tua itu membelai jenggotnya, tersenyum dan mengawasi tanpa berkata apa-apa. Para murid tahap kondensasi Ki yang penasaran hanya berdiri menunggu dengan patuh di dekat pintu masuk, tidak berani mendekati pria berbadan besar itu. Kudengar formasi teleportasi ini tidak rusak. Alasan ia tak bisa digunakan karena ada masalah di formasi di sisi lainnya. Kalau tidak, orang tua ini juga ingin tahu kemana formasi ini terhubung. Masih banyak waktu untuk menelitinya kelak karena kamu akan bertugas di sini belasan tahun. Mari kita kembali dulu sekarang, ajak lelaki tua itu. Ia merasa pria berbadan besar sudah terlalu lama mengamati. Kembali? Kurasa tidak perlu. Tempat ini sepi dan terpencil, lebih baik kakak seperguruan menetap di sini selamanya, jawab pria berbadan besar itu dingin. Ia bahkan tidak menoleh atau mengangkat kepalanya. Lelaki tua itu langsung terkejut dan merasakan firasat buruk, namun sebelum ia bisa bereaksi, lehernya terasa sangat dingin. Seberkas cahaya pedang melesat memotong, dan kepala lelaki tua itu jatuh menggelinding. Tubuh tanpa kepala itu oleng sesaat, sebelum akhirnya roboh ke tanah. Pria bertubuh besar itu baru berbalik. Ia menatap mayat lelaki tua itu dengan ekspresi rumit, lalu menghela napas panjang. Mengapa Daois Gai masih saja enggan meninggalkan sektor roh hantu? Di antara para murid, seorang kultivator parubaya berpenampilan biasa tiba-tiba angkat bicara. Ia melambaikan tangan ke arah pedang terbang putih keperakan yang berputar di udara. Artefak sihir tersebut berkedip, berubah menjadi seberkas sinar merah keperakan yang melesat kembali ke genggamannya. Ternyata, dialah yang membunuh lelaki tua itu dengan meluncurkan serangan pisau terbang dari belakang secara diam-diam. Pria yang awalnya terlihat hanya memiliki basis kultivasi tahap latihan Ki ini, kini memancarkan aura murni pembangunan pondasi tahap akhir. Karena aku sudah memutuskan bergabung dengan sekte api iblis kalian, tentu saja aku tidak menyesalinya, jawab pria berbadan besar bermarga Meng dengan datar. Hanya saja, meski hubunganku dengannya tidak terlalu dekat, kami sering bertemu. Wajar jika aku merasa sedikit emosional. Baguslah jika kamu berpikir begitu, Daois Meng, kekeh kultivator parubaya itu. Setelah sekte roh hantu kehilangan 2 kultivator Nasen Soul dan banyak kultivator pembentukan inti 100 tahun lalu, kekuatan mereka menurun drastis. Mereka tidak pantas memonopoli wilayah ini lagi. Kali ini, sekte api iblis kita, sekte pengendali roh, dan sekte pembantai darah yang baru bangkit akan bekerja sama. Sekte roh hantu dipastikan tak akan bisa lolos dari malapetaka. Kedepannya, sekte pembantai darah yang akan menggantikan posisi mereka. Langkahmu bergabung dengan kami lebih awal adalah keputusan yang sangat cerdik. Saat itu, aura beberapa orang lainnya di ruangan itu juga berubah. Mereka semua memancarkan basis kultivasi tahap pembangunan pondasi. Rupanya, mereka semua adalah mata-mata sekte api iblis. Asalkan janji sekte kalian kepadaku tidak berubah, aku akan bekerja sama sepenuhnya, balas pria bermarga Meng dengan senyum palsu. Haha, tenang saja. Bakat saudara Meng lumayan bagus. Jika kita meraih kemenangan besar dalam pertempuran ini, guruku pasti akan menerimamu sebagai murid secara pribadi. Itu jauh lebih baik daripada berkultivasi susah payah sendirian di sektor roh hantu tanpa bimbingan, kata kultivator parubaya itu. Ia melirik mayat di tanah dengan bangga, lalu melanjutkan, tempat ini memang terpencil. Sektor roh hantu tak akan sadar meski kita menyembunyikan banyak pasukan di sini. Untung saja guruku menyuruh membawa jimat penyembunyi aura sebelum berangkat. Jika tidak, pasti sulit mengelabui kesadaran spiritual si tua ini. Untung juga ada formasi teleportasi kuno di sini, jadi aku punya alasan memancingnya ke tempat sepi ini, kata pria berbadan besar itu dengan ekspresi suram dan suara dingin. Jika tidak, walau aku bisa membunuhnya dalam satu serangan, keberadaan belasan murid tahap latihan Ki di luar sana bisa jadi masalah kalau mereka sampai mengaktifkan larangan atau mengirimkan jimat transmisi suara peringatan. Karena orang ini sudah mati, aku bisa memanggil semua murid itu dan menghabisi mereka sekaligus tanpa sisa. Bagus. Rencanamu patut dipuji, saudara Meng. Kita akan bertindak sesuai rencanamu, sahut kultivator parubaya itu setuju. Di saat yang sama, salah satu dari mereka telah memungut kantong penyimpanan milik lelaki tua itu dengan gesit. Ia menembakkan sebuah bola api, mengubah mayat tersebut menjadi abu dalam sekejap. Setelahnya, kelompok pembunuh itu pun bersiap meninggalkan gua batu tersebut. Namun,
Formasi teleportasi yang sedari tadi terabaikan mendadak berdengung keras. Seluruh formasi sihir itu memancarkan pilar cahaya putih dan aktif dengan sendirinya. Seseorang sedang diteleportasi kemari. Kejadian yang sangat mendadak ini membuat pria bermarga Meng, sang kultivator parubaya, dan rekan-rekan mereka terlonjak kaget. Bukankah si tua tadi sudah bilang kalau formasi sihir ini sudah rusak total? Bagaimana mungkin formasi ini kebetulan aktif tepat di saat seperti ini? Hancurkan formasi sihir itu. Tak peduli siapapun yang datang, kita tidak boleh membiarkan masalah baru muncul, teriak kultivator parubaya itu yang bereaksi paling cepat. Ia langsung mengangkat tangannya. Pedang terbang yang baru saja ia simpan kembali melesat, berubah menjadi seberkas cahaya dingin pembawa maut yang menghantam salah satu sudut formasi sihir. Rekan-rekannya pun tersentak sadar. Mereka serentak melepaskan berbagai macam artefak sihir, berusaha membombardir dan menghancurkan formasi teleportasi di depan mereka dalam sekejap. Boom! Boom! Rentetan ledakan memekakkan telinga terdengar. Formasi teleportasi kuno itu justru membalas dengan meledakan perisai cahaya putih menyilaukan yang memantulkan semua serangan artefak sihir mereka dengan mudah. Kultivator parubaya dan kelompoknya mundur selangkah, sangat terkejut melihat hal itu. Mereka jelas tidak tahu. Sebelum aktif, formasi teleportasi kuno memang rentan dan bisa dihancurkan dengan mudah, bahkan oleh kultivator tingkat rendah. Namun, begitu proses teleportasi dimulai, formasi sihir itu akan diselimuti oleh lapisan perlindungan spiritual yang sangat tebal. Tanpa basis kultivasi di atas tahap pembentukan inti, formasi itu mustahil ditembus. Jika perisainya mudah hancur, para kultivator di zaman kuno pasti akan sering mati konyol jika terjadi gangguan sekecil apapun saat melakukan teleportasi. Di bawah tatapan tak percaya kelompok penyerang tersebut, bayangan seorang pria dan wanita perlahan menjadi nyata di dalam formasi sihir. Sosok mereka tampak agak limbung, sepertinya masih pusing menahan efek robekan ruang akibat teleportasi. Kultivator parubaya menajamkan matanya. Pria itu tampak berusia 20-an, sedangkan si wanita hanyalah gadis remaja. Ia buru-buru menyapu sang gadis dengan kesadaran spiritualnya. Hatinya langsung lega saat menyadari kultivasi gadis tersebut hanya berada di tahap latihan ki rendahan. Di dunia kultivasi, umur dan wajah wanita sangat menipu. Sangat umum menjumpai gadis berwajah imut yang ternyata adalah monster tua berusia ratusan tahun. Sebaliknya, pria yang tampak muda berusia 20-an biasanya memang murni pemula dengan kultivasi rendah, karena sangat jarang pria sudi repot-repot melatih teknik penahan usia. Sambil berpikir begitu, ia mengalihkan kesadaran spiritualnya untuk memindai si pemuda. Namun, saat itu sang pemuda tiba-tiba menggelengkan kepala, tanpa sudah pulih dari rasa pusingnya. Karena panik, kultivator parubaya itu mengurungkan niat untuk memindai kekuatan si pemuda dan langsung melolong memberi perintah, "Serang! Cepat habisi mereka." Dalam kepalanya, kultivasi gadis itu hanya ampas dan sang pria masih sangat muda. Paling mentok pria itu hanya seorang kultivator tahap pembangunan pondasi. Ia harus memanfaatkan momen linglung ini untuk membantai mereka demi mencegah rahasianya bocor. Tunggu, jangan serang. Saat pria bermarga Meng mengenali wajah sang pemuda, ekspresinya mendadak pucat pasi seperti mayat. Ia berteriak histeris mencegah rekan-rekannya. Sayangnya, para kultivator sekte api iblis itu hanya patuh pada perintah si kultivator parubaya. Walaupun mereka mendengar suara pria berbadan besar itu melengking janggal karena panik, mereka sama sekali tidak ragu. Mereka menggerakkan seluruh artefak sihir dengan niat membunuh menuju kedua pendatang di dalam formasi sihir. Sang kultivator parubaya sendiri salah paham. Ia mengira sepasang muda-mudi itu mungkin adalah kenalan lama si pria bermarga Meng. Karena itu, ia menutup mata dan berpura-pura tidak mendengar teriakan rekannya tersebut. Saat kilatan mematikan dari 5 artefak sihir siap mencincang kedua korban di dalamnya, terdengar sebuah dengusan meremehkan yang membekukan darah. "Kalian cari mati." 2R. Ledakan energi raksasa mengguncang gua. Sebuah pilar cahaya cian yang menyilaukan meledak dari pusat formasi, terang benderang bagaikan matahari berwarna cian. Begitu artefak-artefak sihir penyerang menyentuh tepian cahaya itu, semuanya langsung bergetar keras dan meledak menjadi debu tanpa sisa. Sejurus kemudian, beberapa untai ki pedang keemasan melesat keluar dari balik cahaya cian tersebut. Sering! Sering! Hanya dengan satu kilatan beruntun, ki pedang itu menembus jantung semua penyerang, termasuk si kultivator parubaya. Mereka seketika tumbang dan mati tanpa sempat mengeluarkan satu jeritan pun. Mayat-mayat itu bergelimpangan memenuhi tanah gua. Hanya pria berbadan besar bermarga Meng yang selamat tanpa lecet sedikit pun. Namun, sekujur tubuhnya kaku bagai patung batu. Ia berdiri gemetar di tempatnya, sama sekali tak berani bernapas keras, karena takut membuat sang pemuda salah paham. Wajahnya pias menahan ngeri. "Oh, kau mengenaliku?" tanya pemuda di dalam formasi sihir itu dengan nada datar. Ia melangkah keluar dari formasi perlahan. Tatapan matanya setajam es, menyapu tubuh besar Meng yang sedang menggigil. Di belakangnya,
sang gadis remaja mengekor dengan langkah patuh dan sopan, tanpa sangat mematuhi pria itu layaknya seorang junior. Pemuda tersebut tak lain adalah Han Li. Setelah menghabiskan waktu sebulan lebih memperbaiki formasi teleportasi dari sisi lautan bintang tersebar, ia akhirnya menginjakan kaki kembali ke wilayah Tianan. Gadis di sisinya adalah Tian Qin Er, yang bakat formasinya telah sukses membuat Han Li kagum dan puas. Saat junior masih muda, saya pernah mengikuti seorang tetua keluarga pihak kepala klan ketika suku Mulan menyerang. Saya menyaksikan langsung kehebatan sihir tempur senior dengan mata kepala saya sendiri. Penampilan dan wibawa senior akan selalu saya ingat, jawab Meng terbata-bata sambil cepat-cepat menunduk dan memberi hormat penuh rasa takut. Invasi Mulan? Hehe, itu sudah sangat lama. Hebat juga ingatanmu, sahut Han Li santai sambil menyipitkan mata. Tapi kudengar kau murid sekte roh hantu? Lalu, apakah orang-orang mati ini rekan seperguruanmu? Junior memang murid sekte roh hantu. Namun, mereka ini adalah kultivator dari sekte api iblis. Pria berbadan besar itu sempat ragu sesaat, namun di bawah tekanan tatapan membeku Han Li, ia merasa jantungnya seakan mau diremas. Ia pun membocorkan segalanya tanpa pikir panjang. Sekte api iblis? Baguslah kau memilih jujur. Kalau kau berani berbohong mengatakan mereka rekan seperguruanmu, kepalamu sudah menggelinding di lantai sekarang. Dari luarnya saja, fluktuasi kultivasi mereka sudah sangat berbeda dengan aliran sekte roh hantu milikmu, ujar Han Li dengan suara mematikan. Kata-kata itu membuat darah Meng serasa membeku. Segala sisa-sisa niat licik yang ada di kepalanya menguap tak berbekas. Sementara itu, Tian Qin Er hanya berdiri membisu di belakang Han Li, mengamati sisa pertempuran dengan mata membulat dipenuhi rasa ingin tahu khas anak muda. Aku tak sudi mengurusi kenapa murid sekte roh hantu sepertimu bisa bersekongkol dengan lalat dari sekte api iblis, lanjut Han Li santai. Aku hanya butuh menanyakan beberapa informasi. Jawab dengan benar dan jujur. Apapun yang junior ketahui, pasti akan saya jawab tanpa ada yang ditutup-tutupi, sahut Meng cepat. Aku sudah meninggalkan daratan Tianan selama beberapa tahun. Jelaskan padaku, apa saja peristiwa besar yang terjadi di dunia kultivasi Tianan selama rentang waktu 100 tahun terakhir, perintah Han Li tenang. Baik, junior akan menjelaskannya sesuai fakta. Insiden paling menggemparkan tentu saja pembantaian sekte Xuan Miao dari negara Tianlu oleh sekte roh api dalam satu malam, 80 tahun yang lalu. Kronologinya begini. Di hadapan Han Li yang merupakan monster tingkat Nasen Soul, Meng menceritakan semuanya dengan sangat ngoceh dan patuh. Jurang perbedaan kekuatan mereka yang bagaikan dewa dan semut membuatnya sangat ketakutan. Ia memeras otaknya untuk merinci semua kebenaran tanpa berani berdusta. Mendengarkan rentetan informasi itu, wajah Han Li tetap datar tanpa emosi. Sesekali ia membuka mulut menanyakan topik yang menggelitik minatnya. Tentu saja, pria bongsor itu segera menjawab selengkap mungkin dengan keringat dingin mengucur di dahinya, sangat takut membuat sang senior jengkel. Kultivator bermarga Meng itu terus mengoceh tanpa henti selama 1 jam penuh demi merangkum 1 abad sejarah berdarah di Tianan. Setelah tidak ada lagi yang bisa dilaporkan, ia menutup mulutnya sambil menelan ludah dengan gugup. Bagaimana dengan sekte Luoyun? Apakah ada insiden berarti yang menimpa sekte itu? Dan apakah tetua Cheng masih mengurus internal sekte? Tanya Han Li tiba-tiba, setelah sempat dia mencerna informasi. Soal sekte Luoyun, jarak dari tempat ini ke sana sangat jauh, jadi junior tidak terlalu mengikuti perkembangan sekte milik senior. Tetapi seingat saya, yang memegang kendali sekte saat ini adalah seorang senior bermarga Lu, jawab pria itu dengan ragu-ragu karena takut salah. Begitu rupanya. Jika demikian, tetua Cheng sudah meninggal dunia saat bermeditasi. Han Li bergumam pelan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit gua, tanpa sedang merenungkan sesuatu dalam-dalam. Bagian atas gua tersebut dulunya sempat ditembus oleh kultivator sekte roh hantu. Namun, setelah berlalu lebih dari 100 tahun, kini tidak terlihat sedikit pun jejak bahwa tempat itu pernah diperbaiki. Pria besar bermarga Meng melihat Han Li yang sedang melamun. Ia tidak berani bertingkah macam-macam dan tetap mempertahankan ekspresi hormat di wajahnya. Tanpa aba-aba, Han Li mengibaskan lengan bajunya. Seketika, seberkas cahaya cian menyambar kepala pria besar itu. Pria itu terkejut. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, pandangannya mendadak gelap dan ia pun jatuh pingsan. Han Li melirik pria yang telah terkapar di tanah tersebut. Ia membalikkan telapak tangannya lalu menunjuk ke arah formasi sihir di belakangnya beberapa kali. Dalam sekejap, beberapa energi pedang emas melesat keluar. Diiringi ledakan keras, formasi sihir itu hancur berkeping-keping tersapu cahaya pedang, lalu menghilang tanpa jejak dan menyisakan sebuah lubang besar di tanah. Karena formasi sihir di sisi lautan bintang tersebar telah ia perbaiki, formasi teleportasi di tempat ini tidak lagi dibutuhkan. Jika dibiarkan, orang lain yang memiliki medali pemindahan besar bisa ikut berteleportasi ke lautan bintang tersebar. Han Li ingin memonopoli jalan pintas ini dan sama sekali tidak berniat membaginya dengan orang lain.
Ia sudah sangat memahami struktur formasi teleportasi tersebut, sehingga ia bisa mengatur ulang formasi sihir di tempat aslinya kapanpun diperlukan. Lagi pula, dengan kekayaannya saat ini, biaya material untuk menyusun formasi teleportasi yang dulunya terasa sangat mahal kini bukan lagi masalah baginya. Setelah membereskan semua itu, Han Li mengulurkan tangannya dan mencengkeram pria besar yang pingsan di tanah dari kejauhan. Sebuah daya hisap yang kuat menarik kepala pria itu langsung ke telapak tangannya. Mata Han Li memancarkan cahaya saat ia mulai merapal sebuah teknik rahasia. Beberapa saat kemudian, Han Li melepaskan cengkeramannya dan melempar pria bermarga Meng itu kembali ke tanah. Ia bergumam tanpa ekspresi. Kau beruntung. Aku pantang mengingkari janji. Meski aku tidak membunuhmu, ingatanmu tentang diriku yang keluar dari formasi teleportasi tetap harus dihapus. Han Li merapal mantra untuk memanipulasi ingatan pria tersebut. Ia membuat lawannya hanya mengingat bahwa ada seorang kultivator tingkat tinggi tak dikenal yang tiba-tiba turun dari langit lalu membunuh anggota kelompoknya. Setelah itu, formasi teleportasi kuno tersebut hancur secara kebetulan akibat sisa dampak benturan serangan. Dengan tingkat kultivasi Han Li saat ini, mustahil ada kultivator yang bisa melepaskan larangan tersebut kecuali oleh pakar tahap transformasi dewa. Oleh karena itu, ia merasa sangat tenang. Setelah semuanya selesai, Han Li melepaskan beberapa bola api untuk membakar mayat-mayat kultivator sekte api iblis hingga menjadi abu. Cahaya cian kemudian bersinar terang dari sekujur tubuhnya. Ia segera mengangkat gadis di belakangnya, lalu berubah menjadi pelangi cian yang melesat ke langit. Diiringi ledakan yang menggelegar, langit-langit gua yang pernah diperbaiki oleh sekte roh hantu kembali hancur tertembus. Pelangi cian itu terbang ke permukaan tanah, berputar sejenak, lalu menghilang tanpa jejak dalam beberapa kedipan mata. Tidak perlu diceritakan lagi betapa terkejutnya para kultivator sekte roh hantu yang nantinya menemukan pria bermarga Meng pingsan di dalam gua, atau bagaimana serangan mendadak sekte api iblis terhadap mereka berujung gagal akibat kekacauan ini. Pada saat itu, Han Li sudah terbang jauh menuju arah negara 11. Berkat tingkat kultivasinya saat ini, kecepatan terbang Han Li tentu saja sangat luar biasa. Sekalipun ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, laju pelariannya tetap saja mengejutkan. Beberapa kultivator yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan hanya sempat melihat sekelebat cahaya cian berkedip di cakrawala. Detik berikutnya, cahaya itu sudah muncul secara luar biasa jauh di belakang mereka, disusul oleh suara samar udara yang terbelah. Fenomena ini tentu saja mengejutkan mereka. Para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi segera menyadari bahwa mereka baru saja berpapasan dengan seorang senior berkemampuan luar biasa, sehingga diam-diam merasa ngeri. Sementara itu, kultivator tingkat rendah merasa kebingungan dan mengira mereka baru saja melihat kemunculan iblis atau monster di siang bolong. Beberapa hari kemudian, Han Li terbang keluar dari negara Yu dan memasuki wilayah negara Yuanwu. Setelah terbang di negara Yuanwu selama 2 hari, Han Li mendadak teringat sesuatu. Ia sempat ragu sejenak, sebelum akhirnya mengubah arah terbangnya. Ia membawa Tianqin Air melesat ke arah lain, menunda jadwal perjalanan aslinya untuk sementara waktu. Di dekat sebuah puncak gunung terpencil di perbatasan negara Yuanwu, cahaya cian berkedip di langit. Sebuah pelangi cian menyilaukan sepanjang lebih dari 30 meter membelah udara. Dalam sekejap mata, pelangi itu tiba di atas gunung tersebut. Begitu cahaya spiritualnya meredup, sosok Han Li dan Tianqin Air pun muncul. Han Li menatap puncak gunung di bawahnya dengan raut wajah penuh kenangan. Namun, saat kesadaran spiritualnya menyapu ke bawah, ekspresinya seketika berubah terkejut. Tempat itu adalah puncak gunung tempat Xin Ruin mengasingkan diri di masa lalu. Meski dari luar tampak tidak ada yang berubah, bekas kediaman Xin Ruin itu ternyata dipenuhi oleh aura banyak kultivator. Sebagian besar dari mereka berada di tahap pemadatan ki dan tahap pembangunan pondasi. Namun, tampaknya ada juga 2 kultivator tahap pembentukan inti di sana. Beberapa formasi sihir dan larangan yang dulu dipasang oleh Xin Ruin masih tersisa. Area di bawahnya tertutup rapat oleh kabut putih tebal, sehingga tidak ada yang bisa melihat situasi di dalamnya dengan jelas. Han Li menyipitkan matanya dan merenung dalam diam. Guru, apakah terjadi sesuatu? Tanya Tianqin Air dengan hati-hati sambil mengerjapkan matanya. Tidak ada apa-apa. Hanya saja, setelah tidak berkunjung selama beberapa tahun, aku tidak menyangka tempat ini akan kedatangan tamu tak diundang, jawab Han Li datar. Tianqin Air yang samar-samar melihat gurat ketidaksenangan di wajah gurunya segera mengerti dan tidak bertanya lebih jauh. Han Li lalu menoleh menatap gadis itu dan tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang mengejutkannya. Apa pendapatmu tentang gunung ini? Gunung ini? Meskipun energi spiritual di sini agak tipis, pemandangannya lumayan bagus, jawab Tianqin Air ragu-ragu, merasa bingung sambil mengamati gunung itu dengan cermat selama beberapa saat. Oh, dulu tempat ini adalah kediaman kenalan lamaku, ucap Han Li. Segurat kekecewaan melintas di wajahnya, namun ia segera kembali ke ekspresi tenang sembari mengangkat satu tangan. Terdengar suara pus, dan sebuah bola api merah menyala tiba-tiba muncul. Dengan ekspresi datar, Han Li membiarkan bola api itu berputar terus-menerus di atas telapak tangannya.
Ukuran bola api tersebut membesar dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam satu tarikan napas, bola api itu sudah sebesar baskom. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Han Li menatap ke bawah dengan dingin, lalu mengayunkan tangannya. Bola api tersebut berubah menjadi gumpalan cahaya merah yang melesat ke bawah bagaikan meteor jatuh, menembus dan menabrak kabut. Kabut di sekitarnya bergolak hebat diiringi suara ledakan keras. Awan api meletus di dalam kabut putih itu, menyapu gelombang panas ke segala arah. Serangan tersebut secara paksa menembus larangan dan menciptakan lubang besar berdiameter lebih dari 30 meter yang masih terus meluas dengan cepat. Kabut putih itu pun hancur dan mencair satu persatu. Seluruh larangan itu ternyata berhasil dihancurkan oleh Han Li hanya dengan satu serangan bola api biasa. Begitu kabut putih menghilang, situasi di baliknya perlahan terungkap. Deretan bangunan dan pavilion kini berdiri rapat di bawah sana, sementara bangunan bambu yang dulu didirikan oleh Shin Ruin sudah sama sekali tidak terlihat. Ekspresi Han Li seketika berubah muram menyadari hal tersebut. Keributan besar yang ditimbulkan oleh Han Li tentu saja langsung mengejutkan semua kultivator di tempat itu. Dalam sekejap, mereka menyadari kehadiran Han Li dan muridnya yang sedang melayang diam di udara. Belasan kultivator langsung mengendarai artefak mereka dan melesat ke udara, meluncur tepat ke arah Han Li. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara lantang terdengar dari salah satu dinding tebing di bawah. Ahli senior mana yang sudi mengunjungi sekte transformasi bulu kami? Saya, Guan King, mohon maaf karena tidak menyambut Anda sejak awal. Bersamaan dengan suara tersebut, seberkas cahaya merah melesat dari dinding gunung. Kecepatannya melampaui para kultivator tahap pembangunan pondasi dan seketika tiba di hadapan Han Li. Saat cahaya spiritualnya meredup, seorang kultivator paruh baya berpakaian cendekiawan menampakkan diri. Orang ini adalah salah satu kultivator tahap pembentukan inti yang sempat dirasakan oleh Han Li. Di saat yang sama, gumpalan cahaya kuning ikut terbang keluar dari atap pavilion tertinggi. Kecepatan terbangnya juga tidak kalah cepat. Setelah berkedi beberapa kali, cahaya itu menyusul di belakang cahaya merah dan tiba di depan Han Li. Sosok di baliknya adalah seorang pria tua berkulit gelap dengan anggota tubuh yang besar dan kekar. Ia tentu saja adalah kultivator tahap pembentukan inti yang kedua. Pada saat itu, para kultivator tahap pembangunan pondasi baru saja tiba di sekitarnya. Mereka berdiri dengan sangat khusyuk di belakang kedua orang tersebut, jelas menjadikan sang cendekiawan dan pria tua itu sebagai pemimpin. Sekte transformasi bulu? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah ini sekte yang baru didirikan? Tanya Han Li datar sambil mengangkat sebelah alisnya. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan tekanan spiritual yang mengejutkan. Aura dahsyat yang membumbung ke langit itu langsung menekan kedua orang di hadapannya. Sang cendekiawan dan pria tua itu terkejut hingga wajah mereka berubah pucat pasi. Tubuh mereka terdorong mundur beberapa langkah berturut-turut sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri kembali. Kultivator tahap Nascent Soul, seru sang cendekiawan secara spontan. Apakah senior adalah kultivator besar tahap akhir? Teriak pria tua berkulit gelap itu dengan lebih ngeri. Kesadaran spiritualnya baru saja menyapu tubuh Han Li dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kesadaran spiritual pria tua itu cukup kuat untuk langsung mengetahui tingkat kultivasi Han Li yang memang tidak berniat menyembunyikannya. Pria itu seketika menjadi sangat pucat karena terkejut. Kultivator tahap Nascent Soul tahap akhir? Sang cendekiawan ikut terkejut lagi dan segera memindai kekuatan Han Li dengan kesadaran spiritualnya. Han Li hanya menyilangkan tangan di punggung sambil mengamati kedua orang itu tanpa ekspresi. Setelah kesadaran spiritualnya menyapu Han Li, wajah sang cendekiawan pun menjadi tak kalah pucat dari rekannya. Kedua orang itu saling melempar pandang. Hampir di saat yang bersamaan, mereka melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Pria tua itu lantas berkata dengan sangat hormat. Junior memberi hormat kepada senior. Sekte kami baru saja didirikan. Apakah senior memiliki perintah untuk sekte kami? Selama senior memerintahkannya, sekte kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Sang cendekiawan juga menunjukkan sikap hormat yang serupa. Menghadapi seorang kultivator besar yang mampu memusnahkan seluruh sekte mereka hanya dengan jentikan jari, kedua orang itu benar-benar gemetar ketakutan dan sangat gelisah. Apalagi, tindakan Han Li yang menghancurkan larangan barusan jelas bukan pertanda baik. Sementara itu, kelompok kultivator tahap pembangunan pondasi di belakang merasa geger setelah melihat guru dan paman guru tertua, mereka mendadak merendah seperti itu. Mendengar kata-kata, kultivator tahap Nascent Soul tahap akhir, mereka semua langsung bungkam dan tidak berani bernapas keras karena ketakutan. Bagaimanapun, tahap Nascent Soul tahap akhir hampir merupakan batas puncak dari alam manusia bagi kultivator tingkat rendah seperti mereka. Tingkatan itu juga merupakan ranah yang diimpikan oleh semua orang untuk dicapai. Karena ini adalah sekte yang baru didirikan, seharusnya ada satu kultivator tahap Nascent Soul lagi. Di mana ketua kalian? Tanya Han Li dengan nada dingin seraya melirik kelompok kultivator tersebut. Guru kami, Petapa Agung Huang Yao, sedang pergi mengunjungi seorang teman sejak sebulan yang lalu. Saat ini, sekte dikelola oleh kami berdua,
jawab pria tua itu memberanikan diri. Tidak ada di sini pun bukan masalah. Kapan kalian pindah ke tempat ini? Di mana orang yang awalnya tinggal di sini? Tanya Hanli sambil memicingkan matanya. Sekte kami pindah ke sini 70 tahun yang lalu. Mengenai orang yang awalnya tinggal di sini. Pria tua itu tertegun mendengarnya, lalu tanpa sadar melirik ke arah sang cendekiawan. Saat mendengar pertanyaan tersebut, sang cendekiawan juga merasa sangat tercengang. Namun, ia segera berteriak tanpa menoleh ke belakang. Feng Zi, kemarilah, senior punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Mendengar panggilan itu, kelompok kultivator tahap pembangunan pondasi tersebut serentak menolehkan pandangan ke arah salah satu rekan mereka. Orang itu adalah seorang pria tua berusia lebih dari 60 tahun dengan raut wajah yang tampak terpelajar. Kultivator bernama Feng Zi itu pun ikut memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Guru memanggilku, tanya lelaki tua bernama Feng Zi dengan ragu. Ia takut salah dengar. Cepat kemari, apa yang kau ragukan? Senior ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Bukankah kau awalnya tinggal di tempat ini? Bentak sang cendekiawan. Ia takut kelambanan muridnya akan memicu ketidaksenangan Hanli. Baik, murid segera ke sana. Setelah yakin tidak salah dengar, kultivator tua tahap pembangunan pondasi itu pun memberanikan diri terbang dan mendarat di sebelah sang cendekiawan. Dulu kau tinggal di sini? Tanya Hanli pelan. Matanya mengamati tubuh Feng Zi dari atas ke bawah sejenak dengan tatapan menilai. Melapor pada senior, sebelum bergabung dengan sekte, rumah leluhur junior memang berada di tempat ini, jawab pria tua itu dengan sangat hormat, tidak berani menyembunyikan apapun. Hanli mengangguk kecil. Jika rumah leluhurmu ada di tempat ini, bagaimana caramu mencapai tahap pembangunan pondasi? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan di luar dugaan itu kontan mengejutkan semua orang. Junior bisa mencapai tahap pembangunan pondasi dengan lancar karena dulu ibuku pernah bertemu dengan seorang senior ahli. Beliau menghadiahkan sebutir pil pembangunan pondasi, jawab Feng Zi buru-buru, meski merasa sedikit heran dalam hati. Jadi, kau adalah keturunan Xiao Mei. Ekspresi tegang di wajah Hanli tampak sedikit mereda. Xiao Mei? Apakah senior bermaksud menyebut nama nenekku dari pihak ibu? Mungkinkah Anda adalah senior yang menghadiahkan pil tersebut? Seru Feng Zi setelah sempat tertegun sesaat. Kau tidak bodoh. Kau bisa menebaknya juga, kekeh Hanli. Terima kasih banyak atas kebaikan senior yang telah menghadiahkan pil di masa lalu. Junior selalu mengingatnya di dalam hati, ucap pria tua tahap pembangunan pondasi itu kegirangan seraya membungkuk dalam-dalam di udara. Sang cendekiawan dan pria tua berkulit gelap yang ikut mendengarkan percakapan itu merasa sedikit tertegun. Hanli menerima penghormatan itu dengan tenang, lalu berkata dengan santai. The rain has just subsided outside the window. The scent of wet earth and a cup of coffee. Time seems to stop on this terrace. My mind starts to drift without permission. On the radio, a song we used to love, a melody that brings back an older season when we
slowly fades away. They smile at